siap, ayo, ayo. Siap, siap, siap. Siap. Masih dari dalam. Iya.
Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah atas kehadiran Ibu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bapak Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Ibu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, juga seluruh rombongan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Yang terhormat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri. Yang terhormat Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Puan Maharani. Yang terhormat seluruh fungsionaris DPP PDI Perjuangan dan seluruh fungsionaris DPP Partai Amanat Nasional, serta yang kita sayangi, kita dukung dan kita menangkan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024, Bapak Haji Ganjar Pranowo. Selamat siang dan selamat mengikuti acara kerjasama partai politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Amanat Nasional, Jumat 2 Juni 2023. Berikut kami akan bacakan susunan acara pembukaan sore hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Bapak Komarudin Watubun. Pembacaan teks Pancasila oleh Bapak Arief Wibowo diikuti seluruh hadirin. Mars PDI Perjuangan dilanjutkan dengan Mars Partai Amanat Nasional. Hadirin kami undang berdiri.
Ketua Umum PDI Perjuangan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, dan Ketua DPR Republik Indonesia. Dan seluruh peserta yang saya hormati, mari kita mengheningkan cipta, mengenang arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Terutama proklamator kita, Bapak bangsa kita, Bung Karno, dan seluruh para pejuang. Semoga pertemuan kita sore hari ini bisa melahirkan pemimpin Republik Indonesia dari tempat ini. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang terhormat, selanjutnya kita akan mendengarkan pengantar ataupun ucapan selamat datang dari Bapak Hasto Kristianto, Sekjen Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Kepada Pak Hasto kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Marilah kita petikkan salam nasional kita, salam Pancasila, dilanjutkan merdeka. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Terima kasih. Yang terhormat, yang kita banggakan bersama, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, beserta seluruh jajaran DPP PDI Perjuangan. Yang terhormat, yang kita banggakan bersama, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Terima kasih Pak Jul, beliau ini ketika kami menjadi anggota Komisi 6, bersama-sama di Komisi 6 bersama dengan Pak Toto, Ibu. Jadi sudah lama mengenal Pak Jul yang didampingi oleh Bapak Sekjen PAN, Mas Edi Suparno, teman naik sepeda juga. Yang terhormat Mbak Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik dan sekaligus Ketua DPR. Terima kasih Mbak Puan. Yang kita banggakan bersama Bapak Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDI Perjuangan. Juga dari sini jajaran dari Partai Amanat Nasional sangat lengkap. Hadir di sini Bapak Toto Daryanto, terima kasih. Kemudian Bapak Asman Abnur, Mas Viva Yoga Mauladi, ini biru spiritnya merah juga Bu, merah putih. Bung Yandri Susanto, terima kasih. Mas Saleh Daulay, terima kasih. Nanti mohon berkenan memimpin doa sekaligus Mas Saleh. Kemudian Bung Ahmad Rizky Sadek, terima kasih. Ada Mas Eko, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Mbak Damayanti, terima kasih. Mbak Intan, Mas Rizky. Kemudian ini yang tadi menjadi perbincangan khusus, yaitu Mas Priyo Budi Santoso. Kemudian Mbak Fani, dan yang terakhir Mas Irfan yang terakhir. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Sementara dari PDI Perjuangan, tadi sengaja pas Pak Jul datang, Mas Pacul menyambut khusus Mas Ketua Umum Partai Amanat Nasional, karena Pak Jul ini dalam konteks pencalekan juga menjadi warga Jawa Tengah. Jadi ada Mas Babang Pacul Muryanto. Kemudian ada Pak Oli Dodo Kambe, Bendahara Umum. Mas Pramono Anung, Sekjen Senior, maka beliau selalu dihadirkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Sekjen Senior. Kemudian ada Pak Komarudin Watubun yang tadi telah mengheningkan cipta dengan sangat baik. Pak Arief Wibowo, Pak Yasona Lauli, baru merayakan 70 tahun, tapi spiritnya 45 tahun. Kemudian Bung Ahmad Baskara, yang oleh Mbak Puan ditugaskan untuk mengorganisir relawan. Pak Jarod Saiful Hidayat, Bapak Eriko Sutarduga, Ibu Sri Rahayu, Pak Utut Adianto, terima kasih. Ini dari rombongan PDI Perjuangan full menyambut dengan penuh kegembiraan kehadiran Partai Amanat Nasional. Pertemuan ini dilaksanakan bertepatan dengan momentum Hari Lahir Pancasila, sehingga spirit ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, persatuan Indonesia, musyawarah, dan tekad kita untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat yang makmur menjadi landasan yang sangat penting. Dengan seizin Ibu Ketua Umum dan juga Bapak Zulkifli Hasan, maka pertemuan pada sore hari ini mohon izin untuk dibuka. Terima kasih. Tadi Pak Edi Suparno begitu masuk kaget mengapa wartawan begitu banyak. Karena yang datang adalah simbol kemajuan dan matahari yang di dalam Marsnya itu tadi menyinari seluruh alam semesta, termasuk juga menyinari kantor PDI Perjuangan pada sore hari ini. Tadi sengaja Ibu Ketua Umum video ucapan selamat Ibu Mega kami kirimkan ke Pak Jul itu pada tahun 2020. Jadi Ibu itu secara konsisten memang komunikasinya sangat baik dengan PAN, sementara yang lain baru ada yang mendekat. Terima kasih. Dan selanjutnya, mohon maaf kepada teman-teman pers, pertemuan akan dilaksanakan secara tertutup. Nanti akan ada konferensi pers di sini langsung nanti dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Zulkifli Hasan. Jadi kepada
teman-teman pers dimohon untuk dapat turun di lantai 4. Nah, sambil teman-teman pers turun ke lantai 4, kami akan bacakan pantun. Pergi tamasya ke Dharmasraya, alamnya indah dan mempesona. PDI Perjuangan dan PAN jalin kerjasama, bergotong royong percepat kemajuan bangsa. Mengapa Dharmasraya? Karena Sumatera Barat ini salah satu basis the strongest region dari PAN. Aduh, luar biasa. Hanya di Shopee 66 Beauty dan Fashion Festival. MK akan mengembalikan sistem pemilihan umum menjadi proporsional tertutup sebagaimana dulu di zaman otoritarian Orde Baru. Ini persoalan serius. Pasti masalah yang sangat besar. Semua partai politik, ya bahkan KPU, siapkan administrasinya dalam konteks proporsional terbuka. Kalau tiba-tiba berubah ya menjadi tertutup ya, dan jangan sampai terjadi kekacauan politik. PD Perjuangan selalu siap, baik pemilu legislatif dengan daftar terbuka maupun tertutup, meskipun PD Perjuangan berdasarkan aspek-aspek strategis dan juga untuk mendorong pelembagaan partai politik, kami mendorong proporsional tertutup. Bagaimana mungkin bocor atau apa kalau itu saja belum dibahas? Mantan Wamenkumham era SBY, Denny Indrayana, mengaku mendapatkan informasi terkait uji materi Undang-Undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, MK akan mengembalikan pemilu legislatif ke sistem proporsional tertutup lagi. Lontaran Denny menuai kontroversi. Menko Polhukam Mahfud MD meminta polisi menyelidiki kasus ini. Pasalnya, jika benar Denny mendapatkan informasi putusan MK sebelum dibacakan, hal ini masuk kategori membocorkan rahasia negara. Benarkah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sudah memutus uji materi Undang-Undang Pemilu ini? Dan apa implikasinya jika Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu legislatif menggunakan sistem proporsional tertutup lagi? Inilah tema Satu Meja The Forum. Benarkah pemilu tertutup lagi dalam tanda
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Yang terhormat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri. Yang terhormat Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Puan Maharani. Yang terhormat seluruh fungsionaris DPP PDI Perjuangan dan seluruh fungsionaris DPP Partai Amanat Nasional, serta yang kita sayangi, kita dukung dan kita menangkan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024, Bapak Haji Ganjar Pranowo. Selamat siang dan selamat mengikuti acara kerjasama partai politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Amanat Nasional. Jumat 2 Juni. Persatuan Indonesia. 4. Bila kita bagikan salam nasional kita, salam Pancasila, dilanjutkan merdeka. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Terima kasih. Yang terhormat, yang kita banggakan bersama, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, beserta seluruh jajaran DPP PDI Perjuangan. Yang terhormat, yang kita banggakan bersama, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Terima kasih Pak Jul, beliau ini ketika kami menjadi anggota Komisi 6, bersama-sama di Komisi 6 bersama dengan Pak Toto, Ibu. Jadi sudah lama mengenal Pak Jul yang didampingi oleh Bapak Sekjen PAN, Mas Edi Suparno, teman naik sepeda juga. Yang terhormat Mbak Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik dan sekaligus Ketua DPR. Terima kasih Mbak Puan. Yang kita banggakan bersama Bapak Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDI Perjuangan. Juga dari sini jajaran dari Partai Amanat Nasional sangat lengkap. Hadir di sini Bapak Toto Daryanto, terima kasih. Kemudian Bapak Asman Abnur, Mas Viva Yoga Mauladi. Ini biru, spiritnya merah juga, Bu. Merah putih. Bung Yandri Susanto, terima kasih. Mas Saleh Daulay, terima kasih. Nanti mohon berkenan memimpin doa sekaligus, Mas Saleh. Kemudian Bung Ahmad Rizky Sadek, terima kasih. Ada Mas Eko, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Mbak Damayanti, terima kasih. Mbak Intan, Mas Rizky. Kemudian ini yang tadi menjadi perbincangan khusus, yaitu Mas Priyo Budi Santoso. Kemudian Mbak Fani, dan yang terakhir Mas Irfan yang terakhir. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Sementara dari PDI Perjuangan, tadi sengaja pas Pak Jul datang, Mas Pacul menyambut khusus Mas Ketua Umum Partai Amanat Nasional, karena Pak Jul ini dalam konteks pencalekan juga menjadi warga Jawa Tengah. Jadi ada Mas Babang Pacul Muryanto. Kemudian ada Pak Oli Dodo Kambe, Bendahara Umum. Mas Pramono Anung, Sekjen Senior, maka beliau selalu dihadirkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Sekjen Senior. Kemudian ada Pak Komarudin Watubun yang tadi telah mengheningkan cipta dengan sangat baik. Pak Arief Wibowo, Pak Yasona Lauli, baru merayakan 70 tahun, tapi spiritnya 45 tahun. Kemudian Bung Ahmad Baskara, yang oleh Mbak Puan ditugaskan untuk mengorganisir relawan. Pak Jarod Saiful Hidayat, Bapak Eriko Sutarduga, Ibu Sri Rahayu, Pak Utut Adianto. Terima kasih, ini dari rombongan PDI Perjuangan full menyambut
dengan penuh kegembiraan kehadiran Partai Amanat Nasional. Pertemuan ini dilaksanakan bertepatan dengan momentum Hari Lahir Pancasila, sehingga spirit ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, persatuan Indonesia, musyawarah, dan tekad kita untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat yang makmur menjadi landasan yang sangat penting. Dengan seizin Ibu Ketua Umum dan juga Bapak Zulkifli Hasan, maka pertemuan pada sore hari ini mohon izin untuk dibuka. Terima kasih. Tadi Pak Edi Suparno begitu masuk kaget mengapa wartawan begitu banyak. Karena yang datang adalah simbol kemajuan dan matahari yang di dalam Marsnya itu tadi menyinari seluruh alam semesta, termasuk juga menyinari kantor PDI Perjuangan pada sore hari ini. Tadi sengaja Ibu Ketua Umum video ucapan selamat Ibu Mega kami kirimkan ke Pak Jul itu pada tahun 2020. Jadi Ibu itu secara konsisten memang komunikasinya sangat baik dengan PAN, sementara yang lain baru ada yang mendekat. Terima kasih. Dan selanjutnya, mohon maaf kepada teman-teman pers, pertemuan akan dilaksanakan secara tertutup. Nanti akan ada konferensi pers di sini, langsung nanti dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Zulkifli Hasan. Jadi kepada teman-teman pers dimohon untuk dapat turun di lantai 4. Nah, sambil teman-teman pers turun ke lantai 4, kami akan bacakan pantun. Pergi tamasya ke Dharmasraya, alamnya indah dan mempesona. PDI Perjuangan dan PAN jalin kerjasama, bergotong royong percepat kemajuan bangsa. Mengapa Dharmasraya? Karena Sumatera Barat ini salah satu basis the strongest region dari PAN. Aduh, luar biasa. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Yang terhormat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri. Yang terhormat Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Puan Maharani. Yang terhormat seluruh fungsionaris DPP PDI Perjuangan dan seluruh fungsionaris DPP Partai Amanat Nasional, serta yang kita sayangi, kita dukung dan kita menangkan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024, Bapak Haji Ganjar Pranowo.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Yang terhormat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri. Yang terhormat Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Puan Maharani. Yang terhormat seluruh fungsionaris DPP PDI Perjuangan dan seluruh fungsionaris DPP Partai Amanat Nasional, serta yang kita sayangi, kita dukung dan kita menangkan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024, Bapak Haji Ganjar Pranowo. Selamat siang dan selamat mengikuti acara kerjasama Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Amanat Nasional. Jumat 2 Juni. Indonesia. 4. Bila kita bagikan salam nasional kita, salam Pancasila, dilanjutkan merdeka. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Terima kasih. Yang terhormat, yang kita banggakan bersama, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri beserta seluruh jajaran DPP PDI Perjuangan. Yang terhormat, yang kita banggakan bersama, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Terima kasih Pak Jul, beliau ini ketika kami menjadi anggota Komisi 6 bersama-sama di Komisi 6 bersama dengan Pak Toto, Ibu. Jadi sudah lama mengenal Pak Jul yang didampingi oleh Bapak Sekjen PAN, Mas Edi Suparno, teman naik sepeda juga. Yang terhormat Mbak Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik dan sekaligus Ketua DPR. Terima kasih Mbak Puan. Yang kita banggakan bersama Bapak Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDI Perjuangan. Juga dari sini jajaran dari Partai Amanat Nasional sangat lengkap. Hadir di sini Bapak Toto Daryanto, terima kasih. Kemudian Bapak Asman Abnur, Mas Viva Yoga Mauladi. Ini biru spiritnya merah juga, Bu. Merah putih. Bung Yandri Susanto, terima kasih. Mas Saleh Daulay, terima kasih. Nanti mohon berkenan memimpin doa sekaligus, Mas Saleh. Kemudian Bung Ahmad Rizky Sadek, terima kasih. Ada Mas Eko, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Mbak Damayanti, terima kasih. Mbak Intan, Mas Rizky. Kemudian ini yang tadi menjadi perbincangan khusus, yaitu Mas Priyo Budi Santoso. Kemudian Mbak Fani, dan yang terakhir Mas Irfan yang terakhir. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Sementara dari PDI Perjuangan, tadi sengaja pas Pak Jul datang, Mas Pacul menyambut khusus Mas Ketua Umum Partai Amanat Nasional, karena Pak Jul ini dalam konteks pencalekan juga menjadi warga Jawa Tengah. Jadi ada Mas Babang Pacul Muryanto. Kemudian ada Pak Oli Dodo Kambe, Bendahara Umum. Mas Pramono Anung, Sekjen Senior, maka beliau selalu dihadirkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Sekjen Senior. Kemudian ada Pak Komarudin Watubun yang tadi telah mengheningkan cipta dengan sangat baik. Pak Arif Wibowo, Pak Yasona Lauli, baru merayakan 70 tahun, tapi spiritnya 45 tahun. Kemudian Bung Ahmad Baskara, yang oleh Mbak Puan ditugaskan untuk mengorganisir relawan. Pak Jarod Saiful Hidayat, Bapak Eriko Sutarduga, Ibu Sri Rahayu, Pak Utut Adianto. Terima kasih, ini dari rombongan PDI Perjuangan full menyambut
dengan penuh kegembiraan kehadiran Partai Amanat Nasional. Pertemuan ini dilaksanakan bertepatan dengan momentum Hari Lahir Pancasila, sehingga spirit ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, persatuan Indonesia, musyawarah, dan tekad kita untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat yang makmur menjadi landasan yang sangat penting. Dengan seizin Ibu Ketua Umum dan juga Bapak Zulkifli Hasan, maka pertemuan pada sore hari ini mohon izin untuk dibuka. Terima kasih. Tadi Pak Edi Suparno begitu masuk kaget mengapa wartawan begitu banyak. Karena yang datang adalah simbol kemajuan dan matahari yang di dalam Marsnya itu tadi menyinari seluruh alam semesta, termasuk juga menyinari kantor PDI Perjuangan pada sore hari ini. Tadi sengaja Ibu Ketua Umum video ucapan selamat Ibu Mega kami kirimkan ke Pak Jul itu pada tahun 2020. Jadi Ibu itu secara konsisten memang komunikasinya sangat baik dengan PAN, sementara yang lain baru ada yang mendekat. Terima kasih. Dan selanjutnya mohon maaf kepada teman-teman pers, pertemuan akan dilaksanakan secara tertutup. Nanti akan ada konferensi pers di sini langsung nanti dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Zulkifli Hasan. Jadi kepada teman-teman pers dimohon untuk dapat turun di lantai 4. Nah, sambil teman-teman pers turun ke lantai 4, kami akan bacakan pantun. Pergi tamasya ke Dharmasraya, alamnya indah dan mempesona. PDI Perjuangan dan PAN jalin kerjasama bergotong royong. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Yang terhormat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri. Yang terhormat Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Puan Maharani. Yang terhormat seluruh fungsionaris DPP PDI Perjuangan dan seluruh fungsionaris DPP Partai Amanat Nasional, serta yang kita sayangi, kita dukung dan kita menangkan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024, Bapak Haji Ganjar Pranowo. Selamat siang dan selamat mengikuti acara kerjasama partai politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Amanat Nasional. Jumat 2 Juni 2023. Berikut kami akan bacakan susunan acara pembukaan sore hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Bapak Komarudin Watubun. Pembacaan teks Pancasila oleh Bapak Arief Wibowo diikuti seluruh hadirin. Mars PDI Perjuangan dilanjutkan dengan Mars Partai Amanat Nasional. Hadirin kami undang berdiri. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, dan Ketua DPR Republik Indonesia, dan seluruh peserta yang saya hormati, mari kita mengheningkan cipta, mengenang arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, terutama proklamator kita, Bapak bangsa kita, Bung Karno, dan seluruh para pejuang. Semoga pertemuan kita sore hari ini bisa melahirkan pemimpin Republik Indonesia dari tempat ini. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Yang terhormat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri. Yang terhormat Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Puan Maharani. Yang terhormat seluruh fungsionaris DPP PDI Perjuangan dan seluruh fungsionaris DPP Partai Amanat Nasional, serta yang kita sayangi, kita dukung dan kita menangkan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024, Bapak Haji Ganjar Pranowo. Selamat siang dan selamat mengikuti acara kerjasama Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Amanat Nasional. Jumat 2 Juni 2023. Berikut kami akan bacakan susunan acara pembukaan sore hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Bapak Komarudin Watubun. Pembacaan teks Pancasila oleh Bapak Arief Wibowo diikuti seluruh hadirin. Mars PDI Perjuangan dilanjutkan dengan Mars Partai Amanat Nasional. Hadirin kami undang berdiri. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, dan Ketua DPR Republik Indonesia, dan seluruh peserta yang saya hormati, mari kita mengheningkan cipta, mengenang arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, terutama proklamator kita, Bapak bangsa kita, Bung Karno, dan seluruh para pejuang. Semoga pertemuan kita sore hari ini bisa melahirkan pemimpin Republik Indonesia dari tempat ini. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin yang terhormat, selanjutnya kita akan mendengarkan pengantar ataupun ucapan selamat datang dari Bapak Hasto Kristianto, Sekjen Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Kepada Pak Hasto kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Marilah kita petikkan salam nasional kita, salam Pancasila, dilanjutkan merdeka. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Terima kasih. Yang terhormat, yang kita banggakan bersama, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, beserta seluruh jajaran DPP PDI Perjuangan.
Yang terhormat yang kita banggakan bersama Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Terima kasih Pak Jul, beliau ini ketika kami menjadi anggota Komisi 6 bersama-sama di Komisi 6 bersama dengan Pak Toto, Ibu. Jadi sudah lama mengenal Pak Jul yang didampingi oleh Bapak Sekjen PAN, Mas Edi Suparno, teman naik sepeda juga. Yang terhormat Mbak Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik dan sekaligus Ketua DPR. Terima kasih Mbak Puan. Yang kita banggakan bersama Bapak Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDI Perjuangan. Juga dari sini jajaran dari Partai Amanat Nasional sangat lengkap. Hadir di sini Bapak Toto Daryanto, terima kasih. Kemudian Bapak Asman Abnur, Mas Viva Yoga Mauladi, ini biru spiritnya merah juga Bu, merah putih. Bung Yandri Susanto, terima kasih. Mas Saleh Daulay, terima kasih. Nanti mohon berkenan memimpin doa sekaligus Mas Saleh. Kemudian Bung Ahmad Rizky Sadek, terima kasih. Ada Mas Eko, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Mbak Damayanti, terima kasih. Mbak Intan, Mas Rizky, kemudian ini yang tadi menjadi perbincangan khusus, yaitu Mas Priyo Budi Santoso, kemudian Mbak Fani, dan yang terakhir Mas Irfan yang terakhir. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Sementara dari PDI Perjuangan, tadi sengaja pas Pak Jul datang, Mas Pacul menyambut khusus Mas Ketua Umum Partai Amanat Nasional, karena Pak Jul ini dalam konteks pencalekan juga menjadi warga Jawa Tengah. Jadi ada Mas Babang Pacul Muryanto. Kemudian ada Pak Oli Dodo Kambe, Bendahara Umum. Mas Pramono Anung, Sekjen Senior, maka beliau selalu dihadirkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Sekjen Senior. Kemudian ada Pak Komarudin Watubun yang tadi telah mengheningkan cipta dengan sangat baik. Pak Arief Wibowo, Pak Yasona Lauli, baru merayakan 70 tahun, tapi spiritnya 45 tahun. Kemudian Bung Ahmad Baskara, yang oleh Mbak Puan ditugaskan untuk mengorganisir relawan. Pak Jarod Saiful Hidayat, Bapak Eriko Sutarduga, Ibu Sri Rahayu, Pak Utut Adianto, terima kasih. Ini dari rombongan PDI Perjuangan full menyambut dengan penuh kegembiraan kehadiran Partai Amanat Nasional. Pertemuan ini dilaksanakan bertepatan dengan momentum Hari Lahir Pancasila, sehingga spirit ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, persatuan Indonesia, musyawarah, dan tekad kita untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat yang makmur menjadi landasan yang sangat penting. Dengan seizin Ibu Ketua Umum dan juga Bapak Zulkifli Hasan, maka pertemuan pada sore hari ini mohon izin untuk dibuka. Terima kasih. Tadi Pak Edi Suparno begitu masuk kaget mengapa wartawan begitu banyak. Karena yang datang adalah simbol kemajuan dan matahari yang di dalam Marsnya itu tadi menyinari seluruh alam semesta, termasuk juga menyinari kantor PDI Perjuangan pada sore hari ini. Tadi sengaja Ibu Ketua Umum video ucapan selamat Ibu Mega kami kirimkan ke Pak Jul itu pada tahun 2020. Jadi Ibu itu secara konsisten memang komunikasinya sangat baik dengan PAN, sementara yang lain baru ada yang mendekat. Terima kasih. Dan selanjutnya mohon maaf kepada teman-teman pers, pertemuan akan dilaksanakan secara tertutup. Nanti akan ada konferensi pers di sini langsung nanti dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Zulkifli Hasan. Jadi kepada teman-teman pers dimohon untuk dapat turun di lantai 4. Nah, sambil teman-teman pers turun ke lantai 4, kami akan bacakan pantun. Pergi tamasya ke Dharmasraya, alamnya indah dan mempesona. PDI Perjuangan dan PAN jalin kerjasama, bergotong royong percepat kemajuan bangsa. Mengapa Dharmasraya? Karena Sumatera Barat ini salah satu basis the strongest
region dari PAN. Aduh, luar biasa. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Yang terhormat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri. Yang terhormat Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Puan Maharani. Yang terhormat seluruh fungsionaris DPP PDI Perjuangan dan seluruh fungsionaris DPP Partai Amanat Nasional, serta yang kita sayangi, kita dukung dan kita menangkan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024, Bapak Haji Ganjar Pranowo. Selamat siang dan selamat mengikuti acara kerjasama Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Amanat Nasional, Jumat 2 Juni 2023. Berikut kami akan bacakan susunan acara pembukaan sore hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Bapak Komarudin Watubun. Pembacaan teks Pancasila oleh Bapak Arief Wibowo diikuti seluruh hadirin. Mars PDI Perjuangan dilanjutkan dengan Mars Partai Amanat Nasional. Hadirin kami undang berdiri. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, dan Ketua DPR Republik Indonesia, dan seluruh peserta yang saya hormati, mari kita mengheningkan cipta, mengenang arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, terutama proklamator kita, Bapak bangsa kita, Bung Karno, dan seluruh para pejuang. Semoga pertemuan kita sore hari ini bisa melahirkan pemimpin Republik Indonesia dari tempat ini. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin yang terhormat, selanjutnya kita akan mendengarkan pengantar ataupun ucapan selamat datang dari Bapak Hasto Kristianto, Sekjen Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Kepada Pak Hasto kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita petikkan salam nasional kita, salam Pancasila, dilanjutkan merdeka. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Terima kasih. Yang terhormat, yang kita banggakan bersama, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, beserta seluruh jajaran DPP PDI Perjuangan. Yang terhormat, yang kita banggakan bersama, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Terima kasih Pak Jul, beliau ini ketika kami menjadi anggota Komisi 6, bersama-sama di Komisi 6 bersama dengan Pak Toto, Ibu. Jadi sudah lama mengenal Pak Jul, yang didampingi oleh Bapak Sekjen PAN, Mas Edi Suparno, teman naik sepeda juga. Yang terhormat Mbak Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik dan sekaligus Ketua DPR. Terima kasih Mbak Puan. Yang kita banggakan bersama Bapak Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDI Perjuangan. Juga dari sini jajaran dari Partai Amanat Nasional sangat lengkap. Hadir di sini Bapak Toto Daryanto, terima kasih. Kemudian Bapak Asman Abnur, Mas Viva Yoga Mauladi, ini biru spiritnya merah juga Bu, merah putih. Bung Yandri Susanto, terima kasih. Mas Saleh Daulay, terima kasih. Nanti mohon berkenan memimpin doa sekaligus Mas Saleh. Kemudian Bung Ahmad Rizky Sadek, terima kasih. Ada Mas Eko, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Mbak Damayanti, terima kasih. Mbak Intan, Mas Rizky, kemudian ini yang tadi menjadi perbincangan khusus, yaitu Mas Priyo Budi Santoso, kemudian Mbak Fani, dan yang terakhir Mas Irfan yang terakhir. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Sementara dari PDI Perjuangan, tadi sengaja pas Pak Jul datang, Mas Pacul menyambut khusus Mas Ketua Umum Partai Amanat Nasional, karena Pak Jul ini dalam konteks pencalekan juga menjadi warga Jawa Tengah. Jadi ada Mas Babang Pacul Muryanto. Kemudian ada Pak Oli Dodo Kambe, Bendahara Umum. Mas Pramono Anung, Sekjen Senior, maka beliau selalu dihadirkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Sekjen Senior. Kemudian ada Pak Komarudin Watubun yang tadi telah mengheningkan cipta dengan sangat baik. Pak Arief Wibowo, Pak Yasona Lauli, baru merayakan 70 tahun, tapi spiritnya 45 tahun. Kemudian Bung Ahmad Baskara, yang oleh Mbak Puan ditugaskan untuk mengorganisir relawan. Pak Jarod Saiful Hidayat, Bapak Eriko Sutarduga, Ibu Sri Rahayu, Pak Utut Adianto. Terima kasih, ini dari rombongan PDI Perjuangan full menyambut dengan penuh kegembiraan kehadiran Partai Amanat Nasional. Pertemuan ini dilaksanakan bertepatan dengan momentum hari lahir Pancasila, sehingga spirit ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, persatuan Indonesia, musyawarah, dan tekad kita untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat yang makmur menjadi landasan yang sangat penting. Dengan seizin Ibu Ketua Umum dan juga Bapak Zulkifli Hasan, maka pertemuan pada sore hari ini mohon izin untuk dibuka. Terima kasih. Tadi Pak Edi Suparno begitu masuk kaget mengapa wartawan begitu banyak. Karena yang datang adalah simbol kemajuan dan matahari yang di dalam Marsnya
itu tadi menyinari seluruh alam semesta, termasuk juga menyinari kantor PDI Perjuangan pada sore hari ini. Tadi sengaja Ibu Ketua Umum video ucapan selamat Ibu Mega kami kirimkan ke Pak Jul itu pada tahun 2020. Jadi Ibu itu secara konsisten memang komunikasinya sangat baik dengan PAN, sementara yang lain baru ada yang mendekat. Terima kasih. Dan selanjutnya, mohon maaf kepada teman-teman pers, pertemuan akan dilaksanakan secara tertutup. Nanti akan ada konferensi pers di sini langsung nanti dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Zulkifli Hasan. Jadi kepada teman-teman pers dimohon untuk dapat turun di lantai 4. Nah, sambil teman-teman pers turun ke lantai 4, kami akan bacakan pantun. Pergi tamasya ke Dharmasraya, alamnya indah dan mempesona. PDI Perjuangan dan PAN jalin kerjasama, bergotong royong percepat kemajuan bangsa. Mengapa Dharmasraya? Karena Sumatera Barat ini salah satu basis, the strongest region dari PAN. Aduh, luar biasa. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Yang terhormat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri. Yang terhormat Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Puan Maharani. Yang terhormat seluruh fungsionaris DPP PDI Perjuangan dan seluruh fungsionaris DPP Partai Amanat Nasional, serta yang kita sayangi, kita dukung dan kita menangkan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024, Bapak Haji Ganjar Pranowo. Selamat siang dan selamat mengikuti acara kerjasama Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Amanat Nasional, Jumat 2 Juni 2023. Berikut kami akan bacakan susunan acara pembukaan sore hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Bapak Komarudin Watubun. Pembacaan teks Pancasila oleh Bapak Arief Wibowo diikuti seluruh hadirin. Mars PDI Perjuangan dilanjutkan dengan Mars Partai Amanat Nasional. Hadirin kami undang berdiri. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, dan Ketua DPR Republik Indonesia
dan seluruh peserta yang saya hormati, mari kita mengheningkan cipta, mengenang arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, terutama proklamator kita, Bapak bangsa kita, Bung Karno, dan seluruh para pejuang. Semoga pertemuan kita sore hari ini bisa melahirkan pemimpin Republik Indonesia dari tempat ini. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin yang terhormat, selanjutnya kita akan mendengarkan pengantar ataupun ucapan selamat datang dari Bapak Hasto Kristianto, Sekjen Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Kepada Pak Hasto kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah kita petikkan salam nasional kita, salam Pancasila, dilanjutkan merdeka. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Terima kasih. Yang terhormat, yang kita banggakan bersama, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, beserta seluruh jajaran DPP PDI Perjuangan. Yang terhormat, yang kita banggakan bersama, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Terima kasih Pak Jul, beliau ini ketika kami menjadi anggota Komisi 6, bersama-sama di Komisi 6 bersama dengan Pak Toto, Ibu. Jadi sudah lama mengenal Pak Jul, yang didampingi oleh Bapak Sekjen PAN, Mas Edi Suparno, teman naik sepeda juga. Yang terhormat Mbak Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik dan sekaligus Ketua DPR. Terima kasih Mbak Puan. Yang kita banggakan bersama Bapak Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDI Perjuangan. Juga dari sini jajaran dari Partai Amanat Nasional sangat lengkap. Hadir di sini Bapak Toto Daryanto, terima kasih. Kemudian Bapak Asman Abnur, Mas Viva Yoga Mauladi, ini biru spiritnya merah juga Bu, merah putih. Bung Yandri Susanto, terima kasih. Mas Saleh Daulay, terima kasih. Nanti mohon berkenan memimpin doa sekaligus Mas Saleh. Kemudian Bung Ahmad Rizky Sadek, terima kasih. Ada Mas Eko, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Mbak Damayanti, terima kasih. Mbak Intan, Mas Rizky, kemudian ini yang tadi menjadi perbincangan khusus, yaitu Mas Priyo Budi Santoso, kemudian Mbak Fani, dan yang terakhir Mas Irfan yang terakhir. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Sementara dari PDI Perjuangan, tadi sengaja pas Pak Jul datang, Mas Pacul menyambut khusus Mas Ketua Umum Partai Amanat Nasional, karena Pak Jul ini dalam konteks pencalekan juga menjadi warga Jawa Tengah. Jadi ada Mas Babang Pacul Muryanto. Kemudian ada Pak Oli Dodo Kambe, Bendahara Umum. Mas Pramono Anung, Sekjen Senior, maka beliau selalu dihadirkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Sekjen Senior. Kemudian ada Pak Komarudin Watubun yang tadi telah mengheningkan cipta dengan sangat baik. Pak Arief Wibowo,
Pak Yasona Lauli baru merayakan 70 tahun tapi spiritnya 45 tahun. Kemudian Bung Ahmad Baskara yang oleh Mbak Puan ditugaskan untuk mengorganisir relawan. Pak Jarod Saiful Hidayat, Bapak Eriko Sutarduga, Ibu Sri Rahayu, Pak Utut Adianto. Terima kasih, ini dari rombongan PD Perjuangan full menyambut dengan penuh kegembiraan kehadiran Partai Amanat Nasional. Pertemuan ini dilaksanakan bertepatan dengan momentum Hari Lahir Pancasila sehingga spirit ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, persatuan Indonesia, musyawarah, dan tekad kita untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat yang makmur menjadi landasan yang sangat penting. Dengan seizin Ibu Ketua Umum dan juga Bapak Zulkifli Hasan, maka pertemuan pada sore hari ini mohon izin untuk dibuka. Terima kasih. Tadi Pak Edi Suparno begitu masuk, ada dua kekuatan yang memberikan terang. Yaitu yang pertama adalah matahari, yang kedua teman-teman pers. Jadi mataharinya ada di sini, persnya ada di sini sekarang. Jadi luar biasa ini kita. Jadi apa yang disampaikan Bung Karno di PBB ya pada tahun 60 itu terpenuhi. Ada dua kekuatan yang bisa memberikan terang, yaitu matahari dan pers. Jadi dua-duanya ada di sini. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, monggo, silakan. Ya, mohon perhatian teman-teman pers. Sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kita akan bersama-sama mengucapkan syukur bahwa pertemuan pada hari ini dapat berjalan dengan baik, silaturahim antara Partai Amanat Nasional dan PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Selanjutnya mohon dengan hormat kepada Mas Saleh Daulay untuk berkenan memimpin doa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Megawati yang saya hormati, saya banggakan beserta seluruh jajaran pengurus PDI Perjuangan, Ibu Puan, ketua kami di DPR. Saya harus minta izin pada ketua umum saya dulu, karena saya petugas partai, saya harus mendapat izin dari ketua umum untuk baca doa. Tapi Bu Mega tadi saya begitu masuk, saya lihat sebetulnya lebih religius orang PDI ini. Karena kalau kita lihat semua pakai peci. Jadi kalau di kampung saya biasanya yang baca doa itu yang pakai peci. Tapi nggak tahu kenapa Mas Hasto minta saya baca doa, tapi ya sebagai penghormatan untuk kami, insya Allah kita akan membacakan doa secara bersama-sama. Izin Bu Mega, saya memimpin doa dengan cara Islam, dan saya memohon pada teman-teman yang beragama lain untuk menyesuaikan sesuai dengan ajaran dan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'us samawati wal ard ya Dzal jalali wal ikram. Ya Allah, la ilaha illa anta, nas'aluka tuhya qalbina binuri hidayatik. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, ya Allah, dengan segala kerendahan hati, izinkanlah kami bermunajat sembari berdoa dan memohon kepadamu. Ya Allah, ya Jabbar, ya Alimul Ghuyubi was Syahadah, ya Allah yang Maha Agung, jadikanlah acara silaturahim kami ini silaturahim yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi kedua partai, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Dan jadikanlah pertemuan ini, ya Allah, pertemuan yang mendatangkan manfaat besar bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini. Allahumma yassir lana jami'a umuruna wa sahhil alaina kullu sa'bin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Perkasa, mudahkanlah segala urusan kami dan jauhkanlah kami dari segala kesulitan dan kesusahan,
terutama dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2024 yang akan datang. Bukakanlah pintu kebaikan dan kemuliaan ya Allah bagi seluruh rakyat dan anak bangsa kami. Allahumma aftah alaina awabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqah wa abwabal quwwah wa abwabal sihhah wa abwabal salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha pemurah, bukakanlah pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan bagi kami semua. Karena hanya Engkaulah ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah negeri kami ini negeri yang makmur dan sejahtera, sebagaimana yang Engkau sebut sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang dilandaskan atas cinta dan kasih sayang, dan jadikanlah pula perpisahan kami perpisahan yang membawa kebaikan bagi semua. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saleh Daulay atas doanya yang luar biasa. Dan selanjutnya buat teman-teman pers, kita masuki acara konferensi kepada Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, untuk mohon dapat mengawali menyampaikan keterangan pers. Kami persilahkan. Baik, Mas Hasto, terima kasih. Mbak Mega yang saya hormati, kami muliakan. Mbak Puan yang kami hormati, kami muliakan. Mas Hasto dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan, Mas Ganjar yang kami hormati, kami muliakan, juga teman-teman PAN, dan teman-teman media semua. Kami ucapkan, pertama tentu kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang begitu hangat, penuh kekeluargaan dari Mbak Mega, Mbak Puan dan PD Perjuangan, dan hadir seluruh pimpinan-pimpinan dari PD Perjuangan, juga Mas Ganjar. Tentu ini suatu kehormatan bagi kami, bagi Partai Amanat Nasional. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Nah, yang kedua, kami tadi sudah sangat panjang berdiskusi, tentu terkait berbagai hal ya mengenai kebangsaan kita, dan tentu juga tujuan pokok diskusi hari ini adalah kontestasi Pilpres 2024 mendatang itu. Nah, banyak yang kami sudah diskusikan, dan saudara saya dengan Mbak Mega ini dekat. Mbak Mega itu dengan PAN ini baik sekali, sering teman-teman media mungkin nggak tahu, kami ini sering dibantu sama Mbak Mega. Dan juga Puan ini sebetulnya juga dengan kami punya ikatan ya dari daerah yang sama, jadi dekat sebetulnya juga. Nah, oleh karena itu PD dan Perjuangan dan PAN, PD Perjuangan PAN itu ya tidak jauh ya Mas Ganjar ya, dekat itu. Nah, oleh karena itu diskusinya juga tadi enak, penuh kekeluargaan, penuh persahabatan. Hanya memang ini kan baru pertama kali kunjungan dan pertemuan setelah COVID dua tahun yang lalu, baru pertama kali kita bertemu resmi seperti ini. Nah, oleh karena itu saudara, banyak hal yang kami tadi diskusikan dan saling pengertian, saling memahami satu dengan yang lain. Dan karena ini baru pertemuan pertama, tentu nanti kita akan diskusikan di
di PAN, dan kami akan melakukan pertemuan-pertemuan lanjutan karena Mbak Mega juga sudah membuat tim, ada 2 tim di sini yang dipimpin Mbak Puan, yang satu lagi dipimpin Pak Ahmad Basarah. Tentu pertemuan pertama ini kita betul-betul harapkan nanti akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan setelah nanti dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional melakukan diskusi-diskusi yang apa yang kami bahas tadi. Saya kira demikian dari saya, Mas Hasto. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan yang meriah buat Pak Zulkifli Hasan. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, waktu dan tempat kami aturkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Megawati Soekarno Putri. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jadi seperti yang telah diterangkan oleh Pak Zulkifli, ini adalah kedatangan tamu terhormat Partai Amanat Nasional, merupakan partai kedua, karena sebelumnya yang pertama datang adalah dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang juga telah menyampaikan niat dan maksudnya, dan dengan resmi P3 itu sudah bersama dengan PDI Perjuangan. Dan sekarang kalau tadi dari pertemuan yang baru saja telah disampaikan oleh Ketua Umum PAN, pertemuan ini sangat aktif dan penuh dengan kebersamaan, juga hal-hal yang nantinya akan dilakukan karena ini adalah kedatangan pertama. Tadi kami juga telah menerangkan pada beliau di PDI Perjuangan sekarang telah dibentuk 2 tim. Yang pertama, maksud saya tim untuk pemenangan. Yang pertama itu tim pemenangan adalah ketuanya Ibu Puan Maharani, juga ketua DPR, ada tim kecilnya yang juga telah ditunjuk. Lalu yang kedua adalah untuk tim kedua, kami sebut tim kedua, yaitu untuk supaya menjadi perkataan sendiri. Jadi ini adalah tim kedua yang dipimpin oleh Pak Basarah. Ya. Jadi maka tim yang kedua ini, meskipun tim 1, tim 2 itu bergabung menjadi satu. Tadi Mbak Puan mengingatkan saya, sebetulnya saya juga mau menyampaikan. Nah, yang kedua ini adalah mengkoordinir sukarelawan. Nah, setelah saya tentu saya pernah menjelaskan bahwa saya ini bukan senang, saya orang ikut aturan. Karena kadang ada sebuah kesan sepertinya sukarelawan itu justru yang bekerja untuk memenangkan, begitu. Nah, saya ingin mengkoreksi, tolong kalau saya ngomong begini ya dimasukkan seperti apa adanya. Karena apa? Mereka kan sukarelawan, jadi ya sukarela. Nah, karena saya ingin mencoba meluruskan supaya media pun bisa mengatakan apa yang saya katakan, tidak dengan cara memutar balik dan lain sebagainya. Ini selalu saya ingatkan karena apa?
sistem kita itu, terutama kan kita harus tahu bahwa yang penyelenggara KPU, saya hanya ingin mengingatkan kembali, lalu pesertanya itu kan partai politik, bukan pesertanya adalah sukarelawan. Jadi ini harus sebuah hal, bukan saya bicara maunya saya, tidak. Ini peraturan yang dijalankan oleh pemerintahan Republik ini untuk seperti berjalan dengan baik untuk bisa adanya pemilu, yaitu mengorganisir yang namanya rakyat untuk bisa nantinya memberikan pilihannya. Nah, itu tadi yang juga kami coba diskusikan, dan tentunya karena ini pertemuan pertama, tadi telah saya juga katakan silakan, tentunya mungkin setelah pertemuan pertama ini akan mendiskusikan internal, sehingga dengan demikian ya saya bilang silakan, hanya nanti setelah ini akan kunjung kantor DPP PAN, karena itu perintah saya waktu yang P3 itu Mbak Puan, karena dekat kan tinggal nyebrang gitu Pak. Jadi Mbak Puan dan semua tim yang telah tadi saya katakan, dan begitu juga nanti untuk bersilaturahim di kantor DPP PAN. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Ibu Ketua Umum. Baik, terima kasih Ibu Ketua Umum dan juga Pak Jul. Yang mendaftar sudah sangat banyak, hanya karena waktu. Ini Pak Zulkifli ini kan beliau juga sebagai Menteri akan tugas ke Kalimantan Tengah. Sehingga yang sudah daftar saja, yang pertama Mas Niko dari Harian Kompas, kemudian yang kedua Bung Tohirin dari CNN Indonesia. Dua itu saja kami persilahkan. Pak Munang, mic-nya dipersiapkan. Ya, silakan. Selamat sore, saya Niko dari Harian Kompas, Bu, Pak Zulhas. Salam Pancasila. Ini karena hari lahir Pancasila kemarin. Tepuk tangan buat wartawan kalau gitu. Ya, ada beberapa pertanyaan Ibu Mega dan Pak Zulhas. Ini yang pertama, ini kalau dilihat-lihat parpol yang ingin bekerja sama dengan PDI Perjuangan ini semakin banyak yang ikut gerbongnya. Dan kemarin sudah P3, lalu juga mungkin Hanura, dan sekarang ini PAN ini sudah berkunjung ke sini. Nah, kalau dilihat dari perjalanan historis kan Indonesia ini dibangun atas kerjasama Muhammadiyah, NU, lalu juga nasionalis dan juga sekber gitu ya. Nah, kalau dilihat dari Muhammadiyah ini sudah ada PAN. Lalu kalau dari NU secara kultural selain P3 masih ada PKB, Bu. Nah, ini agar lengkap menjadi rumah besar kebangsaan PDIP, PAN, PKB. Nah, ini apakah ini menandakan setelah bekerja sama dengan P3 dan PAN selanjutnya akan ke PKB gitu, Bu? Lalu apakah mungkin juga ke Golkar dari unsur sekbernya itu, Bu? Jadi mungkin semakin jadi besar gitu, Bu, untuk memenangkan Mas Ganjar ini gitu. Lalu yang kedua, Bu, apa sih, Bu, yang ingin dicapai dengan kerjasama politik ini, Bu? Karena apakah kerjasama ini kan sebenarnya Ibu selalu menyampaikan bahwa visi besar gitu, visi misi, tapi mungkin ada partai politik yang mencoba menyodorkan nama bargainingnya itu mungkin selalu cawapres. Apakah sebenarnya yang ingin dicapai dari PD Perjuangan itu memang seperti apa gitu, Bu, untuk kerjasama politik? Lalu untuk Mas Zulhas, ini PAN dan P3 kan sudah bergabung dengan PD Perjuangan. Nah, bagaimana nasib KIB, Pak Zulhas? Ini apakah makin nih Golkar semakin ditinggal, apakah nanti juga ditarik juga nih ke PD Perjuangan? Lalu juga mungkin ini masih jauh, tetapi publik mungkin akan penasaran gitu, sosok-sosok bakal cawapres yang akan dipasangkan dengan Mas Ganjar. Mungkin ada update sedikit. Terima kasih banyak. Baik, satunya sekalian. Terima kasih Bu Mega,
Bang Zulhas dan pengurus pusat dari kedua partai. Sebenarnya minta penegasan aja karena dari pernyataan yang disampaikan Bu Mega dengan Bang Zulhas tadi belum menegaskan bahwa sebenarnya apakah pertemuan ini sudah menyepakati kerjasama politik antara kedua partai atau masih ada akan komunikasi-komunikasi lanjutan. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk secara khusus kepada Bu Mega, periode terakhir Pak Jokowi kan banyak partai yang bergabung gitu ya. Sebenarnya kalau dari PDIP, apakah di 2024 nanti PDIP menginginkan kerjasama partai yang besar gitu dengan partai-partai lain atau seperti apa? Terus untuk Bang Zulhas khusus dalam beberapa kali kesempatan gitu ya sering menyebut nama Pak Erick Thohir. Apakah dalam kesempatan ini Bang Zulhas atau PAN juga secara khusus menyebut nama Pak Erick Thohir kepada Bu Mega atau ke PDIP? Terima kasih. Ya, demikian cukup dua. Kepada Pak Jul kami persilakan. Terima kasih Kompas dan CNN ya. Kan sama, hampir sama ya. Pertama sekali lagi ini pertemuan pertama kami yang penuh persaudaraan, persahabatan, ya, saling pengertian. Tapi ini kan pertemuan pertama. Setelah ini, sebagaimana tiap partai politik itu ada mekanismenya. Tentu habis ini kami akan rapat, akan membahas. Nanti daerah-daerah juga kita akan undang. Nanti bagaimana selanjutnya. Habis itu Mbak Mega sudah ada tim juga kan. Nah nanti kalau soal setelah kami rapat, tentu akan komunikasi dengan tim yang telah dibentuk oleh APD Perjuangan. Ada dipimpin oleh Ibu Puan dan Bu Puan punya sayap satu lagi saya dengar tadi, yaitu sayapnya mengenai relawan. Itu yang pertama. Yang kedua bagaimana mengenai KIB. Kami selalu, karena ada etika yang harus kita pegang, karena kerjasama itu jadi apa tidak, itu kita tetap harus baik. Harus penuh persahabatan dan persaudaraan. Oleh karena itu saya kemari pun saya juga kasih tahu KIB. Kami kasih tahu saya akan ketemu PD Perjuangan, bla bla begitu ya. Nah, bagaimana keadaan KIB sekarang masih, walaupun dua masih sama, yang satu mimpinya sudah PD Perjuangan gitu. Ya nanti kalau bareng-bareng ya jadi sama kan. Tapi kalau beda ya tentu nanti baru kita ada pembicaraan final seperti apa gitu. Nah ini belum final, jadi masih ada, walaupun istilahnya yoga itu KIB koalisi, tapi mimpinya mulai agak beda-beda katanya gitu. Tapi masih ya. Nah yang ketiga bagaimana dengan Pak Erick ya, kami tidak membahas secara khusus, tetapi walaupun nggak dibahas masing-masing sudah memahami. Dan tadi Mbak Mega juga menjelaskan tentu itu kewenangan daripada nanti APD Perjuangan saudara-saudara. Jadi itulah yang hasil menurut apa yang saya rangkum ya sesuai dengan pertanyaan tadi, mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jul. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri kami persilakan. Yang para wartawan tadi Pak Zul sudah menerangkan dari sisi PAN bahwa beliau tadi memberi stressing karena ini bertamunya itu baru satu kali, meskipun sudah ada kalau di politik itu prinsip-prinsip pokok politik yang kalau dilihat tadi kesamaannya sudah sangat sama. Jadi tinggal nanti yang tadi juga ada sebuah kesepakatan bahwa karena tentu akan tertuangkan ke dalam masalah proses teknis. Saya tadi menyebutkan kalau di PDI Perjuangan itu ada satu tim yang terbagi dua,
yaitu untuk pemenangan itu ketua tim Mbak Puan, ada timnya bisa nanti ditanyakan. Lalu yang kedua adalah tim mengkoordinir mereka yang ingin menjadi masuk untuk membantu PDI Perjuangan, yaitu sukarelawan. Nah, dengan demikian nanti ada silaturahim dari pihak kami juga dipimpin oleh Mbak Puan, sama seperti bertamu ke P3. Jadi nanti akan ada hari kami yang berkunjung ke apa namanya rumah, bukan DPP PAN. Itu di mana ya? Kok saya bisa lupa? Oh iya, makanya saya pikir dari tadi saya coba ingat-ingat tempatnya di mana itu. Iya saya ingat, tapi sekarang lupa karena saya dikurung Mbak Puan gara-gara COVID, tidak boleh jalan-jalan. Iya betul. Terus kalau bagi kami tadi juga sudah diterangkan secara in prinsip, kami ini bukan sombong, tetapi kami partai, saya sebagai kader dan petugas partai mendapatkan tugas untuk di dalam rangka pemilu ini memenangkan yang namanya PDI Perjuangan. Tapi saya yang mendapat penugasan itu karena kami berideologi Pancasila, maka tadi saya katakan kami selalu membuka diri kepada teman-teman dari lain partai kalau ingin bekerja sama dengan kami. Yang paling penting adalah dari in prinsip tadi, prinsip-prinsip politik yang harus sama, bahwa kita pun sesuai dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Sehingga tentunya hal seperti itulah yang akan bisa mentautkan kita sebagai sesama warga bangsa dan dari sisi juga kebangsaan kita. Karena saya mengatakan sistem kita ini bukan parlementer. Sistem Republik Indonesia ini adalah presidential, sehingga ya harus mengikuti aturan-aturan dari sistem tersebut. Lalu kalau yang ditanyakan lagi, tadi Kompas menanyakan apa tujuannya, ya tujuannya untuk begitu. Kita ini karena kan sudah tahu, kalau saya kan selalu ngomong ideologi Pancasila, lalu ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu cara melaksanakannya itu bergotong royong. Itu sebetulnya adalah betul-betul hakikat kita sebagai bangsa. Nah, saya maunya ya kita harus sama. Bagaimana kita akan bergabung atau bekerja sama kalau pada ide-ide atau prinsip-prinsip yang ada beda, tentu tidak akan jalan menurut saya. Situ ada aturannya semua. Jadi kalau ditanya kalau partai-partai apakah mau juga datang ke PDI Perjuangan, ya kami ya terbuka saja. Kami mana sih menutup diri, tidak ada. Ya tapi kami pada waktu sekarang ini karena kami melihat dari kejauhan, saya bilang pada anak buah saya, berpolitik itu sebenarnya asik seperti berdansa. Tapi kalau kita berdansa, kita juga mesti melihat dansa yang paling enak itu bagaimana. Jadi saya mengamati dulu suasana politiknya bagaimana. Ternyata banyak
partai itu sudah membuat apa namanya, ya, berkumpul begitu, seperti kalau PAN itu kan dengan KIB begitu. Jadi ya buat saya ya monggo saja, karena bukan apa ya, karena itu kan tidak bisa dipaksa-paksa begitu. Umpamanya saya bilang sama PAN, ayo dong ke sini, ayo dong ke sini, biar sampai capek, kalau PAN-nya tidak mau ya tidak akan datang. Jadi ya sudah, saya bilang pada mereka, ya duduk aja lah, kita lihatlah perkembangan politik di Indonesia ini. Hanya menurut saya janganlah kita melihat pemilu itu seperti barang baru. Maksud saya tuh begini, karena ada komen-komen yang menurut saya aneh, yaitu sepertinya akan kalau ndak begini, ndak begitu, itu bisa terjadi chaos. Saya lalu berpikir, nah mereka sendiri yang mengatakan begitu, bahwa akan bisa terjadi chaos. Karena bagi kami melihat kita ini kan sudah berapa kali pemilu, dan pemilu pertama tolong diingat itu tahun 55, jadi bukan barang baru. Jadi kalau ada yang sampai mengatakan seperti itu, buat saya big question, maunya apa? Tapi bagi kami melihat, tapi kalau rakyat kan kalau dilihat dari selalu melihatnya kan survei ya, itu kan kepuasan kepada pemerintahan Pak Jokowi itu kan tinggi. Jadi artinya sangat positif menerima yang namanya perjalanan Republik ini. Nah, yang berikutnya, karena ditanya apa tujuannya? Tujuannya ya supaya Indonesia merdeka ini bisa terus berjalan dari satu generasi ke generasi yang lain, dan semakin hari semakin dapat memantapkan perjalanannya sebagai Republik Indonesia dan berkemajuan sampai pada tingkat yang Pak Jokowi kalau bilang, saya berharap kita akan bisa bukan lagi disebut sebagai negara berkembang, tetapi bisa menjadi masuk ke dalam kriteria negara maju. Kalau saya itu sudah berpikir dari lama, karena Bung Karno berkehendaknya juga seperti itu. Tapi kan mesti usaha, niat usaha dan bekerja keras. Nah ini selalu kok nanya, toh ya, buat sabar aja deh. Yang urusan cawapres, loh, ya saya sudah juga bilang pada Pak Zul, karena kita ini kan berteman, datang dengan suasana sejuk. Kalau ada yang ingin diusulkan, monggo saja. Persoalannya, saya mikir terus, karena menurut saya kok banyak amat yang mau jadi cawapres. Jadi kan saya mesti pilih dulu satu-satu, no. Jadi yang terbaik bukan bagi partai-partai, tapi untuk kemaslahatan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Karena sepanjang yang saya pilih ketika Pak Jokowi, saya tadi bilang pada Pak Zul dengan Pak JK, alhamdulillah berjalan dengan baik. Pemilu lagi, saya pilih lagi Pak Jokowi meneruskan. Lalu disandingi dengan Pak Ma'ruf. Insya Allah ini kan sudah hampir berakhir, semuanya berjalan dengan baik. Jadi kalau saya milih orang itu bukan kepentingan untuk sebetulnya PDI Perjuangan saja, tapi kemaslahatan bagi kepemerintahan Republik Indonesia ini terus berjalan. Jadi kalau saya pilih Pak Ganjar itu bukan, meskipun memang saya juga bilang, awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga. Nah, untung beliaunya nurut. Nah, jadi ya begitu. Jadi harus makna itu harus
kumpulkan. Ini bukan bagi kepentingan partai atau perorangan. Ini adalah kemaslahatan bagi Republik Indonesia ini, supaya seperti apa yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Cobalah adik-adik wartawan tuh baca sejarah. Kita ini merdeka tidak diberi loh. Ada negara yang katanya merdeka tapi diberi loh. Kita ini penuh dengan perjuangan lahir batin, dengan darah dan air mata. Jadi itu jangan lupa kalian yang sudah bisa menghuni sebuah Nusantara menjadi Republik Indonesia, menjadi sebuah negara merdeka berdaulat. Dan saya selalu menambahkan bebas aktif. Nah, itulah jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka, 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 merdeka. Saya heran ya, kenapa wartawan tuh ndak mau begitu ya? Kalian ini orang Indonesia apa bukan toh? Kalau apa? Diulang Bu, diulang. Alah, pentingan merdeka apa foto? Nah, merdeka, 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 merdeka. Ternyata Baik, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Jadi merdeka yang terakhir itu menggoncangkan langit. Waduh, luar biasa. Baik, terima kasih Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Zulkifli Hasan, Mbak Puan, Bung Ganjar, dan rekan-rekan semuanya, rekan-rekan pers. Demikian tadi seluruh rangkaian acara sudah berjalan dengan sangat baik. Kemarin sudah diresmikan Rumah Aspirasi Rakyat, dan di situ partai, relawan semua bersatu untuk menggalang kekuatan rakyat dalam rangka pemenangan Pak Ganjar Pranowo. Puji syukur bahwa seluruh pertemuan bisa berlangsung dengan sangat baik, dan alhamdulillah doanya juga semua berjalan dengan lancar. Mohon izin saya akan membacakan pantun ya penutup. Buah mangga, buah durian. Banyak kesesuaian antara PAN dan PDI Perjuangan. Di sini kita gelorakan matahari. Yang kedua teman-teman pers. Jadi mataharinya ada di sini, persnya ada di sini sekarang. Jadi luar biasa ini kita. Jadi apa yang disampaikan Bung Karno di PBB ya pada tahun 60 itu terpenuhi. Ada dua kekuatan yang bisa memberikan terang, yaitu matahari dan pers. Jadi dua-duanya ada di sini. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, monggo silakan. Ya, mohon perhatian teman-teman pers. Sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kita akan bersama-sama mengucapkan syukur bahwa pertemuan pada hari ini dapat berjalan dengan baik, silaturahim antara Partai Amanat Nasional dan PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Selanjutnya mohon dengan hormat kepada Mas Saleh Daulay untuk berkenan memimpin doa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Megawati yang saya hormati, saya banggakan, beserta seluruh jajaran pengurus PDI Perjuangan, Ibu Puan, ketua kami di DPR. Saya harus minta izin pada ketua umum saya dulu, karena saya petugas partai, saya harus mendapat izin dari ketua umum untuk baca doa. Tapi Bu Mega tadi saya begitu masuk, saya lihat sebetulnya lebih religius orang PDI ini. Karena kalau kita lihat semua pakai peci. Jadi kalau di kampung saya biasanya yang baca doa itu yang pakai peci. Tapi nggak tahu kenapa Mas Hasto minta saya baca doa, tapi ya sebagai penghormatan untuk kami, insya Allah kita akan membacakan doa secara bersama-sama. Izin Bu Mega, saya memimpin doa dengan cara Islam, dan saya memohon pada teman-teman yang beragama lain untuk menyesuaikan sesuai dengan ajaran dan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'us samawati wal ard ya Dzal jalali wal ikram. Ya Allah la ilaha illa anta nas'aluka tuhya qalbina binuri hidayatik. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, ya Allah, dengan segala kerendahan hati, izinkanlah kami bermunajat sembari berdoa dan memohon kepadamu. Ya Allah, ya Jabbar, ya Alimul Ghuyubi was Syahadah. Ya Allah yang Maha Agung, jadikanlah acara silaturahim kami ini silaturahim yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi kedua partai, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Dan jadikanlah pertemuan ini, ya Allah, pertemuan yang mendatangkan manfaat besar bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini. Allahumma yassir lana jami'a umuruna wa sahhil alaina kullu sa'bin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Perkasa, mudahkanlah segala urusan kami dan jauhkanlah kami dari segala kesulitan dan kesusahan, terutama dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2024 yang akan datang. Bukakanlah pintu kebaikan dan kemuliaan, ya Allah, bagi seluruh rakyat dan anak bangsa kami. Allahumma aftah alaina awabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqah wa abwabal quwwah wa abwabal sihhah wa abwabal salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Pemurah, bukakanlah pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan bagi kami semua, karena hanya Engkaulah ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah negeri kami ini negeri yang makmur dan sejahtera, sebagaimana yang Engkau sebut sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang dilandaskan atas cinta dan kasih sayang, dan jadikanlah pula perpisahan kami perpisahan yang membawa kebaikan bagi semua. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saleh Daulay atas doanya yang luar biasa. Dan selanjutnya buat teman-teman pers, konferensi pers. Untuk itu kepada teman-teman semuanya diberikan kesempatan untuk 3 orang perwakilan, nantinya menyebut nama dan dari media mana, tetapi sebelumnya kepada Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, untuk mohon dapat mengawali menyampaikan keterangan pers. Kami persilahkan. Baik. Mas Hasto, terima kasih. Mbak Mega yang saya hormati, kami muliakan. Mbak Puan yang kami hormati, kami muliakan. Mas Hasto dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan, Mas Ganjar yang kami hormati, kami muliakan. Juga teman-teman PAN dan teman-teman media semua, kami ucapkan, pertama tentu kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang begitu hangat, penuh kekeluargaan,
dari Mbak Mega, Mbak Puan dan PD Perjuangan, dan hadir seluruh pimpinan-pimpinan dari PD Perjuangan juga Mas Ganjar. Tentu ini suatu kehormatan bagi kami, bagi Partai Amanat Nasional. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Nah, yang kedua, kami tadi sudah sangat panjang berdiskusi, tentu terkait berbagai hal ya mengenai kebangsaan kita, dan tentu juga tujuan pokok diskusi hari ini adalah kontestasi Pilpres 2024 mendatang itu. Nah, banyak yang kami sudah diskusikan, dan saudara saya dengan Mbak Mega ini dekat. Mbak Mega itu dengan PAN ini baik sekali, sering teman-teman media mungkin nggak tahu, kami ini sering dibantu sama Mbak Mega. Dan juga Puan ini sebetulnya juga dengan kami punya ikatan ya dari daerah yang sama, jadi dekat sebetulnya juga. Nah, oleh karena itu PDI dan Perjuangan dan PAN, PD Perjuangan PAN itu ya tidak jauh ya Mas Ganjar ya, dekat itu. Nah, oleh karena itu diskusinya juga tadi enak, penuh kekeluargaan, penuh persahabatan. Hanya memang ini kan baru pertama kali kunjungan dan pertemuan setelah COVID 2 tahun yang lalu. Baru pertama kali kita bertemu resmi seperti ini. Nah, oleh karena itu saudara, banyak hal yang kami tadi diskusikan dan saling pengertian, saling memahami satu dengan yang lain. Dan karena ini baru pertemuan pertama, tentu nanti kita akan diskusikan di PAN, dan kami akan melakukan pertemuan lanjutan, karena Mbak Mega juga sudah membuat tim, ada 2 tim di sini, yang dipimpin Mbak Puan, yang satu lagi dipimpin Pak Ahmad Basarah. Tentu pertemuan pertama ini kita betul-betul harapkan nanti akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan setelah nanti dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional melakukan diskusi-diskusi yang apa yang kami bahas tadi. Saya kira demikian dari saya, Mas Hasto. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tepuk tangan yang meriah buat Pak Zulkifli Hasan. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, waktu dan tempat kami aturkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Megawati Soekarno Putri. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jadi seperti yang telah diterangkan oleh Pak Zulkifli, ini adalah kedatangan tamu terhormat. Partai Amanat Nasional merupakan partai kedua, karena sebelumnya yang pertama datang adalah dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3, yang juga telah menyampaikan niat dan maksudnya, dan dengan resmi P3 itu sudah bersama dengan PDI Perjuangan. Dan sekarang kalau tadi dari pertemuan yang baru saja telah disampaikan oleh Ketua Umum PAN, pertemuan ini sangat aktif dan penuh dengan kebersamaan, juga hal-hal yang nantinya akan dilakukan, karena ini adalah kedatangan pertama. Tadi kami juga telah menerangkan pada beliau, di PDI Perjuangan sekarang telah dibentuk 2 tim. Yang pertama, maksud saya tim untuk pemenangan. Yang pertama itu tim pemenangan adalah ketuanya Ibu Puan Maharani, juga ketua DPR, ada tim kecilnya yang juga telah ditunjuk. Lalu yang kedua adalah untuk tim kedua, kami sebut tim kedua, yaitu untuk supaya tidak
menjadi perkataan oleh Pak Basara ya. Jadi maka tim yang kedua ini, meskipun tim 1, tim 2 itu bergabung menjadi satu, tadi Mbak Puan mengingatkan saya, sebetulnya saya juga mau menyampaikan. Nah, yang kedua ini adalah mengkoordinir sukarelawan. Nah, setelah saya tentu saya pernah menjelaskan bahwa saya ini bukan senang, saya orang ikut aturan. Karena kadang ada sebuah kesan sepertinya sukarelawan itu justru yang bekerja untuk memenangkan, begitu. Nah, saya ingin mengkoreksi, tolong kalau saya ngomong begini ya dimasukkan seperti apa adanya. Karena apa? Mereka kan sukarelawan, jadi ya sukarela. Nah, karena saya ingin mencoba meluruskan supaya media pun bisa mengatakan apa yang saya katakan, tidak dengan cara memutar balik dan lain sebagainya. Ini selalu saya ingatkan karena apa? Sistem kita itu, terutama kan kita harus tahu bahwa yang penyelenggara KPU, saya hanya ingin mengingatkan kembali. Lalu pesertanya itu kan partai politik, bukan pesertanya adalah sukarelawan. Jadi ini harus sebuah hal, bukan saya bicara maunya saya, tidak. Ini peraturan yang dijalankan oleh pemerintahan Republik ini untuk seperti berjalan dengan baik, untuk bisa adanya pemilu, yaitu mengorganisir yang namanya rakyat untuk bisa nantinya memberikan pilihannya. Nah, itu tadi yang juga kami coba diskusikan, dan tentunya karena ini pertemuan pertama, tadi telah saya juga katakan silakan, tentunya mungkin dari pihak PAN ingin setelah pertemuan pertama ini akan mendiskusikan internal, sehingga dengan demikian ya saya bilang silakan, hanya nanti setelah ini akan apa namanya ini kantor DPP PAN, karena itu perintah saya waktu yang P3 itu Mbak Puan, karena dekat kan tinggal nyebrang gitu Pak. Jadi Mbak Puan dan semua tim yang telah tadi saya katakan, dan begitu juga nanti untuk bersilaturahim di kantor DPP PAN. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Ibu Ketua Umum dan juga Pak Jul. Yang mendaftar sudah sangat banyak, hanya karena waktu. Ini Pak Zulkifli ini kan beliau juga sebagai Menteri akan tugas ke Kalimantan Tengah. Sehingga yang sudah daftar saja, yang pertama Mas Niko dari Harian Kompas, kemudian yang kedua Bung Tohirin dari CNN Indonesia. Dua itu saja kami persilahkan. Pak Munang, mic-nya dipersiapkan. Sudah, silakan. Selamat sore, saya Niko dari Harian Kompas, Bu, Pak Zulhas. Salam Pancasila. Ini karena hari lahir Pancasila kemarin. Tepuk tangan buat wartawan kalau gitu.
Ya, ada beberapa pertanyaan Ibu Mega dan Pak Zulhas. Ini yang pertama ini kalau dilihat-lihat parpol yang ingin bekerja sama dengan PDI Perjuangan ini semakin banyak yang ikut gerbongnya. Dan kemarin sudah P3, lalu juga mungkin Hanura, dan sekarang ini PAN ini sudah berkunjung ke sini. Nah, kalau dilihat dari perjalanan historis kan Indonesia ini dibangun atas kerjasama Muhammadiyah, NU, lalu juga nasionalis dan juga sekber gitu ya. Nah, kalau dilihat dari Muhammadiyah ini sudah ada PAN. Lalu kalau dari NU secara kultural selain P3 masih ada PKB, Bu. Nah, ini agar lengkap menjadi rumah besar kebangsaan PDIP, PAN, PKB. Nah, ini apakah ini menandakan setelah bekerja sama dengan P3 dan PAN selanjutnya akan ke PKB gitu, Bu? Lalu apakah mungkin juga ke Golkar dari unsur sekbernya itu, Bu? Jadi mungkin semakin jadi besar gitu, Bu, untuk memenangkan Mas Ganjar ini gitu. Lalu yang kedua, Bu, apa sih, Bu, yang ingin dicapai dengan kerjasama politik ini, Bu? Karena apakah kerjasama ini kan sebenarnya Ibu selalu menyampaikan bahwa visi besar gitu, visi misi, tapi mungkin ada partai politik yang mencoba menyodorkan nama bargainingnya itu mungkin selalu cawapres. Apakah sebenarnya yang ingin dicapai dari PD Perjuangan itu memang seperti apa gitu, Bu, untuk kerjasama politik? Lalu untuk Mas Zulhas, ini PAN dan P3 kan sudah bergabung dengan PD Perjuangan. Nah, bagaimana nasib KIB, Pak Zulhas? Ini apakah makin nih Golkar semakin ditinggal, apakah nanti juga ditarik juga nih ke PD Perjuangan? Lalu juga mungkin ini masih jauh, tetapi publik mungkin akan penasaran gitu, sosok-sosok bakal cawapres yang akan dipasangkan dengan Mas Ganjar. Mungkin ada update sedikit. Terima kasih banyak. Satunya sekalian. Terima kasih Bu Mega, Bang Zulhas dan pengurus pusat dari kedua partai. Sebenarnya minta penegasan aja karena dari pernyataan yang disampaikan Bu Mega dengan Bang Zulhas tadi belum menegaskan bahwa sebenarnya apakah pertemuan ini sudah menyepakati kerjasama politik antara kedua partai atau masih ada akan komunikasi-komunikasi lanjutan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk secara khusus kepada Bu Mega, periode terakhir Pak Jokowi kan banyak partai yang bergabung gitu ya. Sebenarnya kalau dari PDIP, apakah di 2024 nanti PDIP menginginkan kerjasama partai yang besar gitu dengan partai-partai lain atau seperti apa? Terus untuk Bang Zulhas, khusus dalam beberapa kali kesempatan gitu ya, sering menyebut nama Pak Erick Thohir. Apakah dalam kesempatan ini Bang Zulhas atau PAN juga secara khusus menyebut nama Pak Erick Thohir kepada Bu Mega atau ke PDIP? Terima kasih. Ya, demikian cukup dua. Kepada Pak Jul, kami persilakan. Terima kasih Kompas dan CNN ya. Kan sama, hampir sama ya. Pertama sekali lagi, ini pertemuan pertama kami yang penuh persaudaraan, persahabatan, ya, saling pengertian. Tapi ini kan pertemuan pertama. Setelah ini, sebagaimana tiap partai politik itu ada mekanismenya. Tentu habis ini kami akan rapat, akan membahas. Nanti daerah-daerah juga kita akan undang. Nanti bagaimana selanjutnya. Habis itu Mbak Mega sudah ada tim juga kan. Nah nanti kalau soal setelah kami rapat, tentu akan komunikasi dengan tim yang telah dibentuk oleh PD Perjuangan. Ada dipimpin oleh Ibu Puan, dan Bu Puan punya sayap satu lagi saya dengar tadi, yaitu sayapnya mengenai relawan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengenai KIB. Kami selalu, karena ada etika yang harus kita pegang, karena kerjasama itu jadi apa tidak, itu kita tetap harus baik, harus penuh persahabatan dan persaudaraan. Oleh karena itu, saya kemari pun saya juga kasih tahu KIB. Kami kasih tahu, saya akan ketemu PD Perjuangan, bla bla begitu ya. Nah, bagaimana keadaan KIB sekarang? Masih, walaupun dua masih sama, yang satu mimpinya sudah PD Perjuangan gitu. Ya nanti kalau bareng-bareng ya jadi sama kan. Tapi kalau beda ya tentu nanti baru kita ada pembicaraan final seperti apa gitu. Nah ini belum final, jadi masih ada, walaupun istilahnya yoga itu
KIB koalisi tapi mimpinya mulai agak beda-beda katanya gitu. Tapi masih ya. Nah, yang ketiga bagaimana dengan Pak Erik ya, kami tidak membahas secara khusus, tetapi walaupun nggak dibahas masing-masing sudah memahami, dan tadi Mbak Mega juga menjelaskan tentu itu kewenangan daripada nanti PDI Perjuangan, saudara-saudara. Jadi itulah yang hasil menurut apa yang saya rangkum ya sesuai dengan pertanyaan tadi, mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jul. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri kami persilakan. Para wartawan tadi Pak Zul sudah menerangkan dari sisi PAN bahwa beliau tadi memberi stressing karena ini bertamunya itu baru satu kali, meskipun sudah ada kalau di politik itu prinsip-prinsip pokok politik yang kalau dilihat tadi kesamaannya sudah sangat sama. Jadi tinggal nanti yang tadi juga ada sebuah kesepakatan bahwa karena tentu akan tertuangkan ke dalam masalah proses teknis. Saya tadi menyebutkan kalau di PDI Perjuangan itu ada satu tim yang terbagi dua, yaitu untuk pemenangan itu ketua tim Mbak Puan, ada timnya bisa nanti ditanyakan. Lalu yang kedua adalah tim mengkoordinir mereka yang ingin menjadi masuk untuk membantu PDI Perjuangan, yaitu sukarelawan. Nah, dengan demikian nanti ada silaturahim dari pihak kami juga dipimpin oleh Mbak Puan, sama seperti bertamu ke P3. Jadi nanti akan ada hari kami yang berkunjung ke apa namanya rumah, bukan DPP PAN. Itu di mana ya? Kok saya bisa lupa? Oh iya, makanya saya pikir dari tadi saya coba ingat-ingat tempatnya di mana itu. Iya, saya ingat tapi sekarang lupa karena saya dikurung Mbak Puan gara-gara COVID, tidak boleh jalan-jalan. Iya betul. Terus nah, kalau bagi kami tadi juga sudah diterangkan secara in prinsip, kami ini bukan sombong, tetapi kami partai, saya sebagai kader dan petugas partai mendapatkan tugas untuk di dalam rangka pemilu ini memenangkan yang namanya PDI Perjuangan. Tapi saya yang mendapat penugasan itu karena kami berideologi Pancasila, maka tadi saya katakan kami selalu membuka diri kepada teman-teman dari lain partai kalau ingin bekerja sama dengan kami. Yang paling penting adalah dari in prinsip tadi, prinsip-prinsip politik yang harus sama, bahwa kita pun sesuai dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Sehingga tentunya hal seperti itulah yang akan bisa mentautkan kita sebagai sesama warga bangsa dan dari sisi juga kebangsaan kita. Karena saya mengatakan sistem kita ini bukan parlementer. Sistem Republik Indonesia ini adalah
presidensial, sehingga ya harus mengikuti aturan-aturan dari sistem tersebut. Lalu kalau yang ditanyakan lagi, tadi Kompas menanyakan apa tujuannya, ya tujuannya untuk begitu. Kita ini karena kan sudah tahu, kalau saya kan selalu ngomong ideologi Pancasila, lalu ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu cara melaksanakannya itu bergotong royong. Itu sebetulnya adalah betul-betul hakikat kita sebagai bangsa. Nah, saya maunya ya kita harus sama. Bagaimana kita akan bergabung atau bekerja sama kalau pada ide-ide atau prinsip-prinsip yang ada beda, tentu tidak akan jalan menurut saya. Situ ada aturannya semua. Jadi kalau ditanya kalau partai-partai apakah mau juga datang ke PDI Perjuangan, ya kami ya terbuka saja. Kami mana sih menutup diri, tidak ada. Ya tapi kami pada waktu sekarang ini karena kami melihat dari kejauhan, saya bilang pada anak buah saya, berpolitik itu sebenarnya asik seperti berdansa. Tapi kalau kita berdansa, kita juga mesti melihat dansa yang paling enak itu bagaimana. Jadi saya mengamati dulu suasana politiknya bagaimana. Ternyata banyak partai itu sudah membuat ya, berkumpul begitu, seperti kalau PAN itu kan dengan KIB begitu. Jadi ya buat saya ya monggo saja, karena bukan apa ya, karena itu kan tidak bisa dipaksa-paksa begitu. Umpamanya saya bilang sama PAN, ayo dong ke sini, biar sampai capek. Kalau PAN-nya tidak mau ya tidak akan datang. Jadi ya sudah, saya bilang pada mereka, ya duduk aja lah, kita lihatlah perkembangan politik di Indonesia ini. Hanya menurut saya janganlah kita melihat pemilu itu seperti barang baru. Maksud saya tuh begini, karena ada komen-komen yang menurut saya aneh, yaitu sepertinya akan kalau ndak begini, ndak begitu, itu bisa terjadi chaos. Saya lalu berpikir, mereka sendiri yang mengatakan begitu, bahwa akan bisa terjadi chaos. Karena bagi kami melihat kita ini kan sudah berapa kali pemilu, dan pemilu pertama tolong diingat itu tahun 55. Jadi bukan barang baru. Jadi kalau ada yang sampai mengatakan seperti itu, buat saya big question, maunya apa. Tapi bagi kami melihat, tapi kalau rakyat kan kalau dilihat dari selalu melihatnya kan survei ya, itu kan kepuasan kepada pemerintahan Pak Jokowi itu kan tinggi. Jadi artinya sangat positif menerima yang namanya perjalanan Republik ini. Nah, yang berikutnya, karena ditanya apa tujuannya, ya supaya Indonesia merdeka ini bisa terus berjalan dari satu generasi ke generasi yang lain, dan semakin hari semakin dapat memantapkan perjalanannya sebagai Republik Indonesia dan berkemajuan sampai pada tingkat yang Pak Jokowi kalau bilang, saya berharap kita akan bisa bukan lagi disebut sebagai negara berkembang, tetapi bisa menjadi masuk ke dalam kriteria negara maju. Kalau saya itu sudah berpikir dari lama, karena Bung Karno berkehendaknya juga seperti itu. Tapi kan mesti usaha, niat usaha dan bekerja keras. Nah,
Nah, ini selalu kok nanya toh ya, buat sabar aja deh. Yang urusan cawapres. Loh, ya saya sudah juga bilang pada Pak Zul, karena kita ini kan berteman, datang dengan suasana sejuk. Kalau ada yang ingin diusulkan, monggo saja. Persoalannya, saya mikir terus, karena menurut saya kok banyak amat yang mau jadi cawapres. Jadi kan saya mesti pilih dulu satu-satu, no. Jadi yang terbaik bukan bagi partai-partai, tapi untuk kemaslahatan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Karena sepanjang yang saya pilih ketika Pak Jokowi, saya tadi bilang pada Pak Zul, dengan Pak JK, alhamdulillah berjalan dengan baik. Pemilu lagi, saya pilih lagi Pak Jokowi, meneruskan. Lalu disandingi dengan Pak Ma'ruf. Insya Allah ini kan sudah hampir berakhir, semuanya berjalan dengan baik. Jadi kalau saya milih orang itu bukan kepentingan untuk sebetulnya PDI Perjuangan saja, tapi kemaslahatan bagi kepemerintahan Republik Indonesia ini terus berjalan. Jadi kalau saya pilih Pak Ganjar itu bukan, meskipun memang saya juga bilang, awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga. Nah, untung beliaunya nurut. Nah, jadi ya begitu. Jadi harus makna itu harus dikumpulkan. Ini bukan bagi kepentingan partai atau perorangan. Ini adalah kemaslahatan bagi Republik Indonesia ini, supaya seperti apa yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Cobalah adik-adik wartawan tuh baca sejarah. Kita ini merdeka tidak diberi loh. Ada negara yang katanya merdeka tapi diberi loh. Kita ini penuh dengan perjuangan lahir batin, dengan darah dan air mata. Jadi itu jangan lupa kalian yang sudah bisa menghuni sebuah Nusantara menjadi Republik Indonesia, menjadi sebuah negara merdeka berdaulat. Dan saya selalu menambahkan bebas aktif. Nah, itulah jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka, 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 merdeka. Saya heran ya, kenapa wartawan tuh ndak mau begitu ya? Kalian ini orang Indonesia apa bukan toh? Kalau apa? Diulang Bu, diulang. Alah, pentingan merdeka apa foto? Nah, merdeka, 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 merdeka. Ternyata baik, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Jadi merdeka yang terakhir itu menggoncangkan langit. Waduh, luar biasa. Baik, terima kasih Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Zulkifli Hasan. Matahari, yang kedua teman-teman pers. Jadi mataharinya ada di sini, persnya ada di sini sekarang. Jadi luar biasa ini kita. Jadi apa yang disampaikan Bung Karno di PBB ya pada tahun 60 itu terpenuhi. Ada dua kekuatan yang bisa memberikan terang, yaitu matahari dan pers. Jadi dua-duanya ada di sini. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, monggo, silakan. Ya, mohon perhatian teman-teman pers. Sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kita akan bersama-sama mengucapkan syukur bahwa pertemuan pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Silaturahim antara
Partai Amanat Nasional dan PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Selanjutnya mohon dengan hormat kepada Mas Saleh Daulay untuk berkenan memimpin doa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Megawati yang saya hormati, saya banggakan, beserta seluruh jajaran pengurus PDI Perjuangan, Ibu Puan, ketua kami di DPR. Saya harus minta izin pada ketua umum saya dulu, karena saya petugas partai, saya harus mendapat izin dari ketua umum untuk baca doa. Tapi Bu Mega, tadi saya begitu masuk, saya lihat sebetulnya lebih religius orang PDI ini. Karena kalau kita lihat semua pakai peci. Jadi kalau di kampung saya biasanya yang baca doa itu yang pakai peci. Tapi nggak tahu kenapa Mas Hasto minta saya baca doa, tapi ya sebagai penghormatan untuk kami, insya Allah kita akan membacakan doa secara bersama-sama. Izin Bu Mega, saya memimpin doa dengan cara Islam, dan saya memohon pada teman-teman yang beragama lain untuk menyesuaikan sesuai dengan ajaran dan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'us samawati wal ard, ya Dzal jalali wal ikram. Ya Allah, la ilaha illa anta, nas'aluka tuhya qalbina binuri hidayatik. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, ya Allah, dengan segala kerendahan hati, izinkanlah kami bermunajat sembari berdoa dan memohon kepadamu. Ya Allah, ya Jabbar, ya Alimul Ghuyubi was Syahadah. Ya Allah yang Maha Agung, jadikanlah acara silaturahim kami ini silaturahim yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi kedua partai, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Dan jadikanlah pertemuan ini, ya Allah, pertemuan yang mendatangkan manfaat besar bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini. Allahumma yassir lana jami'a umuruna wa sahhil alaina kullu sa'bin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Perkasa, mudahkanlah segala urusan kami dan jauhkanlah kami dari segala kesulitan dan kesusahan, terutama dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2024 yang akan datang. Bukakanlah pintu kebaikan dan kemuliaan, ya Allah, bagi seluruh rakyat dan anak bangsa kami. Allahumma aftah alaina awabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqah wa abwabal quwwah wa abwabas sihhah wa abwabas salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Pemurah, bukakanlah pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan bagi kami semua, karena hanya Engkaulah ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah negeri kami ini negeri yang makmur dan sejahtera, sebagaimana yang Engkau sebut sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang dilandaskan atas cinta dan kasih sayang, dan jadikanlah pula perpisahan kami perpisahan yang membawa kebaikan bagi semua. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saleh Daulay atas doanya yang luar biasa. Dan selanjutnya
Selanjutnya buat teman-teman pers, konferensi pers. Untuk itu kepada teman-teman semuanya diberikan kesempatan untuk 3 orang perwakilan, nantinya menyebut nama dan dari media mana, tetapi sebelumnya kepada Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, untuk mohon dapat mengawali menyampaikan keterangan pers. Kami persilahkan. Baik. Mas Hasto, terima kasih. Mbak Mega yang saya hormati, kami muliakan. Mbak Puan yang kami hormati, kami muliakan. Mas Hasto dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan, Mas Ganjar yang kami hormati, kami muliakan, juga teman-teman PAN, dan terus teman-teman media semua. Kami ucapkan, pertama tentu kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang begitu hangat, penuh kekeluargaan dari Mbak Mega, Mbak Puan dan PD Perjuangan, dan hadir seluruh pimpinan-pimpinan dari PD Perjuangan, juga Mas Ganjar. Tentu ini suatu kehormatan bagi kami, bagi Partai Amanat Nasional. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Nah, yang kedua, kami tadi sudah sangat panjang berdiskusi, tentu terkait berbagai hal ya mengenai kebangsaan kita, dan tentu juga tujuan pokok diskusi hari ini adalah kontestasi Pilpres 2024 mendatang itu. Nah, banyak yang kami sudah diskusikan, dan saudara-saudara, saya dengan Mbak Mega ini dekat. Mbak Mega itu dengan PAN ini baik sekali, sering, teman-teman media mungkin nggak tahu, kami ini sering dibantu sama Mbak Mega. Dan juga Puan ini sebetulnya juga dengan kami punya ikatan ya dari daerah yang sama, jadi dekat sebetulnya juga. Nah, oleh karena itu PD dan Perjuangan dan PAN, PD Perjuangan PAN itu ya tidak jauh ya Mas Ganjar ya, dekat gitu. Nah, oleh karena itu diskusinya juga tadi enak, penuh kekeluargaan, penuh persahabatan. Hanya memang ini kan baru pertama kali kunjungan dan pertemuan setelah COVID dua tahun yang lalu, baru pertama kali kita bertemu resmi seperti ini. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, banyak hal yang kami tadi diskusikan dan saling pengertian, saling memahami satu dengan yang lain. Dan karena ini baru pertemuan pertama, tentu nanti kita akan diskusikan di PAN, dan kami akan melakukan pertemuan lanjutan, karena Mbak Mega juga sudah membuat tim, ada 2 tim di sini, yang dipimpin Mbak Puan, yang satu lagi dipimpin Pak Ahmad Basarah. Tentu pertemuan pertama ini kita betul-betul harapkan nanti akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan setelah nanti dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional melakukan diskusi-diskusi yang apa yang kami bahas tadi. Saya kira demikian dari saya, Mas Hasto. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan yang meriah buat Pak Zulkifli Hasan. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, waktu dan tempat kami aturkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Megawati Soekarno Putri. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jadi seperti yang telah diterangkan oleh Pak Zulkifli, ini adalah kedatangan tamu terhormat. Partai Amanat Nasional merupakan partai kedua, karena sebelumnya yang pertama datang adalah dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3, yang juga telah menyampaikan niat dan maksudnya, dan dengan resmi P3 itu sudah bersama dengan PDI Perjuangan, dan sekarang
kalau tadi dari pertemuan yang baru saja telah disampaikan oleh Ketua Umum PAN, pertemuan ini sangat aktif dan penuh dengan kebersamaan, juga hal-hal yang nantinya akan dilakukan karena ini adalah kedatangan pertama. Tadi kami juga telah menerangkan pada beliau di PDI Perjuangan sekarang telah dibentuk 2 tim. Yang pertama, maksud saya tim untuk pemenangan. Yang pertama itu tim pemenangan adalah ketuanya Ibu Puan Maharani, juga ketua DPR, ada tim kecilnya yang juga telah ditunjuk. Lalu yang kedua adalah untuk tim kedua, kami sebut tim kedua, yaitu untuk supaya tidak menjadi perkataan oleh Pak Basara ya. Jadi maka tim yang kedua ini, meskipun tim 1, tim 2 itu bergabung menjadi 1, tadi Mbak Puan mengingatkan saya, sebetulnya saya juga mau menyampaikan. Nah, yang kedua ini adalah mengkoordinir sukarelawan. Nah, setelah saya tentu saya pernah menjelaskan bahwa saya ini bukan senang, saya orang ikut aturan. Karena kadang ada sebuah kesan sepertinya sukarelawan itu justru yang bekerja untuk memenangkan, begitu. Nah, saya ingin mengkoreksi, tolong kalau saya ngomong begini ya dimasukkan seperti apa adanya. Karena apa? Mereka kan sukarelawan, jadi ya sukarela. Nah, karena saya ingin mencoba meluruskan supaya media pun bisa mengatakan apa yang saya katakan, tidak dengan cara memutar balik dan lain sebagainya. Ini selalu saya ingatkan karena apa? Sistem kita itu, terutama kan kita harus tahu bahwa yang penyelenggara KPU, saya hanya ingin mengingatkan kembali. Lalu pesertanya itu kan partai politik, bukan pesertanya adalah sukarelawan. Jadi ini harus sebuah hal, bukan saya bicara maunya saya, tidak. Ini peraturan yang dijalankan oleh pemerintahan Republik ini untuk seperti berjalan dengan baik, untuk bisa adanya pemilu, yaitu mengorganisir yang namanya rakyat untuk bisa nantinya memberikan pilihannya. Nah, itu tadi yang juga kami coba diskusikan, dan tentunya karena ini pertemuan pertama, tadi telah saya juga katakan silakan, tentunya mungkin dari pihak PAN ingin setelah pertemuan pertama ini akan mendiskusikan internal, sehingga dengan demikian ya saya bilang silakan, hanya nanti setelah ini akan apa namanya ini kantor DPP PAN, karena itu perintah saya waktu yang P3 itu Mbak Puan, karena dekat kan tinggal nyebrang gitu Pak, jadi Mbak Puan dan semua tim
yang telah tadi saya katakan, dan begitu juga nanti untuk bersilaturahim di kantor DPP PAN. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Ibu Ketua Umum dan juga Pak Jul. Yang mendaftar sudah sangat banyak, hanya karena waktu. Ini Pak Zulkifli ini kan beliau juga sebagai Menteri akan tugas ke Kalimantan Tengah. Sehingga yang sudah daftar saja, yang pertama Mas Niko dari Harian Kompas, kemudian yang kedua Bung Tohirin dari CNN Indonesia. Dua itu saja kami persilahkan. Pak Munang, mic-nya dipersiapkan. Sudah, silakan. Selamat sore, saya Niko dari Harian Kompas, Bu, Pak Zulhas. Salam Pancasila. Ini karena hari lahir Pancasila kemarin. Tepuk tangan buat wartawan kalau gitu. Ya, ada beberapa pertanyaan Ibu Mega dan Pak Zulhas. Ini yang pertama ini kalau dilihat-lihat parpol yang ingin bekerja sama dengan PD Perjuangan ini semakin banyak yang ikut gerbongnya. Dan kemarin sudah P3, lalu juga mungkin Hanura, dan sekarang ini PAN ini sudah berkunjung ke sini. Nah, kalau dilihat dari perjalanan historis kan Indonesia ini dibangun atas kerjasama Muhammadiyah, NU, lalu juga nasionalis dan juga sekber gitu ya. Nah, kalau dilihat dari Muhammadiyah ini sudah ada PAN. Lalu kalau dari NU secara kultural selain P3 masih ada PKB, Bu. Nah, ini agar lengkap menjadi rumah besar kebangsaan PDIP, PAN, PKB. Nah, ini apakah ini menandakan setelah bekerja sama dengan P3 dan PAN selanjutnya akan ke PKB gitu, Bu? Lalu apakah mungkin juga ke Golkar dari unsur sekbernya itu, Bu? Jadi mungkin semakin jadi besar gitu, Bu, untuk memenangkan Mas Ganjar ini gitu. Lalu yang kedua, Bu, apa sih, Bu, yang ingin dicapai dengan kerjasama politik ini, Bu? Karena apakah kerjasama ini kan sebenarnya Ibu selalu menyampaikan bahwa visi besar gitu, visi misi, tapi mungkin ada partai politik yang mencoba menyodorkan nama bargainingnya itu mungkin selalu cawapres. Apakah sebenarnya yang ingin dicapai dari PD Perjuangan itu memang seperti apa gitu, Bu, untuk kerjasama politik? Lalu untuk Mas Zulhas, ini PAN dan P3 kan sudah bergabung dengan PD Perjuangan. Nah, bagaimana nasib KIB, Pak Zulhas? Ini apakah makin nih Golkar semakin ditinggal? Apakah nanti juga ditarik juga nih ke PD Perjuangan? Lalu juga mungkin ini masih jauh, tetapi publik mungkin akan penasaran gitu, sosok-sosok bakal cawapres yang akan dipasangkan dengan Mas Ganjar. Mungkin ada update sedikit. Terima kasih banyak. Satunya sekalian. Terima kasih Bu Mega, Bang Zulhas dan pengurus pusat dari kedua partai. Sebenarnya minta penegasan aja karena dari pernyataan yang disampaikan Bu Mega dengan Bang Zulhas tadi belum menegaskan bahwa sebenarnya apakah pertemuan ini sudah menyepakati kerjasama politik antara kedua partai atau masih ada akan komunikasi-komunikasi lanjutan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk secara khusus kepada Bu Mega, periode terakhir Pak Jokowi kan banyak partai yang bergabung gitu ya. Sebenarnya kalau dari PDIP, apakah di 2024 nanti PDIP menginginkan kerjasama partai yang besar gitu dengan partai-partai lain atau seperti apa? Terus untuk Bang Zulhas, khusus dalam beberapa kali kesempatan gitu ya, sering menyebut nama Pak Erick Thohir. Apakah dalam kesempatan ini Bang Zulhas atau PAN juga secara khusus menyebut nama Pak Erick Thohir kepada Bu Mega atau ke PDIP? Terima kasih. Ya, demikian cukup dua. Kepada Pak Jul kami persilakan. Terima kasih Kompas dan CNN ya. Kan sama, hampir sama ya. Pertama, sekali lagi ini pertemuan pertama kami yang penuh persaudaraan, persahabatan, ya, saling pengertian. Tapi ini kan pertemuan pertama. Setelah ini, sebagaimana tiap partai politik itu ada mekanismenya. Tentu habis ini kami akan rapat, akan membahas. Nanti daerah-daerah juga kita akan undang. Nanti bagaimana selanjutnya. Habis itu Mbak Mega sudah ada tim juga kan.
Nah, nanti kalau soal setelah kami rapat, tentu akan komunikasi dengan tim yang telah dibentuk oleh APD Perjuangan. Ada dipimpin oleh Ibu Puan, dan Bu Puan punya sayap satu lagi, saya dengar tadi, yaitu sayapnya mengenai relawan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengenai KIB. Kami selalu, karena ada etika yang harus kita pegang, karena kerjasama itu jadi apa tidak, itu kita tetap harus baik, harus penuh persahabatan dan persaudaraan. Oleh karena itu, saya kemari pun saya juga kasih tahu KIB. Kami kasih tahu saya akan ketemu PD Perjuangan, bla bla begitu ya. Nah, bagaimana keadaan KIB sekarang? Masih, walaupun dua masih sama, yang satu mimpinya sudah PD Perjuangan gitu. Ya nanti kalau bareng-bareng ya jadi sama kan. Tapi kalau beda ya tentu nanti baru kita ada pembicaraan final seperti apa gitu. Nah, ini belum final. Jadi masih ada, walaupun istilahnya yoga itu KIB koalisi, tapi mimpinya mulai agak beda-beda katanya gitu. Tapi masih ya. Nah, yang ketiga, bagaimana dengan Pak Erik ya. Kami tidak membahas secara khusus, tetapi walaupun nggak dibahas, masing-masing sudah memahami. Dan tadi Mbak Mega juga menjelaskan, tentu itu kewenangan daripada nanti APD Perjuangan, saudara-saudara. Jadi itulah yang hasil menurut apa yang saya rangkum ya, sudah pertanyaan tadi, mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jul. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri kami persilakan. Para wartawan, tadi Pak Zul sudah menerangkan dari sisi PAN bahwa beliau tadi memberi stressing karena ini bertamunya itu baru satu kali, meskipun sudah ada kalau di politik itu prinsip-prinsip pokok politik yang kalau dilihat tadi kesamaannya sudah sangat sama. Jadi tinggal nanti yang tadi juga ada sebuah kesepakatan bahwa karena tentu akan tertuangkan ke dalam masalah proses teknis. Saya tadi menyebutkan kalau di PDI Perjuangan itu ada satu tim yang terbagi dua, yaitu untuk pemenangan itu ketua tim Mbak Puan, ada timnya bisa nanti ditanyakan. Lalu yang kedua adalah tim mengkoordinir mereka yang ingin menjadi masuk untuk membantu PDI Perjuangan, yaitu sukarelawan. Nah, dengan demikian nanti ada silaturahim dari pihak kami juga dipimpin oleh Mbak Puan, sama seperti bertamu ke P3. Jadi nanti akan ada hari kami yang berkunjung ke apa namanya rumah, bukan DPP PAN. Itu di mana ya? Kok saya bisa lupa? Oh iya, makanya saya pikir dari tadi saya coba ingat-ingat tempatnya di mana itu. Iya, saya ingat tapi sekarang lupa karena saya dikurung Mbak Puan gara-gara COVID, nggak boleh jalan-jalan. Iya betul. Terus kalau bagi kami tadi juga sudah diterangkan secara in prinsip, kami ini bukan sombong, tetapi kami partai saya sebagai kader dan
petugas partai mendapatkan tugas untuk di dalam rangka pemilu ini memenangkan yang namanya PDI Perjuangan. Tapi saya yang mendapat penugasan itu karena kami berideologi Pancasila, maka tadi saya katakan kami selalu membuka diri kepada teman-teman dari lain partai kalau ingin bekerja sama dengan kami. Yang paling penting adalah dari prinsip tadi, prinsip-prinsip politik yang harus sama, bahwa kita pun sesuai dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Sehingga tentunya hal seperti itulah yang akan bisa mentautkan kita sebagai sesama warga bangsa dan dari sisi juga kebangsaan kita. Karena saya mengatakan sistem kita ini bukan parlementer. Sistem Republik Indonesia ini adalah presidensial, sehingga ya harus mengikuti aturan-aturan dari sistem tersebut. Lalu kalau yang ditanyakan lagi, tadi Kompas menanyakan apa tujuannya, ya tujuannya untuk begitu. Kita ini karena kan sudah tahu, kalau saya kan selalu ngomong ideologi Pancasila, lalu ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu cara melaksanakannya itu bergotong royong. Itu sebetulnya adalah betul-betul hakikat kita sebagai bangsa. Nah, saya maunya ya kita harus sama. Bagaimana kita akan bergabung atau bekerja sama kalau pada ide-ide atau prinsip-prinsip yang ada beda, tentu tidak akan jalan menurut saya. Situ ada aturannya semua. Jadi kalau ditanya kalau partai-partai apakah mau juga datang ke PDI Perjuangan, ya kami ya terbuka saja. Kami mana sih menutup diri, tidak ada. Ya tapi kami pada waktu sekarang ini karena kami melihat dari kejauhan, saya bilang pada anak buah saya, berpolitik itu sebenarnya asik seperti berdansa. Tapi kalau kita berdansa, kita juga mesti melihat dansa yang paling enak itu bagaimana. Jadi saya mengamati dulu suasana politiknya bagaimana. Ternyata banyak partai itu sudah membuat berkumpul begitu. Seperti kalau PAN itu kan dengan KIB begitu. Jadi ya buat saya ya monggo saja, karena bukan apa ya, karena itu kan tidak bisa dipaksa-paksa begitu. Umpamanya saya bilang sama PAN, ayo dong ke sini, ayo dong ke sini, biar sampai capek. Kalau PAN-nya tidak mau ya tidak akan datang. Jadi ya sudah, saya bilang pada mereka, ya duduk aja lah, kita lihatlah perkembangan politik di Indonesia ini. Hanya menurut saya janganlah kita melihat pemilu itu seperti barang baru. Maksud saya tuh begini, karena ada komen-komen yang menurut saya aneh, yaitu sepertinya akan kalau ndak begini, ndak begitu, itu bisa terjadi chaos. Saya lalu berpikir, mereka sendiri yang mengatakan begitu, bahwa akan bisa terjadi chaos. Karena bagi kami melihat kita ini kan sudah berapa kali pemilu, dan pemilu pertama tolong diingat itu tahun 55. Jadi bukan barang baru. Jadi kalau ada yang sampai mengatakan seperti itu, buat saya big question, maunya apa. Tapi bagi kami melihat, tapi kalau rakyat kan kalau dilihat dari
selalu melihatnya kan survei ya, itu kan kepuasan kepada pemerintahan Pak Jokowi itu kan tinggi. Jadi artinya sangat positif menerima yang namanya perjalanan Republik ini. Nah, yang berikutnya karena ditanya apa tujuannya. Tujuannya ya supaya Indonesia merdeka ini bisa terus berjalan dari satu generasi ke generasi yang lain, dan semakin hari semakin dapat memantapkan perjalanannya sebagai Republik Indonesia dan berkemajuan sampai pada tingkat yang Pak Jokowi kalau bilang saya berharap kita akan bisa bukan lagi disebut sebagai negara berkembang, tetapi bisa menjadi masuk ke dalam kriteria negara maju. Kalau saya itu sudah berpikir dari lama, karena Bung Karno berkehendaknya juga seperti itu. Tapi kan mesti usaha, niat usaha dan bekerja keras. Nah ini selalu kok nanya Toya, buat sabar aja deh. Yang urusan cawapres, loh, ya saya sudah juga bilang pada Pak Zul, karena kita ini kan berteman, datang dengan suasana sejuk. Kalau ada yang ingin diusulkan, monggo saja. Persoalannya, saya mikir terus, karena menurut saya kok banyak amat yang mau jadi cawapres. Jadi kan saya mesti pilih dulu satu-satu, no. Jadi yang terbaik bukan bagi partai-partai, tapi untuk kemaslahatan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Karena sepanjang yang saya pilih ketika Pak Jokowi, saya tadi bilang pada Pak Zul dengan Pak JK, alhamdulillah berjalan dengan baik. Pemilu lagi, saya pilih lagi Pak Jokowi meneruskan. Lalu disandingi dengan Pak Ma'ruf. Insya Allah ini kan sudah hampir berakhir, semuanya berjalan dengan baik. Jadi kalau saya milih orang itu bukan kepentingan untuk sebetulnya PDI Perjuangan saja, tapi kemaslahatan bagi kepemerintahan Republik Indonesia ini terus berjalan. Jadi kalau saya pilih Pak Ganjar itu bukan, meskipun memang saya juga bilang, awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga. Nah, untung beliaunya nurut. Nah, jadi ya begitu. Jadi harus makna itu harus dikumpulkan. Ini bukan bagi kepentingan partai atau perorangan. Ini adalah kemaslahatan bagi Republik Indonesia ini supaya seperti apa yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Cobalah adik-adik wartawan tuh baca sejarah. Kita ini merdeka tidak diberi loh. Ada negara yang katanya merdeka tapi diberi loh. Kita ini penuh dengan perjuangan lahir batin, dengan darah dan air mata. Jadi itu jangan lupa kalian yang sudah bisa menghuni sebuah Nusantara menjadi Republik Indonesia, menjadi sebuah negara merdeka berdaulat. Dan saya selalu menambahkan bebas aktif. Nah, itulah jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka, 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 merdeka. Saya heran ya, kenapa wartawan tuh ndak mau begitu ya? Kalian ini orang Indonesia apa bukan toh? Kalau apa? Diulang Bu, diulang. Alah, pentingan merdeka apa foto? Nah, merdeka, 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 merdeka.
Nyatakan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Jadi merdeka yang terakhir itu menggoncangkan langit. Waduh, luar biasa. Baik, terima kasih Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Zulkifli Hasan. Matahari, yang kedua teman-teman pers. Jadi mataharinya ada di sini, persnya ada di sini sekarang. Jadi luar biasa ini kita. Jadi apa yang disampaikan Bung Karno di PBB ya pada tahun 60 itu terpenuhi. Ada dua kekuatan yang bisa memberikan terang, yaitu matahari dan pers. Jadi dua-duanya ada di sini. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, monggo silakan. Ya, mohon perhatian teman-teman pers. Sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kita akan bersama-sama mengucapkan syukur bahwa pertemuan pada hari ini dapat berjalan dengan baik, silaturahim antara Partai Amanat Nasional dan PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Selanjutnya mohon dengan hormat kepada Mas Saleh Daulay untuk berkenan memimpin doa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Megawati yang saya hormati, saya banggakan, beserta seluruh jajaran pengurus PDI Perjuangan, Ibu Puan, ketua kami di DPR. Saya harus minta izin pada ketua umum saya dulu, karena saya petugas partai, saya harus mendapat izin dari ketua umum untuk baca doa. Tapi Bu Mega tadi saya begitu masuk, saya lihat sebetulnya lebih religius orang PDI ini. Karena kalau kita lihat semua pakai peci. Jadi kalau di kampung saya biasanya yang baca doa itu yang pakai peci. Tapi nggak tahu kenapa Mas Hasto minta saya baca doa, tapi ya sebagai penghormatan untuk kami, insya Allah kita akan membacakan doa secara bersama-sama. Izin Bu Mega, saya memimpin doa dengan cara Islam, dan saya memohon pada teman-teman yang beragama lain untuk menyesuaikan sesuai dengan ajaran dan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'us samawati wal ard, ya Dzal jalali wal ikram. Ya Allah, la ilaha illa anta, nas'aluka tuhya qalbina binuri hidayatik. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, ya Allah, dengan segala kerendahan hati, izinkanlah kami bermunajat sembari berdoa dan memohon kepadamu. Ya Allah, ya Jabbar, ya Alimul Ghuyubi was Sahadah, ya Allah yang Maha Agung, jadikanlah acara silaturahim kami ini silaturahim yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi kedua partai, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Dan jadikanlah pertemuan ini, ya Allah, pertemuan yang mendatangkan manfaat besar bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini. Allahumma yassir lana jami'a umuruna wa sahhil alaina kullu sa'bin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Perkasa, mudahkanlah segala urusan kami dan jauhkanlah kami dari segala kesulitan dan kesusahan, terutama dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2024 yang akan datang. Bukakanlah pintu kebaikan dan kemuliaan, ya Allah, bagi seluruh rakyat dan anak bangsa kami. Allahumma aftah alaina awabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqah wa abwabal quwwah wa abwabal sihhah wa abwabal salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Pemurah, bukakanlah pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan bagi kami semua, karena hanya Engkaulah ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah negeri kami ini negeri yang makmur dan sejahtera,
sebagaimana yang engkau sebut sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang dilandaskan atas cinta dan kasih sayang, dan jadikanlah pula perpisahan kami perpisahan yang membawa kebaikan bagi semua. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saleh Daulay atas doanya yang luar biasa. Dan selanjutnya buat teman-teman pers, konferensi pers. Untuk itu kepada teman-teman semuanya diberikan kesempatan untuk 3 orang perwakilan, nantinya menyebut nama dan dari media mana. Tetapi sebelumnya kepada Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, untuk mohon dapat mengawali menyampaikan keterangan pers. Kami persilahkan. Baik. Mas Hasto, terima kasih. Mbak Mega yang saya hormati, kami muliakan. Mbak Puan yang kami hormati, kami muliakan. Mas Hasto dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan, Mas Ganjar yang kami hormati, kami muliakan, juga teman-teman PAN, dan terus teman-teman media semua. Kami ucapkan, pertama tentu kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang begitu hangat, penuh kekeluargaan dari Mbak Mega, Mbak Puan dan PD Perjuangan, dan hadir seluruh pimpinan-pimpinan dari PD Perjuangan, juga Mas Ganjar. Tentu ini suatu kehormatan bagi kami, bagi Partai Amanat Nasional. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Nah, yang kedua, kami tadi sudah sangat panjang berdiskusi, tentu terkait berbagai hal ya mengenai kebangsaan kita, dan tentu juga tujuan pokok diskusi hari ini adalah kontestasi Pilpres 2024 mendatang itu. Nah, banyak yang kami sudah diskusikan, dan saudara saya dengan Mbak Mega ini dekat. Mbak Mega itu dengan PAN ini baik sekali, sering teman-teman media mungkin nggak tahu, kami ini sering dibantu sama Mbak Mega. Dan juga Puan ini sebetulnya juga dengan kami punya ikatan ya dari daerah yang sama, jadi dekat sebetulnya juga. Nah, oleh karena itu PD dan Perjuangan dan PAN, PD Perjuangan PAN itu ya tidak jauh ya Mas Ganjar ya, dekat itu. Nah, oleh karena itu diskusinya juga tadi enak, penuh kekeluargaan, penuh persahabatan. Hanya memang ini kan baru pertama kali kunjungan dan pertemuan setelah COVID dua tahun yang lalu, baru pertama kali kita bertemu resmi seperti ini. Nah, oleh karena itu saudara, banyak hal yang kami tadi diskusikan dan saling pengertian, saling memahami satu dengan yang lain. Dan karena ini baru pertemuan pertama, tentu nanti kita akan diskusikan di PAN, dan kami akan melakukan pertemuan lanjutan, karena Mbak Mega juga sudah membuat tim, ada 2 tim di sini, yang dipimpin Mbak Puan, yang satu lagi dipimpin Pak Ahmad Basarah. Tentu pertemuan pertama ini kita betul-betul harapkan nanti akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan setelah nanti dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional melakukan diskusi-diskusi yang apa yang kami bahas tadi. Saya kira demikian dari saya, Mas Hasto. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan yang meriah buat Pak Zulkifli Hasan.
Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, waktu dan tempat kami aturkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Megawati Soekarno Putri. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jadi seperti yang telah diterangkan oleh Pak Zulkifli, ini adalah kedatangan tamu terhormat Partai Amanat Nasional, merupakan partai kedua, karena sebelumnya yang pertama datang adalah dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang juga telah menyampaikan niat dan maksudnya, dan dengan resmi P3 itu sudah bersama dengan PDI Perjuangan. Dan sekarang kalau tadi dari pertemuan yang baru saja telah disampaikan oleh Ketua Umum PAN, pertemuan ini sangat aktif dan penuh dengan kebersamaan, juga hal-hal yang nantinya akan dilakukan, karena ini adalah kedatangan pertama. Tadi kami juga telah menerangkan pada beliau, di PDI Perjuangan sekarang telah dibentuk 2 tim. Yang pertama, maksud saya tim untuk pemenangan. Yang pertama itu tim pemenangan adalah ketuanya Ibu Puan Maharani, juga ketua DPR, ada tim kecilnya yang juga telah ditunjuk. Lalu yang kedua adalah untuk tim kedua, kami sebut tim kedua, yaitu untuk supaya tidak menjadi perkataan oleh Pak Basara ya. Jadi maka tim yang kedua ini, meskipun tim 1, tim 2 itu bergabung menjadi satu, tadi Mbak Puan mengingatkan saya, sebetulnya saya juga mau menyampaikan. Nah, yang kedua ini adalah mengkoordinir sukarelawan. Nah, setelah saya tentu saya pernah menjelaskan bahwa saya ini bukan senang, saya orang ikut aturan. Karena kadang ada sebuah kesan sepertinya sukarelawan itu justru yang bekerja untuk memenangkan, begitu. Nah, saya ingin mengkoreksi, tolong kalau saya ngomong begini ya dimasukkan seperti apa adanya. Karena apa? Mereka kan sukarelawan, jadi ya sukarela. Nah, karena saya ingin mencoba meluruskan supaya media pun bisa mengatakan apa yang saya katakan, tidak dengan cara memutar balik dan lain sebagainya. Ini selalu saya ingatkan, karena apa? Sistem kita itu, terutama kan kita harus tahu bahwa yang penyelenggara KPU, saya hanya ingin mengingatkan kembali. Lalu pesertanya itu kan partai politik, bukan pesertanya adalah sukarelawan. Jadi ini harus sebuah hal, bukan saya bicara maunya saya, tidak. Ini peraturan yang dijalankan oleh pemerintahan Republik ini untuk
seperti berjalan dengan baik untuk bisa adanya pemilu, yaitu mengorganisir yang namanya rakyat untuk bisa nantinya memberikan pilihannya. Nah, itu tadi yang juga kami coba diskusikan, dan tentunya karena ini pertemuan pertama, tadi telah saya juga katakan silakan, tentunya mungkin dari pihak PAN ingin setelah pertemuan pertama ini akan mendiskusikan internal, sehingga dengan demikian ya saya bilang silakan, hanya nanti setelah ini akan apa namanya ini kantor DPP PAN, karena itu perintah saya waktu yang P3 itu Mbak Puan, karena dekat kan tinggal nyebrang gitu Pak, jadi Mbak Puan dan semua tim yang telah tadi saya katakan, dan begitu juga nanti untuk bersilaturahim di kantor DPP PAN. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Ibu Ketua Umum dan juga Pak Jul. Yang mendaftar sudah sangat banyak, hanya karena waktu. Ini Pak Zulkifli ini kan beliau juga sebagai Menteri akan tugas ke Kalimantan Tengah. Sehingga yang sudah daftar saja, yang pertama Mas Niko dari Harian Kompas, kemudian yang kedua Bung Tohirin dari CNN Indonesia. Dua itu saja kami persilakan. Pak Munang, mic-nya dipersiapkan. Sudah, silakan. Selamat sore, saya Niko dari Harian Kompas, Bu, Pak Zulhas. Salam Pancasila. Ini karena hari lahir Pancasila kemarin. Tepuk tangan buat wartawan kalau gitu. Ya, ada beberapa pertanyaan Ibu Mega dan Pak Zulhas. Ini yang pertama, ini kalau dilihat-lihat parpol yang ingin bekerja sama dengan PDI Perjuangan ini semakin banyak yang ikut gerbongnya. Dan kemarin sudah P3, lalu juga mungkin Hanura, dan sekarang ini PAN ini sudah berkunjung ke sini. Nah, kalau dilihat dari perjalanan historis kan Indonesia ini dibangun atas kerjasama Muhammadiyah, NU, lalu juga nasionalis dan juga sekber gitu ya. Nah, kalau dilihat dari Muhammadiyah ini sudah ada PAN. Lalu kalau dari NU secara kultural selain P3 masih ada PKB, Bu. Nah, ini agar lengkap menjadi rumah besar kebangsaan PDIP, PAN, PKB. Nah, ini apakah ini menandakan setelah bekerja sama dengan P3 dan PAN selanjutnya akan ke PKB gitu, Bu? Lalu apakah mungkin juga ke Golkar dari unsur sekbernya itu, Bu? Jadi mungkin semakin jadi besar gitu, Bu, untuk memenangkan Mas Ganjar ini gitu. Lalu yang kedua, Bu, apa sih, Bu, yang ingin dicapai dengan kerjasama politik ini, Bu? Karena apakah kerjasama ini kan sebenarnya Ibu selalu menyampaikan bahwa visi besar gitu, visi misi, tapi mungkin ada partai politik yang mencoba menyodorkan nama bargainingnya itu mungkin selalu cawapres. Apakah sebenarnya yang ingin dicapai dari PD Perjuangan itu memang seperti apa gitu, Bu, untuk kerjasama politik? Lalu untuk Mas Zulhas, ini PAN dan P3 kan sudah bergabung dengan PD Perjuangan. Nah, bagaimana nasib KIB, Pak Zulhas? Ini apakah makin nih Golkar semakin ditinggal, apakah nanti juga ditarik juga nih ke PD Perjuangan? Lalu juga mungkin ini masih jauh, tetapi publik mungkin akan penasaran gitu, sosok-sosok bakal cawapres yang akan dipasangkan dengan Mas Ganjar. Mungkin ada update sedikit. Terima kasih banyak. Satunya sekalian. Terima kasih Bu Mega, Bang Zulhas dan pengurus pusat dari kedua partai. Sebenarnya minta penegasan aja, karena dari pernyataan yang disampaikan Bu Mega dengan Bang Zulhas tadi belum menegaskan bahwa sebenarnya apakah pertemuan ini sudah menyepakati kerjasama politik antara kedua partai atau masih ada akan komunikasi-komunikasi lanjutan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk secara khusus kepada Bu Mega,
periode terakhir Pak Jokowi kan banyak partai yang bergabung gitu ya. Sebenarnya kalau dari PDIP, apakah di 2024 nanti PDIP menginginkan kerjasama partai yang besar gitu dengan partai-partai lain atau seperti apa? Terus untuk Bang Zulhas, khusus dalam beberapa kali kesempatan gitu ya, sering menyebut nama Pak Erick Thohir. Apakah dalam kesempatan ini Bang Zulhas atau PAN juga secara khusus menyebut nama Pak Erick Thohir kepada Bu Mega atau ke PDIP? Terima kasih. Ya, demikian cukup 2 kepada Pak Jul, kami persilakan. Terima kasih Kompas dan CNN ya. Kan sama, hampir sama ya. Pertama sekali lagi, ini pertemuan pertama kami yang penuh persaudaraan, persahabatan, ya, saling pengertian. Tapi ini kan pertemuan pertama. Setelah ini, sebagaimana tiap partai politik itu ada mekanismenya. Tentu habis ini kami akan rapat, akan membahas. Nanti daerah-daerah juga kita akan undang. Nanti bagaimana selanjutnya. Habis itu Mbak Mega sudah ada tim juga kan. Nah nanti kalau soal setelah kami rapat, tentu akan komunikasi dengan tim yang telah dibentuk oleh APD Perjuangan, ada dipimpin oleh Ibu Puan, dan Bu Puan punya sayap satu lagi saya dengar tadi, yaitu sayapnya mengenai relawan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengenai KIB. Kami selalu, karena ada etika yang harus kita pegang, karena kerjasama itu jadi apa tidak, itu kita tetap harus baik. Harus penuh persahabatan dan persaudaraan. Oleh karena itu saya kemari pun saya juga kasih tahu KIB. Kami kasih tahu saya akan ketemu PD Perjuangan, bla bla begitu ya. Nah, bagaimana keadaan KIB sekarang? Masih, walaupun 2 masih sama, yang satu mimpinya sudah PD Perjuangan gitu. Ya nanti kalau bareng-bareng ya jadi sama kan. Tapi kalau beda ya tentu nanti baru kita ada pembicaraan final seperti apa gitu. Nah ini belum final, jadi masih ada, walaupun istilahnya yoga itu KIB koalisi, tapi mimpinya mulai agak beda-beda katanya gitu. Tapi masih ya. Nah yang ketiga, bagaimana dengan Pak Erick ya, kami tidak membahas secara khusus, tetapi walaupun nggak dibahas, masing-masing sudah memahami. Dan tadi Mbak Mega juga menjelaskan, tentu itu kewenangan daripada nanti APD Perjuangan, saudara-saudara. Jadi itulah yang hasil menurut apa yang saya rangkum ya, dengan pertanyaan tadi, mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jul. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, kami persilakan. Yang para wartawan tadi Pak Zul sudah menerangkan dari sisi PAN bahwa beliau tadi memberi stressing karena ini bertamunya itu baru 1 kali, meskipun sudah ada kalau di politik itu prinsip pokok politik yang kalau dilihat tadi kesamaannya sudah sangat sama. Jadi tinggal nanti yang tadi juga ada sebuah kesepakatan bahwa karena tentu akan tertuangkan ke dalam masalah proses teknis. Saya tadi menyebutkan kalau di PDI Perjuangan itu ada 1 tim yang terbagi 2, yaitu untuk pemenangan itu ketua tim Mbak Puan, ada timnya bisa nanti ditanyakan. Lalu yang kedua adalah tim mengkoordinir mereka yang ingin menjadi masuk untuk membantu PDI Perjuangan, yaitu sukarelawan.
Nah, dengan demikian nanti ada silaturahim dari pihak kami juga dipimpin oleh Mbak Puan, sama seperti bertamu ke P3. Jadi nanti akan ada hari kami yang berkunjung ke apa namanya rumah, bukan DPP PAN, itu di mana ya? Kok saya bisa lupa? Oh iya, makanya saya pikir dari tadi saya coba ingat-ingat tempatnya di mana itu. Iya saya ingat, tapi sekarang lupa karena saya dikurung Mbak Puan gara-gara COVID, tidak boleh jalan-jalan. Iya betul. Terus nah, kalau bagi kami tadi juga sudah diterangkan secara in prinsip, kami ini bukan sombong, tetapi kami partai, saya sebagai kader dan petugas partai mendapatkan tugas untuk di dalam rangka pemilu ini memenangkan yang namanya PDI Perjuangan. Tapi saya yang mendapat penugasan itu karena kami berideologi Pancasila, maka tadi saya katakan kami selalu membuka diri kepada teman-teman dari lain partai kalau ingin bekerja sama dengan kami. Yang paling penting adalah dari in prinsip tadi, prinsip-prinsip politik yang harus sama, bahwa kita pun sesuai dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Sehingga tentunya hal seperti itulah yang akan bisa mentautkan kita sebagai sesama warga bangsa dan dari sisi juga kebangsaan kita. Karena saya mengatakan sistem kita ini bukan parlementer. Sistem Republik Indonesia ini adalah presidensial, sehingga ya harus mengikuti aturan-aturan dari sistem tersebut. Lalu kalau yang ditanyakan lagi, tadi Kompas menanyakan apa tujuannya, ya tujuannya untuk begitu. Kita ini karena kan sudah tahu, kalau saya kan selalu ngomong ideologi Pancasila, lalu ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu cara melaksanakannya itu bergotong royong. Itu sebetulnya adalah betul-betul hakikat kita sebagai bangsa. Nah, saya maunya ya kita harus sama. Bagaimana kita akan bergabung atau bekerja sama kalau pada ide-ide atau prinsip-prinsip yang ada beda, tentu tidak akan jalan menurut saya. Situ ada aturannya semua. Jadi kalau ditanya kalau partai-partai apakah mau juga datang ke PDI Perjuangan, ya kami ya terbuka saja. Kami mana sih menutup diri, tidak ada. Ya tapi kami pada waktu sekarang ini, karena kami melihat dari kejauhan, saya bilang pada anak buah saya, berpolitik itu sebenarnya asik seperti berdansa. Tapi kalau kita berdansa, kita juga mesti melihat dansa yang paling enak itu bagaimana. Jadi saya mengamati dulu suasana politiknya bagaimana. Ternyata banyak partai itu sudah membuat berkumpul begitu. Seperti kalau PAN itu kan dengan KIB begitu. Jadi ya buat saya ya monggo saja, karena bukan apa ya,
Karena itu kan tidak bisa dipaksa-paksa begitu. Umpamanya saya bilang sama PAN, ayo dong ke sini, ayo dong ke sini, biar sampai capek. Kalau PAN-nya tidak mau ya tidak akan datang. Jadi ya sudah, saya bilang pada mereka, ya duduk aja lah, kita lihatlah perkembangan politik di Indonesia ini. Hanya menurut saya, janganlah kita melihat pemilu itu seperti barang baru. Maksud saya tuh begini, karena ada komen-komen yang menurut saya aneh, yaitu sepertinya akan kalau ndak begini, ndak begitu, itu bisa terjadi chaos. Saya lalu berpikir, mereka sendiri yang mengatakan begitu, bahwa akan bisa terjadi chaos. Karena bagi kami melihat kita ini kan sudah berapa kali pemilu, dan pemilu pertama tolong diingat itu tahun 55, jadi bukan barang baru. Jadi kalau ada yang sampai mengatakan seperti itu, buat saya big question, maunya apa. Tapi bagi kami melihat, tapi kalau rakyat kan kalau dilihat dari selalu melihatnya kan survei ya, itu kan kepuasan kepada pemerintahan Pak Jokowi itu kan tinggi. Jadi artinya sangat positif menerima yang namanya perjalanan Republik ini. Nah, yang berikutnya, karena ditanya apa tujuannya, tujuannya ya supaya Indonesia merdeka ini bisa terus berjalan dari satu generasi ke generasi yang lain, dan semakin hari semakin dapat memantapkan perjalanannya sebagai Republik Indonesia dan berkemajuan sampai pada tingkat yang Pak Jokowi kalau bilang, saya berharap kita akan bisa bukan lagi disebut sebagai negara berkembang, tetapi bisa menjadi masuk ke dalam kriteria negara maju. Kalau saya itu sudah berpikir dari lama, karena Bung Karno berkehendaknya juga seperti itu. Tapi kan mesti usaha, niat usaha dan bekerja keras. Nah ini selalu kok nanya, Toya, buat sabar aja deh. Yang urusan cawapres, loh, ya saya sudah juga bilang pada Pak Zul, karena kita ini kan berteman, datang dengan suasana sejuk. Kalau ada yang ingin diusulkan, monggo saja. Persoalannya, saya mikir terus, karena menurut saya kok banyak amat yang mau jadi cawapres. Jadi kan saya mesti pilih dulu satu-satu, no. Jadi yang terbaik bukan bagi partai-partai, tapi untuk kemaslahatan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Karena sepanjang yang saya pilih ketika Pak Jokowi, saya tadi bilang pada Pak Zul, dengan Pak JK, alhamdulillah berjalan dengan baik. Pemilu lagi, saya pilih lagi Pak Jokowi meneruskan. Lalu disandingi dengan Pak Ma'ruf. Insya Allah ini kan sudah hampir berakhir, semuanya berjalan dengan baik. Jadi kalau saya milih orang itu bukan kepentingan untuk sebetulnya PDI Perjuangan saja, tapi kemaslahatan bagi kepemerintahan Republik Indonesia ini terus berjalan. Jadi kalau saya pilih Pak Ganjar itu bukan, meskipun memang saya juga bilang, awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga. Nah, untung beliaunya nurut. Nah, jadi ya begitu. Jadi harus makna itu harus dikumpulkan. Ini bukan bagi kepentingan partai atau perorangan. Ini adalah kemaslahatan bagi Republik Indonesia ini, supaya seperti apa yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Cobalah adik-adik wartawan tuh
baca sejarah. Kita ini merdeka tidak diberi loh. Ada negara yang katanya merdeka tapi diberi loh. Kita ini penuh dengan perjuangan lahir batin, dengan darah dan air mata. Jadi itu jangan lupa kalian yang sudah bisa menghuni sebuah Nusantara menjadi Republik Indonesia, menjadi sebuah negara merdeka berdaulat, dan saya selalu menambahkan bebas aktif. Nah, itulah jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka. 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 Saya heran ya, kenapa wartawan tuh ndak mau begitu ya? Kalian ini orang Indonesia apa bukan toh? Kalau apa? Diulang Bu, diulang. Alah, pentingan merdeka apa foto? Nah, merdeka! 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 Ternyata baik, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Jadi merdeka yang terakhir itu menggoncangkan langit. Waduh, luar biasa. Baik, terima kasih Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Zulkifli Hasan. Matahari, yang kedua teman-teman pers. Jadi mataharinya ada di sini, persnya ada di sini sekarang. Jadi luar biasa ini kita. Jadi apa yang disampaikan Bung Karno di PBB ya pada tahun 60 itu terpenuhi. Ada dua kekuatan yang bisa memberikan terang, yaitu matahari dan pers. Jadi dua-duanya ada di sini. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, monggo silakan. Ya, mohon perhatian teman-teman pers. Sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kita akan bersama-sama mengucapkan syukur bahwa pertemuan pada hari ini dapat berjalan dengan baik, silaturahim antara Partai Amanat Nasional dan PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Selanjutnya mohon dengan hormat kepada Mas Saleh Daulay untuk berkenan memimpin doa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Megawati yang saya hormati, saya banggakan, beserta seluruh jajaran pengurus PDI Perjuangan, Ibu Puan, ketua kami di DPR. Saya harus minta izin pada ketua umum saya dulu, karena saya petugas partai, saya harus mendapat izin dari ketua umum untuk baca doa. Tapi Bu Mega, tadi saya begitu masuk, saya lihat sebetulnya lebih religius orang PDI ini. Karena kalau kita lihat semua pakai peci. Jadi kalau di kampung saya biasanya yang baca doa itu yang pakai peci. Tapi nggak tahu kenapa Mas Hasto minta saya baca doa, tapi ya sebagai penghormatan untuk kami, insya Allah kita akan membacakan doa secara bersama-sama. Izin Bu Mega, saya memimpin doa dengan cara Islam, dan saya memohon pada teman-teman yang beragama lain untuk menyesuaikan sesuai dengan ajaran dan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'us samawati wal ard, ya Dzal jalali wal ikram. Ya Allah, la ilaha illa anta, nas'aluka tuhya qalbina binuri hidayatik. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, ya Allah, dengan segala kerendahan hati, izinkanlah kami bermunajat sembari berdoa dan memohon kepadamu. Ya Allah, ya Jabbar, ya Alimul Ghuyubi was Syahadah, ya Allah yang Maha Agung, jadikanlah acara silaturahim kami ini silaturahim yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi kedua partai, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional.
Dan jadikanlah pertemuan ini ya Allah pertemuan yang mendatangkan manfaat besar bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini. Allahumma yassir lana jami'a umuruna wa sahhil alaina kullu sa'bin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha perkasa, mudahkanlah segala urusan kami dan jauhkanlah kami dari segala kesulitan dan kesusahan, terutama dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2024 yang akan datang. Bukakanlah pintu kebaikan dan kemuliaan ya Allah bagi seluruh rakyat dan anak bangsa kami. Allahumma aftah alaina awabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqah wa abwabal quwwah wa abwabal sihhah wa abwabal salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha pemurah, bukakanlah pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan bagi kami semua. Karena hanya Engkaulah ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya Rahman ya Rahim, jadi bagi yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang dilandaskan atas cinta dan kasih sayang, dan jadikanlah pula perpisahan kami perpisahan yang membawa kebaikan bagi semua. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saleh Daulay atas doanya yang luar biasa. Dan selanjutnya buat teman-teman pers, konferensi pers. Untuk itu kepada teman-teman semuanya diberikan kesempatan untuk 3 orang perwakilan nantinya menyebut nama dan dari media mana. Tetapi sebelumnya kepada Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, untuk mohon dapat mengawali menyampaikan keterangan pers. Kami persilahkan. Baik. Mas Hasto, terima kasih. Mbak Mega yang saya hormati, kami muliakan. Mbak Puan yang kami hormati, kami muliakan. Mas Hasto dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan, Mas Ganjar yang kami hormati, kami muliakan. Juga teman-teman PAN dan teman-teman media semua, kami ucapkan, pertama tentu kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang begitu hangat, penuh kekeluargaan dari Mbak Mega, Mbak Puan dan PD Perjuangan, dan hadir seluruh pimpinan-pimpinan dari PD Perjuangan, juga Mas Ganjar. Tentu ini suatu kehormatan bagi kami, bagi Partai Amanat Nasional. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Nah, yang kedua, kami tadi sudah sangat panjang berdiskusi tentu terkait berbagai hal ya mengenai kebangsaan kita, dan tentu juga tujuan pokok diskusi hari ini adalah kontestasi Pilpres 2024 mendatang itu. Nah, banyak yang kami sudah diskusikan, dan saudara-saudara, saya dengan Mbak Mega ini dekat. Mbak Mega itu dengan PAN ini baik sekali, sering teman-teman media mungkin nggak tahu, kami ini sering dibantu sama Mbak Mega. Dan juga Puan ini sebetulnya juga dengan kami punya ikatan ya dari daerah yang sama, jadi dekat sebetulnya juga.
Nah, oleh karena itu PDI dan Perjuangan dan PDI Perjuangan PAN itu ya tidak jauh, ya Mas Ganjar ya, dekat gitu. Nah, oleh karena itu diskusinya juga tadi enak, penuh kekeluargaan, penuh persahabatan. Hanya memang ini kan baru pertama kali kunjungan dan pertemuan setelah COVID 2 tahun yang lalu. Baru pertama kali kita bertemu resmi seperti ini. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, banyak hal yang kami tadi diskusikan dan saling pengertian, saling memahami satu dengan yang lain. Dan karena ini baru pertemuan pertama, tentu nanti kita akan diskusikan di PAN dan kami akan melakukan pertemuan lanjutan. Karena Mbak Mega juga sudah membuat tim, ada 2 tim di sini, yang dipimpin Mbak Puan, yang satu lagi dipimpin Pak Ahmad Basarah. Tentu pertemuan pertama ini kita betul-betul harapkan nanti akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan setelah nanti dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional melakukan diskusi-diskusi yang kami bahas tadi. Saya kira demikian dari saya, Mas Hasto. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tepuk tangan yang meriah buat Pak Zulkifli Hasan. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, waktu dan tempat kami aturkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Megawati Soekarno Putri. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jadi seperti yang telah diterangkan oleh Pak Zulkifli, ini adalah kedatangan tamu terhormat Partai Amanat Nasional, merupakan partai kedua, karena sebelumnya yang pertama datang adalah dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang juga telah menyampaikan niat dan maksudnya, dan dengan resmi P3 itu sudah bersama dengan PDI Perjuangan. Dan sekarang kalau tadi dari pertemuan yang baru saja telah disampaikan oleh Ketua Umum PAN, pertemuan ini sangat aktif dan penuh dengan kebersamaan, juga hal-hal yang nantinya akan dilakukan, karena ini adalah kedatangan pertama. Tadi kami juga telah menerangkan pada beliau di PDI Perjuangan sekarang telah dibentuk 2 tim. Yang pertama, maksud saya tim untuk pemenangan. Yang pertama itu tim pemenangan adalah ketuanya Ibu Puan Maharani, juga ketua DPR, ada tim kecilnya yang juga telah ditunjuk. Lalu yang kedua adalah untuk tim kedua, kami sebut tim kedua, yaitu untuk supaya tidak menjadi perkataan oleh Pak Basarah, ya. Jadi maka tim yang kedua ini, meskipun tim 1, tim 2 itu bergabung menjadi satu, tadi Mbak Puan mengingatkan saya, sebetulnya saya juga mau menyampaikan. Nah, yang kedua ini adalah mengkoordinir sukarelawan. Nah, setelah saya tentu saya pernah menjelaskan bahwa saya ini bukan senang, saya orang ikut aturan. Karena kadang ada sebuah kesan sepertinya
sukarelawan itu justru yang bekerja untuk memenangkan, begitu. Nah, saya ingin mengkoreksi, tolong kalau saya ngomong begini ya dimasukkan seperti apa adanya. Karena apa? Mereka kan sukarelawan, jadi ya sukarela. Nah, karena saya ingin mencoba meluruskan supaya media pun bisa mengatakan apa yang saya katakan, tidak dengan cara memutar balik dan lain sebagainya. Ini selalu saya ingatkan karena apa? Sistem kita itu, terutama kan kita harus tahu bahwa yang penyelenggara KPU, saya hanya ingin mengingatkan kembali, lalu pesertanya itu kan partai politik, bukan pesertanya adalah sukarelawan. Jadi ini harus sebuah hal, bukan saya bicara maunya saya, tidak. Ini peraturan yang dijalankan oleh pemerintahan Republik ini untuk seperti berjalan dengan baik, untuk bisa adanya pemilu, yaitu mengorganisir yang namanya rakyat untuk bisa nantinya memberikan pilihannya. Nah, itu tadi yang juga kami coba diskusikan, dan tentunya karena ini pertemuan pertama, tadi telah saya juga katakan silakan, tentunya mungkin dari pihak PAN ingin setelah pertemuan pertama ini akan mendiskusikan internal, sehingga dengan demikian ya saya bilang silakan, hanya nanti setelah ini akan apa namanya ini kantor DPP PAN, karena itu perintah saya waktu yang P3 itu Mbak Puan, karena dekat kan tinggal nyebrang gitu Pak, jadi Mbak Puan dan semua tim yang telah tadi saya katakan, dan begitu juga nanti untuk bersilaturahim di kantor DPP PAN. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Ibu Ketua Umum dan juga Pak Jul. Yang mendaftar sudah sangat banyak, hanya karena waktu. Ini Pak Zulkifli ini kan beliau juga sebagai Menteri akan tugas ke Kalimantan Tengah. Sehingga yang sudah daftar saja, yang pertama Mas Niko dari Harian Kompas, kemudian yang kedua Bung Tohirin dari CNN Indonesia. Dua itu saja kami persilakan. Pak Munang, mic-nya dipersiapkan. Ya, silakan. Selamat sore, saya Niko dari Harian Kompas, Bu, Pak Zulhas. Salam Pancasila. Ini karena hari lahir Pancasila kemarin. Tepuk tangan buat wartawan kalau gitu kan. Ya, ada beberapa pertanyaan Ibu Mega dan Pak Zulhas. Ini yang pertama, ini kalau dilihat-lihat parpol yang ingin bekerja sama dengan PDI Perjuangan ini semakin banyak yang ikut gerbongnya. Dan kemarin sudah P3, lalu juga mungkin Hanura, dan sekarang ini PAN ini sudah berkunjung ke sini. Nah, kalau dilihat dari perjalanan historis kan Indonesia ini dibangun atas kerjasama Muhammadiyah, NU, lalu juga nasionalis dan juga sekber gitu ya. Nah, kalau dilihat dari Muhammadiyah ini sudah ada PAN. Lalu kalau dari NU secara kultural selain P3 masih ada PKB, Bu. Nah, ini agar lengkap menjadi rumah besar kebangsaan PDIP, PAN, PKB. Nah, ini apakah ini menandakan setelah bekerja sama dengan P3 dan PAN selanjutnya akan ke PKB gitu, Bu? Lalu apakah mungkin juga ke Golkar dari unsur sekbernya itu, Bu? Jadi mungkin semakin jadi besar gitu, Bu, untuk memenangkan Mas Ganjar ini gitu. Lalu yang kedua, Bu, apa sih, Bu, yang ingin dicapai dengan kerjasama politik ini, Bu?
Karena apakah kerjasama ini kan sebenarnya Ibu selalu menyampaikan bahwa visi besar gitu, visi misi, tapi mungkin ada partai politik yang mencoba menyodorkan nama bargainingnya itu mungkin selalu cawapres. Apakah sebenarnya yang ingin dicapai dari PD Perjuangan itu memang seperti apa gitu Bu untuk kerjasama politik? Lalu untuk Mas Zulhas, ini PAN dan P3 kan sudah bergabung dengan PD Perjuangan. Nah, bagaimana nasib KIB Pak Zulhas? Ini apakah makin nih Golkar semakin ditinggal, apakah nanti juga ditarik juga nih ke PD Perjuangan? Lalu juga mungkin ini masih jauh, tetapi publik mungkin akan penasaran gitu, sosok-sosok bakal cawapres yang akan dipasangkan dengan Mas Ganjar. Mungkin ada update sedikit. Terima kasih banyak. Satunya sekalian. Terima kasih Bu Mega, Bang Zulhas dan pengurus pusat dari kedua partai. Sebenarnya minta penegasan aja karena dari pernyataan yang disampaikan Bu Mega dengan Bang Zulhas tadi belum menegaskan bahwa sebenarnya apakah pertemuan ini sudah menyepakati kerjasama politik antara kedua partai atau masih ada akan komunikasi-komunikasi lanjutan. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk secara khusus kepada Bu Mega, periode terakhir Pak Jokowi kan banyak partai yang bergabung gitu ya. Sebenarnya kalau dari PDIP, apakah di 2024 nanti PDIP menginginkan kerjasama partai yang besar gitu dengan partai-partai lain atau seperti apa? Terus untuk Bang Zulhas, khusus dalam beberapa kali kesempatan gitu ya, sering menyebut nama Pak Erick Thohir. Apakah dalam kesempatan ini Bang Zulhas atau PAN juga secara khusus menyebut nama Pak Erick Thohir kepada Bu Mega atau ke PDIP? Terima kasih. Ya, demikian cukup dua. Kepada Pak Jul, kami persilakan. Terima kasih Kompas dan CNN ya. Kan sama, hampir sama ya. Pertama sekali lagi ini pertemuan pertama kami yang penuh persaudaraan, persahabatan, ya, saling pengertian. Tapi ini kan pertemuan pertama. Setelah ini, sebagaimana tiap partai politik itu ada mekanismenya. Tentu habis ini kami akan rapat, akan membahas. Nanti daerah-daerah juga kita akan undang. Nanti bagaimana selanjutnya. Habis itu Mbak Mega sudah ada tim juga kan. Nah nanti kalau soal setelah kami rapat, tentu akan komunikasi dengan tim yang telah dibentuk oleh PD Perjuangan. Ada dipimpin oleh Ibu Puan dan Bu Puan punya sayap satu lagi saya dengar tadi, yaitu sayapnya mengenai relawan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengenai KIB. Kami selalu, karena ada etika yang harus kita pegang, karena kerjasama itu jadi apa tidak, itu kita tetap harus baik, harus penuh persahabatan dan persaudaraan. Oleh karena itu, saya kemari pun saya juga kasih tahu KIB. Kami kasih tahu, saya akan ketemu PD Perjuangan, bla bla begitu ya. Nah, bagaimana keadaan KIB sekarang? Masih, walaupun dua masih sama, yang satu mimpinya sudah PD Perjuangan gitu. Ya nanti kalau bareng-bareng ya jadi sama kan. Tapi kalau beda ya tentu nanti baru kita ada pembicaraan final seperti apa gitu. Nah ini belum final, jadi masih ada, walaupun istilahnya yoga itu KIB koalisi, tapi mimpinya mulai agak beda-beda katanya gitu. Tapi masih ya. Nah yang ketiga, bagaimana dengan Pak Erick ya. Kami tidak membahas secara khusus, tetapi walaupun nggak dibahas, masing-masing sudah memahami. Dan tadi Mbak Mega juga menjelaskan, tentu itu kewenangan daripada nanti PD Perjuangan, saudara-saudara. Jadi itulah yang hasil menurut apa yang saya rangkum ya, dengan pertanyaan tadi, mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jul. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, kami persilakan. Yang para wartawan tadi Pak Zul sudah menerangkan dari sisi PAN bahwa
beliau tadi memberi stressing karena ini bertamunya itu baru 1 kali, meskipun sudah ada kalau di politik itu prinsip-prinsip pokok politik yang kalau dilihat tadi kesamaannya sudah sangat sama. Jadi tinggal nanti yang tadi juga ada sebuah kesepakatan bahwa karena tentu akan tertuangkan ke dalam masalah proses teknis. Saya tadi menyebutkan kalau di PDI Perjuangan itu ada 1 tim yang terbagi 2, yaitu untuk pemenangan itu ketua tim Mbak Puan, ada timnya bisa nanti ditanyakan. Lalu yang kedua adalah tim mengkoordinir mereka yang ingin menjadi masuk untuk membantu PDI Perjuangan, yaitu sukarelawan. Nah, dengan demikian nanti ada silaturahim dari pihak kami juga dipimpin oleh Mbak Puan, sama seperti bertamu ke P3. Jadi nanti akan ada hari kami yang berkunjung ke apa namanya rumah, bukan DPP PAN. Itu di mana ya? Kok saya bisa lupa? Oh iya, makanya saya pikir dari tadi saya coba ingat-ingat tempatnya di mana itu. Iya saya ingat, tapi sekarang lupa karena saya dikurung Mbak Puan gara-gara COVID, tidak boleh jalan-jalan. Iya betul. Terus kalau bagi kami tadi juga sudah diterangkan secara in prinsip, kami ini bukan sombong, tetapi kami partai, saya sebagai kader dan petugas partai mendapatkan tugas untuk di dalam rangka pemilu ini memenangkan yang namanya PDI Perjuangan. Tapi saya yang mendapat penugasan itu karena kami berideologi Pancasila, maka tadi saya katakan kami selalu membuka diri kepada teman-teman dari lain partai kalau ingin bekerja sama dengan kami. Yang paling penting adalah dari in prinsip tadi, prinsip-prinsip politik yang harus sama, bahwa kita pun sesuai dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Sehingga tentunya hal seperti itulah yang akan bisa mentautkan kita sebagai sesama warga bangsa dan dari sisi juga kebangsaan kita. Karena saya mengatakan sistem kita ini bukan parlementer. Sistem Republik Indonesia ini adalah presidensial, sehingga ya harus mengikuti aturan-aturan dari sistem tersebut. Lalu kalau yang ditanyakan lagi tadi Kompas menanyakan apa tujuannya, ya tujuannya untuk begitu. Kita ini karena kan sudah tahu, kalau saya kan selalu ngomong ideologi Pancasila, lalu ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu cara melaksanakannya itu bergotong royong. Itu sebetulnya adalah betul-betul hakikat kita sebagai bangsa. Nah, saya maunya ya kita harus sama. Bagaimana kita akan bergabung atau bekerja sama kalau pada ide-ide atau prinsip-prinsip yang ada beda, tentu tidak akan jalan menurut saya. Situ ada aturannya semua. Jadi kalau ditanya kalau
partai-partai apakah mau juga datang ke PDI Perjuangan, ya kami ya terbuka saja. Kami mana sih menutup diri, tidak ada. Ya tapi kami pada waktu sekarang ini, karena kami melihat dari kejauhan, saya bilang pada anak buah saya, berpolitik itu sebenarnya asik seperti berdansa. Tapi kalau kita berdansa, kita juga mesti melihat dansa yang paling enak itu bagaimana. Jadi saya mengamati dulu suasana politiknya bagaimana. Ternyata banyak partai itu sudah membuat berkumpul begitu. Seperti kalau PAN itu kan dengan KIB begitu. Jadi ya buat saya ya monggo saja, karena bukan apa ya, karena itu kan tidak bisa dipaksa-paksa begitu. Umpamanya saya bilang sama PAN, ayo dong ke sini, ayo dong ke sini, biar sampai capek. Kalau PAN-nya tidak mau ya tidak akan datang. Jadi ya sudah, saya bilang pada mereka, ya duduk aja lah, kita lihatlah perkembangan politik di Indonesia ini. Hanya menurut saya, janganlah kita melihat pemilu itu seperti barang baru. Maksud saya tuh begini, karena ada komen-komen yang menurut saya aneh, yaitu sepertinya akan kalau ndak begini, ndak begitu, itu bisa terjadi chaos. Saya lalu berpikir, mereka sendiri yang mengatakan begitu, bahwa akan bisa terjadi chaos. Karena bagi kami melihat kita ini kan sudah berapa kali pemilu, dan pemilu pertama tolong diingat itu tahun 55, jadi bukan barang baru. Jadi kalau ada yang sampai mengatakan seperti itu, buat saya big question, maunya apa. Tapi bagi kami melihat, tapi kalau rakyat kan kalau dilihat dari selalu melihatnya kan survei ya, itu kan kepuasan kepada pemerintahan Pak Jokowi itu kan tinggi. Jadi artinya sangat positif menerima yang namanya perjalanan Republik ini. Nah, yang berikutnya, karena ditanya apa tujuannya, ya supaya Indonesia merdeka ini bisa terus berjalan dari satu generasi ke generasi yang lain, dan semakin hari semakin dapat memantapkan perjalanannya sebagai Republik Indonesia dan berkemajuan sampai pada tingkat yang Pak Jokowi kalau bilang, saya berharap kita akan bisa bukan lagi disebut sebagai negara berkembang, tetapi bisa menjadi masuk ke dalam kriteria negara maju. Kalau saya itu sudah berpikir dari lama, karena Bung Karno berkehendaknya juga seperti itu. Tapi kan mesti usaha, niat usaha dan bekerja keras. Nah ini selalu kok nanya, Toya, buat sabar aja deh, yang urusan cawapres. Loh, ya saya sudah juga bilang pada Pak Zul, karena kita ini kan berteman, datang dengan suasana sejuk. Kalau ada yang ingin diusulkan, monggo saja. Persoalannya, saya mikir terus, karena menurut saya kok banyak amat yang mau jadi cawapres. Jadi kan saya mesti pilih dulu satu-satu, no. Jadi yang terbaik bukan bagi partai-partai, tapi untuk kemaslahatan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Karena sepanjang yang saya pilih ketika Pak Jokowi, saya tadi bilang pada Pak Zul, dengan Pak JK, alhamdulillah berjalan dengan baik. Pemilu lagi, saya pilih lagi Pak Jokowi meneruskan
lalu disandingi dengan Pak Ma'ruf. Insya Allah ini kan sudah hampir berakhir, semuanya berjalan dengan baik. Jadi kalau saya milih orang itu bukan kepentingan untuk sebetulnya PDI Perjuangan saja, tapi kemaslahatan bagi kepemerintahan Republik Indonesia ini terus berjalan. Jadi kalau saya pilih Pak Ganjar itu bukan, meskipun memang saya juga bilang, awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga. Nah, untung beliaunya nurut. Nah, jadi ya begitu. Jadi harus makna itu harus dikumpulkan. Ini bukan bagi kepentingan partai atau perorangan. Ini adalah kemaslahatan bagi Republik Indonesia ini supaya seperti apa yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Cobalah adik-adik wartawan tuh baca sejarah. Kita ini merdeka tidak diberi loh. Ada negara yang katanya merdeka tapi diberi loh. Kita ini penuh dengan perjuangan lahir batin, dengan darah dan air mata. Jadi itu jangan lupa kalian yang sudah bisa menghuni sebuah Nusantara menjadi Republik Indonesia, menjadi sebuah negara merdeka berdaulat. Dan saya selalu menambahkan bebas aktif. Nah, itulah jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka, 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 merdeka. Saya heran ya, kenapa wartawan tuh ndak mau begitu ya? Kalian ini orang Indonesia apa bukan toh? Kalau apa? Diulang Bu, diulang. Alah, pentingan merdeka apa foto? Nah, merdeka, 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 merdeka. Ternyata baik, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Jadi merdeka yang terakhir itu menggoncangkan langit. Waduh, luar biasa. Baik, terima kasih Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Zulkifli Hasan. Matahari, yang kedua teman-teman pers. Jadi mataharinya ada di sini, persnya ada di sini sekarang. Jadi luar biasa ini kita. Jadi apa yang disampaikan Bung Karno di PBB ya pada tahun 60 itu terpenuhi. Ada dua kekuatan yang bisa memberikan terang, yaitu matahari dan pers. Jadi dua-duanya ada di sini. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, monggo, silakan. Ya, mohon perhatian teman-teman pers. Sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kita akan bersama-sama mengucapkan syukur bahwa pertemuan pada hari ini dapat berjalan dengan baik, silaturahim antara Partai Amanat Nasional dan PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Selanjutnya mohon dengan hormat kepada Mas Saleh Daulay untuk berkenan memimpin doa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Megawati yang saya hormati, saya banggakan, beserta seluruh jajaran pengurus PDI Perjuangan, Ibu Puan, ketua kami di DPR. Saya harus minta izin pada ketua umum saya dulu, karena saya petugas partai, saya harus mendapat izin dari ketua umum untuk baca doa. Tapi Bu Mega, tadi saya begitu masuk, saya lihat sebetulnya lebih religius orang PDI ini. Karena kalau kita lihat semua pakai peci. Jadi kalau di kampung saya biasanya yang baca doa itu yang pakai peci. Tapi nggak tahu kenapa Mas Hasto minta saya baca doa, tapi ya sebagai penghormatan untuk kami, insya Allah kita akan membacakan doa secara bersama-sama. Izin Bu Mega, saya memimpin doa dengan cara Islam, dan saya memohon pada teman-teman yang beragama lain untuk menyesuaikan sesuai dengan ajaran dan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'us samawati wal ard, ya Dzal jalali wal ikram. Ya Allah, la ilaha illa anta, nas'aluka tuhya qalbina binuri hidayatik. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, ya Allah, dengan segala kerendahan hati, izinkanlah kami bermunajat sembari berdoa dan memohon kepadamu. Ya Allah, ya Jabbar, ya Alimul Ghuyubi was Syahadah. Ya Allah yang Maha Agung, jadikanlah acara silaturahim kami ini silaturahim yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi kedua partai, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Dan jadikanlah pertemuan ini, ya Allah, pertemuan yang mendatangkan manfaat besar bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini. Allahumma yassir lana jami'a umuruna wa sahhil alaina kullu sa'bin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Perkasa, mudahkanlah segala urusan kami dan jauhkanlah kami dari segala kesulitan dan kesusahan, terutama dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2024 yang akan datang. Bukakanlah pintu kebaikan dan kemuliaan, ya Allah, bagi seluruh rakyat dan anak bangsa kami. Allahumma aftah alaina awabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqah wa abwabal quwwah wa abwabal sihhah wa abwabal salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Pemurah, bukakanlah pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan bagi kami semua, karena hanya Engkaulah ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah negeri kami ini negeri yang makmur dan sejahtera, sebagaimana yang Engkau sebut sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang dilandaskan atas cinta dan kasih sayang, dan jadikanlah pula perpisahan kami perpisahan yang membawa kebaikan bagi semua. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saleh Daulay atas doanya yang luar biasa. Dan selanjutnya buat teman-teman pers, konferensi pers. Untuk itu kepada teman-teman semuanya diberikan kesempatan untuk 3 orang perwakilan, nantinya menyebut nama dan dari media mana. Tetapi sebelumnya kepada Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, untuk mohon dapat mengawali menyampaikan keterangan pers. Kami persilahkan. Baik. Mas Hasto, terima kasih. Mbak Mega yang saya hormati, kami muliakan. Mbak Puan yang kami hormati, kami muliakan. Mas Hasto dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan, Mas Ganjar yang kami hormati, kami muliakan, juga teman-teman PAN, dan terus
teman-teman media semua, kami ucapkan, pertama tentu kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang begitu hangat, penuh kekeluargaan dari Mbak Mega, Mbak Puan dan PDI Perjuangan, dan hadir seluruh pimpinan-pimpinan dari PDI Perjuangan juga Mas Ganjar. Tentu ini suatu kehormatan bagi kami, bagi Partai Amanat Nasional. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Nah, yang kedua, kami tadi sudah sangat panjang berdiskusi, tentu terkait berbagai hal ya mengenai kebangsaan kita, dan tentu juga tujuan pokok diskusi hari ini adalah kontestasi Pilpres 2024 mendatang itu. Nah, banyak yang kami sudah diskusikan, dan saudara saya dengan Mbak Mega ini dekat. Mbak Mega itu dengan PAN ini baik sekali, sering teman-teman media mungkin nggak tahu, kami ini sering dibantu sama Mbak Mega. Dan juga Puan ini sebetulnya juga dengan kami punya ikatan ya dari daerah yang sama, jadi dekat sebetulnya juga. Nah, oleh karena itu PDI dan Perjuangan dan PAN, PDI Perjuangan PAN itu ya tidak jauh ya Mas Ganjar ya, dekat itu. Nah, oleh karena itu diskusinya juga tadi enak, penuh kekeluargaan, penuh persahabatan. Hanya memang ini kan baru pertama kali kunjungan dan pertemuan setelah COVID dua tahun yang lalu, baru pertama kali kita bertemu resmi seperti ini. Nah, oleh karena itu saudara, banyak hal yang kami tadi diskusikan dan saling pengertian, saling memahami satu dengan yang lain. Dan karena ini baru pertemuan pertama, tentu nanti kita akan diskusikan di PAN, dan kami akan melakukan pertemuan lanjutan, karena Mbak Mega juga sudah membuat tim, ada 2 tim di sini, yang dipimpin Mbak Puan, yang satu lagi dipimpin Pak Ahmad Basarah. Tentu pertemuan pertama ini kita betul-betul harapkan nanti akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan setelah nanti dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional melakukan diskusi-diskusi yang kami bahas tadi. Saya kira demikian dari saya, Mas Hasto. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan yang meriah buat Pak Zulkifli Hasan. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, waktu dan tempat kami aturkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Megawati Soekarno Putri. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jadi seperti yang telah diterangkan oleh Pak Zulkifli, ini adalah kedatangan tamu terhormat Partai Amanat Nasional, merupakan partai kedua, karena sebelumnya yang pertama datang adalah dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3, yang juga telah menyampaikan niat dan maksudnya, dan dengan resmi P3 itu sudah bersama dengan PDI Perjuangan. Dan sekarang kalau tadi dari pertemuan yang baru saja telah disampaikan oleh Ketua Umum PAN, pertemuan ini sangat aktif dan penuh dengan kebersamaan, juga hal-hal yang nantinya akan dilakukan, karena ini adalah kedatangan pertama. Tadi kami juga telah menerangkan pada beliau di PDI Perjuangan sekarang telah dibentuk 2 tim. Yang pertama, maksud saya tim untuk pemenangan. Yang pertama itu tim pemenangan adalah ketuanya Ibu Puan Maharani, juga ketua DPR, ada tim kecilnya yang juga telah ditunjuk. Lalu yang kedua adalah untuk tim
kedua, kami sebut tim kedua, yaitu untuk supaya tidak menjadi perkataan oleh Pak Basara ya. Jadi maka tim yang kedua ini, meskipun tim 1, tim 2 itu bergabung menjadi satu, tadi Mbak Puan mengingatkan saya, sebetulnya saya juga mau menyampaikan. Nah, yang kedua ini adalah mengkoordinir sukarelawan. Nah, setelah saya tentu saya pernah menjelaskan bahwa saya ini bukan senang, saya orang ikut aturan. Karena kadang ada sebuah kesan sepertinya sukarelawan itu justru yang bekerja untuk memenangkan, begitu. Nah, saya ingin mengkoreksi, tolong kalau saya ngomong begini ya dimasukkan seperti apa adanya. Karena apa? Mereka kan sukarelawan, jadi ya sukarela. Nah, karena saya ingin mencoba meluruskan supaya media pun bisa mengatakan apa yang saya katakan, tidak dengan cara memutar balik dan lain sebagainya. Ini selalu saya ingatkan karena apa? Sistem kita itu, terutama kan kita harus tahu bahwa yang penyelenggara KPU, saya hanya ingin mengingatkan kembali. Lalu pesertanya itu kan partai politik, bukan pesertanya adalah sukarelawan. Jadi ini harus sebuah hal, bukan saya bicara maunya saya, tidak. Ini peraturan yang dijalankan oleh pemerintahan Republik ini untuk seperti berjalan dengan baik, untuk bisa adanya pemilu, yaitu mengorganisir yang namanya rakyat untuk bisa nantinya memberikan pilihannya. Nah, itu tadi yang juga kami coba diskusikan, dan tentunya karena ini pertemuan pertama, tadi telah saya juga katakan silakan, tentunya mungkin dari pihak PAN ingin setelah pertemuan pertama ini akan mendiskusikan internal, sehingga dengan demikian ya saya bilang silakan, hanya nanti setelah ini akan apa namanya ini kantor DPP PAN, karena itu perintah saya waktu yang P3 itu Mbak Puan, karena dekat kan tinggal nyebrang gitu Pak. Jadi Mbak Puan dan semua tim yang telah tadi saya katakan, dan begitu juga nanti untuk bersilaturahim di kantor DPP PAN. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Ibu Ketua Umum dan juga Pak Jul. Yang mendaftar sudah sangat banyak, hanya karena waktu. Ini Pak Zulkifli ini kan beliau juga sebagai Menteri akan tugas ke Kalimantan Tengah. Sehingga yang sudah daftar saja, yang pertama Mas Niko dari Harian Kompas, kemudian yang kedua Bung Tohirin dari CNN Indonesia. Dua itu saja kami persilakan. Pak Munang, mic-nya dipersiapkan. Ya, silakan. Selamat sore, saya Niko dari Harian Kompas, Bu.
Pak Zulhas. Salam Pancasila. Ini karena hari lahir Pancasila kemarin. Tepuk tangan buat wartawan kalau gitu. Ya, ada beberapa pertanyaan Ibu Mega dan Pak Zulhas. Ini yang pertama ini kalau dilihat-lihat parpol yang ingin bekerja sama dengan PDI Perjuangan ini semakin banyak yang ikut gerbongnya. Dan kemarin sudah P3, lalu juga mungkin Hanura, dan sekarang ini PAN ini sudah berkunjung ke sini. Nah, kalau dilihat dari perjalanan historis kan Indonesia ini dibangun atas kerjasama Muhammadiyah, NU, lalu juga nasionalis dan juga sekber gitu ya. Nah, kalau dilihat dari Muhammadiyah ini sudah ada PAN. Lalu kalau dari NU secara kultural selain P3 masih ada PKB, Bu. Nah, ini agar lengkap menjadi rumah besar kebangsaan PDIP, PAN, PKB. Nah, ini apakah ini menandakan setelah bekerja sama dengan P3 dan PAN selanjutnya akan ke PKB gitu, Bu? Lalu apakah mungkin juga ke Golkar dari unsur sekbernya itu, Bu? Jadi mungkin semakin jadi besar gitu, Bu, untuk memenangkan Mas Ganjar ini gitu. Lalu yang kedua, Bu, apa sih, Bu, yang ingin dicapai dengan kerjasama politik ini, Bu? Karena apakah kerjasama ini kan sebenarnya Ibu selalu menyampaikan bahwa visi besar gitu, visi misi, tapi mungkin ada partai politik yang mencoba menyodorkan nama bargainingnya itu mungkin selalu cawapres. Apakah sebenarnya yang ingin dicapai dari PD Perjuangan itu memang seperti apa gitu, Bu, untuk kerjasama politik? Lalu untuk Mas Zulhas, ini PAN dan P3 kan sudah bergabung dengan PD Perjuangan. Nah, bagaimana nasib KIB, Pak Zulhas? Ini apakah makin nih Golkar semakin ditinggal, apakah nanti juga ditarik juga nih ke PDI Perjuangan? Lalu juga mungkin ini masih jauh, tetapi publik mungkin akan penasaran gitu, sosok-sosok bakal cawapres yang akan dipasangkan dengan Mas Ganjar. Mungkin ada update sedikit. Terima kasih banyak. X1-nya sekalian. Terima kasih Bu Mega, Bang Zulhas dan pengurus pusat dari kedua partai. Sebenarnya minta penegasan aja karena dari pernyataan yang disampaikan Bu Mega dengan Bang Zulhas tadi belum menegaskan bahwa sebenarnya apakah pertemuan ini sudah menyepakati kerjasama politik antara kedua partai atau masih ada akan komunikasi-komunikasi lanjutan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk secara khusus kepada Bu Mega, periode terakhir Pak Jokowi kan banyak partai yang bergabung gitu ya. Sebenarnya kalau dari PDIP, apakah di 2024 nanti PDIP menginginkan kerjasama partai yang besar gitu dengan partai-partai lain atau seperti apa? Terus untuk Bang Zulhas, khusus dalam beberapa kali kesempatan gitu ya, sering menyebut nama Pak Erick Thohir. Apakah dalam kesempatan ini Bang Zulhas atau PAN juga secara khusus menyebut nama Pak Erick Thohir kepada Bu Mega atau ke PDIP? Terima kasih. Ya, demikian cukup dua. Kepada Pak Jul, kami persilakan. Terima kasih Kompas dan CNN ya. Kan sama, hampir sama ya. Pertama, sekali lagi ini pertemuan pertama kami yang penuh persaudaraan, persahabatan, ya, saling pengertian. Tapi ini kan pertemuan pertama. Setelah ini, sebagaimana tiap partai politik itu ada mekanismenya. Tentu habis ini kami akan rapat, akan membahas. Nanti daerah-daerah juga kita akan undang. Nanti bagaimana selanjutnya. Habis itu Mbak Mega sudah ada tim juga kan. Nah, nanti kalau soal setelah kami rapat, tentu akan komunikasi dengan tim yang telah dibentuk oleh PDI Perjuangan. Ada dipimpin oleh Ibu Puan, dan Bu Puan punya sayap satu lagi saya dengar tadi, yaitu sayapnya mengenai relawan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengenai KIB. Kami selalu, karena ada etika yang harus kita pegang, karena kerjasama itu jadi apa tidak, itu kita tetap harus baik, harus penuh persahabatan dan persaudaraan. Oleh karena itu, saya kemari pun saya juga kasih tahu KIB. Kami kasih tahu, saya akan ketemu PDI Perjuangan, bla bla begitu ya. Nah, bagaimana keadaan KIB sekarang? Masih, walaupun dua masih sama, yang satu mimpinya sudah PDI Perjuangan gitu. Ya nanti kalau bareng-bareng ya jadi sama kan.
Tapi kalau beda ya tentu nanti baru kita ada pembicaraan final seperti apa gitu. Nah ini belum final, jadi masih ada, walaupun istilahnya yoga itu KIB koalisi, tapi mimpinya mulai agak beda-beda katanya gitu. Tapi masih ya. Nah yang ketiga bagaimana dengan Pak Erik ya, kami tidak membahas secara khusus, tetapi walaupun nggak dibahas masing-masing sudah memahami. Dan tadi Mbak Mega juga menjelaskan tentu itu kewenangan daripada nanti APD Perjuangan, saudara-saudara. Jadi itulah yang hasil menurut apa yang saya rangkum ya dengan pertanyaan tadi, mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jul. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri kami persilakan. Yang para wartawan tadi Pak Zul sudah menerangkan dari sisi PAN bahwa beliau tadi memberi stressing karena ini bertamunya itu baru satu kali, meskipun sudah ada kalau di politik itu prinsip pokok politik yang kalau dilihat tadi kesamaannya sudah sangat sama. Jadi tinggal nanti yang tadi juga ada sebuah kesepakatan bahwa karena tentu akan tertuangkan ke dalam masalah proses teknis. Saya tadi menyebutkan kalau di PDI Perjuangan itu ada satu tim yang terbagi dua, yaitu untuk pemenangan itu ketua tim Mbak Puan, ada timnya bisa nanti ditanyakan. Lalu yang kedua adalah tim mengkoordinir mereka yang ingin menjadi masuk untuk membantu PDI Perjuangan, yaitu sukarelawan. Nah dengan demikian nanti ada silaturahim dari pihak kami juga dipimpin oleh Mbak Puan, sama seperti bertamu ke P3. Jadi nanti akan ada hari kami yang berkunjung ke apa namanya rumah, bukan DPP PAN itu di mana ya? Kok saya bisa lupa? Oh iya, makanya saya pikir dari tadi saya coba ingat-ingat tempatnya di mana itu. Iya saya ingat, tapi sekarang lupa karena saya dikurung Mbak Puan gara-gara COVID, nggak boleh jalan-jalan. Iya betul. Terus nah, kalau bagi kami tadi juga sudah diterangkan secara in prinsip, kami ini bukan sombong, tetapi kami partai, saya sebagai kader dan petugas partai mendapatkan tugas untuk di dalam rangka pemilu ini memenangkan yang namanya PDI Perjuangan. Tapi saya yang mendapat penugasan itu karena kami berideologi Pancasila, maka tadi saya katakan kami selalu membuka diri kepada teman-teman dari lain partai kalau ingin bekerja sama dengan kami. Yang paling penting adalah dari in prinsip tadi, prinsip-prinsip politik yang harus sama, bahwa kita pun sesuai dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Sehingga tentunya hal seperti itulah yang akan bisa mentautkan kita sebagai sesama warga bangsa dan dari sisi juga kebangsaan kita.
Karena saya mengatakan sistem kita ini bukan parlementer. Sistem Republik Indonesia ini adalah presidensial, sehingga ya harus mengikuti aturan-aturan dari sistem tersebut. Lalu kalau yang ditanyakan lagi, tadi Kompas menanyakan apa tujuannya, ya tujuannya untuk begitu. Kita ini karena kan sudah tahu, kalau saya kan selalu ngomong ideologi Pancasila, lalu ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu cara melaksanakannya itu bergotong royong. Itu sebetulnya adalah betul-betul hakikat kita sebagai bangsa. Nah, saya maunya ya kita harus sama. Bagaimana kita akan bergabung atau bekerja sama kalau pada ide-ide atau prinsip-prinsip yang ada beda, tentu tidak akan jalan menurut saya. Situ ada aturannya semua. Jadi kalau ditanya kalau partai-partai apakah mau juga datang ke PDI Perjuangan, ya kami ya terbuka saja. Kami mana sih menutup diri, tidak ada. Ya tapi kami pada waktu sekarang ini, karena kami melihat dari kejauhan, saya bilang pada anak buah saya, berpolitik itu sebenarnya asik seperti berdansa. Tapi kalau kita berdansa, kita juga mesti melihat dansa yang paling enak itu bagaimana. Jadi saya mengamati dulu suasana politiknya bagaimana. Ternyata banyak partai itu sudah membuat berkumpul begitu. Seperti kalau PAN itu kan dengan KIB begitu. Jadi ya buat saya ya monggo saja, karena bukan apa ya, karena itu kan tidak bisa dipaksa-paksa begitu. Umpamanya saya bilang sama PAN, ayo dong ke sini, ayo dong ke sini, biar sampai capek. Kalau PAN-nya tidak mau ya tidak akan datang. Jadi ya sudah, saya bilang pada mereka, ya duduk aja lah, kita lihatlah perkembangan politik di Indonesia ini. Hanya menurut saya janganlah kita melihat pemilu itu seperti barang baru. Maksud saya tuh begini, karena ada komen-komen yang menurut saya aneh, yaitu sepertinya akan kalau ndak begini, ndak begitu, itu bisa terjadi chaos. Saya lalu berpikir, lah mereka sendiri yang mengatakan begitu, bahwa akan bisa terjadi chaos. Karena bagi kami melihat kita ini kan sudah berapa kali pemilu, dan pemilu pertama tolong diingat itu tahun 55, jadi bukan barang baru. Jadi kalau ada yang sampai mengatakan seperti itu, buat saya big question, maunya apa. Tapi bagi kami melihat, tapi kalau rakyat kan kalau dilihat dari selalu melihatnya kan survei ya, itu kan kepuasan kepada pemerintahan Pak Jokowi itu kan tinggi. Jadi artinya sangat positif menerima yang namanya perjalanan Republik ini. Nah, yang berikutnya, karena ditanya apa tujuannya. Tujuannya ya supaya Indonesia merdeka ini bisa terus berjalan dari satu generasi ke generasi yang lain, dan semakin hari semakin dapat memantapkan perjalanannya sebagai Republik Indonesia dan berkemajuan sampai pada tingkat yang Pak Jokowi kalau bilang, saya berharap kita akan bisa bukan lagi disebut sebagai negara berkembang, tetapi bisa menjadi masuk ke dalam kriteria negara maju. Kalau saya itu sudah berpikir dari lama, karena
Bung Karno berkehendaknya juga seperti itu. Tapi kan mesti usaha, niat usaha dan bekerja keras. Nah ini selalu kok nanya Toya, buat sabar aja deh. Yang urusan cawapres, loh, ya saya sudah juga bilang pada Pak Zul, karena kita ini kan berteman, datang dengan suasana sejuk. Kalau ada yang ingin diusulkan, monggo saja. Persoalannya, saya mikir terus, karena menurut saya kok banyak amat yang mau jadi cawapres. Jadi kan saya mesti pilih dulu satu-satu, no. Jadi yang terbaik bukan bagi partai-partai, tapi untuk kemaslahatan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Karena sepanjang yang saya pilih ketika Pak Jokowi, saya tadi bilang pada Pak Zul dengan Pak JK, alhamdulillah berjalan dengan baik. Pemilu lagi, saya pilih lagi Pak Jokowi meneruskan. Lalu disandingi dengan Pak Ma'ruf. Insya Allah ini kan sudah hampir berakhir, semuanya berjalan dengan baik. Jadi kalau saya milih orang itu bukan kepentingan untuk sebetulnya PDI Perjuangan saja, tapi kemaslahatan bagi kepemerintahan Republik Indonesia ini terus berjalan. Jadi kalau saya pilih Pak Ganjar itu bukan, meskipun memang saya juga bilang, awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga. Nah, untung beliaunya nurut. Nah, jadi ya begitu. Jadi harus makna itu harus dikumpulkan. Ini bukan bagi kepentingan partai atau perorangan. Ini adalah kemaslahatan bagi Republik Indonesia ini supaya seperti apa yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Cobalah adik-adik wartawan tuh baca sejarah. Kita ini merdeka tidak diberi loh. Ada negara yang katanya merdeka tapi diberi loh. Kita ini penuh dengan perjuangan lahir batin, dengan darah dan air mata. Jadi itu jangan lupa kalian yang sudah bisa menghuni sebuah Nusantara menjadi Republik Indonesia, menjadi sebuah negara merdeka berdaulat. Dan saya selalu menambahkan bebas aktif. Nah, itulah jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka, 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 merdeka. Saya heran ya, kenapa wartawan tuh ndak mau begitu ya? Kalian ini orang Indonesia apa bukan toh? Kalau apa? Diulang Bu, diulang. Alah, pentingan merdeka apa foto? Nah, merdeka, 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 merdeka. Ternyata baik, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Jadi merdeka yang terakhir itu menggoncangkan langit. Waduh, luar biasa. Baik, terima kasih Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Zulkifli Hasan. Matahari, yang kedua teman-teman pers. Jadi mataharinya ada di sini, persnya ada di sini sekarang. Jadi luar biasa ini kita. Jadi apa yang disampaikan Bung Karno di PBB ya pada tahun 60 itu terpenuhi. Ada dua kekuatan yang bisa memberikan terang, yaitu matahari dan pers. Jadi dua-duanya ada di sini. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, monggo, silakan. Ya, mohon perhatian teman-teman pers. Sebagai
insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kita akan bersama-sama mengucapkan syukur bahwa pertemuan pada hari ini dapat berjalan dengan baik, silaturahim antara Partai Amanat Nasional dan PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Selanjutnya mohon dengan hormat kepada Mas Saleh Daulay untuk berkenan memimpin doa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Megawati yang saya hormati, saya banggakan, beserta seluruh jajaran pengurus PDI Perjuangan, Ibu Puan, ketua kami di DPR. Saya harus minta izin pada ketua umum saya dulu, karena saya petugas partai, saya harus mendapat izin dari ketua umum untuk baca doa. Tapi Bu Mega, tadi saya begitu masuk, saya lihat sebetulnya lebih religius orang PDI ini. Karena kalau kita lihat semua pakai peci. Jadi kalau di kampung saya biasanya yang baca doa itu yang pakai peci. Tapi nggak tahu kenapa Mas Hasto minta saya baca doa, tapi ya sebagai penghormatan untuk kami, insya Allah kita akan membacakan doa secara bersama-sama. Izin Bu Mega, saya memimpin doa dengan cara Islam, dan saya memohon pada teman-teman yang beragama lain untuk menyesuaikan sesuai dengan ajaran dan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'us samawati wal ard, ya Dzal jalali wal ikram. Ya Allah, la ilaha illa anta, nas'aluka tuhya qalbina binuri hidayatik. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, ya Allah, dengan segala kerendahan hati, izinkanlah kami bermunajat sembari berdoa dan memohon kepadamu. Ya Allah, ya Jabbar, ya Alimul Ghuyubi was Syahadah, ya Allah yang Maha Agung, jadikanlah acara silaturahim kami ini silaturahim yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi kedua partai, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Dan jadikanlah pertemuan ini, ya Allah, pertemuan yang mendatangkan manfaat besar bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini. Allahumma yassir lana jami'a umuruna wa sahhil alaina kullu sa'bin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Perkasa, mudahkanlah segala urusan kami dan jauhkanlah kami dari segala kesulitan dan kesusahan, terutama dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2024 yang akan datang. Bukakanlah pintu kebaikan dan kemuliaan, ya Allah, bagi seluruh rakyat dan anak bangsa kami. Allahumma aftah alaina awabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqah wa abwabal quwwah wa abwabal sihhah wa abwabal salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Pemurah, bukakanlah pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan bagi kami semua, karena hanya Engkaulah ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah negeri kami ini negeri yang makmur dan sejahtera, sebagaimana yang Engkau sebut sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang dilandaskan atas cinta dan kasih sayang, dan jadikanlah pula perpisahan kami perpisahan yang membawa kebaikan bagi semua. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Saleh Daulay atas doanya yang luar biasa. Dan selanjutnya buat teman-teman pers, konferensi pers. Untuk itu kepada teman-teman semuanya diberikan kesempatan untuk 3 orang perwakilan, nantinya menyebut nama dan dari media mana, tetapi sebelumnya kepada Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, untuk mohon dapat mengawali menyampaikan keterangan pers. Kami persilahkan. Baik. Mas Hasto, terima kasih. Mbak Mega yang saya hormati, kami muliakan. Mbak Puan yang kami hormati, kami muliakan. Mas Hasto dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan, Mas Ganjar yang kami hormati, kami muliakan. Juga teman-teman PAN dan teman-teman media semua, kami ucapkan, pertama tentu kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang begitu hangat, penuh kekeluargaan dari Mbak Mega, Mbak Puan dan PD Perjuangan, dan hadir seluruh pimpinan-pimpinan dari PD Perjuangan, juga Mas Ganjar. Tentu ini suatu kehormatan bagi kami, bagi Partai Amanat Nasional. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Nah, yang kedua, kami tadi sudah sangat panjang berdiskusi, tentu terkait berbagai hal ya mengenai kebangsaan kita, dan tentu juga tujuan pokok diskusi hari ini adalah kontestasi Pilpres 2024 mendatang itu. Nah, banyak yang kami sudah diskusikan, dan saudara-saudara, saya dengan Mbak Mega ini dekat. Mbak Mega itu dengan PAN ini baik sekali, sering teman-teman media mungkin nggak tahu, kami ini sering dibantu sama Mbak Mega. Dan juga Puan ini sebetulnya juga dengan kami punya ikatan ya dari daerah yang sama, jadi dekat sebetulnya juga. Nah, oleh karena itu PD dan Perjuangan dan PAN, PD Perjuangan PAN itu ya tidak jauh ya Mas Ganjar ya, dekat itu. Nah, oleh karena itu diskusinya juga tadi enak, penuh kekeluargaan, penuh persahabatan. Hanya memang ini kan baru pertama kali kunjungan dan pertemuan setelah COVID 2 tahun yang lalu. Baru pertama kali kita bertemu resmi seperti ini. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, banyak hal yang kami tadi diskusikan dan saling pengertian, saling memahami satu dengan yang lain. Dan karena ini baru pertemuan pertama, tentu nanti kita akan diskusikan di PAN, dan kami akan melakukan pertemuan lanjutan, karena Mbak Mega juga sudah membuat tim, ada 2 tim di sini, yang dipimpin Mbak Puan, yang satu lagi dipimpin Pak Ahmad Basarah. Tentu pertemuan pertama ini kita betul-betul harapkan nanti akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan setelah nanti dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional melakukan diskusi-diskusi yang apa yang kami bahas tadi. Saya kira demikian dari saya, Mas Hasto. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan yang meriah buat Pak Zulkifli Hasan. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, waktu dan tempat kami aturkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Megawati Soekarno Putri. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jadi seperti yang telah diterangkan oleh Pak Zulkifli, ini adalah kedatangan tamu terhormat Partai Amanat Nasional, merupakan partai kedua, karena sebelumnya yang pertama datang adalah dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3,
yang juga telah menyampaikan niat dan maksudnya, dan dengan resmi P3 itu sudah bersama dengan PDI Perjuangan. Dan sekarang kalau tadi dari pertemuan yang baru saja telah disampaikan oleh Ketua Umum PAN, pertemuan ini sangat aktif dan penuh dengan kebersamaan, juga hal-hal yang nantinya akan dilakukan karena ini adalah kedatangan pertama. Tadi kami juga telah menerangkan pada beliau di PDI Perjuangan sekarang telah dibentuk 2 tim. Yang pertama, maksud saya tim untuk pemenangan. Yang pertama itu tim pemenangan adalah ketuanya Ibu Puan Maharani, juga ketua DPR, ada tim kecilnya yang juga telah ditunjuk. Lalu yang kedua adalah untuk tim kedua, kami sebut tim kedua, yaitu untuk supaya tidak menjadi perkataan oleh Pak Basara ya. Jadi maka tim yang kedua ini, meskipun tim 1, tim 2 itu bergabung menjadi satu, tadi Mbak Puan mengingatkan saya, sebetulnya saya juga mau menyampaikan. Nah, yang kedua ini adalah mengkoordinir sukarelawan. Nah, setelah saya tentu saya pernah menjelaskan bahwa saya ini bukan senang, saya orang ikut aturan. Karena kadang ada sebuah kesan sepertinya sukarelawan itu justru yang bekerja untuk memenangkan, begitu. Nah, saya ingin mengkoreksi, tolong kalau saya ngomong begini ya dimasukkan seperti apa adanya. Karena apa? Mereka kan sukarelawan, jadi ya sukarela. Nah, karena saya ingin mencoba meluruskan supaya media pun bisa mengatakan apa yang saya katakan, tidak dengan cara memutar balik dan lain sebagainya. Ini selalu saya ingatkan karena apa? Sistem kita itu, terutama kan kita harus tahu bahwa yang penyelenggara KPU, saya hanya ingin mengingatkan kembali. Lalu pesertanya itu kan partai politik, bukan pesertanya adalah sukarelawan. Jadi ini harus sebuah hal, bukan saya bicara maunya saya, tidak. Ini peraturan yang dijalankan oleh pemerintahan Republik ini untuk seperti berjalan dengan baik, untuk bisa adanya pemilu, yaitu mengorganisir yang namanya rakyat untuk bisa nantinya memberikan pilihannya. Nah, itu tadi yang juga kami coba diskusikan, dan tentunya karena ini pertemuan pertama, tadi telah saya juga katakan silakan, tentunya mungkin dari pihak PAN ingin setelah pertemuan pertama ini akan mendiskusikan internal, sehingga dengan demikian ya saya bilang silakan, hanya nanti setelah ini akan apa namanya ini
kantor DPP PAN, karena itu perintah saya. Waktu yang P3 itu Mbak Puan, karena dekat kan, tinggal nyebrang gitu Pak. Jadi Mbak Puan dan semua tim yang telah tadi saya katakan, dan begitu juga nanti untuk bersilaturahim di kantor DPP PAN. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Ibu Ketua Umum dan juga Pak Jul. Yang mendaftar sudah sangat banyak, hanya karena waktu. Ini Pak Zulkifli ini kan beliau juga sebagai Menteri akan tugas ke Kalimantan Tengah. Sehingga yang sudah daftar saja, yang pertama Mas Niko dari Harian Kompas, kemudian yang kedua Bung Tohirin dari CNN Indonesia. Dua itu saja kami persilakan. Pak Munang, mic-nya dipersiapkan. Sudah, silakan. Selamat sore, saya Niko dari Harian Kompas, Bu, Pak Zulhas. Salam Pancasila. Ini karena hari lahir Pancasila kemarin. Tepuk tangan buat wartawan kalau gitu. Ya, ada beberapa pertanyaan Ibu Mega dan Pak Zulhas. Ini yang pertama ini kalau dilihat-lihat parpol yang ingin bekerja sama dengan PD Perjuangan ini semakin banyak yang ikut gerbongnya. Dan kemarin sudah P3, lalu juga mungkin Hanura, dan sekarang ini PAN ini sudah berkunjung ke sini. Nah, kalau dilihat dari perjalanan historis kan Indonesia ini dibangun atas kerjasama Muhammadiyah, NU, lalu juga nasionalis dan juga sekber gitu ya. Nah, kalau dilihat dari Muhammadiyah ini sudah ada PAN. Lalu kalau dari NU secara kultural selain P3 masih ada PKB, Bu. Nah, ini agar lengkap menjadi rumah besar kebangsaan PDIP, PAN, PKB. Nah, ini apakah ini menandakan setelah bekerja sama dengan P3 dan PAN selanjutnya akan ke PKB gitu, Bu? Lalu apakah mungkin juga ke Golkar dari unsur sekbernya itu, Bu? Jadi mungkin semakin jadi besar gitu, Bu, untuk memenangkan Mas Ganjar ini gitu. Lalu yang kedua, Bu, apa sih, Bu, yang ingin dicapai dengan kerjasama politik ini, Bu? Karena apakah kerjasama ini kan sebenarnya Ibu selalu menyampaikan bahwa visi besar gitu, visi misi, tapi mungkin ada partai politik yang mencoba menyodorkan nama bargainingnya itu mungkin selalu cawapres. Apakah sebenarnya yang ingin dicapai dari PD Perjuangan itu memang seperti apa gitu, Bu, untuk kerjasama politik? Lalu untuk Mas Zulhas, ini PAN dan P3 kan sudah bergabung dengan PD Perjuangan. Nah, bagaimana nasib KIB, Pak Zulhas? Ini apakah makin nih Golkar semakin ditinggal, apakah nanti juga ditarik juga nih ke PD Perjuangan? Lalu juga mungkin ini masih jauh, tetapi publik mungkin akan penasaran gitu, sosok-sosok bakal cawapres yang akan dipasangkan dengan Mas Ganjar. Mungkin ada update sedikit. Terima kasih banyak. Satunya sekalian. Terima kasih Bu Mega, Bang Zulhas dan pengurus pusat dari kedua partai. Sebenarnya minta penegasan aja karena dari pernyataan yang disampaikan Bu Mega dengan Bang Zulhas tadi belum menegaskan bahwa sebenarnya apakah pertemuan ini sudah menyepakati kerjasama politik antara kedua partai atau masih ada akan komunikasi-komunikasi lanjutan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk secara khusus kepada Bu Mega, periode terakhir Pak Jokowi kan banyak partai yang bergabung gitu ya. Sebenarnya kalau dari PDIP, apakah di 2024 nanti PDIP menginginkan kerjasama partai yang besar gitu dengan partai-partai lain atau seperti apa? Terus untuk Bang Zulhas, khusus dalam beberapa kali kesempatan gitu ya, sering menyebut nama Pak Erick Thohir. Apakah dalam kesempatan ini Bang Zulhas atau PAN juga secara khusus menyebut nama Pak Erick Thohir kepada Bu Mega atau ke PDIP? Terima kasih. Ya, demikian cukup dua. Kepada Pak Jul kami persilakan. Terima kasih Kompas dan CNN ya. Kan sama, hampir sama ya. Pertama sekali lagi ini pertemuan pertama kami yang penuh persaudaraan, persahabatan, ya, saling pengertian. Tapi ini kan pertemuan pertama. Setelah ini, sebagaimana tiap partai politik itu ada mekanismenya.
Tentu habis ini kami akan rapat, akan membahas, nanti daerah-daerah juga kita akan undang, nanti bagaimana selanjutnya. Habis itu Mbak Mega sudah ada tim juga kan. Nah nanti kalau soal setelah kami rapat, tentu akan komunikasi dengan tim yang telah dibentuk oleh APD Perjuangan. Ada dipimpin oleh Ibu Puan, dan Bu Puan punya sayap satu lagi saya dengar tadi, yaitu sayapnya mengenai relawan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengenai KIB. Kami selalu, karena ada etika yang harus kita pegang, karena kerjasama itu jadi apa tidak, itu kita tetap harus baik, harus penuh persahabatan dan persaudaraan. Oleh karena itu saya kemari pun saya juga kasih tahu KIB. Kami kasih tahu saya akan ketemu PD Perjuangan, bla bla begitu ya. Nah, bagaimana keadaan KIB sekarang? Masih, walaupun dua masih sama, yang satu mimpinya sudah PD Perjuangan gitu. Ya nanti kalau bareng-bareng ya jadi sama kan. Tapi kalau beda ya tentu nanti baru kita ada pembicaraan final seperti apa gitu. Nah ini belum final, jadi masih ada, walaupun istilahnya yoga itu KIB koalisi, tapi mimpinya mulai agak beda-beda katanya gitu. Tapi masih ya. Nah yang ketiga, bagaimana dengan Pak Erik ya, kami tidak membahas secara khusus, tetapi walaupun nggak dibahas, masing-masing sudah memahami. Dan tadi Mbak Mega juga menjelaskan, tentu itu kewenangan daripada nanti APD Perjuangan, saudara-saudara. Jadi itulah yang hasil menurut apa yang saya rangkum ya, dengan pertanyaan tadi, mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jul. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri kami persilakan. Para wartawan, tadi Pak Zul sudah menerangkan dari sisi PAN bahwa beliau tadi memberi stressing karena ini bertamunya itu baru satu kali, meskipun sudah ada kalau di politik itu prinsip pokok politik yang kalau dilihat tadi kesamaannya sudah sangat sama. Jadi tinggal nanti yang tadi juga ada sebuah kesepakatan bahwa karena tentu akan tertuangkan ke dalam masalah proses teknis. Saya tadi menyebutkan kalau di PDI Perjuangan itu ada satu tim yang terbagi dua, yaitu untuk pemenangan itu ketua tim Mbak Puan, ada timnya bisa nanti ditanyakan. Lalu yang kedua adalah tim mengkoordinir mereka yang ingin menjadi masuk untuk membantu PDI Perjuangan, yaitu sukarelawan. Nah dengan demikian nanti ada silaturahim dari pihak kami juga dipimpin oleh Mbak Puan, sama seperti bertamu ke P3. Jadi nanti akan ada hari kami yang berkunjung ke apa namanya rumah, bukan DPP PAN. Itu di mana ya? Kok saya bisa lupa? Oh iya, makanya saya pikir dari tadi saya coba ingat-ingat tempatnya di mana itu. Iya saya ingat, tapi sekarang lupa karena saya dikurung Mbak Puan gara-gara COVID, tidak boleh jalan-jalan. Iya betul. Terus nah, kalau bagi kami tadi juga sudah diterangkan secara in prinsip
kami ini bukan sombong, tetapi kami partai, saya sebagai kader dan petugas partai mendapatkan tugas untuk di dalam rangka pemilu ini memenangkan yang namanya PDI Perjuangan. Tapi saya yang mendapat penugasan itu karena kami berideologi Pancasila, maka tadi saya katakan kami selalu membuka diri kepada teman-teman dari lain partai kalau ingin bekerja sama dengan kami. Yang paling penting adalah dari prinsip tadi, prinsip-prinsip politik yang harus sama, bahwa kita pun sesuai dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Sehingga tentunya hal seperti itulah yang akan bisa mentautkan kita sebagai sesama warga bangsa dan dari sisi juga kebangsaan kita. Karena saya mengatakan sistem kita ini bukan parlementer. Sistem Republik Indonesia ini adalah presidensial, sehingga ya harus mengikuti aturan-aturan dari sistem tersebut. Lalu kalau yang ditanyakan lagi, tadi Kompas menanyakan apa tujuannya, ya tujuannya untuk begitu. Kita ini karena kan sudah tahu, kalau saya kan selalu ngomong ideologi Pancasila, lalu ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu cara melaksanakannya itu bergotong royong. Itu sebetulnya adalah betul-betul hakikat kita sebagai bangsa. Nah, saya maunya ya kita harus sama. Bagaimana kita akan bergabung atau bekerja sama kalau pada ide-ide atau prinsip-prinsip yang ada beda, tentu tidak akan jalan menurut saya. Situ ada aturannya semua. Jadi kalau ditanya kalau partai-partai apakah mau juga datang ke PDI Perjuangan, ya kami ya terbuka saja. Kami mana sih menutup diri, tidak ada. Ya tapi kami pada waktu sekarang ini karena kami melihat dari kejauhan, saya bilang pada anak buah saya, berpolitik itu sebenarnya asik seperti berdansa. Tapi kalau kita berdansa, kita juga mesti melihat dansa yang paling enak itu bagaimana. Jadi saya mengamati dulu suasana politiknya bagaimana. Ternyata banyak partai itu sudah membuat berkumpul begitu. Seperti kalau PAN itu kan dengan KIB begitu. Jadi ya buat saya ya monggo saja, karena bukan apa ya, karena itu kan tidak bisa dipaksa-paksa begitu. Umpamanya saya bilang sama PAN, ayo dong ke sini, ayo dong ke sini, biar sampai capek. Kalau PAN-nya tidak mau ya tidak akan datang. Jadi ya sudah, saya bilang pada mereka, ya duduk aja lah, kita lihatlah perkembangan politik di Indonesia ini. Hanya menurut saya janganlah kita melihat pemilu itu seperti barang baru. Maksud saya tuh begini, karena ada komen-komen yang menurut saya aneh, yaitu sepertinya akan kalau ndak begini, ndak begitu, itu bisa terjadi chaos. Saya lalu berpikir, lah mereka sendiri yang mengatakan begitu, bahwa akan bisa terjadi chaos. Karena bagi kami melihat kita ini kan sudah berapa kali pemilu, dan pemilu pertama tolong diingat itu tahun 55. Jadi bukan barang baru. Jadi
kalau ada yang sampai mengatakan seperti itu, buat saya big question, maunya apa? Tapi bagi kami melihat, tapi kalau rakyat kan kalau dilihat dari selalu melihatnya kan survei ya, itu kan kepuasan kepada pemerintahan Pak Jokowi itu kan tinggi. Jadi artinya sangat positif menerima yang namanya perjalanan Republik ini. Nah, yang berikutnya karena ditanya apa tujuannya. Tujuannya ya supaya Indonesia merdeka ini bisa terus berjalan dari satu generasi ke generasi yang lain, dan semakin hari semakin dapat memantapkan perjalanannya sebagai Republik Indonesia dan berkemajuan sampai pada tingkat yang Pak Jokowi kalau bilang saya berharap kita akan bisa bukan lagi disebut sebagai negara berkembang, tetapi bisa menjadi masuk ke dalam kriteria negara maju. Kalau saya itu sudah berpikir dari lama, karena Bung Karno berkehendaknya juga seperti itu. Tapi kan mesti usaha, niat usaha dan bekerja keras. Nah ini selalu kok nanya Toya, buat sabar aja deh yang urusan cawapres. Loh, ya saya sudah juga bilang pada Pak Zul, karena kita ini kan berteman, datang dengan suasana sejuk. Kalau ada yang ingin diusulkan monggo saja. Persoalannya saya mikir terus, karena menurut saya kok banyak amat yang mau jadi cawapres. Jadi kan saya mesti pilih dulu satu-satu Jadi yang terbaik bukan bagi partai-partai, tapi untuk kemaslahatan bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Karena sepanjang yang saya pilih ketika Pak Jokowi, saya tadi bilang pada Pak Zul dengan Pak JK, alhamdulillah berjalan dengan baik. Pemilu lagi, saya pilih lagi Pak Jokowi meneruskan. Lalu disandingi dengan Pak Ma'ruf. Insya Allah ini kan sudah hampir berakhir, semuanya berjalan dengan baik. Jadi kalau saya milih orang itu bukan kepentingan untuk sebetulnya PDI Perjuangan saja, tapi kemaslahatan bagi kepemerintahan Republik Indonesia ini terus berjalan. Jadi kalau saya pilih Pak Ganjar itu bukan, meskipun memang saya juga bilang, awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga. Nah, untung beliaunya nurut. Nah, jadi ya begitu. Jadi harus makna itu harus dikumpulkan. Ini bukan bagi kepentingan partai atau perorangan. Ini adalah kemaslahatan bagi Republik Indonesia ini supaya seperti apa yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Cobalah adik-adik wartawan tuh baca sejarah. Kita ini merdeka tidak diberi loh. Ada negara yang katanya merdeka tapi diberi loh. Kita ini penuh dengan perjuangan lahir batin, dengan darah dan air mata. Jadi itu jangan lupa kalian yang sudah bisa menghuni sebuah Nusantara menjadi Republik Indonesia, menjadi sebuah negara merdeka berdaulat. Dan saya selalu menambahkan bebas aktif. Nah, itulah jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka, 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 merdeka. Saya heran ya, kenapa wartawan tuh ndak mau begitu ya? Kalian ini orang Indonesia apa bukan toh? Kalau apa? Diulang Bu, diulang. Alah,
pentingan merdeka apa foto? Nah, merdeka! 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 Ternyata Baik, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Jadi merdeka yang terakhir itu menggoncangkan langit. Waduh, luar biasa. Baik, terima kasih Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Zulkifli Hasan. Matahari, yang kedua teman-teman pers. Jadi mataharinya ada di sini, persnya ada di sini sekarang. Jadi luar biasa ini kita. Jadi apa yang disampaikan Bung Karno di PBB ya pada tahun 60 itu terpenuhi. Ada dua kekuatan yang bisa memberikan terang, yaitu matahari dan pers. Jadi dua-duanya ada di sini. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, monggo, silakan. Ya, mohon perhatian teman-teman pers. Sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kita akan bersama-sama mengucapkan syukur bahwa pertemuan pada hari ini dapat berjalan dengan baik, silaturahim antara Partai Amanat Nasional dan PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Selanjutnya mohon dengan hormat kepada Mas Saleh Daulay untuk berkenan memimpin doa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Megawati yang saya hormati, saya banggakan, beserta seluruh jajaran pengurus PDI Perjuangan, Ibu Puan, ketua kami di DPR. Saya harus minta izin pada ketua umum saya dulu, karena saya petugas partai, saya harus mendapat izin dari ketua umum untuk baca doa. Tapi Bu Mega, tadi saya begitu masuk, saya lihat sebetulnya lebih religius orang PDI ini. Karena kalau kita lihat semua pakai peci. Jadi kalau di kampung saya biasanya yang baca doa itu yang pakai peci. Tapi nggak tahu kenapa Mas Hasto minta saya baca doa, tapi ya sebagai penghormatan untuk kami, insya Allah kita akan membacakan doa secara bersama-sama. Izin Bu Mega, saya memimpin doa dengan cara Islam, dan saya memohon pada teman-teman yang beragama lain untuk menyesuaikan sesuai dengan ajaran dan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'us samawati wal ard, ya Dzal jalali wal ikram. Ya Allah, la ilaha illa anta, nas'aluka tuhya qalbina binuri hidayatik. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, ya Allah, dengan segala kerendahan hati, izinkanlah kami bermunajat sembari berdoa dan memohon kepadamu. Ya Allah, ya Jabbar, ya Alimul Ghuyubi was Sahadah, ya Allah yang Maha Agung, jadikanlah acara silaturahim kami ini silaturahim yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi kedua partai, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Dan jadikanlah pertemuan ini, ya Allah, pertemuan yang mendatangkan manfaat besar bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini. Allahumma yassir lana jami'a umuruna wa sahhil alaina kullu sa'bin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Perkasa, mudahkanlah segala urusan kami dan jauhkanlah kami dari segala kesulitan dan kesusahan, terutama dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2024 yang akan datang. Bukakanlah pintu kebaikan dan kemuliaan, ya Allah, bagi seluruh rakyat dan anak bangsa kami. Allahumma aftah alaina awabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqah wa abwabal quwwah wa abwabal sihhah wa abwabal salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Pemurah, bukakanlah pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki,
pintu kesehatan, pintu keselamatan bagi kami semua. Karena hanya Engkaulah ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah negeri kami ini negeri yang makmur dan sejahtera, sebagaimana yang Engkau sebut sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang dilandaskan atas cinta dan kasih sayang, dan jadikanlah pula perpisahan kami perpisahan yang membawa kebaikan bagi semua. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saleh Daulay atas doanya yang luar biasa. Dan selanjutnya buat teman-teman pers, konferensi pers. Untuk itu kepada teman-teman semuanya diberikan kesempatan untuk 3 orang perwakilan, nantinya menyebut nama dan dari media mana. Tetapi sebelumnya kepada Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, untuk mohon dapat mengawali menyampaikan keterangan pers. Kami persilahkan. Baik. Mas Hasto, terima kasih. Mbak Mega yang saya hormati, kami muliakan. Mbak Puan yang kami hormati, kami muliakan. Mas Hasto dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan, Mas Ganjar yang kami hormati, kami muliakan. Juga teman-teman PAN dan teman-teman media semua, kami ucapkan, pertama tentu kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang begitu hangat, penuh kekeluargaan dari Mbak Mega, Mbak Puan dan PD Perjuangan, dan hadir seluruh pimpinan-pimpinan dari PD Perjuangan, juga Mas Ganjar. Tentu ini suatu kehormatan bagi kami, bagi Partai Amanat Nasional. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Nah, yang kedua, kami tadi sudah sangat panjang berdiskusi, tentu terkait berbagai hal ya mengenai kebangsaan kita, dan tentu juga tujuan pokok diskusi hari ini adalah kontestasi Pilpres 2024 mendatang itu. Nah, banyak yang kami sudah diskusikan, dan saudara saya dengan Mbak Mega ini dekat. Mbak Mega itu dengan PAN ini baik sekali, sering teman-teman media mungkin nggak tahu, kami ini sering dibantu sama Mbak Mega. Dan juga Puan ini sebetulnya juga dengan kami punya ikatan ya dari daerah yang sama, jadi dekat sebetulnya juga. Nah, oleh karena itu PD dan Perjuangan dan PAN, PD Perjuangan PAN itu ya tidak jauh ya Mas Ganjar ya, dekat gitu. Nah, oleh karena itu diskusinya juga tadi enak, penuh kekeluargaan, penuh persahabatan. Hanya memang ini kan baru pertama kali kunjungan dan pertemuan setelah COVID 2 tahun yang lalu. Baru pertama kali kita bertemu resmi seperti ini. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, banyak hal yang kami tadi diskusikan dan saling pengertian, saling memahami satu dengan yang lain. Dan karena ini baru pertemuan pertama, tentu nanti kita akan diskusikan di PAN, dan kami akan melakukan pertemuan lanjutan, karena Mbak Mega juga sudah membuat tim, ada 2 tim di sini, yang dipimpin Mbak Puan, yang satu lagi dipimpin Pak Ahmad Basarah. Tentu pertemuan pertama ini kita betul-betul harapkan nanti akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan setelah nanti dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional melakukan diskusi-diskusi
apa yang kami bahas tadi. Saya kira demikian dari saya, Mas Hasto. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan yang meriah buat Pak Zulkifli Hasan. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, waktu dan tempat kami aturkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Megawati Soekarno Putri. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jadi seperti yang telah diterangkan oleh Pak Zulkifli, ini adalah kedatangan tamu terhormat Partai Amanat Nasional, merupakan partai kedua, karena sebelumnya yang pertama datang adalah dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang juga telah menyampaikan niat dan maksudnya, dan dengan resmi P3 itu sudah bersama dengan PDI Perjuangan. Dan sekarang kalau tadi dari pertemuan yang baru saja telah disampaikan oleh Ketua Umum PAN, pertemuan ini sangat aktif dan penuh dengan kebersamaan, juga hal-hal yang nantinya akan dilakukan, karena ini adalah kedatangan pertama. Tadi kami juga telah menerangkan pada beliau, di PDI Perjuangan sekarang telah dibentuk 2 tim. Yang pertama, maksud saya tim untuk pemenangan. Yang pertama itu tim pemenangan adalah ketuanya Ibu Puan Maharani, juga ketua DPR, ada tim kecilnya yang juga telah ditunjuk. Lalu yang kedua adalah untuk tim kedua, kami sebut tim kedua, yaitu untuk supaya tidak menjadi perkataan oleh Pak Basara ya. Jadi maka tim yang kedua ini, meskipun tim 1, tim 2 itu bergabung menjadi satu, tadi Mbak Puan mengingatkan saya, sebetulnya saya juga mau menyampaikan. Nah, yang kedua ini adalah mengkoordinir sukarelawan. Nah, setelah saya tentu saya pernah menjelaskan bahwa saya ini bukan senang, saya orang ikut aturan. Karena kadang ada sebuah kesan sepertinya sukarelawan itu justru yang bekerja untuk memenangkan, begitu. Nah, saya ingin mengkoreksi, tolong kalau saya ngomong begini ya dimasukkan seperti apa adanya. Karena apa? Mereka kan sukarelawan, jadi ya sukarela. Nah, karena saya ingin mencoba meluruskan supaya media pun bisa mengatakan apa yang saya katakan, tidak dengan cara memutar balik dan lain sebagainya. Ini selalu saya ingatkan, karena apa? Sistem kita itu, terutama kan kita harus tahu bahwa yang penyelenggara KPU, saya hanya ingin mengingatkan kembali. Lalu pesertanya itu kan partai politik, bukan pesertanya adalah sukarelawan.
Jadi ini harus sebuah hal, bukan saya bicara maunya saya, tidak. Ini peraturan yang dijalankan oleh pemerintahan Republik ini untuk seperti berjalan dengan baik, untuk bisa adanya pemilu, yaitu mengorganisir yang namanya rakyat untuk bisa nantinya memberikan pilihannya. Nah, itu tadi yang juga kami coba diskusikan, dan tentunya karena ini pertemuan pertama, tadi telah saya juga katakan silakan, tentunya mungkin dari pihak PAN ingin setelah pertemuan pertama ini akan mendiskusikan internal, sehingga dengan demikian ya saya bilang silakan, hanya nanti setelah ini akan apa namanya ini kantor DPP PAN, karena itu perintah saya waktu yang P3 itu Mbak Puan, karena dekat kan tinggal nyebrang gitu Pak. Jadi Mbak Puan dan semua tim yang telah tadi saya katakan, dan begitu juga nanti untuk bersilaturahim di kantor DPP PAN. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Ibu Ketua Umum dan juga Pak Jul. Yang mendaftar sudah sangat banyak, hanya karena waktu. Ini Pak Zulkifli ini kan beliau juga sebagai Menteri akan tugas ke Kalimantan Tengah. Sehingga yang sudah daftar saja, yang pertama Mas Niko dari Harian Kompas, kemudian yang kedua Bung Tohirin dari CNN Indonesia. Dua itu saja kami persilahkan. Pak Munang, mic-nya dipersiapkan. Sudah, silakan. Selamat sore, saya Niko dari Harian Kompas, Bu, Pak Zulhas. Salam Pancasila. Ini karena hari lahir Pancasila kemarin. Tepuk tangan buat wartawan kalau gitu. Ya, ada beberapa pertanyaan Ibu Mega dan Pak Zulhas. Ini yang pertama ini kalau dilihat-lihat parpol yang ingin bekerja sama dengan PD Perjuangan ini semakin banyak yang ikut gerbongnya. Dan kemarin sudah P3, lalu juga mungkin Hanura, dan sekarang ini PAN ini sudah berkunjung ke sini. Nah, kalau dilihat dari perjalanan historis kan Indonesia ini dibangun atas kerjasama Muhammadiyah, NU, lalu juga nasionalis dan juga sekber gitu ya. Nah, kalau dilihat dari Muhammadiyah ini sudah ada PAN. Lalu kalau dari NU secara kultural selain P3 masih ada PKB, Bu. Nah, ini agar lengkap menjadi rumah besar kebangsaan PDIP, PAN, PKB. Nah, ini apakah ini menandakan setelah bekerja sama dengan P3 dan PAN selanjutnya akan ke PKB gitu, Bu? Lalu apakah mungkin juga ke Golkar dari unsur sekbernya itu, Bu? Jadi mungkin semakin jadi besar gitu, Bu, untuk memenangkan Mas Ganjar ini gitu. Lalu yang kedua, Bu, apa sih, Bu, yang ingin dicapai dengan kerjasama politik ini, Bu? Karena apakah kerjasama ini kan sebenarnya Ibu selalu menyampaikan bahwa visi besar gitu, visi misi, tapi mungkin ada partai politik yang mencoba menyodorkan nama bargainingnya itu mungkin selalu cawapres. Apakah sebenarnya yang ingin dicapai dari PD Perjuangan itu memang seperti apa gitu, Bu, untuk kerjasama politik? Lalu untuk Mas Zulhas, ini PAN dan P3 kan sudah bergabung dengan PD Perjuangan. Nah, bagaimana nasib KIB, Pak Zulhas? Ini apakah makin nih Golkar semakin ditinggal, apakah nanti juga ditarik juga nih ke PD Perjuangan? Lalu juga mungkin ini masih jauh, tetapi publik mungkin akan penasaran gitu, sosok-sosok bakal cawapres yang akan dipasangkan dengan Mas Ganjar. Mungkin ada update sedikit. Terima kasih banyak. X1-nya sekalian. Terima kasih Bu Mega, Bang Zulhas dan pengurus pusat dari kedua partai. Sebenarnya minta penegasan aja karena dari pernyataan yang disampaikan Bu Mega dengan Bang Zulhas tadi belum menegaskan bahwa sebenarnya apakah pertemuan ini sudah menyepakati kerjasama politik
antara kedua partai atau masih ada akan komunikasi-komunikasi lanjutan? Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk secara khusus kepada Bu Mega, periode terakhir Pak Jokowi kan banyak partai yang bergabung gitu ya. Sebenarnya kalau dari PDIP, apakah di 2024 nanti PDIP menginginkan kerjasama partai yang besar gitu dengan partai-partai lain atau seperti apa? Terus untuk Bang Zulhas, khusus dalam beberapa kali kesempatan gitu ya, sering menyebut nama Pak Erick Thohir. Apakah dalam kesempatan ini Bang Zulhas atau PAN juga secara khusus menyebut nama Pak Erick Thohir kepada Bu Mega atau ke PDIP? Terima kasih. Ya, demikian cukup dua. Kepada Pak Jul, kami persilakan. Terima kasih Kompas dan CNN ya. Kan sama, hampir sama ya. Pertama sekali lagi, ini pertemuan pertama kami yang penuh persaudaraan, persahabatan, ya, saling pengertian. Tapi ini kan pertemuan pertama. Setelah ini, sebagaimana tiap partai politik itu ada mekanismenya. Tentu habis ini kami akan rapat, akan membahas. Nanti daerah-daerah juga kita akan undang. Nanti bagaimana selanjutnya. Habis itu Mbak Mega sudah ada tim juga kan. Nah nanti kalau soal setelah kami rapat, tentu akan komunikasi dengan tim yang telah dibentuk oleh PDI Perjuangan. Ada dipimpin oleh Ibu Puan dan Bu Puan punya sayap satu lagi saya dengar tadi, yaitu sayapnya mengenai relawan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengenai KIB. Kami selalu, karena ada etika yang harus kita pegang, karena kerjasama itu jadi apa tidak, itu kita tetap harus baik, harus penuh persahabatan dan persaudaraan. Oleh karena itu, saya kemari pun saya juga kasih tahu KIB. Kami kasih tahu, saya akan ketemu PDI Perjuangan, bla bla begitu ya. Nah, bagaimana keadaan KIB sekarang? Masih, walaupun dua masih sama, yang satu mimpinya sudah PDI Perjuangan gitu. Ya nanti kalau bareng-bareng ya jadi sama kan. Tapi kalau beda ya tentu nanti baru kita ada pembicaraan final seperti apa gitu. Nah, ini belum final. Jadi masih ada, walaupun istilahnya yoga itu KIB koalisi, tapi mimpinya mulai agak beda-beda katanya gitu. Tapi masih ya. Nah, yang ketiga bagaimana dengan Pak Erick ya. Kami tidak membahas secara khusus, tetapi walaupun nggak dibahas, masing-masing sudah memahami. Dan tadi Mbak Mega juga menjelaskan, tentu itu kewenangan daripada nanti PDI Perjuangan, saudara-saudara. Jadi itulah yang hasil menurut apa yang saya rangkum ya, dengan pertanyaan tadi, mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jul. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, kami persilakan. Yang para wartawan tadi Pak Zul sudah menerangkan dari sisi PAN bahwa beliau tadi memberi stressing karena ini bertamunya itu baru satu kali, meskipun sudah ada kalau di politik itu prinsip pokok politik yang kalau dilihat tadi kesamaannya sudah sangat sama. Jadi tinggal nanti yang tadi juga ada sebuah kesepakatan bahwa karena tentu akan tertuangkan ke dalam masalah proses teknis. Saya tadi menyebutkan kalau di PDI Perjuangan itu ada satu tim yang terbagi dua, yaitu untuk pemenangan itu ketua tim Mbak Puan, ada timnya bisa nanti ditanyakan. Lalu yang kedua adalah tim mengkoordinir mereka yang ingin masuk
untuk membantu PDI Perjuangan, yaitu sukarelawan. Nah, dengan demikian nanti ada silaturahim dari pihak kami juga dipimpin oleh Mbak Puan, sama seperti bertamu ke P3. Jadi nanti akan ada hari kami yang berkunjung ke apa namanya, rumah, bukan DPP PAN. Itu di mana ya? Kok saya bisa lupa? Oh iya, makanya saya pikir dari tadi saya coba ingat-ingat tempatnya di mana itu. Iya, saya ingat tapi sekarang lupa karena saya dikurung Mbak Puan gara-gara COVID, tidak boleh jalan-jalan. Iya betul. Terus kalau bagi kami tadi juga sudah diterangkan secara in prinsip, kami ini bukan sombong, tetapi kami partai, saya sebagai kader dan petugas partai mendapatkan tugas untuk di dalam rangka pemilu ini memenangkan yang namanya PDI Perjuangan. Tapi saya yang mendapat penugasan itu karena kami berideologi Pancasila, maka tadi saya katakan kami selalu membuka diri kepada teman-teman dari lain partai kalau ingin bekerja sama dengan kami. Yang paling penting adalah dari in prinsip tadi, prinsip-prinsip politik yang harus sama, bahwa kita pun sesuai dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Sehingga tentunya hal seperti itulah yang akan bisa mentautkan kita sebagai sesama warga bangsa dan dari sisi juga kebangsaan kita. Karena saya mengatakan sistem kita ini bukan parlementer. Sistem Republik Indonesia ini adalah presidensial, sehingga ya harus mengikuti aturan-aturan dari sistem tersebut. Lalu kalau yang ditanyakan lagi, tadi Kompas menanyakan apa tujuannya, ya tujuannya untuk begitu. Kita ini karena kan sudah tahu, kalau saya kan selalu ngomong ideologi Pancasila, lalu ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu cara melaksanakannya itu bergotong royong. Itu sebetulnya adalah betul-betul hakikat kita sebagai bangsa. Nah, saya maunya ya kita harus sama. Bagaimana kita akan bergabung atau bekerja sama kalau pada ide-ide atau prinsip-prinsip yang ada beda, tentu tidak akan jalan menurut saya. Situ ada aturannya semua. Jadi kalau ditanya kalau partai-partai apakah mau juga datang ke PDI Perjuangan, ya kami ya terbuka saja. Kami mana sih menutup diri, tidak ada. Ya tapi kami pada waktu sekarang ini, karena kami melihat dari kejauhan, saya bilang pada anak buah saya, berpolitik itu sebenarnya asik seperti berdansa. Tapi kalau kita berdansa, kita juga mesti melihat dansa yang paling enak itu bagaimana. Jadi saya mengamati dulu suasana politiknya bagaimana. Ternyata banyak partai itu sudah membuat berkumpul begitu. Seperti kalau PAN itu kan dengan KIB begitu. Jadi ya
buat saya ya monggo saja, karena bukan apa ya, karena itu kan tidak bisa dipaksa-paksa begitu. Umpamanya saya bilang sama PAN, ayo dong ke sini, biar sampai capek, kalau PAN-nya tidak mau ya tidak akan datang. Jadi ya sudah, saya bilang pada mereka, ya duduk aja lah, kita lihatlah perkembangan politik di Indonesia ini. Hanya menurut saya, janganlah kita melihat pemilu itu seperti barang baru. Maksud saya tuh begini, karena ada komen-komen yang menurut saya aneh, yaitu sepertinya akan kalau ndak begini, ndak begitu, itu bisa terjadi chaos. Saya lalu berpikir, nah, mereka sendiri yang mengatakan begitu, bahwa akan bisa terjadi chaos. Karena bagi kami melihat kita ini kan sudah berapa kali pemilu, dan pemilu pertama tolong diingat itu tahun 55, jadi bukan barang baru. Jadi kalau ada yang sampai mengatakan seperti itu, buat saya big question, maunya apa. Tapi bagi kami melihat, tapi kalau rakyat kan kalau dilihat dari selalu melihatnya kan survei ya, itu kan kepuasan kepada pemerintahan Pak Jokowi itu kan tinggi. Jadi artinya sangat positif menerima yang namanya perjalanan Republik ini. Nah, yang berikutnya, karena ditanya apa tujuannya, tujuannya ya supaya Indonesia merdeka ini bisa terus berjalan dari satu generasi ke generasi yang lain, dan semakin hari semakin dapat memantapkan perjalanannya sebagai Republik Indonesia dan berkemajuan sampai pada tingkat yang Pak Jokowi kalau bilang, saya berharap kita akan bisa bukan lagi disebut sebagai negara berkembang, tetapi bisa menjadi masuk ke dalam kriteria negara maju. Kalau saya itu sudah berpikir dari lama, karena Bung Karno berkehendaknya juga seperti itu. Tapi kan mesti usaha, niat usaha dan bekerja keras. Nah ini selalu kok nanya, Toya, buat sabar aja deh, yang urusan cawapres. Loh, ya saya sudah juga bilang pada Pak Zul, karena kita ini kan berteman, datang dengan suasana sejuk. Kalau ada yang ingin diusulkan, monggo saja. Persoalannya, saya mikir terus, karena menurut saya kok banyak amat yang mau jadi cawapres. Jadi kan saya mesti pilih dulu satu-satu, no. Jadi yang terbaik bukan bagi partai-partai, tapi untuk kemaslahatan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Karena sepanjang yang saya pilih ketika Pak Jokowi, saya tadi bilang pada Pak Zul, dengan Pak JK, alhamdulillah berjalan dengan baik. Pemilu lagi, saya pilih lagi Pak Jokowi meneruskan. Lalu disandingi dengan Pak Ma'ruf. Insya Allah ini kan sudah hampir berakhir, semuanya berjalan dengan baik. Jadi kalau saya milih orang itu bukan kepentingan untuk sebetulnya PDI Perjuangan saja, tapi kemaslahatan bagi kepemerintahan Republik Indonesia ini terus berjalan. Jadi kalau saya pilih Pak Ganjar itu bukan, meskipun memang saya juga bilang, awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga. Nah, untung beliaunya nurut. Nah, jadi ya begitu. Jadi harus makna itu harus dikumpulkan. Ini bukan bagi kepentingan partai atau perorangan. Ini adalah kemaslahatan bagi Republik Indonesia ini, supaya seperti apa yang diinginkan
oleh para pendiri bangsa. Cobalah adik-adik wartawan tuh baca sejarah. Kita ini merdeka tidak diberi loh. Ada negara yang katanya merdeka tapi diberi loh. Kita ini penuh dengan perjuangan lahir batin, dengan darah dan air mata. Jadi itu jangan lupa kalian yang sudah bisa menghuni sebuah Nusantara menjadi Republik Indonesia, menjadi sebuah negara merdeka berdaulat. Dan saya selalu menambahkan bebas aktif. Nah, itulah jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka, 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 merdeka. Saya heran ya, kenapa wartawan tuh ndak mau begitu ya? Kalian ini orang Indonesia apa bukan toh? Kalau apa? Diulang Bu, diulang. Alah, pentingan merdeka apa foto? Nah, merdeka, 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 merdeka. Ternyata Baik, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Jadi merdeka yang terakhir itu menggoncangkan langit. Waduh, luar biasa. Baik, terima kasih Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Zulkifli Hasan. Matahari, yang kedua teman-teman pers. Jadi mataharinya ada di sini, persnya ada di sini sekarang. Jadi luar biasa ini kita. Jadi apa yang disampaikan Bung Karno di PBB ya pada tahun 60 itu terpenuhi. Ada dua kekuatan yang bisa memberikan terang, yaitu matahari dan pers. Jadi dua-duanya ada di sini. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, monggo, silakan. Ya, mohon perhatian teman-teman pers. Sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kita akan bersama-sama mengucapkan syukur bahwa pertemuan pada hari ini dapat berjalan dengan baik, silaturahim antara Partai Amanat Nasional dan PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Selanjutnya mohon dengan hormat kepada Mas Saleh Daulay untuk berkenan memimpin doa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Megawati yang saya hormati, saya banggakan, beserta seluruh jajaran pengurus PDI Perjuangan, Ibu Puan, ketua kami di DPR. Saya harus minta izin pada ketua umum saya dulu, karena saya petugas partai, saya harus mendapat izin dari ketua umum untuk baca doa. Tapi Bu Mega, tadi saya begitu masuk, saya lihat sebetulnya lebih religius orang PDI ini. Karena kalau kita lihat semua pakai peci. Jadi kalau di kampung saya biasanya yang baca doa itu yang pakai peci. Tapi nggak tahu kenapa Mas Hasto minta saya baca doa, tapi ya sebagai penghormatan untuk kami, insya Allah kita akan membacakan doa secara bersama-sama. Izin Bu Mega, saya memimpin doa dengan cara Islam, dan saya memohon pada teman-teman yang beragama lain untuk menyesuaikan sesuai dengan ajaran dan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'us samawati wal ard, ya Dzal jalali wal ikram. Ya Allah, la ilaha illa anta, nas'aluka tuhya qalbina binuri hidayatik. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, ya Allah, dengan segala kerendahan hati, izinkanlah kami bermunajat sembari berdoa dan memohon kepadamu. Ya Allah, ya Jabbar, ya Alimul Ghuyubi was Syahadah, ya Allah yang Maha Agung, jadikanlah acara silaturahim kami ini silaturahim yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi kedua partai,
yaitu PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Dan jadikanlah pertemuan ini ya Allah, pertemuan yang mendatangkan manfaat besar bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini. Allahumma yassir lana jami'a umuruna wa sahhil alaina kullu sa'bin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha perkasa, mudahkanlah segala urusan kami dan jauhkanlah kami dari segala kesulitan dan kesusahan, terutama dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2024 yang akan datang. Bukakanlah pintu kebaikan dan kemuliaan ya Allah bagi seluruh rakyat dan anak bangsa kami. Allahumma aftah alaina awabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqah wa abwabal quwwah wa abwabal sihhah wa abwabal salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha pemurah, bukakanlah pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan bagi kami semua, karena hanya Engkaulah ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah negeri kami ini negeri yang makmur dan sejahtera, sebagaimana yang Engkau sebut sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang dilandaskan atas cinta dan kasih sayang, dan jadikanlah pula perpisahan kami perpisahan yang membawa kebaikan bagi semua. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saleh Daulay atas doanya yang luar biasa. Dan selanjutnya buat teman-teman pers, konferensi pers. Untuk itu kepada teman-teman semuanya diberikan kesempatan untuk 3 orang perwakilan nantinya menyebut nama dan dari media mana, tetapi sebelumnya kepada Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, untuk mohon dapat mengawali menyampaikan keterangan pers. Kami persilahkan. Baik. Mas Hasto, terima kasih. Mbak Mega yang saya hormati, kami muliakan. Mbak Puan yang kami hormati, kami muliakan. Mas Hasto dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan, Mas Ganjar yang kami hormati, kami muliakan, juga teman-teman PAN, dan terus teman-teman media semua. Kami ucapkan, pertama tentu kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang begitu hangat, penuh kekeluargaan dari Mbak Mega, Mbak Puan dan PD Perjuangan, dan hadir seluruh pimpinan-pimpinan dari PD Perjuangan, juga Mas Ganjar. Tentu ini suatu kehormatan bagi kami, bagi Partai Amanat Nasional. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Nah, yang kedua, kami tadi sudah sangat panjang berdiskusi, tentu terkait berbagai hal ya mengenai kebangsaan kita, dan tentu juga tujuan pokok diskusi hari ini adalah kontestasi Pilpres 2024 mendatang itu. Nah, banyak yang kami sudah diskusikan, dan saudara saya dengan Mbak Mega ini dekat. Mbak Mega itu dengan PAN ini baik sekali, sering teman-teman media mungkin nggak tahu, kami ini sering dibantu sama Mbak Mega. Dan juga Puan ini sebetulnya juga
dengan kami punya ikatan ya dari daerah yang sama, jadi dekat sebetulnya juga. Nah oleh karena itu PDI dan Perjuangan dan PAN, PDI Perjuangan PAN itu ya tidak jauh ya Mas Ganjar ya, dekat gitu. Nah oleh karena itu diskusinya juga tadi enak, penuh kekeluargaan, penuh persahabatan. Hanya memang ini kan baru pertama kali kunjungan dan pertemuan setelah COVID 2 tahun yang lalu. Baru pertama kali kita bertemu resmi seperti ini. Nah oleh karena itu saudara-saudara, banyak hal yang kami tadi diskusikan dan saling pengertian, saling memahami satu dengan yang lain. Dan karena ini baru pertemuan pertama, tentu nanti kita akan diskusikan di PAN dan kami akan melakukan pertemuan lanjutan karena Mbak Mega juga sudah membuat tim, ada 2 tim di sini yang dipimpin Mbak Puan, yang satu lagi dipimpin Pak Ahmad Basarah. Tentu pertemuan pertama ini kita betul-betul harapkan nanti akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan setelah nanti dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional melakukan diskusi-diskusi yang apa yang kami bahas tadi. Saya kira demikian dari saya Mas Hasto. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tepuk tangan yang meriah buat Pak Zulkifli Hasan. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, waktu dan tempat kami aturkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Megawati Soekarno Putri. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jadi seperti yang telah diterangkan oleh Pak Zulkifli, ini adalah kedatangan tamu terhormat Partai Amanat Nasional, merupakan partai kedua. Karena sebelumnya yang pertama datang adalah dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang juga telah menyampaikan niat dan maksudnya, dan dengan resmi P3 itu sudah bersama dengan PDI Perjuangan. Dan sekarang kalau tadi dari pertemuan yang baru saja telah disampaikan oleh Ketua Umum PAN, pertemuan ini sangat aktif dan penuh dengan kebersamaan, juga hal-hal yang nantinya akan dilakukan karena ini adalah kedatangan pertama. Tadi kami juga telah menerangkan pada beliau di PDI Perjuangan sekarang telah dibentuk 2 tim. Yang pertama, maksud saya tim untuk pemenangan. Yang pertama itu tim pemenangan adalah ketuanya Ibu Puan Maharani, juga ketua DPR, ada tim kecilnya yang juga telah ditunjuk. Lalu yang kedua adalah untuk tim kedua, kami sebut tim kedua, yaitu untuk supaya tidak menjadi perkataan oleh Pak Basarah ya. Jadi maka tim yang kedua ini, meskipun tim 1, tim 2 itu bergabung menjadi satu, tadi Mbak Puan mengingatkan saya, sebetulnya saya juga mau menyampaikan. Nah, yang kedua ini adalah mengkoordinir sukarelawan. Nah, setelah saya tentu saya pernah menjelaskan bahwa
saya ini senang bukan senang, saya orang ikut aturan. Karena kadang ada sebuah kesan sepertinya sukarelawan itu justru yang bekerja untuk memenangkan begitu. Nah, saya ingin mengkoreksi, tolong kalau saya ngomong begini ya dimasukkan seperti apa adanya. Karena apa? Mereka kan sukarelawan, jadi ya sukarela. Nah, karena saya ingin mencoba meluruskan supaya media pun bisa mengatakan apa yang saya katakan, tidak dengan cara memutar balik dan lain sebagainya. Ini selalu saya ingatkan karena apa? Sistem kita itu terutama kan kita harus tahu bahwa yang penyelenggara KPU, saya hanya ingin mengingatkan kembali, lalu pesertanya itu kan partai politik, bukan pesertanya adalah sukarelawan. Jadi ini harus sebuah hal, bukan saya bicara maunya saya, tidak. Ini peraturan yang dijalankan oleh pemerintahan Republik ini untuk seperti berjalan dengan baik untuk bisa adanya pemilu, yaitu mengorganisir yang namanya rakyat untuk bisa nantinya memberikan pilihannya. Nah, itu tadi yang juga kami coba diskusikan, dan tentunya karena ini pertemuan pertama, tadi telah saya juga katakan silakan, tentunya mungkin dari pihak PAN ingin setelah pertemuan pertama ini akan mendiskusikan internal, sehingga dengan demikian ya saya bilang silakan, hanya nanti setelah ini akan apa namanya ini kantor DPP PAN, karena itu perintah saya waktu yang P3 itu Mbak Puan, karena dekat kan tinggal nyebrang gitu Pak, jadi Mbak Puan dan semua tim yang telah tadi saya katakan, dan begitu juga nanti untuk bersilaturahim di kantor DPP PAN. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Ibu Ketua Umum dan juga Pak Jul. Yang mendaftar sudah sangat banyak, hanya karena waktu. Ini Pak Zulkifli ini kan beliau juga sebagai Menteri akan tugas ke Kalimantan Tengah. Sehingga yang sudah daftar saja, yang pertama Mas Niko dari Harian Kompas, kemudian yang kedua Bung Tohirin dari CNN Indonesia. Dua itu saja kami persilahkan. Pak Munang, mic-nya dipersiapkan. Sudah, silakan. Selamat sore, saya Niko dari Harian Kompas, Bu, Pak Zulhas. Salam Pancasila. Ini karena hari lahir Pancasila kemarin. Tepuk tangan buat wartawan kalau gitu. Ya, ada beberapa pertanyaan Ibu Mega dan Pak Zulhas. Ini yang pertama ini kalau dilihat-lihat parpol yang ingin bekerja sama dengan PD Perjuangan ini semakin banyak yang ikut gerbongnya. Dan kemarin sudah P3, lalu juga mungkin Hanura, dan sekarang ini PAN ini sudah berkunjung ke sini. Nah, kalau dilihat dari perjalanan historis kan Indonesia ini dibangun atas kerjasama Muhammadiyah, NU, lalu juga nasionalis dan juga sekber gitu ya. Nah, kalau dilihat dari Muhammadiyah ini sudah ada PAN. Lalu kalau dari NU secara kultural selain P3 masih ada PKB, Bu. Nah, ini agar lengkap menjadi rumah besar kebangsaan PDIP, PAN, PKB. Nah, ini apakah ini menandakan setelah bekerja sama dengan P3 dan PAN selanjutnya akan ke PKB gitu, Bu? Lalu apakah mungkin juga ke Golkar dari unsur sekbernya itu, Bu? Jadi mungkin semakin jadi besar gitu, Bu, untuk
memenangkan Mas Ganjar ini gitu. Lalu yang kedua Bu, apa sih Bu yang ingin dicapai dengan kerjasama politik ini Bu? Karena apakah kerjasama ini kan sebenarnya Ibu selalu menyampaikan bahwa visi besar gitu, visi misi, tapi mungkin ada partai politik yang mencoba menyodorkan nama bargainingnya itu mungkin selalu cawapres. Apakah sebenarnya yang ingin dicapai dari PD Perjuangan itu memang seperti apa gitu Bu untuk kerjasama politik? Lalu untuk Mas Zulhas, ini PAN dan P3 kan sudah bergabung dengan PD Perjuangan. Nah, bagaimana nasib KIB Pak Zulhas? Ini apakah makin nih Golkar semakin ditinggal? Apakah nanti juga ditarik juga nih ke PD Perjuangan? Lalu juga mungkin ini masih jauh, tetapi publik mungkin akan penasaran gitu sosok-sosok bakal cawapres yang akan dipasangkan dengan Mas Ganjar. Mungkin ada update sedikit. Terima kasih banyak. Satunya sekalian. Terima kasih Bu Mega, Bang Zulhas dan pengurus pusat dari kedua partai. Sebenarnya minta penegasan aja karena dari pernyataan yang disampaikan Bu Mega dengan Bang Zulhas tadi belum menegaskan bahwa sebenarnya apakah pertemuan ini sudah menyepakati kerjasama politik antara kedua partai atau masih ada akan komunikasi-komunikasi lanjutan. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk secara khusus kepada Bu Mega, periode terakhir Pak Jokowi kan banyak partai yang bergabung gitu ya. Sebenarnya kalau dari PDIP, apakah di 2024 nanti PDIP menginginkan kerjasama partai yang besar gitu dengan partai-partai lain atau seperti apa? Terus untuk Bang Zulhas, khusus dalam beberapa kali kesempatan gitu ya, sering menyebut nama Pak Erick Thohir. Apakah dalam kesempatan ini Bang Zulhas atau PAN juga secara khusus menyebut nama Pak Erick Thohir kepada Bu Mega atau ke PDIP? Terima kasih. Ya, demikian cukup dua. Kepada Pak Jul, kami persilakan. Terima kasih Kompas dan CNN ya. Kan sama, hampir sama ya. Pertama sekali lagi ini pertemuan pertama kami yang penuh persaudaraan, persahabatan, ya, saling pengertian. Tapi ini kan pertemuan pertama. Setelah ini, sebagaimana tiap partai politik itu ada mekanismenya. Tentu habis ini kami akan rapat, akan membahas. Nanti daerah-daerah juga kita akan undang. Nanti bagaimana selanjutnya. Habis itu Mbak Mega sudah ada tim juga kan. Nah nanti kalau soal setelah kami rapat, tentu akan komunikasi dengan tim yang telah dibentuk oleh PD Perjuangan. Ada dipimpin oleh Ibu Puan dan Bu Puan punya sayap satu lagi saya dengar tadi, yaitu sayapnya mengenai relawan. Itu yang pertama. Yang kedua bagaimana mengenai KIB. Kami selalu, karena ada etika yang harus kita pegang, karena kerjasama itu jadi apa tidak, itu kita tetap harus baik, harus penuh persahabatan dan persaudaraan. Oleh karena itu saya kemari pun saya juga kasih tahu KIB. Kami kasih tahu saya akan ketemu PD Perjuangan, bla bla begitu ya. Nah, bagaimana keadaan KIB sekarang? Masih, walaupun dua masih sama, yang satu mimpinya sudah PD Perjuangan gitu. Ya nanti kalau bareng-bareng ya jadi sama kan. Tapi kalau beda ya tentu nanti baru kita ada pembicaraan final seperti apa gitu. Nah, ini belum final. Jadi masih ada, walaupun istilahnya yoga itu KIB koalisi, tapi mimpinya mulai agak beda-beda katanya gitu. Tapi masih ya. Nah, yang ketiga bagaimana dengan Pak Erick ya. Kami tidak membahas secara khusus, tetapi walaupun nggak dibahas, masing-masing sudah memahami. Dan tadi Mbak Mega juga menjelaskan, tentu itu kewenangan daripada nanti PD Perjuangan, saudara-saudara. Jadi itulah yang hasil menurut apa yang saya rangkum ya, yang pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jul. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, kami persilakan. Para wartawan,
tadi Pak Zul sudah menerangkan dari sisi PAN bahwa beliau tadi memberi stressing karena ini bertamunya itu baru 1 kali, meskipun sudah ada kalau di politik itu prinsip pokok politik yang kalau dilihat tadi kesamaannya sudah sangat sama. Jadi tinggal nanti yang tadi juga ada sebuah kesepakatan bahwa karena tentu akan tertuangkan ke dalam masalah proses teknis. Saya tadi menyebutkan kalau di PDI Perjuangan itu ada 1 tim yang terbagi 2, yaitu untuk pemenangan itu ketua tim Mbak Puan, ada timnya bisa nanti ditanyakan. Lalu yang kedua adalah tim mengkoordinir mereka yang ingin menjadi masuk untuk membantu PDI Perjuangan, yaitu sukarelawan. Nah, dengan demikian nanti ada silaturahim dari pihak kami juga dipimpin oleh Mbak Puan, sama seperti bertamu ke P3. Jadi nanti akan ada hari kami yang berkunjung ke apa namanya rumah, bukan DPP PAN. Itu di mana ya? Kok saya bisa lupa? Oh iya, makanya saya pikir dari tadi saya coba ingat-ingat tempatnya di mana itu. Iya, saya ingat tapi sekarang lupa karena saya dikurung Mbak Puan gara-gara COVID, tidak boleh jalan-jalan. Iya betul. Terus kalau bagi kami tadi juga sudah diterangkan secara in prinsip, kami ini bukan sombong, tetapi kami partai, saya sebagai kader dan petugas partai mendapatkan tugas untuk di dalam rangka pemilu ini memenangkan yang namanya PDI Perjuangan. Tapi saya yang mendapat penugasan itu karena kami berideologi Pancasila, maka tadi saya katakan kami selalu membuka diri kepada teman-teman dari lain partai kalau ingin bekerja sama dengan kami. Yang paling penting adalah dari in prinsip tadi, prinsip-prinsip politik yang harus sama, bahwa kita pun sesuai dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Sehingga tentunya hal seperti itulah yang akan bisa mentautkan kita sebagai sesama warga bangsa dan dari sisi juga kebangsaan kita. Karena saya mengatakan sistem kita ini bukan parlementer. Sistem Republik Indonesia ini adalah presidensial, sehingga ya harus mengikuti aturan-aturan dari sistem tersebut. Lalu kalau yang ditanyakan lagi, tadi Kompas menanyakan apa tujuannya, ya tujuannya untuk begitu. Kita ini karena kan sudah tahu, kalau saya kan selalu ngomong ideologi Pancasila, lalu ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu cara melaksanakannya itu bergotong royong. Itu sebetulnya adalah betul-betul hakikat kita sebagai bangsa. Nah, saya maunya ya kita harus sama. Bagaimana kita akan bergabung atau bekerja sama kalau pada ide-ide atau prinsip-prinsip yang ada beda, tentu tidak akan jalan menurut saya.
Situ ada aturannya semua. Jadi kalau ditanya kalau partai-partai apakah mau juga datang ke PDI Perjuangan, ya kami ya terbuka saja. Kami mana sih menutup diri, tidak ada. Ya tapi kami pada waktu sekarang ini karena kami melihat dari kejauhan, saya bilang pada anak buah saya, berpolitik itu sebenarnya asik seperti berdansa. Tapi kalau kita berdansa, kita juga mesti melihat dansa yang paling enak itu bagaimana. Jadi saya mengamati dulu suasana politiknya bagaimana. Ternyata banyak partai itu sudah membuat berkumpul begitu. Seperti kalau PAN itu kan dengan KIB begitu. Jadi ya buat saya ya monggo saja, karena bukan apa ya, karena itu kan tidak bisa dipaksa-paksa begitu. Umpamanya saya bilang sama PAN, ayo dong ke sini, ayo dong ke sini, biar sampai capek. Kalau PAN-nya tidak mau ya tidak akan datang. Jadi ya sudah, saya bilang pada mereka, ya duduk aja lah, kita lihatlah perkembangan politik di Indonesia ini. Hanya menurut saya janganlah kita melihat pemilu itu seperti barang baru. Maksud saya itu begini, karena ada komen-komen yang menurut saya aneh, yaitu sepertinya akan kalau tidak begini, tidak begitu, itu bisa terjadi chaos. Saya lalu berpikir, nah, mereka sendiri yang mengatakan begitu, bahwa akan bisa terjadi chaos. Karena bagi kami melihat kita ini kan sudah berapa kali pemilu, dan pemilu pertama tolong diingat itu tahun 55, jadi bukan barang baru. Jadi kalau ada yang sampai mengatakan seperti itu, buat saya big question, maunya apa. Tapi bagi kami melihat, tapi kalau rakyat kan kalau dilihat dari selalu melihatnya kan survei ya, itu kan kepuasan kepada pemerintahan Pak Jokowi itu kan tinggi. Jadi artinya sangat positif menerima yang namanya perjalanan Republik ini. Nah, yang berikutnya, karena ditanya apa tujuannya, tujuannya ya supaya Indonesia merdeka ini bisa terus berjalan dari satu generasi ke generasi yang lain, dan semakin hari semakin dapat memantapkan perjalanannya sebagai Republik Indonesia dan berkemajuan sampai pada tingkat yang Pak Jokowi kalau bilang, saya berharap kita akan bisa bukan lagi disebut sebagai negara berkembang, tetapi bisa menjadi masuk ke dalam kriteria negara maju. Kalau saya itu sudah berpikir dari lama, karena Bung Karno berkehendaknya juga seperti itu. Tapi kan mesti usaha, niat usaha dan bekerja keras. Nah ini selalu kok nanya, Toya, buat sabar aja deh. Yang urusan cawapres, loh, ya saya sudah juga bilang pada Pak Zul, karena kita ini kan berteman, datang dengan suasana sejuk. Kalau ada yang ingin diusulkan, monggo saja. Persoalannya, saya mikir terus, karena menurut saya kok banyak amat yang mau jadi cawapres. Jadi kan saya mesti pilih dulu satu-satu, no. Jadi yang terbaik bukan bagi partai-partai, tapi untuk kemaslahatan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Karena sepanjang yang saya pilih ketika Pak Jokowi, saya tadi bilang pada Pak Zul dengan Pak JK, alhamdulillah
berjalan dengan baik. Pemilu lagi, saya pilih lagi Pak Jokowi meneruskan. Lalu disandingi dengan Pak Ma'ruf. Insya Allah ini kan sudah hampir berakhir, semuanya berjalan dengan baik. Jadi kalau saya milih orang itu bukan kepentingan untuk sebetulnya PDI Perjuangan saja, tapi kemaslahatan bagi kepemerintahan Republik Indonesia ini terus berjalan. Jadi kalau saya pilih Pak Ganjar itu bukan, meskipun memang saya juga bilang, awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga. Nah, untung beliaunya nurut. Nah, jadi ya begitu. Jadi harus makna itu harus dikumpulkan. Ini bukan bagi kepentingan partai atau perorangan. Ini adalah kemaslahatan bagi Republik Indonesia ini supaya seperti apa yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Cobalah adik-adik wartawan tuh baca sejarah. Kita ini merdeka tidak diberi loh. Ada negara yang katanya merdeka tapi diberi loh. Kita ini penuh dengan perjuangan lahir batin, dengan darah dan air mata. Jadi itu jangan lupa kalian yang sudah bisa menghuni sebuah Nusantara menjadi Republik Indonesia, menjadi sebuah negara merdeka berdaulat. Dan saya selalu menambahkan bebas aktif. Nah, itulah jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka, 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 merdeka. Saya heran ya, kenapa wartawan tuh ndak mau begitu ya? Kalian ini orang Indonesia apa bukan toh? Kalau apa? Diulang Bu, diulang. Alah, pentingan merdeka apa foto? Nah, merdeka, 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 merdeka. Ternyata Baik, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Jadi merdeka yang terakhir itu menggoncangkan langit. Waduh, luar biasa. Baik, terima kasih Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Zulkifli Hasan. Matahari, yang kedua teman-teman pers. Jadi mataharinya ada di sini, persnya ada di sini sekarang. Jadi luar biasa ini kita. Jadi apa yang disampaikan Bung Karno di PBB ya pada tahun 60 itu terpenuhi. Ada dua kekuatan yang bisa memberikan terang, yaitu matahari dan pers. Jadi dua-duanya ada di sini. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, monggo, silakan. Ya, mohon perhatian teman-teman pers. Sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kita akan bersama-sama mengucapkan syukur bahwa pertemuan pada hari ini dapat berjalan dengan baik, silaturahim antara Partai Amanat Nasional dan PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Selanjutnya mohon dengan hormat kepada Mas Saleh Daulay untuk berkenan memimpin doa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Megawati yang saya hormati, saya banggakan beserta seluruh jajaran pengurus PDI Perjuangan, Ibu Puan, ketua kami di DPR. Saya harus minta izin pada ketua umum saya dulu, karena saya petugas partai, saya harus mendapat izin dari ketua umum untuk baca doa. Tapi Bu Mega tadi saya begitu masuk, saya lihat sebetulnya lebih religius orang PDI ini. Karena kalau kita lihat semua pakai peci. Jadi kalau di kampung saya biasanya yang baca doa itu yang pakai peci. Tapi nggak tahu kenapa Mas Hasto minta saya baca doa, tapi ya sebagai penghormatan untuk kami, insya Allah kita akan membacakan doa secara bersama-sama. Izin Bu Mega, saya memimpin doa dengan cara Islam, dan saya memohon pada teman-teman
yang beragama lain untuk menyesuaikan sesuai dengan ajaran dan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'us samawati wal ard, ya Dzal jalali wal ikram. Ya Allah, la ilaha illa anta, nas'aluka tuhya qalbina binuri hidayatik. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, ya Allah, dengan segala kerendahan hati, izinkanlah kami bermunajat sembari berdoa dan memohon kepadamu. Ya Allah, ya Jabbar, ya Alimul Ghuyubi was Syahadah. Ya Allah yang Maha Agung, jadikanlah acara silaturahim kami ini silaturahim yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi kedua partai, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Dan jadikanlah pertemuan ini, ya Allah, pertemuan yang mendatangkan manfaat besar bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini. Allahumma yassir lana jami'a umuruna wa sahhil alaina kullu sa'bin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Perkasa, mudahkanlah segala urusan kami dan jauhkanlah kami dari segala kesulitan dan kesusahan, terutama dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2024 yang akan datang. Bukakanlah pintu kebaikan dan kemuliaan, ya Allah, bagi seluruh rakyat dan anak bangsa kami. Allahumma aftah alaina awabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqah wa abwabal quwwah wa abwabal sihhah wa abwabal salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Pemurah, bukakanlah pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan bagi kami semua, karena hanya Engkaulah ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah negeri kami ini negeri yang makmur dan sejahtera, sebagaimana yang Engkau sebut sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang dilandaskan atas cinta dan kasih sayang, dan jadikanlah pula perpisahan kami perpisahan yang membawa kebaikan bagi semua. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saleh Daulay atas doanya yang luar biasa. Dan selanjutnya buat teman-teman pers, konferensi pers. Untuk itu kepada teman-teman semuanya diberikan kesempatan untuk 3 orang perwakilan nantinya menyebut nama dan dari media mana, tetapi sebelumnya kepada Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, untuk mohon dapat mengawali menyampaikan keterangan pers. Kami persilahkan. Baik. Mas Hasto, terima kasih. Mbak Mega yang saya hormati, kami muliakan. Mbak Puan yang kami hormati, kami muliakan. Mas Hasto dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan, Mas Ganjar,
yang kami hormati, kami muliakan, juga teman-teman PAN, dan terus teman-teman media semua. Kami ucapkan, pertama tentu kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang begitu hangat, penuh kekeluargaan dari Mbak Mega, Mbak Puan, dan PD Perjuangan, dan hadir seluruh pimpinan-pimpinan dari PD Perjuangan, juga Mas Ganjar. Tentu ini suatu kehormatan bagi kami, bagi Partai Amanat Nasional. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Nah, yang kedua, kami tadi sudah sangat panjang berdiskusi, tentu terkait berbagai hal ya mengenai kebangsaan kita, dan tentu juga tujuan pokok diskusi hari ini adalah kontestasi Pilpres 2024 mendatang itu. Nah, banyak yang kami sudah diskusikan, dan saudara-saudara, saya dengan Mbak Mega ini dekat. Mbak Mega itu dengan PAN ini baik sekali, sering teman-teman media mungkin nggak tahu, kami ini sering dibantu sama Mbak Mega. Dan juga Puan ini sebetulnya juga dengan kami punya ikatan ya dari daerah yang sama, jadi dekat sebetulnya juga. Nah, oleh karena itu PD dan Perjuangan dan PAN, PD Perjuangan PAN itu ya tidak jauh ya Mas Ganjar ya, dekat gitu. Nah, oleh karena itu diskusinya juga tadi enak, penuh kekeluargaan, penuh persahabatan. Hanya memang ini kan baru pertama kali kunjungan dan pertemuan setelah COVID dua tahun yang lalu, baru pertama kali kita bertemu resmi seperti ini. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, banyak hal yang kami tadi diskusikan dan saling pengertian, saling memahami satu dengan yang lain. Dan karena ini baru pertemuan pertama, tentu nanti kita akan diskusikan di PAN, dan kami akan melakukan pertemuan lanjutan, karena Mbak Mega juga sudah membuat tim, ada 2 tim di sini, yang dipimpin Mbak Puan, yang satu lagi dipimpin Pak Ahmad Basarah. Tentu pertemuan pertama ini kita betul-betul harapkan nanti akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan setelah nanti dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional melakukan diskusi-diskusi yang apa yang kami bahas tadi. Saya kira demikian dari saya, Mas Hasto. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan yang meriah buat Pak Zulkifli Hasan. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, waktu dan tempat kami aturkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Megawati Soekarno Putri. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jadi seperti yang telah diterangkan oleh Pak Zulkifli, ini adalah kedatangan tamu terhormat Partai Amanat Nasional, merupakan partai kedua, karena sebelumnya yang pertama datang adalah dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3, yang juga telah menyampaikan niat dan maksudnya, dan dengan resmi P3 itu sudah bersama dengan PDI Perjuangan. Dan sekarang kalau tadi dari pertemuan yang baru saja telah disampaikan oleh Ketua Umum PAN, pertemuan ini sangat aktif dan penuh dengan kebersamaan, juga hal-hal yang nantinya akan dilakukan, karena ini adalah kedatangan pertama. Tadi kami juga telah menerangkan pada beliau, di PDI Perjuangan sekarang telah dibentuk 2 tim. Yang pertama, maksud saya tim untuk pemenangan. Yang pertama itu tim pemenangan adalah ketuanya Ibu Puan Maharani, juga ketua DPR, ada
tim kecilnya yang juga telah ditunjuk. Lalu yang kedua adalah untuk tim kedua, kami sebut tim kedua, yaitu untuk supaya tidak menjadi perkataan oleh Pak Basara ya. Jadi maka tim yang kedua ini, meskipun tim 1, tim 2 itu bergabung menjadi satu, tadi Mbak Puan mengingatkan saya, sebetulnya saya juga mau menyampaikan. Nah, yang kedua ini adalah mengkoordinir sukarelawan. Nah, setelah saya tentu saya pernah menjelaskan bahwa saya ini senang bukan senang, saya orang ikut aturan. Karena kadang ada sebuah kesan sepertinya sukarelawan itu justru yang bekerja untuk memenangkan, begitu. Nah, saya ingin mengkoreksi, tolong kalau saya ngomong begini ya dimasukkan seperti apa adanya. Karena apa? Mereka kan sukarelawan, jadi ya sukarela. Nah, karena saya ingin mencoba meluruskan supaya media pun bisa mengatakan apa yang saya katakan, tidak dengan cara memutar balik dan lain sebagainya. Ini selalu saya ingatkan karena apa? Sistem kita itu, terutama kan kita harus tahu bahwa yang penyelenggara KPU, saya hanya ingin mengingatkan kembali. Lalu pesertanya itu kan partai politik, bukan pesertanya adalah sukarelawan. Jadi ini harus sebuah hal, bukan saya bicara maunya saya, tidak. Ini peraturan yang dijalankan oleh pemerintahan Republik ini untuk seperti berjalan dengan baik, untuk bisa adanya pemilu, yaitu mengorganisir yang namanya rakyat untuk bisa nantinya memberikan pilihannya. Nah, itu tadi yang juga kami coba diskusikan, dan tentunya karena ini pertemuan pertama, tadi telah saya juga katakan silakan, tentunya mungkin dari pihak PAN ingin setelah pertemuan pertama ini akan mendiskusikan internal, sehingga dengan demikian ya saya bilang silakan, hanya nanti setelah ini akan apa namanya ini kantor DPP PAN, karena itu perintah saya waktu yang P3 itu Mbak Puan, karena dekat kan tinggal nyebrang gitu Pak. Jadi Mbak Puan dan semua tim yang telah tadi saya katakan, dan begitu juga nanti untuk bersilaturahim di kantor DPP PAN. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Ibu Ketua Umum dan juga Pak Jul. Yang mendaftar sudah sangat banyak, hanya karena waktu. Ini Pak Zulkifli ini kan beliau juga sebagai Menteri akan tugas ke Kalimantan Tengah. Sehingga yang sudah daftar saja, yang pertama Mas Niko dari Harian Kompas, kemudian yang kedua Bung Tohirin dari CNN Indonesia. Dua itu saja, kami persilakan.
Pak Munang, mic-nya dipersiapkan. Udah, silakan. Selamat sore, saya Niko dari Harian Kompas, Bu, Pak Zulhas. Salam Pancasila. Ini karena hari lahir Pancasila kemarin. Tepuk tangan buat wartawan kalau gitu. Ya, ada beberapa pertanyaan Ibu Mega dan Pak Zulhas. Ini yang pertama ini kalau dilihat-lihat parpol yang ingin bekerja sama dengan PDI Perjuangan ini semakin banyak yang ikut gerbongnya. Dan kemarin sudah P3, lalu juga mungkin Hanura, dan sekarang ini PAN ini sudah berkunjung ke sini. Nah, kalau dilihat dari perjalanan historis kan Indonesia ini dibangun atas kerjasama Muhammadiyah, NU, lalu juga nasionalis dan juga sekber gitu ya. Nah, kalau dilihat dari Muhammadiyah ini sudah ada PAN. Lalu kalau dari NU secara kultural selain P3 masih ada PKB, Bu. Nah, ini agar lengkap menjadi rumah besar kebangsaan PDIP, PAN, PKB. Nah, ini apakah ini menandakan setelah bekerja sama dengan P3 dan PAN selanjutnya akan ke PKB gitu, Bu? Lalu apakah mungkin juga ke Golkar dari unsur sekbernya itu, Bu? Jadi mungkin semakin jadi besar gitu, Bu, untuk memenangkan Mas Ganjar ini gitu. Lalu yang kedua, Bu, apa sih, Bu, yang ingin dicapai dengan kerjasama politik ini, Bu? Karena apakah kerjasama ini kan sebenarnya Ibu selalu menyampaikan bahwa visi besar gitu, visi misi, tapi mungkin ada partai politik yang mencoba menyodorkan nama bargainingnya itu mungkin selalu cawapres. Apakah sebenarnya yang ingin dicapai dari PD Perjuangan itu memang seperti apa gitu, Bu, untuk kerjasama politik? Lalu untuk Mas Zulhas, ini PAN dan P3 kan sudah bergabung dengan PD Perjuangan. Nah, bagaimana nasib KIB, Pak Zulhas? Ini apakah makin nih Golkar semakin ditinggal, apakah nanti juga ditarik juga nih ke PD Perjuangan? Lalu juga mungkin ini masih jauh, tetapi publik mungkin akan penasaran gitu, sosok-sosok bakal cawapres yang akan dipasangkan dengan Mas Ganjar. Mungkin ada update sedikit. Terima kasih banyak. X1-nya sekalian. Terima kasih Bu Mega, Bang Zulhas dan pengurus pusat dari kedua partai. Sebenarnya minta penegasan aja karena dari pernyataan yang disampaikan Bu Mega dengan Bang Zulhas tadi belum menegaskan bahwa sebenarnya apakah pertemuan ini sudah menyepakati kerjasama politik antara kedua partai atau masih ada akan komunikasi-komunikasi lanjutan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk secara khusus kepada Bu Mega, periode terakhir Pak Jokowi kan banyak partai yang bergabung gitu ya. Sebenarnya kalau dari PDIP, apakah di 2024 nanti PDIP menginginkan kerjasama partai yang besar gitu dengan partai-partai lain atau seperti apa? Terus untuk Bang Zulhas, khusus dalam beberapa kali kesempatan gitu ya, sering menyebut nama Pak Erick Thohir. Apakah dalam kesempatan ini Bang Zulhas atau PAN juga secara khusus menyebut nama Pak Erick Thohir kepada Bu Mega atau ke PDIP? Terima kasih. Ya, demikian cukup dua. Kepada Pak Jul, kami persilakan. Terima kasih Kompas dan CNN ya. Kan sama, hampir sama ya. Pertama, sekali lagi, ini pertemuan pertama kami yang penuh persaudaraan, persahabatan, ya, saling pengertian. Tapi ini kan pertemuan pertama. Setelah ini, sebagaimana tiap partai politik itu ada mekanismenya. Tentu habis ini kami akan rapat, akan membahas. Nanti daerah-daerah juga kita akan undang. Nanti bagaimana selanjutnya. Habis itu Mbak Mega sudah ada tim juga kan. Nah, nanti kalau soal setelah kami rapat, tentu akan komunikasi dengan tim yang telah dibentuk oleh PD Perjuangan. Ada dipimpin oleh Ibu Puan, dan Bu Puan punya sayap satu lagi saya dengar tadi, yaitu sayapnya mengenai relawan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengenai KIB. Kami selalu, karena ada etika yang harus kita pegang, karena kerjasama itu jadi apa tidak, itu kita tetap harus baik, harus penuh persahabatan dan persaudaraan. Oleh karena itu, saya kemari pun saya juga kasih tahu KIB. Kami kasih tahu, saya akan ketemu PD Perjuangan, bla bla begitu ya. Nah, bagaimana keadaan KIB sekarang? Masih, walaupun
dua masih sama, yang satu mimpinya sudah PD Perjuangan gitu. Ya nanti kalau bareng-bareng ya jadi sama kan. Tapi kalau beda ya tentu nanti baru kita ada pembicaraan final seperti apa gitu. Nah ini belum final, jadi masih ada, walaupun istilahnya yoga itu KIB koalisi, tapi mimpinya mulai agak beda-beda katanya gitu. Tapi masih ya. Nah yang ketiga bagaimana dengan Pak Erik ya, kami tidak membahas secara khusus, tetapi walaupun nggak dibahas masing-masing sudah memahami. Dan tadi Mbak Mega juga menjelaskan tentu itu kewenangan daripada nanti PD Perjuangan, saudara-saudara. Jadi itulah yang hasil menurut apa yang saya rangkum ya dengan pertanyaan tadi, mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jul. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri kami persilakan. Yang para wartawan tadi Pak Zul sudah menerangkan dari sisi PAN bahwa beliau tadi memberi stressing karena ini bertamunya itu baru satu kali, meskipun sudah ada kalau di politik itu prinsip pokok politik yang kalau dilihat tadi kesamaannya sudah sangat sama. Jadi tinggal nanti yang tadi juga ada sebuah kesepakatan bahwa karena tentu akan tertuangkan ke dalam masalah proses teknis. Saya tadi menyebutkan kalau di PDI Perjuangan itu ada satu tim yang terbagi dua, yaitu untuk pemenangan itu ketua tim Mbak Puan, ada timnya bisa nanti ditanyakan. Lalu yang kedua adalah tim mengkoordinir mereka yang ingin menjadi masuk untuk membantu PDI Perjuangan, yaitu sukarelawan. Nah dengan demikian nanti ada silaturahim dari pihak kami juga dipimpin oleh Mbak Puan, sama seperti bertamu ke P3. Jadi nanti akan ada hari kami yang berkunjung ke rumah, bukan DPP PAN itu di mana ya? Kok saya bisa lupa? Oh iya, makanya saya pikir dari tadi saya coba ingat-ingat tempatnya di mana itu. Iya saya ingat, tapi sekarang lupa karena saya dikurung Mbak Puan gara-gara COVID, tidak boleh jalan-jalan. Iya betul. Terus nah, kalau bagi kami tadi juga sudah diterangkan secara in prinsip, kami ini bukan sombong, tetapi kami partai, saya sebagai kader dan petugas partai mendapatkan tugas untuk di dalam rangka pemilu ini memenangkan yang namanya PDI Perjuangan. Tapi saya yang mendapat penugasan itu karena kami berideologi Pancasila, maka tadi saya katakan kami selalu membuka diri kepada teman-teman dari lain partai kalau ingin bekerja sama dengan kami. Yang paling penting adalah dari in prinsip tadi, prinsip-prinsip politik yang harus sama, bahwa kita pun sesuai dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Sehingga tentunya hal seperti itulah yang akan bisa mentautkan kita sebagai
sesama warga bangsa dan dari sisi juga kebangsaan kita. Karena saya mengatakan sistem kita ini bukan parlementer. Sistem Republik Indonesia ini adalah presidential, sehingga ya harus mengikuti aturan-aturan dari sistem tersebut. Lalu kalau yang ditanyakan lagi, tadi Kompas menanyakan apa tujuannya, ya tujuannya untuk begitu. Kita ini karena kan sudah tahu, kalau saya kan selalu ngomong ideologi Pancasila, lalu ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu cara melaksanakannya itu bergotong royong. Itu sebetulnya adalah betul-betul hakikat kita sebagai bangsa. Nah, saya maunya ya kita harus sama. Bagaimana kita akan bergabung atau bekerja sama kalau pada ide-ide atau prinsip-prinsip yang ada beda, tentu tidak akan jalan menurut saya. Situ ada aturannya semua. Jadi kalau ditanya kalau partai-partai apakah mau juga datang ke PDI Perjuangan, ya kami ya terbuka saja. Kami mana sih menutup diri, tidak ada. Ya tapi kami pada waktu sekarang ini karena kami melihat dari kejauhan, saya bilang pada anak buah saya, berpolitik itu sebenarnya asik seperti berdansa. Tapi kalau kita berdansa, kita juga mesti melihat dansa yang paling enak itu bagaimana. Jadi saya mengamati dulu suasana politiknya bagaimana. Ternyata banyak partai itu sudah membuat ya berkumpul begitu, seperti kalau PAN itu kan dengan KIB begitu. Jadi ya buat saya ya monggo saja, karena bukan apa ya, karena itu kan tidak bisa dipaksa-paksa begitu. Umpamanya saya bilang sama PAN, ayo dong ke sini, ayo dong ke sini, biar sampai capek. Kalau PAN-nya tidak mau ya tidak akan datang. Jadi ya sudah, saya bilang pada mereka, ya duduk aja lah, kita lihatlah perkembangan politik di Indonesia ini. Hanya menurut saya janganlah kita melihat pemilu itu seperti barang baru. Maksud saya tuh begini, karena ada komen-komen yang menurut saya aneh, yaitu sepertinya akan kalau ndak begini, ndak begitu, itu bisa terjadi chaos. Saya lalu berpikir, nah mereka sendiri yang mengatakan begitu, bahwa akan bisa terjadi chaos. Karena bagi kami melihat kita ini kan sudah berapa kali pemilu, dan pemilu pertama tolong diingat itu tahun 55, jadi bukan barang baru. Jadi kalau ada yang sampai mengatakan seperti itu, buat saya big question, maunya apa. Tapi bagi kami melihat, tapi kalau rakyat kan kalau dilihat dari selalu melihatnya kan survei ya, itu kan kepuasan kepada pemerintahan Pak Jokowi itu kan tinggi. Jadi artinya sangat positif menerima yang namanya perjalanan Republik ini. Nah yang berikutnya, karena ditanya apa tujuannya, tujuannya ya supaya Indonesia merdeka ini bisa terus berjalan dari satu generasi ke generasi yang lain, dan semakin hari semakin dapat memantapkan perjalanannya sebagai Republik Indonesia dan berkemajuan sampai pada tingkat yang Pak Jokowi kalau bilang, saya berharap kita akan bisa bukan lagi disebut sebagai negara berkembang, tetapi bisa menjadi masuk ke dalam
kriteria negara maju. Kalau saya itu sudah berpikir dari lama, karena Bung Karno berkehendaknya juga seperti itu. Tapi kan mesti usaha, niat usaha dan bekerja keras. Nah ini selalu kok nanya toh ya, bu sabar aja deh. Yang urusan cawapres, loh, ya saya sudah juga bilang pada Pak Zul, karena kita ini kan berteman, datang dengan suasana sejuk. Kalau ada yang ingin diusulkan, monggo saja. Persoalannya, saya mikir terus, karena menurut saya kok banyak amat yang mau jadi cawapres. Jadi kan saya mesti pilih dulu satu-satu, no. Jadi yang terbaik bukan bagi partai-partai, tapi untuk kemaslahatan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Karena sepanjang yang saya pilih ketika Pak Jokowi, saya tadi bilang pada Pak Zul, dengan Pak JK, alhamdulillah berjalan dengan baik. Pemilu lagi, saya pilih lagi Pak Jokowi meneruskan. Lalu disandingi dengan Pak Ma'ruf. Insya Allah ini kan sudah hampir berakhir, semuanya berjalan dengan baik. Jadi kalau saya milih orang itu bukan kepentingan untuk sebetulnya PDI Perjuangan saja, tapi kemaslahatan bagi kepemerintahan Republik Indonesia ini terus berjalan. Jadi kalau saya pilih Pak Ganjar itu bukan, meskipun memang saya juga bilang, awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga. Nah, untung beliaunya nurut. Nah, jadi ya begitu. Jadi harus makna itu harus dikumpulkan. Ini bukan bagi kepentingan partai atau perorangan. Ini adalah kemaslahatan bagi Republik Indonesia ini, supaya seperti apa yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Cobalah adik-adik wartawan tuh baca sejarah. Kita ini merdeka tidak diberi loh. Ada negara yang katanya merdeka tapi diberi loh. Kita ini penuh dengan perjuangan lahir batin, dengan darah dan air mata. Jadi itu jangan lupa kalian yang sudah bisa menghuni sebuah Nusantara menjadi Republik Indonesia, menjadi sebuah negara merdeka berdaulat. Dan saya selalu menambahkan bebas aktif. Nah, itulah jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka, 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 merdeka. Saya heran ya, kenapa wartawan tuh ndak mau begitu ya? Kalian ini orang Indonesia apa bukan toh? Kalau apa? Diulang Bu, diulang. Alah, pentingan merdeka apa foto? Nah, merdeka, 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 merdeka. Ternyata baik, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Jadi merdeka yang terakhir itu menggoncangkan langit. Waduh, luar biasa. Baik, terima kasih Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Zulkifli Hasan. Matahari, yang kedua teman-teman pers. Jadi mataharinya ada di sini, persnya ada di sini sekarang. Jadi luar biasa ini kita. Jadi apa yang disampaikan Bung Karno di PBB ya pada tahun 60 itu terpenuhi. Ada dua kekuatan yang bisa memberikan terang, yaitu matahari dan pers. Jadi dua-duanya ada di sini. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, monggo, silakan.
Ya, mohon perhatian teman-teman. Sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kita akan bersama-sama mengucapkan syukur bahwa pertemuan pada hari ini dapat berjalan dengan baik, silaturahim antara Partai Amanat Nasional dan PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Selanjutnya mohon dengan hormat kepada Mas Saleh Daulay untuk berkenan memimpin doa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Megawati yang saya hormati, saya banggakan, beserta seluruh jajaran pengurus PDI Perjuangan, Ibu Puan, ketua kami di DPR. Saya harus minta izin pada ketua umum saya dulu, karena saya petugas partai, saya harus mendapat izin dari ketua umum untuk baca doa. Tapi Bu Mega tadi saya begitu masuk, saya lihat sebetulnya lebih religius orang PDI ini. Karena kalau kita lihat semua pakai peci. Jadi kalau di kampung saya biasanya yang baca doa itu yang pakai peci. Tapi nggak tahu kenapa Mas Hasto minta saya baca doa, tapi ya sebagai penghormatan untuk kami, insya Allah kita akan membacakan doa secara bersama-sama. Izin Bu Mega, saya memimpin doa dengan cara Islam, dan saya memohon pada teman-teman yang beragama lain untuk menyesuaikan sesuai dengan ajaran dan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'us samawati wal ard, ya Dzal jalali wal ikram. Ya Allah, la ilaha illa anta, nas'aluka tuhya qalbina binuri hidayatik. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, ya Allah, dengan segala kerendahan hati, izinkanlah kami bermunajat sembari berdoa dan memohon kepadamu. Ya Allah, ya Jabbar, ya Alimul Ghuyubi was Sahadah, ya Allah yang Maha Agung, jadikanlah acara silaturahim kami ini silaturahim yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi kedua partai, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Dan jadikanlah pertemuan ini, ya Allah, pertemuan yang mendatangkan manfaat besar bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini. Allahumma yassir lana jami'a umuruna wa sahhil alaina kullu sa'bin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Perkasa, mudahkanlah segala urusan kami dan jauhkanlah kami dari segala kesulitan dan kesusahan, terutama dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2024 yang akan datang. Bukakanlah pintu kebaikan dan kemuliaan, ya Allah, bagi seluruh rakyat dan anak bangsa kami. Allahumma aftah alaina awabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqah wa abwabal quwwah wa abwabal sihhah wa abwabal salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Pemurah, bukakanlah pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan bagi kami semua, karena hanya Engkaulah ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah negeri kami ini negeri yang makmur dan sejahtera, sebagaimana yang Engkau sebut sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang dilandaskan atas cinta dan kasih sayang, dan jadikanlah pula perpisahan kami perpisahan yang membawa kebaikan bagi semua. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Saleh Daulay atas doanya yang luar biasa. Dan selanjutnya buat teman-teman pers, konferensi pers. Untuk itu kepada teman-teman semuanya diberikan kesempatan untuk 3 orang perwakilan, nantinya menyebut nama dan dari media mana, tetapi sebelumnya kepada Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, untuk mohon dapat mengawali menyampaikan keterangan pers. Kami persilahkan. Baik. Mas Hasto, terima kasih. Mbak Mega yang saya hormati, kami muliakan. Mbak Puan yang kami hormati, kami muliakan. Mas Hasto dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan, Mas Ganjar yang kami hormati, kami muliakan. Juga teman-teman PAN dan teman-teman media semua, kami ucapkan, pertama tentu kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang begitu hangat, penuh kekeluargaan dari Mbak Mega, Mbak Puan dan PD Perjuangan, dan hadir seluruh pimpinan-pimpinan dari PD Perjuangan, juga Mas Ganjar. Tentu ini suatu kehormatan bagi kami, bagi Partai Amanat Nasional. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Nah, yang kedua, kami tadi sudah sangat panjang berdiskusi, tentu terkait berbagai hal ya mengenai kebangsaan kita, dan tentu juga tujuan pokok diskusi hari ini adalah kontestasi Pilpres 2024 mendatang itu. Nah, banyak yang kami sudah diskusikan, dan saudara saya dengan Mbak Mega ini dekat. Mbak Mega itu dengan PAN ini baik sekali, sering teman-teman media mungkin nggak tahu, kami ini sering dibantu sama Mbak Mega. Dan juga Puan ini sebetulnya juga dengan kami punya ikatan ya dari daerah yang sama, jadi dekat sebetulnya juga. Nah, oleh karena itu PDI dan Perjuangan dan PAN, PD Perjuangan PAN itu ya tidak jauh ya Mas Ganjar ya, dekat itu. Nah, oleh karena itu diskusinya juga tadi enak, penuh kekeluargaan, penuh persahabatan. Hanya memang ini kan baru pertama kali kunjungan dan pertemuan setelah COVID 2 tahun yang lalu. Baru pertama kali kita bertemu resmi seperti ini. Nah, oleh karena itu saudara, banyak hal yang kami tadi diskusikan dan saling pengertian, saling memahami satu dengan yang lain. Dan karena ini baru pertemuan pertama, tentu nanti kita akan diskusikan di PAN, dan kami akan melakukan pertemuan lanjutan, karena Mbak Mega juga sudah membuat tim, ada 2 tim di sini, yang dipimpin Mbak Puan, yang satu lagi dipimpin Pak Ahmad Basarah. Tentu pertemuan pertama ini kita betul-betul harapkan nanti akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan setelah nanti dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional melakukan diskusi-diskusi yang apa yang kami bahas tadi. Saya kira demikian dari saya, Mas Hasto. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan yang meriah buat Pak Zulkifli Hasan. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, waktu dan tempat kami aturkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Megawati Soekarno Putri. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jadi seperti yang telah diterangkan oleh Pak Zulkifli, ini adalah kedatangan tamu terhormat Partai Amanat Nasional, merupakan partai kedua, karena sebelumnya yang pertama datang adalah dari
Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang juga telah menyampaikan niat dan maksudnya, dan dengan resmi P3 itu sudah bersama dengan PDI Perjuangan. Dan sekarang kalau tadi dari pertemuan yang baru saja telah disampaikan oleh Ketua Umum PAN, pertemuan ini sangat aktif dan penuh dengan kebersamaan, juga hal-hal yang nantinya akan dilakukan karena ini adalah kedatangan pertama. Tadi kami juga telah menerangkan pada beliau di PDI Perjuangan sekarang telah dibentuk 2 tim. Yang pertama, maksud saya tim untuk pemenangan. Yang pertama itu tim pemenangan adalah ketuanya Ibu Puan Maharani, juga ketua DPR, ada tim kecilnya yang juga telah ditunjuk. Lalu yang kedua adalah untuk tim kedua, kami sebut tim kedua, yaitu untuk supaya tidak menjadi perkataan oleh Pak Basara ya. Jadi maka tim yang kedua ini, meskipun tim 1, tim 2 itu bergabung menjadi satu, tadi Mbak Puan mengingatkan saya, sebetulnya saya juga mau menyampaikan. Nah, yang kedua ini adalah mengkoordinir sukarelawan. Nah, setelah saya tentu saya pernah menjelaskan bahwa saya ini bukan senang, saya orang ikut aturan. Karena kadang ada sebuah kesan sepertinya sukarelawan itu justru yang bekerja untuk memenangkan, begitu. Nah, saya ingin mengkoreksi, tolong kalau saya ngomong begini ya dimasukkan seperti apa adanya. Karena apa? Mereka kan sukarelawan, jadi ya sukarela. Nah, karena saya ingin mencoba meluruskan supaya media pun bisa mengatakan apa yang saya katakan, tidak dengan cara memutar balik dan lain sebagainya. Ini selalu saya ingatkan karena apa? Sistem kita itu, terutama kan kita harus tahu bahwa yang penyelenggara KPU, saya hanya ingin mengingatkan kembali. Lalu pesertanya itu kan partai politik, bukan pesertanya adalah sukarelawan. Jadi ini harus sebuah hal, bukan saya bicara maunya saya, tidak. Ini peraturan yang dijalankan oleh pemerintahan Republik ini untuk seperti berjalan dengan baik untuk bisa adanya pemilu, yaitu mengorganisir yang namanya rakyat untuk bisa nantinya memberikan pilihannya. Nah, itu tadi yang juga kami coba diskusikan, dan tentunya karena ini pertemuan pertama, tadi telah saya juga katakan silakan, tentunya mungkin dari pihak PAN ingin setelah pertemuan pertama ini akan mendiskusikan internal, sehingga dengan demikian ya saya bilang silakan, hanya nanti setelah ini akan
apa namanya ini kantor DPP PAN, karena itu perintah saya. Waktu yang P3 itu Mbak Puan, karena dekat kan, tinggal nyebrang gitu Pak. Jadi Mbak Puan dan semua tim yang telah tadi saya katakan, dan begitu juga nanti untuk bersilaturahim di kantor DPP PAN. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Ibu Ketua Umum dan juga Pak Jul. Yang mendaftar sudah sangat banyak, hanya karena waktu. Ini Pak Zulkifli ini kan beliau juga sebagai Menteri akan tugas ke Kalimantan Tengah. Sehingga yang sudah daftar saja, yang pertama Mas Niko dari Harian Kompas, kemudian yang kedua Bung Tohirin dari CNN Indonesia. Dua itu saja kami persilahkan. Pak Munang, mic-nya dipersiapkan. Sudah, silakan. Selamat sore, saya Niko dari Harian Kompas, Bu, Pak Zulhas. Salam Pancasila. Ini karena hari lahir Pancasila kemarin. Tepuk tangan buat wartawan kalau gitu. Ya, ada beberapa pertanyaan Ibu Mega dan Pak Zulhas. Ini yang pertama ini kalau dilihat-lihat parpol yang ingin bekerja sama dengan PDI Perjuangan ini semakin banyak yang ikut gerbongnya. Dan kemarin sudah P3, lalu juga mungkin Hanura, dan sekarang ini PAN ini sudah berkunjung ke sini. Nah, kalau dilihat dari perjalanan historis kan Indonesia ini dibangun atas kerjasama Muhammadiyah, NU, lalu juga nasionalis dan juga sekber gitu ya. Nah, kalau dilihat dari Muhammadiyah ini sudah ada PAN. Lalu kalau dari NU secara kultural selain P3 masih ada PKB, Bu. Nah, ini agar lengkap menjadi rumah besar kebangsaan PDIP, PAN, PKB. Nah, ini apakah ini menandakan setelah bekerja sama dengan P3 dan PAN selanjutnya akan ke PKB gitu, Bu? Lalu apakah mungkin juga ke Golkar dari unsur sekbernya itu, Bu? Jadi mungkin semakin jadi besar gitu, Bu, untuk memenangkan Mas Ganjar ini gitu. Lalu yang kedua, Bu, apa sih, Bu, yang ingin dicapai dengan kerjasama politik ini, Bu? Karena apakah kerjasama ini kan sebenarnya Ibu selalu menyampaikan bahwa visi besar gitu, visi misi, tapi mungkin ada partai politik yang mencoba menyodorkan nama bergeningnya itu mungkin selalu cawapres. Apakah sebenarnya yang ingin dicapai dari PD Perjuangan itu memang seperti apa gitu, Bu, untuk kerjasama politik? Lalu untuk Mas Zulhas, ini PAN dan P3 kan sudah bergabung dengan PD Perjuangan. Nah, bagaimana nasib KIB, Pak Zulhas? Ini apakah makin nih Golkar semakin ditinggal, apakah nanti juga ditarik juga nih ke PD Perjuangan? Lalu juga mungkin ini masih jauh, tetapi publik mungkin akan penasaran gitu, sosok-sosok bakal cawapres yang akan dipasangkan dengan Mas Ganjar. Mungkin ada update sedikit. Terima kasih banyak. Satunya sekalian. Terima kasih yang Bu Mega, Bang Zulhas dan pengurus pusat dari kedua partai. Sebenarnya minta penegasan aja karena dari pernyataan yang disampaikan Bu Mega dengan Bang Zulhas tadi belum menegaskan bahwa sebenarnya apakah pertemuan ini sudah menyepakati kerjasama politik antara kedua partai atau masih ada akan komunikasi-komunikasi lanjutan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk secara khusus kepada Bu Mega, periode terakhir Pak Jokowi kan banyak partai yang bergabung gitu ya. Sebenarnya kalau dari PDIP, apakah di 2024 nanti PDIP menginginkan kerjasama partai yang besar gitu dengan partai-partai lain atau seperti apa? Terus untuk Bang Zulhas, khusus dalam beberapa kali kesempatan gitu ya, sering menyebut nama Pak Erick Thohir. Apakah dalam kesempatan ini Bang Zulhas atau PAN juga secara khusus menyebut nama Pak Erick Thohir kepada Bu Mega atau ke PDIP? Terima kasih. Ya, demikian cukup dua. Kepada Pak Jul, kami persilakan. Terima kasih Kompas dan CNN ya. Kan sama, hampir sama ya. Pertama, sekali lagi ini pertemuan pertama kami yang penuh persaudaraan, persahabatan, ya, saling pengertian. Tapi ini kan pertemuan pertama. Setelah ini
sebagaimana tiap partai politik itu ada mekanismenya. Tentu habis ini kami akan rapat, akan membahas, nanti daerah-daerah juga kita akan undang, nanti bagaimana selanjutnya. Habis itu Mbak Mega sudah ada tim juga kan. Nah nanti kalau soal setelah kami rapat, tentu akan komunikasi dengan tim yang telah dibentuk oleh APD Perjuangan. Ada dipimpin oleh Ibu Puan, dan Bu Puan punya sayap satu lagi saya dengar tadi, yaitu sayapnya mengenai relawan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengenai KIB. Kami selalu, karena ada etika yang harus kita pegang, karena kerjasama itu jadi apa tidak, itu kita tetap harus baik, harus penuh persahabatan dan persaudaraan. Oleh karena itu, saya kemari pun saya juga kasih tahu KIB. Kami kasih tahu saya akan ketemu PD Perjuangan, bla bla begitu ya. Nah, bagaimana keadaan KIB sekarang? Masih, walaupun dua masih sama, yang satu mimpinya sudah PD Perjuangan gitu. Ya nanti kalau bareng-bareng ya jadi sama kan. Tapi kalau beda ya tentu nanti baru kita ada pembicaraan final seperti apa gitu. Nah, ini belum final. Jadi masih ada, walaupun istilahnya yoga itu KIB koalisi, tapi mimpinya mulai agak beda-beda katanya gitu. Tapi masih ya. Nah, yang ketiga bagaimana dengan Pak Erik ya, kami tidak membahas secara khusus, tetapi walaupun nggak dibahas masing-masing sudah memahami. Dan tadi Mbak Mega juga menjelaskan tentu itu kewenangan daripada nanti APD Perjuangan, saudara-saudara. Jadi itulah yang hasil menurut apa yang saya rangkum ya, sesuai dengan pertanyaan tadi, mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jul. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri kami persilakan. Para wartawan tadi Pak Zul sudah menerangkan dari sisi PAN bahwa beliau tadi memberi stressing karena ini bertamunya itu baru satu kali, meskipun sudah ada kalau di politik itu prinsip pokok politik yang kalau dilihat tadi kesamaannya sudah sangat sama. Jadi tinggal nanti yang tadi juga ada sebuah kesepakatan bahwa karena tentu akan tertuangkan ke dalam masalah proses teknis. Saya tadi menyebutkan kalau di PDI Perjuangan itu ada satu tim yang terbagi dua, yaitu untuk pemenangan itu ketua tim Mbak Puan, ada timnya bisa nanti ditanyakan. Lalu yang kedua adalah tim mengkoordinir mereka yang ingin menjadi masuk untuk membantu PDI Perjuangan, yaitu sukarelawan. Nah, dengan demikian nanti ada silaturahim dari pihak kami juga dipimpin oleh Mbak Puan, sama seperti bertamu ke P3. Jadi nanti akan ada hari kami yang berkunjung ke apa namanya rumah, bukan DPP PAN itu di mana ya? Kok saya bisa lupa? Oh iya, makanya saya pikir dari tadi saya coba ingat-ingat tempatnya di mana itu. Iya saya ingat, tapi sekarang lupa karena saya dikurung Mbak Puan gara-gara COVID, nggak boleh jalan-jalan. Iya betul. Terus nah, kalau
bagi kami tadi juga sudah diterangkan secara in prinsip, kami ini bukan sombong, tetapi kami partai, saya sebagai kader dan petugas partai mendapatkan tugas untuk di dalam rangka pemilu ini memenangkan yang namanya PDI Perjuangan. Tapi saya yang mendapat penugasan itu karena kami berideologi Pancasila, maka tadi saya katakan kami selalu membuka diri kepada teman-teman dari lain partai kalau ingin bekerja sama dengan kami. Yang paling penting adalah dari in prinsip tadi, prinsip-prinsip politik yang harus sama, bahwa kita pun sesuai dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Sehingga tentunya hal seperti itulah yang akan bisa mentautkan kita sebagai sesama warga bangsa dan dari sisi juga kebangsaan kita. Karena saya mengatakan sistem kita ini bukan parlementer. Sistem Republik Indonesia ini adalah presidensial, sehingga ya harus mengikuti aturan-aturan dari sistem tersebut. Lalu kalau yang ditanyakan lagi tadi Kompas menanyakan apa tujuannya, ya tujuannya untuk begitu. Kita ini karena kan sudah tahu, kalau saya kan selalu ngomong ideologi Pancasila, lalu ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu cara melaksanakannya itu bergotong royong. Itu sebetulnya adalah betul-betul hakikat kita sebagai bangsa. Nah, saya maunya ya kita harus sama. Bagaimana kita akan bergabung atau bekerja sama kalau pada ide-ide atau prinsip-prinsip yang ada beda, tentu tidak akan jalan menurut saya. Situ ada aturannya semua. Jadi kalau ditanya kalau partai-partai mau, apakah mau juga datang ke PDI Perjuangan, ya kami ya terbuka saja. Kami mana sih menutup diri, tidak ada. Ya tapi kami pada waktu sekarang ini karena kami melihat dari kejauhan, saya bilang pada anak buah saya, berpolitik itu sebenarnya asik seperti berdansa. Tapi kalau kita berdansa, kita juga mesti melihat dansa yang paling enak itu bagaimana. Jadi saya mengamati dulu suasana politiknya bagaimana. Ternyata banyak partai itu sudah membuat apa namanya, ya, berkumpul begitu. Seperti kalau PAN itu kan dengan KIB begitu. Jadi ya buat saya ya monggo saja, karena bukan apa ya, karena itu kan tidak bisa dipaksa-paksa begitu. Umpamanya saya bilang sama PAN, ayo dong ke sini, ayo dong ke sini, biar sampai capek. Kalau PAN-nya tidak mau ya tidak akan datang. Jadi ya sudah, saya bilang pada mereka, ya duduk aja lah, kita lihatlah perkembangan politik di Indonesia ini. Hanya menurut saya janganlah kita melihat pemilu itu seperti barang baru. Maksud saya tuh begini, kan ada komen-komen yang menurut saya aneh, yaitu sepertinya akan kalau ndak begini, ndak begitu, itu bisa terjadi chaos. Saya lalu berpikir, nah mereka sendiri yang mengatakan begitu, bahwa akan bisa terjadi chaos. Karena bagi kami melihat kita ini kan sudah berapa kali pemilu, dan
pemilu pertama tolong diingat itu tahun 55. Jadi bukan barang baru. Jadi kalau ada yang sampai mengatakan seperti itu, buat saya big question, maunya apa? Tapi bagi kami melihat, tapi kalau rakyat kan kalau dilihat dari selalu melihatnya kan survei ya, itu kan kepuasan kepada pemerintahan Pak Jokowi itu kan tinggi. Jadi artinya sangat positif menerima yang namanya perjalanan Republik ini. Nah, yang berikutnya karena ditanya apa tujuannya? Tujuannya ya supaya Indonesia merdeka ini bisa terus berjalan dari satu generasi ke generasi yang lain, dan semakin hari semakin dapat memantapkan perjalanannya sebagai Republik Indonesia dan berkemajuan sampai pada tingkat yang Pak Jokowi kalau bilang saya berharap kita akan bisa bukan lagi disebut sebagai negara berkembang, tetapi bisa menjadi masuk ke dalam kriteria negara maju. Kalau saya itu sudah berpikir dari lama, karena Bung Karno berkehendaknya juga seperti itu. Tapi kan mesti usaha, niat usaha dan bekerja keras. Nah ini selalu kok nanya Toya, buat sabar aja deh. Yang urusan cawapres, loh, ya saya sudah juga bilang pada Pak Zul, karena kita ini kan berteman, datang dengan suasana sejuk. Kalau ada yang ingin diusulkan, monggo saja. Persoalannya, saya mikir terus, karena menurut saya kok banyak amat yang mau jadi cawapres. Jadi kan saya mesti pilih dulu satu-satu, no. Jadi yang terbaik bukan bagi partai-partai, tapi untuk kemaslahatan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Karena sepanjang yang saya pilih ketika Pak Jokowi, saya tadi bilang pada Pak Zul dengan Pak JK, alhamdulillah berjalan dengan baik. Pemilu lagi, saya pilih lagi Pak Jokowi meneruskan. Lalu disandingi dengan Pak Ma'ruf. Insya Allah ini kan sudah hampir berakhir, semuanya berjalan dengan baik. Jadi kalau saya milih orang itu bukan kepentingan untuk sebetulnya PDI Perjuangan saja, tapi kemaslahatan bagi kepemerintahan Republik Indonesia ini terus berjalan. Jadi kalau saya pilih Pak Ganjar itu bukan, meskipun memang saya juga bilang, awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga. Nah, untung beliaunya nurut. Nah, jadi ya begitu. Jadi harus makna itu harus dikumpulkan. Ini bukan bagi kepentingan partai atau perorangan. Ini adalah kemaslahatan bagi Republik Indonesia ini supaya seperti apa yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Cobalah adik-adik wartawan tuh baca sejarah. Kita ini merdeka tidak diberi loh. Ada negara yang katanya merdeka tapi diberi loh. Kita ini penuh dengan perjuangan lahir batin, dengan darah dan air mata. Jadi itu jangan lupa kalian yang sudah bisa menghuni sebuah Nusantara menjadi Republik Indonesia, menjadi sebuah negara merdeka berdaulat. Dan saya selalu menambahkan bebas aktif. Nah, itulah jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka, 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 merdeka. Saya heran ya, kenapa wartawan tuh ndak mau begitu ya? Kalian ini orang Indonesia apa bukan toh? Kalau
Diulang Bu, diulang. Alah, pentingan merdeka apa foto? Nah, merdeka! 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 Ternyata kan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Jadi merdeka yang terakhir itu menggoncangkan langit. Waduh, luar biasa. Baik, terima kasih Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Zulkifli Hasan. Matahari, yang kedua teman-teman pers. Jadi mataharinya ada di sini, persnya ada di sini sekarang. Jadi luar biasa ini kita. Jadi apa yang disampaikan Bung Karno di PBB ya pada tahun 60 itu terpenuhi. Ada dua kekuatan yang bisa memberikan terang, yaitu matahari dan pers. Jadi dua-duanya ada di sini. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, monggo silakan. Ya, mohon perhatian teman-teman. Sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kita akan bersama-sama mengucapkan syukur bahwa pertemuan pada hari ini dapat berjalan dengan baik, silaturahim antara Partai Amanat Nasional dan PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Selanjutnya mohon dengan hormat kepada Mas Saleh Daulay untuk berkenan memimpin doa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Megawati yang saya hormati, saya banggakan, beserta seluruh jajaran pengurus PDI Perjuangan, Ibu Puan, ketua kami di DPR. Saya harus minta izin pada ketua umum saya dulu, karena saya petugas partai, saya harus mendapat izin dari ketua umum untuk baca doa. Tapi Bu Mega, tadi saya begitu masuk, saya lihat sebetulnya lebih religius orang PDI ini. Karena kalau kita lihat semua pakai peci. Jadi kalau di kampung saya biasanya yang baca doa itu yang pakai peci. Tapi nggak tahu kenapa Mas Hasto minta saya baca doa, tapi ya sebagai penghormatan untuk kami, insya Allah kita akan membacakan doa secara bersama-sama. Izin Bu Mega, saya memimpin doa dengan cara Islam, dan saya memohon pada teman-teman yang beragama lain untuk menyesuaikan sesuai dengan ajaran dan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'us samawati wal ard, ya Dzal jalali wal ikram. Ya Allah, la ilaha illa anta, nas'aluka tuhya qalbina binuri hidayatik. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, ya Allah, dengan segala kerendahan hati, izinkanlah kami bermunajat sembari berdoa dan memohon kepadamu. Ya Allah, ya Jabbar, ya Alimul Ghuyubi was Sahadah, ya Allah yang Maha Agung, jadikanlah acara silaturahim kami ini silaturahim yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi kedua partai, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Dan jadikanlah pertemuan ini, ya Allah, pertemuan yang mendatangkan manfaat besar bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini. Allahumma yassir lana jami'a umuruna wa sahhil alaina kullu sa'bin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Perkasa, mudahkanlah segala urusan kami dan jauhkanlah kami dari segala kesulitan dan kesusahan, terutama dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2024 yang akan datang. Bukakanlah pintu kebaikan dan kemuliaan, ya Allah, bagi seluruh rakyat dan anak bangsa kami. Allahumma aftah alaina awabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqah wa abwabal quwwah wa abwabas sihhah wa abwabas salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Pemurah, bukakanlah pintu kebaikan dan kemuliaan-Mu bagi seluruh rakyat dan anak bangsa kami. Allahumma aftah alaina awabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqah wa abwabal quwwah wa abwabas sihhah wa abwabas salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Pemurah,
pintu keberkahan, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan bagi kami semua. Karena hanya Engkaulah ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah negeri kami ini negeri yang makmur dan sejahtera, sebagaimana yang Engkau sebut sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang dilandaskan atas cinta dan kasih sayang, dan jadikanlah pula perpisahan kami perpisahan yang membawa kebaikan bagi semua. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saleh Daulay atas doanya yang luar biasa. Dan selanjutnya buat teman-teman pers, konferensi pers. Untuk itu kepada teman-teman semuanya diberikan kesempatan untuk 3 orang perwakilan, nantinya menyebut nama dan dari media mana. Tetapi sebelumnya kepada Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, untuk mohon dapat mengawali menyampaikan keterangan pers. Kami persilahkan. Baik. Mas Hasto, terima kasih. Mbak Mega yang saya hormati, kami muliakan. Mbak Puan yang kami hormati, kami muliakan. Mas Hasto dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan, Mas Ganjar yang kami hormati, kami muliakan, juga teman-teman PAN, dan teman-teman media semua. Kami ucapkan, pertama tentu kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang begitu hangat, penuh kekeluargaan dari Mbak Mega, Mbak Puan dan PD Perjuangan, dan hadir seluruh pimpinan-pimpinan dari PD Perjuangan, juga Mas Ganjar. Tentu ini suatu kehormatan bagi kami, bagi Partai Amanat Nasional. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Nah, yang kedua, kami tadi sudah sangat panjang berdiskusi, tentu terkait berbagai hal ya mengenai kebangsaan kita, dan tentu juga tujuan pokok diskusi hari ini adalah kontestasi Pilpres 2024 mendatang itu. Nah, banyak yang kami sudah diskusikan, dan saudara saya dengan Mbak Mega ini dekat. Mbak Mega itu dengan PAN ini baik sekali, sering, teman-teman media mungkin nggak tahu, kami ini sering dibantu sama Mbak Mega. Dan juga Puan ini sebetulnya juga dengan kami punya ikatan ya dari daerah yang sama, jadi dekat sebetulnya juga. Nah, oleh karena itu PD dan Perjuangan dan PAN, PD Perjuangan PAN itu ya tidak jauh ya Mas Ganjar ya, dekat gitu. Nah, oleh karena itu diskusinya juga tadi enak, penuh kekeluargaan, penuh persahabatan. Hanya memang ini kan baru pertama kali kunjungan dan pertemuan setelah COVID 2 tahun yang lalu. Baru pertama kali kita bertemu resmi seperti ini. Nah, oleh karena itu saudara, banyak hal yang kami tadi diskusikan dan saling pengertian, saling memahami satu dengan yang lain. Dan karena ini baru pertemuan pertama, tentu nanti kita akan diskusikan di PAN, dan kami akan melakukan pertemuan lanjutan, karena Mbak Mega juga sudah membuat tim, ada 2 tim di sini, yang dipimpin Mbak Puan, yang satu lagi dipimpin Pak Ahmad Basarah. Tentu pertemuan pertama ini kita betul-betul
harapkan nanti akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan setelah nanti dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional melakukan diskusi-diskusi yang apa yang kami bahas tadi. Saya kira demikian dari saya, Mas Hasto. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tepuk tangan yang meriah buat Pak Zulkifli Hasan. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, waktu dan tempat kami aturkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Megawati Soekarno Putri. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jadi seperti yang telah diterangkan oleh Pak Zulkifli, ini adalah kedatangan tamu terhormat. Partai Amanat Nasional merupakan partai kedua, karena sebelumnya yang pertama datang adalah dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang juga telah menyampaikan niat dan maksudnya, dan dengan resmi P3 itu sudah bersama dengan PDI Perjuangan. Dan sekarang kalau tadi dari pertemuan yang baru saja telah disampaikan oleh Ketua Umum PAN, pertemuan ini sangat aktif dan penuh dengan kebersamaan, juga hal-hal yang nantinya akan dilakukan, karena ini adalah kedatangan pertama. Tadi kami juga telah menerangkan pada beliau, di PDI Perjuangan sekarang telah dibentuk 2 tim. Yang pertama, maksud saya tim untuk pemenangan. Yang pertama itu tim pemenangan adalah ketuanya Ibu Puan Maharani, juga ketua DPR, ada tim kecilnya yang juga telah ditunjuk. Lalu yang kedua adalah untuk tim kedua, kami sebut tim kedua, yaitu untuk supaya tidak menjadi perkataan oleh Pak Basara ya. Jadi maka tim yang kedua ini, meskipun tim 1, tim 2 itu bergabung menjadi satu, tadi Mbak Puan mengingatkan saya, sebetulnya saya juga mau menyampaikan. Nah, yang kedua ini adalah mengkoordinir sukarelawan. Nah, setelah saya tentu saya pernah menjelaskan bahwa saya ini bukan senang, saya orang ikut aturan. Karena kadang ada sebuah kesan sepertinya sukarelawan itu justru yang bekerja untuk memenangkan, begitu. Nah, saya ingin mengkoreksi, tolong kalau saya ngomong begini ya dimasukkan seperti apa adanya. Karena apa? Mereka kan sukarelawan, jadi ya sukarela. Nah, karena saya ingin mencoba meluruskan supaya media pun bisa mengatakan apa yang saya katakan, tidak dengan cara memutar balik dan lain sebagainya. Ini selalu saya ingatkan, karena apa? Sistem kita itu, terutama kan kita harus tahu bahwa yang penyelenggara KPU, saya hanya ingin mengingatkan kembali,
Lalu pesertanya itu kan partai politik, bukan pesertanya adalah sukarelawan. Jadi ini harus sebuah hal, bukan saya bicara maunya saya, tidak. Ini peraturan yang dijalankan oleh pemerintahan Republik ini untuk seperti berjalan dengan baik, untuk bisa adanya pemilu, yaitu mengorganisir yang namanya rakyat untuk bisa nantinya memberikan pilihannya. Nah, itu tadi yang juga kami coba diskusikan, dan tentunya karena ini pertemuan pertama, tadi telah saya juga katakan silakan, tentunya mungkin dari pihak PAN ingin setelah pertemuan pertama ini akan mendiskusikan internal, sehingga dengan demikian ya saya bilang silakan, hanya nanti setelah ini akan apa namanya ini kantor DPP PAN, karena itu perintah saya waktu yang P3 itu Mbak Puan, karena dekat kan tinggal nyebrang gitu Pak. Jadi Mbak Puan dan semua tim yang telah tadi saya katakan, dan begitu juga nanti untuk bersilaturahim di kantor DPP PAN. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Ibu Ketua Umum dan juga Pak Jul. Yang mendaftar sudah sangat banyak, hanya karena waktu. Ini Pak Zulkifli ini kan beliau juga sebagai Menteri akan tugas ke Kalimantan Tengah. Sehingga yang sudah daftar saja, yang pertama Mas Niko dari Harian Kompas, kemudian yang kedua Bung Tohirin dari CNN Indonesia. Dua itu saja kami persilakan. Pak Munang, mic-nya dipersiapkan. Sudah, silakan. Selamat sore, saya Niko dari Harian Kompas, Bu, Pak Zulhas. Salam Pancasila. Ini karena hari lahir Pancasila kemarin. Tepuk tangan buat wartawan kalau gitu. Ya, ada beberapa pertanyaan Ibu Mega dan Pak Zulhas. Ini yang pertama, ini kalau dilihat-lihat parpol yang ingin bekerja sama dengan PDI Perjuangan ini semakin banyak yang ikut gerbongnya. Dan kemarin sudah P3, lalu juga mungkin Hanura, dan sekarang ini PAN ini sudah berkunjung ke sini. Nah, kalau dilihat dari perjalanan historis kan Indonesia ini dibangun atas kerjasama Muhammadiyah, NU, lalu juga nasionalis dan juga sekber gitu ya. Nah, kalau dilihat dari Muhammadiyah ini sudah ada PAN. Lalu kalau dari NU secara kultural selain P3 masih ada PKB, Bu. Nah, ini agar lengkap menjadi rumah besar kebangsaan PDIP, PAN, PKB. Nah, ini apakah ini menandakan setelah bekerja sama dengan P3 dan PAN selanjutnya akan ke PKB gitu, Bu? Lalu apakah mungkin juga ke Golkar dari unsur sekbernya itu, Bu? Jadi mungkin semakin jadi besar gitu, Bu, untuk memenangkan Mas Ganjar ini gitu. Lalu yang kedua, Bu, apa sih, Bu, yang ingin dicapai dengan kerjasama politik ini, Bu? Karena apakah kerjasama ini kan sebenarnya Ibu selalu menyampaikan bahwa visi besar gitu, visi misi, tapi mungkin ada partai politik yang mencoba menyodorkan nama bargainingnya itu mungkin selalu cawapres. Apakah sebenarnya yang ingin dicapai dari PD Perjuangan itu memang seperti apa gitu, Bu, untuk kerjasama politik? Lalu untuk Mas Zulhas, ini PAN dan P3 kan sudah bergabung dengan PD Perjuangan. Nah, bagaimana nasib KIB, Pak Zulhas? Ini apakah makin nih Golkar semakin ditinggal, apakah nanti juga ditarik juga nih ke PD Perjuangan? Lalu juga mungkin ini masih jauh, tetapi publik mungkin akan penasaran gitu, sosok-sosok bakal cawapres yang akan dipasangkan dengan Mas Ganjar. Mungkin ada update sedikit. Terima kasih banyak. Satunya sekalian. Terima kasih Bu Mega, Bang Zulhas dan pengurus pusat dari kedua partai. Sebenarnya minta penegasan aja, karena dari
pernyataan yang disampaikan Bu Mega dengan Bang Zulhas tadi belum menegaskan bahwa sebenarnya apakah pertemuan ini sudah menyepakati kerjasama politik antara kedua partai atau masih ada akan komunikasi-komunikasi lanjutan. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk secara khusus kepada Bu Mega, periode terakhir Pak Jokowi kan banyak partai yang bergabung gitu ya. Sebenarnya kalau dari PDIP, apakah di 2024 nanti PDIP menginginkan kerjasama partai yang besar gitu dengan partai-partai lain atau seperti apa? Terus untuk Bang Zulhas, khusus dalam beberapa kali kesempatan gitu ya, sering menyebut nama Pak Erick Thohir. Apakah dalam kesempatan ini Bang Zulhas atau PAN juga secara khusus menyebut nama Pak Erick Thohir kepada Bu Mega atau ke PDIP? Terima kasih. Ya, demikian cukup dua. Kepada Pak Jul, kami persilakan. Terima kasih Kompas dan CNN ya. Kan sama, hampir sama ya. Pertama sekali lagi ini pertemuan pertama kami yang penuh persaudaraan, persahabatan, ya, saling pengertian. Tapi ini kan pertemuan pertama. Setelah ini, sebagaimana tiap partai politik itu ada mekanismenya. Tentu habis ini kami akan rapat, akan membahas. Nanti daerah-daerah juga kita akan undang. Nanti bagaimana selanjutnya. Habis itu Mbak Mega sudah ada tim juga kan. Nah nanti kalau soal setelah kami rapat, tentu akan komunikasi dengan tim yang telah dibentuk oleh APD Perjuangan. Ada dipimpin oleh Ibu Puan dan Bu Puan punya sayap satu lagi saya dengar tadi, yaitu sayapnya mengenai relawan. Itu yang pertama. Yang kedua bagaimana mengenai KIB. Kami selalu, karena ada etika yang harus kita pegang, karena kerjasama itu jadi apa tidak, itu kita tetap harus baik, harus penuh persahabatan dan persaudaraan. Oleh karena itu saya kemari pun saya juga kasih tahu KIB. Kami kasih tahu saya akan ketemu PD Perjuangan, bla bla begitu ya. Nah, bagaimana keadaan KIB sekarang masih, walaupun dua masih sama, yang satu mimpinya sudah PD Perjuangan gitu. Ya nanti kalau bareng-bareng ya jadi sama kan. Tapi kalau beda ya tentu nanti baru kita ada pembicaraan final seperti apa gitu. Nah ini belum final, jadi masih ada, walaupun istilahnya yoga itu KIB koalisi, tapi mimpinya mulai agak beda-beda katanya gitu. Tapi masih ya. Nah yang ketiga bagaimana dengan Pak Erick ya, kami tidak membahas secara khusus, tetapi walaupun nggak dibahas masing-masing sudah memahami. Dan tadi Mbak Mega juga menjelaskan tentu itu kewenangan daripada nanti APD Perjuangan saudara-saudara. Jadi itulah yang hasil menurut apa yang saya rangkum ya sesuai dengan pertanyaan tadi, mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jul. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri kami persilakan. Yang para wartawan tadi Pak Zul sudah menerangkan dari sisi PAN bahwa beliau tadi memberi stressing karena ini bertamunya itu baru satu kali, meskipun sudah ada kalau di politik itu prinsip pokok politik yang kalau dilihat tadi kesamaannya sudah sangat sama. Jadi tinggal nanti yang tadi juga ada sebuah kesepakatan bahwa karena tentu akan tertuangkan ke dalam masalah proses teknis. Saya tadi menyebutkan kalau di PDI Perjuangan itu ada satu tim yang terbagi dua, yaitu untuk pemenangan itu ketua tim Mbak Puan, ada timnya bisa nanti ditanyakan.
Lalu yang kedua adalah tim mengkoordinir mereka yang ingin menjadi masuk untuk membantu PDI Perjuangan, yaitu sukarelawan. Nah, dengan demikian nanti ada silaturahim dari pihak kami juga dipimpin oleh Mbak Puan, sama seperti bertamu ke P3. Jadi nanti akan ada hari kami yang berkunjung ke apa namanya rumah, bukan DPP PAN, itu di mana ya? Kok saya bisa lupa? Oh iya, makanya saya pikir dari tadi saya coba ingat-ingat tempatnya di mana itu. Iya, saya ingat tapi sekarang lupa karena saya dikurung Mbak Puan gara-gara COVID, tidak boleh jalan-jalan. Iya betul. Terus kalau bagi kami tadi juga sudah diterangkan secara in prinsip, kami ini bukan sombong, tetapi kami partai, saya sebagai kader dan petugas partai mendapatkan tugas untuk di dalam rangka pemilu ini memenangkan yang namanya PDI Perjuangan. Tapi saya yang mendapat penugasan itu karena kami berideologi Pancasila, maka tadi saya katakan kami selalu membuka diri kepada teman-teman dari lain partai kalau ingin bekerja sama dengan kami. Yang paling penting adalah dari in prinsip tadi, prinsip-prinsip politik yang harus sama, bahwa kita pun sesuai dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Sehingga tentunya hal seperti itulah yang akan bisa mentautkan kita sebagai sesama warga bangsa dan dari sisi juga kebangsaan kita. Karena saya mengatakan sistem kita ini bukan parlementer. Sistem Republik Indonesia ini adalah presidensial, sehingga ya harus mengikuti aturan-aturan dari sistem tersebut. Lalu kalau yang ditanyakan lagi, tadi Kompas menanyakan apa tujuannya, ya tujuannya untuk begitu. Kita ini karena kan sudah tahu, kalau saya kan selalu ngomong ideologi Pancasila, lalu ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu cara melaksanakannya itu bergotong royong. Itu sebetulnya adalah betul-betul hakikat kita sebagai bangsa. Nah, saya maunya ya kita harus sama. Bagaimana kita akan bergabung atau bekerja sama kalau pada ide-ide atau prinsip-prinsip yang ada beda, tentu tidak akan jalan menurut saya. Situ ada aturannya semua. Jadi kalau ditanya kalau partai-partai apakah mau juga datang ke PDI Perjuangan, ya kami ya terbuka saja. Kami mana sih menutup diri, tidak ada. Ya tapi kami pada waktu sekarang ini, karena kami melihat dari kejauhan, saya bilang pada anak buah saya, berpolitik itu sebenarnya asik seperti berdansa. Tapi kalau kita berdansa, kita juga mesti melihat dansa yang paling enak itu bagaimana. Jadi saya mengamati dulu suasana politiknya bagaimana. Ternyata banyak partai itu sudah membuat berkumpul begitu
seperti kalau PAN itu kan dengan KIB begitu. Jadi ya buat saya ya monggo saja, karena bukan apa ya, karena itu kan tidak bisa dipaksa-paksa begitu. Umpamanya saya bilang sama PAN, ayo dong ke sini, ayo dong ke sini, biar sampai capek. Kalau PAN-nya tidak mau ya tidak akan datang. Jadi ya sudah, saya bilang pada mereka ya duduk aja lah, kita lihatlah perkembangan politik di Indonesia ini. Hanya menurut saya janganlah kita melihat pemilu itu seperti barang baru. Maksud saya tuh begini, karena ada komen-komen yang menurut saya aneh, yaitu sepertinya akan kalau ndak begini, ndak begitu, itu bisa terjadi chaos. Saya lalu berpikir, nah mereka sendiri yang mengatakan begitu, bahwa akan bisa terjadi chaos. Karena bagi kami melihat kita ini kan sudah berapa kali pemilu, dan pemilu pertama tolong diingat itu tahun 55, jadi bukan barang baru. Jadi kalau ada yang sampai mengatakan seperti itu, buat saya big question, maunya apa. Tapi bagi kami melihat, tapi kalau rakyat kan kalau dilihat dari selalu melihatnya kan survei ya, itu kan kepuasan kepada pemerintahan Pak Jokowi itu kan tinggi. Jadi artinya sangat positif menerima yang namanya perjalanan Republik ini. Nah yang berikutnya, karena ditanya apa tujuannya, tujuannya ya supaya Indonesia merdeka ini bisa terus berjalan dari satu generasi ke generasi yang lain, dan semakin hari semakin dapat memantapkan perjalanannya sebagai Republik Indonesia dan berkemajuan sampai pada tingkat yang Pak Jokowi kalau bilang, saya berharap kita akan bisa bukan lagi disebut sebagai negara berkembang, tetapi bisa menjadi masuk ke dalam kriteria negara maju. Kalau saya itu sudah berpikir dari lama, karena Bung Karno berkehendaknya juga seperti itu. Tapi kan mesti usaha, niat usaha dan bekerja keras. Nah ini selalu kok nanya, Toya, buat sabar aja deh. Yang urusan cawapres, loh, ya saya sudah juga bilang pada Pak Zul, karena kita ini kan berteman, datang dengan suasana sejuk. Kalau ada yang ingin diusulkan, monggo saja. Persoalannya, saya mikir terus, karena menurut saya kok banyak amat yang mau jadi cawapres. Jadi kan saya mesti pilih dulu satu-satu, no. Jadi yang terbaik bukan bagi partai-partai, tapi untuk kemaslahatan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Karena sepanjang yang saya pilih ketika Pak Jokowi, saya tadi bilang pada Pak Zul, dengan Pak JK, alhamdulillah berjalan dengan baik. Pemilu lagi, saya pilih lagi Pak Jokowi, meneruskan. Lalu disandingi dengan Pak Ma'ruf. Insya Allah ini kan sudah hampir berakhir, semuanya berjalan dengan baik. Jadi kalau saya milih orang itu bukan kepentingan untuk sebetulnya PDI Perjuangan saja, tapi kemaslahatan bagi kepemerintahan Republik Indonesia ini terus berjalan. Jadi kalau saya pilih Pak Ganjar itu bukan, meskipun memang saya juga bilang, awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga. Nah, untung beliaunya nurut. Nah, jadi ya begitu. Jadi harus makna itu harus dikumpulkan. Ini bukan bagi kepentingan partai atau perorangan.
Ini adalah kemaslahatan bagi Republik Indonesia ini supaya seperti apa yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Cobalah adik-adik wartawan tuh baca sejarah. Kita ini merdeka tidak diberi loh. Ada negara yang katanya merdeka tapi diberi loh. Kita ini penuh dengan perjuangan lahir batin, dengan darah dan air mata. Jadi itu jangan lupa kalian yang sudah bisa menghuni sebuah Nusantara menjadi Republik Indonesia, menjadi sebuah negara merdeka berdaulat. Dan saya selalu menambahkan bebas aktif. Nah, itulah jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka, 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 merdeka. Saya heran ya, kenapa wartawan tuh ndak mau begitu ya? Kalian ini orang Indonesia apa bukan toh? Kalau apa? Diulang Bu, diulang. Alah, pentingan merdeka apa foto? Nah, merdeka, 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 merdeka. Ternyata Baik, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Jadi merdeka yang terakhir itu menggoncangkan langit. Waduh, luar biasa. Baik, terima kasih Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Zulkifli Hasan. Matahari, yang kedua teman-teman pers. Jadi mataharinya ada di sini, persnya ada di sini sekarang. Jadi luar biasa ini kita. Jadi apa yang disampaikan Bung Karno di PBB ya pada tahun 60 itu terpenuhi. Ada dua kekuatan yang bisa memberikan terang, yaitu matahari dan pers. Jadi dua-duanya ada di sini. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, monggo, silakan. Ya, mohon perhatian teman-teman. Sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kita akan bersama-sama mengucapkan syukur bahwa pertemuan pada hari ini dapat berjalan dengan baik, silaturahim antara Partai Amanat Nasional dan PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Selanjutnya mohon dengan hormat kepada Mas Saleh Daulay untuk berkenan memimpin doa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Megawati yang saya hormati, saya banggakan beserta seluruh jajaran pengurus PDI Perjuangan, Ibu Puan, ketua kami di DPR. Saya harus minta izin pada ketua umum saya dulu. Karena saya petugas partai, saya harus mendapat izin dari ketua umum untuk baca doa. Tapi Bu Mega, tadi saya begitu masuk, saya lihat sebetulnya lebih religius orang PDI ini. Karena kalau kita lihat semua pakai peci. Jadi kalau di kampung saya biasanya yang baca doa itu yang pakai peci. Tapi nggak tahu kenapa Mas Hasto minta saya baca doa, tapi ya sebagai penghormatan untuk kami, insya Allah kita akan membacakan doa secara bersama-sama. Izin Bu Mega, saya memimpin doa dengan cara Islam, dan saya memohon pada teman-teman yang beragama lain untuk menyesuaikan sesuai dengan ajaran dan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'us samawati wal ard, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah la ilaha illa anta, nas'aluka tuhya qalbina binuri hidayatik. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, ya Allah, dengan segala kerendahan hati, izinkanlah kami bermunajat sembari berdoa dan memohon kepadamu. Ya Allah, ya Jabbar, ya Alimul Ghuyubi was Sahadah, ya Allah yang Maha Agung,
Jadikanlah acara silaturahim kami ini silaturahim yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi kedua partai, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Dan jadikanlah pertemuan ini, ya Allah, pertemuan yang mendatangkan manfaat besar bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini. Allahumma yassir lana jami'a umuruna wa sahhil alaina kullu sa'bin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha perkasa, mudahkanlah segala urusan kami dan jauhkanlah kami dari segala kesulitan dan kesusahan, terutama dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2024 yang akan datang. Bukakanlah pintu kebaikan dan kemuliaan, ya Allah, bagi seluruh rakyat dan anak bangsa kami. Allahumma aftah alaina awabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqah wa abwabal quwwah wa abwabal sihhah wa abwabal salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha pemurah, bukakanlah pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan bagi kami semua, karena hanya Engkaulah ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah negeri kami ini negeri yang makmur dan sejahtera, sebagaimana yang Engkau sebut sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang dilandaskan atas cinta dan kasih sayang, dan jadikanlah pula perpisahan kami perpisahan yang membawa kebaikan bagi semua. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saleh Daulay atas doanya yang luar biasa. Dan selanjutnya buat teman-teman pers, konferensi pers. Untuk itu kepada teman-teman semuanya diberikan kesempatan untuk 3 orang perwakilan, nantinya menyebut nama dan dari media mana, tetapi sebelumnya kepada Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, untuk mohon dapat mengawali menyampaikan keterangan pers. Kami persilahkan. Baik. Mas Hasto, terima kasih. Mbak Mega yang saya hormati, kami muliakan. Mbak Puan yang kami hormati, kami muliakan. Mas Hasto dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan, Mas Ganjar yang kami hormati, kami muliakan, juga teman-teman PAN, dan teman-teman media semua. Kami ucapkan, pertama tentu kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang begitu hangat, penuh kekeluargaan dari Mbak Mega, Mbak Puan dan PD Perjuangan, dan hadir seluruh pimpinan-pimpinan dari PD Perjuangan, juga Mas Ganjar. Tentu ini suatu kehormatan bagi kami, bagi Partai Amanat Nasional. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Nah, yang kedua, kami tadi sudah sangat panjang berdiskusi, tentu terkait berbagai hal ya mengenai kebangsaan kita, dan tentu juga tujuan pokok diskusi hari ini adalah kontestasi Pilpres 2024 mendatang itu. Nah, banyak yang kami sudah diskusikan, dan saudara-saudara, saya dengan Mbak Mega ini dekat. Mbak Mega itu dengan PAN ini baik sekali, sering
teman-teman media mungkin nggak tahu, kami ini sering dibantu sama Mbak Mega. Dan juga Puan ini sebetulnya juga dengan kami punya ikatan ya dari daerah yang sama, jadi dekat sebetulnya juga. Nah oleh karena itu PDI dan Perjuangan dan PAN, PDI Perjuangan PAN itu ya tidak jauh ya Mas Ganjar ya, dekat itu. Nah oleh karena itu diskusinya juga tadi enak, penuh kekeluargaan, penuh persahabatan. Hanya memang ini kan baru pertama kali kunjungan dan pertemuan setelah COVID dua tahun yang lalu. Baru pertama kali kita bertemu resmi seperti ini. Nah oleh karena itu saudara-saudara, banyak hal yang kami tadi diskusikan dan saling pengertian, saling memahami satu dengan yang lain. Dan karena ini baru pertemuan pertama, tentu nanti kita akan diskusikan di PAN dan kami akan melakukan pertemuan lanjutan karena Mbak Mega juga sudah membuat tim, ada 2 tim di sini yang dipimpin Mbak Puan, yang satu lagi dipimpin Pak Ahmad Basarah. Tentu pertemuan pertama ini kita betul-betul harapkan nanti akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan setelah nanti dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional melakukan diskusi-diskusi yang apa yang kami bahas tadi. Saya kira demikian dari saya Mas Hasto. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tepuk tangan yang meriah buat Pak Zulkifli Hasan. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, waktu dan tempat kami aturkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Megawati Soekarno Putri. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jadi seperti yang telah diterangkan oleh Pak Zulkifli, ini adalah kedatangan tamu terhormat Partai Amanat Nasional, merupakan partai kedua, karena sebelumnya yang pertama datang adalah dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang juga telah menyampaikan niat dan maksudnya, dan dengan resmi P3 itu sudah bersama dengan PDI Perjuangan. Dan sekarang kalau tadi dari pertemuan yang baru saja telah disampaikan oleh Ketua Umum PAN, pertemuan ini sangat aktif dan penuh dengan kebersamaan, juga hal-hal yang nantinya akan dilakukan karena ini adalah kedatangan pertama. Tadi kami juga telah menerangkan pada beliau di PDI Perjuangan sekarang telah dibentuk 2 tim. Yang pertama, maksud saya tim untuk pemenangan. Yang pertama itu tim pemenangan adalah ketuanya Ibu Puan Maharani, juga ketua DPR, ada tim kecilnya yang juga telah ditunjuk. Lalu yang kedua adalah untuk tim kedua, kami sebut tim kedua, yaitu untuk supaya tidak menjadi perkataan oleh Pak Basarah ya. Jadi maka tim yang kedua ini, meskipun tim 1, tim 2 itu bergabung menjadi satu, tadi Mbak Puan mengingatkan saya, sebetulnya saya juga mau menyampaikan. Nah, yang kedua ini adalah mengkoordinir
sukarelawan. Nah, setelah saya tentu saya pernah menjelaskan bahwa saya ini bukan senang, saya orang ikut aturan. Karena kadang ada sebuah kesan sepertinya sukarelawan itu justru yang bekerja untuk memenangkan, begitu. Nah, saya ingin mengkoreksi, tolong kalau saya ngomong begini ya dimasukkan seperti apa adanya. Karena apa? Mereka kan sukarelawan, jadi ya sukarela. Nah, karena saya ingin mencoba meluruskan supaya media pun bisa mengatakan apa yang saya katakan, tidak dengan cara memutar balik dan lain sebagainya. Ini selalu saya ingatkan karena apa? Sistem kita itu, terutama kan kita harus tahu bahwa yang penyelenggara KPU, saya hanya ingin mengingatkan kembali. Lalu pesertanya itu kan partai politik, bukan pesertanya adalah sukarelawan. Jadi ini harus sebuah hal, bukan saya bicara maunya saya, tidak. Ini peraturan yang dijalankan oleh pemerintahan Republik ini untuk seperti berjalan dengan baik, untuk bisa adanya pemilu, yaitu mengorganisir yang namanya rakyat untuk bisa nantinya memberikan pilihannya. Nah, itu tadi yang juga kami coba diskusikan, dan tentunya karena ini pertemuan pertama, tadi telah saya juga katakan silakan, tentunya mungkin dari pihak PAN ingin setelah pertemuan pertama ini akan mendiskusikan internal, sehingga dengan demikian ya saya bilang silakan, hanya nanti setelah ini akan apa namanya ini kantor DPP PAN, karena itu perintah saya waktu yang P3 itu Mbak Puan, karena dekat kan tinggal nyebrang gitu Pak. Jadi Mbak Puan dan semua tim yang telah tadi saya katakan, dan begitu juga nanti untuk bersilaturahim di kantor DPP PAN. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Ibu Ketua Umum dan juga Pak Jul. Yang mendaftar sudah sangat banyak, hanya karena waktu. Ini Pak Zulkifli ini kan beliau juga sebagai Menteri akan tugas ke Kalimantan Tengah. Sehingga yang sudah daftar saja, yang pertama Mas Niko dari Harian Kompas, kemudian yang kedua Bung Tohirin dari CNN Indonesia. Dua itu saja kami persilakan. Pak Munang, mic-nya dipersiapkan. Sudah, silakan. Selamat sore, saya Niko dari Harian Kompas, Bu, Pak Zulhas. Salam Pancasila. Ini karena hari lahir Pancasila kemarin. Tepuk tangan buat wartawan kalau gitu kan. Ya, ada beberapa pertanyaan Ibu Mega dan Pak Zulhas. Ini yang pertama, ini kalau dilihat-lihat parpol yang ingin bekerja sama dengan PDI Perjuangan ini semakin banyak yang ikut gerbongnya. Dan kemarin sudah P3, lalu juga mungkin Hanura, dan sekarang ini PAN ini sudah berkunjung ke sini. Nah, kalau dilihat dari perjalanan historis kan Indonesia ini dibangun atas kerjasama Muhammadiyah, NU, lalu juga nasionalis dan juga sekber gitu ya. Nah, kalau dilihat dari Muhammadiyah ini sudah ada PAN. Lalu kalau dari NU secara kultural selain P3 masih ada PKB, Bu. Nah, ini agar lengkap menjadi rumah besar kebangsaan PDIP, PAN, PKB. Nah, ini apakah ini menandakan setelah bekerja sama dengan
P3 dan PAN selanjutnya akan ke PKB gitu Bu. Lalu apakah mungkin juga ke Golkar dari unsur sekbernya itu Bu? Jadi mungkin semakin jadi besar gitu Bu untuk memenangkan Mas Ganjar ini gitu. Lalu yang kedua Bu, apa sih Bu yang ingin dicapai dengan kerjasama politik ini Bu? Karena apakah kerjasama ini kan sebenarnya Ibu selalu menyampaikan bahwa visi besar gitu, visi misi, tapi mungkin ada partai politik yang mencoba menyodorkan nama bargainingnya itu mungkin selalu cawapres. Apakah sebenarnya yang ingin dicapai dari PD Perjuangan itu memang seperti apa gitu Bu untuk kerjasama politik? Lalu untuk Mas Zulhas, ini PAN dan P3 kan sudah bergabung dengan PD Perjuangan. Nah bagaimana nasib KIB Pak Zulhas? Ini apakah makin nih Golkar semakin ditinggal, apakah nanti juga ditarik juga nih ke PD Perjuangan? Lalu juga mungkin ini masih jauh, tetapi publik mungkin akan penasaran gitu, sosok-sosok bakal cawapres yang akan dipasangkan dengan Mas Ganjar. Mungkin ada update sedikit. Terima kasih banyak. Baik, satunya sekalian. Terima kasih Bu Mega, Bang Zulhas dan pengurus pusat dari kedua partai. Sebenarnya minta penegasan aja karena dari pernyataan yang disampaikan Bu Mega dengan Bang Zulhas tadi belum menegaskan bahwa sebenarnya apakah pertemuan ini sudah menyepakati kerjasama politik antara kedua partai atau masih ada akan komunikasi-komunikasi lanjutan. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk secara khusus kepada Bu Mega, periode terakhir Pak Jokowi kan banyak partai yang bergabung gitu ya. Sebenarnya kalau dari PDIP, apakah di 2024 nanti PDIP menginginkan kerjasama partai yang besar gitu dengan partai-partai lain atau seperti apa? Terus untuk Bang Zulhas, khusus dalam beberapa kali kesempatan gitu ya, sering menyebut nama Pak Erick Thohir. Apakah dalam kesempatan ini Bang Zulhas atau PAN juga secara khusus menyebut nama Pak Erick Thohir kepada Bu Mega atau ke PDIP? Terima kasih. Ya demikian, cukup dua. Kepada Pak Jul kami persilakan. Terima kasih Kompas dan CNN ya. Kan sama, hampir sama ya. Pertama sekali lagi ini pertemuan pertama kami yang penuh persaudaraan, persahabatan, ya, saling pengertian. Tapi ini kan pertemuan pertama. Setelah ini, sebagaimana tiap partai politik itu ada mekanismenya. Tentu habis ini kami akan rapat, akan membahas. Nanti daerah-daerah juga kita akan undang. Nanti bagaimana selanjutnya. Habis itu Mbak Mega sudah ada tim juga kan. Nah nanti kalau soal setelah kami rapat, tentu akan komunikasi dengan tim yang telah dibentuk oleh PD Perjuangan. Ada dipimpin oleh Ibu Puan dan Bu Puan punya sayap satu lagi saya dengar tadi, yaitu sayapnya mengenai relawan. Itu yang pertama. Yang kedua bagaimana mengenai KIB. Kami selalu, karena ada etika yang harus kita pegang, karena kerjasama itu jadi apa tidak, itu kita tetap harus baik, harus penuh persahabatan dan persaudaraan. Oleh karena itu saya kemari pun saya juga kasih tahu KIB. Kami kasih tahu saya akan ketemu PD Perjuangan, bla bla begitu ya. Nah bagaimana keadaan KIB sekarang? Masih, walaupun dua masih sama, yang satu mimpinya sudah PD Perjuangan gitu. Ya nanti kalau bareng-bareng ya jadi sama kan. Tapi kalau beda ya tentu nanti baru kita ada pembicaraan final seperti apa gitu. Nah ini belum final. Jadi masih ada, walaupun istilahnya yoga itu KIB koalisi, tapi mimpinya mulai agak beda-beda katanya gitu. Tapi masih ya. Nah yang ketiga bagaimana dengan Pak Erick ya. Kami tidak membahas secara khusus, tetapi walaupun nggak dibahas, masing-masing sudah memahami. Dan tadi Mbak Mega juga menjelaskan, tentu itu kewenangan daripada nanti PD Perjuangan, saudara-saudara. Jadi itulah yang hasil menurut apa yang saya rangkum ya, sesuai dengan pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jul. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri kami persilakan.
para wartawan, tadi Pak Zul sudah menerangkan dari sisi PAN bahwa beliau tadi memberi stressing karena ini bertamunya itu baru 1 kali, meskipun sudah ada kalau di politik itu prinsip-prinsip pokok politik yang kalau dilihat tadi kesamaannya sudah sangat sama. Jadi tinggal nanti yang tadi juga ada sebuah kesepakatan bahwa karena tentu akan tertuangkan ke dalam masalah proses teknis. Saya tadi menyebutkan kalau di PDI Perjuangan itu ada 1 tim yang terbagi 2, yaitu untuk pemenangan itu ketua tim Mbak Puan, ada timnya bisa nanti ditanyakan. Lalu yang kedua adalah tim mengkoordinir mereka yang ingin menjadi masuk untuk membantu PDI Perjuangan, yaitu sukarelawan. Nah, dengan demikian nanti ada silaturahim dari pihak kami juga dipimpin oleh Mbak Puan, sama seperti bertamu ke P3. Jadi nanti akan ada hari kami yang berkunjung ke apa namanya rumah, bukan DPP PAN, itu di mana ya? Kok saya bisa lupa? Oh iya, makanya saya pikir dari tadi saya coba ingat-ingat tempatnya di mana itu. Iya saya ingat, tapi sekarang lupa karena saya dikurung Mbak Puan gara-gara COVID, tidak boleh jalan-jalan. Iya betul. Terus kalau bagi kami tadi juga sudah diterangkan secara in prinsip, kami ini bukan sombong, tetapi kami partai, saya sebagai kader dan petugas partai mendapatkan tugas untuk di dalam rangka pemilu ini memenangkan yang namanya PDI Perjuangan. Tapi saya yang mendapat penugasan itu karena kami berideologi Pancasila, maka tadi saya katakan kami selalu membuka diri kepada teman-teman dari lain partai kalau ingin bekerja sama dengan kami. Yang paling penting adalah dari in prinsip tadi, prinsip-prinsip politik yang harus sama, bahwa kita pun sesuai dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Sehingga tentunya hal seperti itulah yang akan bisa mentautkan kita sebagai sesama warga bangsa dan dari sisi juga kebangsaan kita. Karena saya mengatakan sistem kita ini bukan parlementer. Sistem Republik Indonesia ini adalah presidensial, sehingga ya harus mengikuti aturan-aturan dari sistem tersebut. Lalu kalau yang ditanyakan lagi, tadi Kompas menanyakan apa tujuannya, ya tujuannya untuk begitu. Kita ini karena kan sudah tahu, kalau saya kan selalu ngomong ideologi Pancasila, lalu ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu cara melaksanakannya itu bergotong royong. Itu sebetulnya adalah betul-betul hakikat kita sebagai bangsa. Nah, saya maunya ya kita harus sama. Bagaimana kita akan bergabung atau bekerja sama kalau pada ide-ide atau prinsip-prinsip yang ada beda, tentu
tidak akan jalan menurut saya. Situ ada aturannya semua. Jadi kalau ditanya kalau partai-partai apakah mau juga datang ke PDI Perjuangan, ya kami ya terbuka saja. Kami mana sih menutup diri, tidak ada. Ya tapi kami pada waktu sekarang ini karena kami melihat dari kejauhan, saya bilang pada anak buah saya, berpolitik itu sebenarnya asik seperti berdansa. Tapi kalau kita berdansa, kita juga mesti melihat dansa yang paling enak itu bagaimana. Jadi saya mengamati dulu suasana politiknya bagaimana. Ternyata banyak partai itu sudah membuat berkumpul begitu. Seperti kalau PAN itu kan dengan KIB begitu. Jadi ya buat saya ya monggo saja, karena bukan apa ya. Karena itu kan tidak bisa dipaksa-paksa begitu. Umpamanya saya bilang sama PAN, ayo dong ke sini, ayo dong ke sini, biar sampai capek. Kalau PAN-nya tidak mau ya tidak akan datang. Jadi ya sudah, saya bilang pada mereka ya duduk aja lah, kita lihatlah perkembangan politik di Indonesia ini. Hanya menurut saya janganlah kita melihat pemilu itu seperti barang baru. Maksud saya tuh begini, karena ada komen-komen yang menurut saya aneh, yaitu sepertinya akan kalau ndak begini, ndak begitu, itu bisa terjadi chaos. Saya lalu berpikir, mereka sendiri yang mengatakan begitu, bahwa akan bisa terjadi chaos. Karena bagi kami melihat kita ini kan sudah berapa kali pemilu, dan pemilu pertama tolong diingat itu tahun 55, jadi bukan barang baru. Jadi kalau ada yang sampai mengatakan seperti itu, buat saya big question, maunya apa. Tapi bagi kami melihat, tapi kalau rakyat kan kalau dilihat dari selalu melihatnya kan survei ya, itu kan kepuasan kepada pemerintahan Pak Jokowi itu kan tinggi. Jadi artinya sangat positif menerima yang namanya perjalanan Republik ini. Nah yang berikutnya, karena ditanya apa tujuannya, tujuannya ya supaya Indonesia merdeka ini bisa terus berjalan dari satu generasi ke generasi yang lain, dan semakin hari semakin dapat memantapkan perjalanannya sebagai Republik Indonesia dan berkemajuan sampai pada tingkat yang Pak Jokowi kalau bilang, saya berharap kita akan bisa bukan lagi disebut sebagai negara berkembang, tetapi bisa menjadi masuk ke dalam kriteria negara maju. Kalau saya itu sudah berpikir dari lama, karena Bung Karno berkehendaknya juga seperti itu. Tapi kan mesti usaha, niat usaha dan bekerja keras. Nah ini selalu kok nanya, Toya, buat sabar aja deh. Yang urusan cawapres, loh, ya saya sudah juga bilang pada Pak Zul, karena kita ini kan berteman, datang dengan suasana sejuk. Kalau ada yang ingin diusulkan, monggo saja. Persoalannya, saya mikir terus, karena menurut saya kok banyak amat yang mau jadi cawapres. Jadi kan saya mesti pilih dulu satu-satu, no. Jadi yang terbaik bukan bagi partai-partai, tapi untuk kemaslahatan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Karena sepanjang yang saya pilih ketika Pak Jokowi
Saya tadi bilang pada Pak Zul dengan Pak JK, alhamdulillah berjalan dengan baik. Pemilu lagi, saya pilih lagi Pak Jokowi meneruskan. Lalu disandingi dengan Pak Ma'ruf. Insya Allah ini kan sudah hampir berakhir, semuanya berjalan dengan baik. Jadi kalau saya milih orang itu bukan kepentingan untuk sebetulnya PDI Perjuangan saja, tapi kemaslahatan bagi pemerintahan Republik Indonesia ini terus berjalan. Jadi kalau saya pilih Pak Ganjar itu bukan, meskipun memang saya juga bilang, awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga. Nah, untung beliaunya nurut. Nah, jadi ya begitu. Jadi harus makna itu harus dikumpulkan. Ini bukan bagi kepentingan partai atau perorangan. Ini adalah kemaslahatan bagi Republik Indonesia ini supaya seperti apa yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Cobalah adik-adik wartawan tuh baca sejarah. Kita ini merdeka tidak diberi loh. Ada negara yang katanya merdeka tapi diberi loh. Kita ini penuh dengan perjuangan lahir batin, dengan darah dan air mata. Jadi itu jangan lupa kalian yang sudah bisa menghuni sebuah Nusantara menjadi Republik Indonesia, menjadi sebuah negara merdeka berdaulat. Dan saya selalu menambahkan bebas aktif. Nah, itulah jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka, 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 merdeka. Saya heran ya, kenapa wartawan tuh ndak mau begitu ya? Kalian ini orang Indonesia apa bukan toh? Kalau apa? Diulang Bu, diulang. Alah, pentingan merdeka apa foto? Nah, merdeka, 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 merdeka. Ternyata baik, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Jadi merdeka yang terakhir itu menggoncangkan langit. Waduh, luar biasa. Baik, terima kasih Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Zulkifli Hasan. Matahari, yang kedua teman-teman pers. Jadi mataharinya ada di sini, persnya ada di sini sekarang. Jadi luar biasa ini kita. Jadi apa yang disampaikan Bung Karno di PBB ya pada tahun 60 itu terpenuhi. Ada dua kekuatan yang bisa memberikan terang, yaitu matahari dan pers. Jadi dua-duanya ada di sini. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, monggo, silakan. Ya, mohon perhatian teman-teman. Sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kita akan bersama-sama mengucapkan syukur bahwa pertemuan pada hari ini dapat berjalan dengan baik, silaturahim antara Partai Amanat Nasional dan PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Selanjutnya mohon dengan hormat kepada Mas Saleh Daulay untuk berkenan memimpin doa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Megawati yang saya hormati, saya banggakan, beserta seluruh jajaran pengurus PDI Perjuangan, Ibu Puan, ketua kami di DPR. Saya harus minta izin pada ketua umum saya dulu. Karena saya petugas partai, saya harus mendapat izin dari ketua umum untuk baca doa. Tapi Bu Mega tadi saya begitu masuk, saya lihat sebetulnya lebih religius orang PDI ini. Karena kalau kita lihat semua pakai peci. Jadi kalau di kampung saya biasanya yang baca doa itu yang pakai peci. Tapi nggak tahu kenapa Mas Hasto minta saya baca doa, tapi ya sebagai penghormatan untuk kami, insya Allah kita akan membacakan doa secara bersama-sama. Izin Bu Mega saya memimpin doa.
dengan cara Islam, dan saya memohon pada teman-teman yang beragama lain untuk menyesuaikan sesuai dengan ajaran dan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'us samawati wal ard, ya Dzal jalali wal ikram. Ya Allah, la ilaha illa anta, nas'aluka tuhya qalbina binuri hidayatik. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, ya Allah, dengan segala kerendahan hati, izinkanlah kami bermunajat sembari berdoa dan memohon kepadamu. Ya Allah, ya Jabbar, ya Alimul Ghuyubi was Syahadah. Ya Allah yang Maha Agung, jadikanlah acara silaturahim kami ini silaturahim yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi kedua partai, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Dan jadikanlah pertemuan ini, ya Allah, pertemuan yang mendatangkan manfaat besar bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini. Allahumma yassir lana jami'a umuruna wa sahhil alaina kullu sa'bin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Perkasa, mudahkanlah segala urusan kami dan jauhkanlah kami dari segala kesulitan dan kesusahan, terutama dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2024 yang akan datang. Bukakanlah pintu kebaikan dan kemuliaan, ya Allah, bagi seluruh rakyat dan anak bangsa kami. Allahumma aftah alaina awabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqah wa abwabal quwwah wa abwabas sihhah wa abwabas salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Pemurah, bukakanlah pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan bagi kami semua, karena hanya Engkaulah ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah negeri kami ini negeri yang makmur dan sejahtera, sebagaimana yang Engkau sebut sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang dilandaskan atas cinta dan kasih sayang, dan jadikanlah pula perpisahan kami perpisahan yang membawa kebaikan bagi semua. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saleh Daulay atas doanya yang luar biasa. Dan selanjutnya buat teman-teman pers, konferensi pers. Untuk itu kepada teman-teman semuanya diberikan kesempatan untuk 3 orang perwakilan, nantinya menyebut nama dan dari media mana, tetapi sebelumnya kepada Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, untuk mohon dapat mengawali menyampaikan keterangan pers. Kami persilahkan. Baik. Mas Hasto, terima kasih. Mbak Mega yang saya hormati, kami muliakan. Mbak Puan yang kami hormati, kami muliakan. Mas Hasto dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat
PD Perjuangan, Mas Ganjar, yang kami hormati, kami muliakan, juga teman-teman PAN, dan tentu teman-teman media semua kami ucapkan, pertama tentu kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang begitu hangat, penuh kekeluargaan dari Mbak Mega, Mbak Puan, dan PD Perjuangan, dan hadir seluruh pimpinan-pimpinan dari PD Perjuangan, juga Mas Ganjar. Tentu ini suatu kehormatan bagi kami, bagi Partai Amanat Nasional. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Nah, yang kedua, kami tadi sudah sangat panjang berdiskusi, tentu terkait berbagai hal ya mengenai kebangsaan kita, dan tentu juga tujuan pokok diskusi hari ini adalah kontestasi Pilpres 2024 mendatang itu. Nah, banyak yang kami sudah diskusikan, dan saudara saya dengan Mbak Mega ini dekat. Mbak Mega itu dengan PAN ini baik sekali, sering teman-teman media mungkin nggak tahu, kami ini sering dibantu sama Mbak Mega. Dan juga Puan ini sebetulnya juga dengan kami punya ikatan ya dari daerah yang sama, jadi dekat sebetulnya juga. Nah, oleh karena itu PD dan Perjuangan dan PAN, PD Perjuangan PAN itu ya tidak jauh ya Mas Ganjar ya, dekat gitu. Nah, oleh karena itu diskusinya juga tadi enak, penuh kekeluargaan, penuh persahabatan. Hanya memang ini kan baru pertama kali kunjungan dan pertemuan setelah COVID dua tahun yang lalu, baru pertama kali kita bertemu resmi seperti ini. Nah, oleh karena itu saudara, banyak hal yang kami tadi diskusikan dan saling pengertian, saling memahami satu dengan yang lain. Dan karena ini baru pertemuan pertama, tentu nanti kita akan diskusikan di PAN, dan kami akan melakukan pertemuan lanjutan, karena Mbak Mega juga sudah membuat tim, ada 2 tim di sini, yang dipimpin Mbak Puan, yang satu lagi dipimpin Pak Ahmad Basarah. Tentu pertemuan pertama ini kita betul-betul harapkan nanti akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan setelah nanti dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional melakukan diskusi-diskusi yang apa yang kami bahas tadi. Saya kira demikian dari saya, Mas Hasto. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan yang meriah buat Pak Zulkifli Hasan. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, waktu dan tempat kami aturkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Megawati Soekarno Putri. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jadi seperti yang telah diterangkan oleh Pak Zulkifli, ini adalah kedatangan tamu terhormat Partai Amanat Nasional, merupakan partai kedua, karena sebelumnya yang pertama datang adalah dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3, yang juga telah menyampaikan niat dan maksudnya, dan dengan resmi P3 itu sudah bersama dengan PDI Perjuangan. Dan sekarang kalau tadi dari pertemuan yang baru saja telah disampaikan oleh Ketua Umum PAN, pertemuan ini sangat aktif dan penuh dengan kebersamaan, juga hal-hal yang nantinya akan dilakukan, karena ini adalah kedatangan pertama. Tadi kami juga telah menerangkan pada beliau di PDI Perjuangan sekarang telah dibentuk 2 tim. Yang pertama, maksud saya tim untuk pemenangan. Yang pertama itu tim pemenangan adalah ketuanya Ibu Puan Maharani,
juga ketua DPR, ada tim kecilnya yang juga telah ditunjuk. Lalu yang kedua adalah untuk tim kedua, kami sebut tim kedua, yaitu untuk supaya tidak menjadi perkataan oleh Pak Basara ya. Jadi maka tim yang kedua ini, meskipun tim 1, tim 2 itu bergabung menjadi satu, tadi Mbak Puan mengingatkan saya, sebetulnya saya juga mau menyampaikan. Nah, yang kedua ini adalah mengkoordinir sukarelawan. Nah, setelah saya tentu saya pernah menjelaskan bahwa saya ini bukan senang, saya orang ikut aturan. Karena kadang ada sebuah kesan sepertinya sukarelawan itu justru yang bekerja untuk memenangkan, begitu. Nah, saya ingin mengkoreksi, tolong kalau saya ngomong begini ya dimasukkan seperti apa adanya. Karena apa? Mereka kan sukarelawan, jadi ya sukarela. Nah, karena saya ingin mencoba meluruskan supaya media pun bisa mengatakan apa yang saya katakan, tidak dengan cara memutar balik dan lain sebagainya. Ini selalu saya ingatkan karena apa? Sistem kita itu, terutama kan kita harus tahu bahwa yang penyelenggara KPU, saya hanya ingin mengingatkan kembali. Lalu pesertanya itu kan partai politik, bukan pesertanya adalah sukarelawan. Jadi ini harus sebuah hal, bukan saya bicara maunya saya, tidak. Ini peraturan yang dijalankan oleh pemerintahan Republik ini untuk seperti berjalan dengan baik, untuk bisa adanya pemilu, yaitu mengorganisir yang namanya rakyat untuk bisa nantinya memberikan pilihannya. Nah, itu tadi yang juga kami coba diskusikan, dan tentunya karena ini pertemuan pertama, tadi telah saya juga katakan silakan, tentunya mungkin dari pihak PAN ingin setelah pertemuan pertama ini akan mendiskusikan internal, sehingga dengan demikian ya saya bilang silakan, hanya nanti setelah ini akan apa namanya ini kantor DPP PAN, karena itu perintah saya waktu yang P3 itu Mbak Puan, karena dekat kan tinggal nyebrang gitu Pak. Jadi Mbak Puan dan semua tim yang telah tadi saya katakan, dan begitu juga nanti untuk bersilaturahim di kantor DPP PAN. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Ibu Ketua Umum dan juga Pak Jul. Yang mendaftar sudah sangat banyak, hanya karena waktu. Ini Pak Zulkifli ini kan beliau juga sebagai Menteri akan tugas ke Kalimantan Tengah. Sehingga yang sudah daftar saja, yang pertama Mas Niko dari Harian Kompas, kemudian yang kedua Bung Tohirin dari CNN Indonesia,
Dua itu saja kami persilahkan. Pak Monang, mic-nya dipersiapkan. Sudah, silakan. Selamat sore, saya Niko dari Harian Kompas, Bu, Pak Zulhas. Salam Pancasila. Ini karena hari lahir Pancasila kemarin. Tepuk tangan buat wartawan kalau gitu, Pak. Ya, ada beberapa pertanyaan Ibu Mega dan Pak Zulhas. Ini yang pertama ini kalau dilihat-lihat parpol yang ingin bekerja sama dengan PDI Perjuangan ini semakin banyak yang ikut gerbongnya. Dan kemarin sudah P3, lalu juga mungkin Hanura, dan sekarang ini PAN ini sudah berkunjung ke sini. Nah, kalau dilihat dari perjalanan historis kan Indonesia ini dibangun atas kerjasama Muhammadiyah, NU, lalu juga nasionalis dan juga sekber gitu ya. Nah, kalau dilihat dari Muhammadiyah ini sudah ada PAN. Lalu kalau dari NU secara kultural selain P3 masih ada PKB, Bu. Nah, ini agar lengkap menjadi rumah besar kebangsaan PDIP, PAN, PKB. Nah, ini apakah ini menandakan setelah bekerja sama dengan P3 dan PAN selanjutnya akan ke PKB gitu, Bu? Lalu apakah mungkin juga ke Golkar dari unsur sekbernya itu, Bu? Jadi mungkin semakin jadi besar gitu, Bu, untuk memenangkan Mas Ganjar ini gitu. Lalu yang kedua, Bu, apa sih, Bu, yang ingin dicapai dengan kerjasama politik ini, Bu? Karena apakah kerjasama ini kan sebenarnya Ibu selalu menyampaikan bahwa visi besar gitu, visi misi, tapi mungkin ada partai politik yang mencoba menyodorkan nama bargainingnya itu mungkin selalu cawapres. Apakah sebenarnya yang ingin dicapai dari PD Perjuangan itu memang seperti apa gitu, Bu, untuk kerjasama politik? Lalu untuk Mas Zulhas, ini PAN dan P3 kan sudah bergabung dengan PD Perjuangan. Nah, bagaimana nasib KIB, Pak Zulhas? Ini apakah makin nih Golkar semakin ditinggal, apakah nanti juga ditarik juga nih ke PD Perjuangan? Lalu juga mungkin ini masih jauh, tetapi publik mungkin akan penasaran gitu, sosok-sosok bakal cawapres yang akan dipasangkan dengan Mas Ganjar. Mungkin ada update sedikit. Terima kasih banyak. X1-nya sekalian. Terima kasih Bu Mega, Bang Zulhas dan pengurus pusat dari kedua partai. Sebenarnya minta penegasan aja karena dari pernyataan yang disampaikan Bu Mega dengan Bang Zulhas tadi belum menegaskan bahwa sebenarnya apakah pertemuan ini sudah menyepakati kerjasama politik antara kedua partai atau masih ada akan komunikasi-komunikasi lanjutan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk secara khusus kepada Bu Mega, periode terakhir Pak Jokowi kan banyak partai yang bergabung gitu ya. Sebenarnya kalau dari PDIP, apakah di 2024 nanti PDIP menginginkan kerjasama partai yang besar gitu dengan partai-partai lain atau seperti apa? Terus untuk Bang Zulhas, khusus dalam beberapa kali kesempatan gitu ya, sering menyebut nama Pak Erick Thohir. Apakah dalam kesempatan ini Bang Zulhas atau PAN juga secara khusus menyebut nama Pak Erick Thohir kepada Bu Mega atau ke PDIP? Terima kasih. Ya, demikian cukup dua. Kepada Pak Jul, kami persilakan. Terima kasih Kompas dan CNN ya. Kan sama, hampir sama ya. Pertama, sekali lagi ini pertemuan pertama kami yang penuh persaudaraan, persahabatan, ya, saling pengertian. Tapi ini kan pertemuan pertama. Setelah ini, sebagaimana tiap partai politik itu ada mekanismenya. Tentu habis ini kami akan rapat, akan membahas. Nanti daerah-daerah juga kita akan undang. Nanti bagaimana selanjutnya. Habis itu Mbak Mega sudah ada tim juga kan. Nah, nanti kalau soal setelah kami rapat, tentu akan komunikasi dengan tim yang telah dibentuk oleh PD Perjuangan. Ada dipimpin oleh Ibu Puan, dan Bu Puan punya sayap satu lagi saya dengar tadi, yaitu sayapnya mengenai relawan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengenai KIB. Kami selalu, karena ada etika yang harus kita pegang, karena kerjasama itu jadi apa tidak, itu kita tetap harus baik, harus penuh persahabatan dan persaudaraan. Oleh karena itu, saya kemari pun saya juga kasih tahu KIB. Kami kasih tahu saya akan ketemu PD Perjuangan, bla bla begitu ya. Nah, bagaimana keadaan KIB sekarang? Masih, walaupun
dua masih sama, yang satu mimpinya sudah PDI Perjuangan gitu. Ya nanti kalau bareng-bareng ya jadi sama kan. Tapi kalau beda ya tentu nanti baru kita ada pembicaraan final seperti apa gitu. Nah ini belum final, jadi masih ada, walaupun istilahnya yoga itu KIB koalisi, tapi mimpinya mulai agak beda-beda katanya gitu. Tapi masih ya. Nah yang ketiga bagaimana dengan Pak Erik ya, kami tidak membahas secara khusus, tetapi walaupun nggak dibahas masing-masing sudah memahami. Dan tadi Mbak Mega juga menjelaskan tentu itu kewenangan daripada nanti PDI Perjuangan, saudara-saudara. Jadi itulah yang hasil menurut apa yang saya rangkum ya sesuai dengan pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jul. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri kami persilakan. Yang para wartawan tadi Pak Zul sudah menerangkan dari sisi PAN bahwa beliau tadi memberi stressing karena ini bertamunya itu baru satu kali, meskipun sudah ada kalau di politik itu prinsip-prinsip pokok politik yang kalau dilihat tadi kesamaannya sudah sangat sama. Jadi tinggal nanti yang tadi juga ada sebuah kesepakatan bahwa karena tentu akan tertuangkan ke dalam masalah proses teknis. Saya tadi menyebutkan kalau di PDI Perjuangan itu ada satu tim yang terbagi dua, yaitu untuk pemenangan itu ketua tim Mbak Puan, ada timnya bisa nanti ditanyakan. Lalu yang kedua adalah tim mengkoordinir mereka yang ingin menjadi masuk untuk membantu PDI Perjuangan, yaitu sukarelawan. Nah dengan demikian nanti ada silaturahim dari pihak kami juga dipimpin oleh Mbak Puan, sama seperti bertamu ke P3. Jadi nanti akan ada hari kami yang berkunjung ke apa namanya rumah, bukan DPP PAN itu di mana ya? Kok saya bisa lupa? Oh iya, makanya saya pikir dari tadi saya coba ingat-ingat tempatnya di mana itu. Iya saya ingat tapi sekarang lupa karena saya dikurung Mbak Puan gara-gara COVID, tidak boleh jalan-jalan. Iya betul. Terus nah, kalau bagi kami tadi juga sudah diterangkan secara in prinsip, kami ini bukan sombong, tetapi kami partai, saya sebagai kader dan petugas partai mendapatkan tugas untuk di dalam rangka pemilu ini memenangkan yang namanya PDI Perjuangan. Tapi saya yang mendapat penugasan itu karena kami berideologi Pancasila, maka tadi saya katakan kami selalu membuka diri kepada teman-teman dari lain partai kalau ingin bekerja sama dengan kami. Yang paling penting adalah dari in prinsip tadi, prinsip-prinsip politik yang harus sama, bahwa kita pun sesuai dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Sehingga tentunya hal seperti itulah yang akan bisa mentautkan kita sebagai
sesama warga bangsa dan dari sisi juga kebangsaan kita. Karena saya mengatakan sistem kita ini bukan parlementer. Sistem Republik Indonesia ini adalah presidential, sehingga ya harus mengikuti aturan-aturan dari sistem tersebut. Lalu kalau yang ditanyakan lagi, tadi Kompas menanyakan apa tujuannya, ya tujuannya untuk begitu. Kita ini karena kan sudah tahu, kalau saya kan selalu ngomong ideologi Pancasila, lalu ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu cara melaksanakannya itu bergotong royong. Itu sebetulnya adalah betul-betul hakikat kita sebagai bangsa. Nah, saya maunya ya kita harus sama. Bagaimana kita akan bergabung atau bekerja sama kalau pada ide-ide atau prinsip-prinsip yang ada beda, tentu tidak akan jalan menurut saya. Situ ada aturannya semua. Jadi kalau ditanya kalau partai-partai apakah mau juga datang ke PDI Perjuangan, ya kami ya terbuka saja. Kami mana sih menutup diri, tidak ada. Ya tapi kami pada waktu sekarang ini, karena kami melihat dari kejauhan, saya bilang pada anak buah saya, berpolitik itu sebenarnya asik seperti berdansa. Tapi kalau kita berdansa, kita juga mesti melihat dansa yang paling enak itu bagaimana. Jadi saya mengamati dulu suasana politiknya bagaimana. Ternyata banyak partai itu sudah membuat berkumpul begitu. Seperti kalau PAN itu kan dengan KIB begitu. Jadi ya buat saya ya monggo saja, karena bukan apa ya, karena itu kan tidak bisa dipaksa-paksa begitu. Umpamanya saya bilang sama PAN, ayo dong ke sini, ayo dong ke sini, biar sampai capek. Kalau PAN-nya tidak mau ya tidak akan datang. Jadi ya sudah, saya bilang pada mereka, ya duduk aja lah, kita lihatlah perkembangan politik di Indonesia ini. Hanya menurut saya janganlah kita melihat pemilu itu seperti barang baru. Maksud saya tuh begini, karena ada komen-komen yang menurut saya aneh, yaitu sepertinya akan kalau ndak begini, ndak begitu, itu bisa terjadi chaos. Saya lalu berpikir, nah mereka sendiri yang mengatakan begitu, bahwa akan bisa terjadi chaos. Karena bagi kami melihat kita ini kan sudah berapa kali pemilu, dan pemilu pertama tolong diingat itu tahun 55. Jadi bukan barang baru. Jadi kalau ada yang sampai mengatakan seperti itu, buat saya big question, maunya apa. Tapi bagi kami melihat, tapi kalau rakyat kan kalau dilihat dari selalu melihatnya kan survei ya, itu kan kepuasan kepada pemerintahan Pak Jokowi itu kan tinggi. Jadi artinya sangat positif menerima yang namanya perjalanan Republik ini. Nah yang berikutnya, karena ditanya apa tujuannya, tujuannya ya supaya Indonesia merdeka ini bisa terus berjalan dari satu generasi ke generasi yang lain, dan semakin hari semakin dapat memantapkan perjalanannya sebagai Republik Indonesia dan berkemajuan sampai pada tingkat yang Pak Jokowi kalau bilang, saya berharap kita akan bisa bukan lagi disebut sebagai negara berkembang, tetapi bisa menjadi masuk ke dalam
kriteria negara maju. Kalau saya itu sudah berpikir dari lama, karena Bung Karno berkehendaknya juga seperti itu. Tapi kan mesti usaha, niat usaha dan bekerja keras. Nah ini selalu kok nanya toh ya, buat sabar aja deh. Yang urusan cawapres, loh, ya saya sudah juga bilang pada Pak Zul, karena kita ini kan berteman, datang dengan suasana sejuk. Kalau ada yang ingin diusulkan, monggo saja. Persoalannya, saya mikir terus, karena menurut saya kok banyak amat yang mau jadi cawapres. Jadi kan saya mesti pilih dulu satu-satu, no. Jadi yang terbaik bukan bagi partai-partai, tapi untuk kemaslahatan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Karena sepanjang yang saya pilih ketika Pak Jokowi, saya tadi bilang pada Pak Zul, dengan Pak JK, alhamdulillah berjalan dengan baik. Pemilu lagi, saya pilih lagi Pak Jokowi meneruskan. Lalu disandingi dengan Pak Ma'ruf. Insya Allah ini kan sudah hampir berakhir, semuanya berjalan dengan baik. Jadi kalau saya milih orang itu bukan kepentingan untuk sebetulnya PDI Perjuangan saja, tapi kemaslahatan bagi pemerintahan Republik Indonesia ini terus berjalan. Jadi kalau saya pilih Pak Ganjar itu bukan, meskipun memang saya juga bilang, awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga. Nah, untung beliaunya nurut. Nah, jadi ya begitu. Jadi harus makna itu harus dikumpulkan. Ini bukan bagi kepentingan partai atau perorangan. Ini adalah kemaslahatan bagi Republik Indonesia ini, supaya seperti apa yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Cobalah adik-adik wartawan tuh baca sejarah. Kita ini merdeka tidak diberi loh. Ada negara yang katanya merdeka tapi diberi loh. Kita ini penuh dengan perjuangan lahir batin, dengan darah dan air mata. Jadi itu jangan lupa kalian yang sudah bisa menghuni sebuah Nusantara menjadi Republik Indonesia, menjadi sebuah negara merdeka berdaulat. Dan saya selalu menambahkan bebas aktif. Nah, itulah jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka, 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 merdeka. Saya heran ya, kenapa wartawan tuh ndak mau begitu ya? Kalian ini orang Indonesia apa bukan toh? Kalau apa? Diulang Bu, diulang. Alah, pentingan merdeka apa foto? Nah, merdeka, 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 merdeka. Ternyata baik, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Jadi merdeka yang terakhir itu menggoncangkan langit. Waduh, luar biasa. Baik, terima kasih Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Zulkifli Hasan. Matahari, yang kedua teman-teman pers. Jadi mataharinya ada di sini, persnya ada di sini sekarang. Jadi luar biasa ini kita. Jadi apa yang disampaikan Bung Karno di PBB ya pada tahun 60 itu terpenuhi. Ada dua kekuatan yang bisa memberikan terang, yaitu matahari dan pers. Jadi dua-duanya ada di sini. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, monggo, silakan.
Ya, mohon perhatian teman-teman. Sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kita akan bersama-sama mengucapkan syukur bahwa pertemuan pada hari ini dapat berjalan dengan baik, silaturahim antara Partai Amanat Nasional dan PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Selanjutnya mohon dengan hormat kepada Mas Saleh Daulay untuk berkenan memimpin doa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Megawati yang saya hormati, saya banggakan, beserta seluruh jajaran pengurus PDI Perjuangan, Ibu Puan, ketua kami di DPR. Saya harus minta izin pada ketua umum saya dulu, karena saya petugas partai, saya harus mendapat izin dari ketua umum untuk baca doa. Tapi Bu Mega, tadi saya begitu masuk, saya lihat sebetulnya lebih religius orang PDI ini. Karena kalau kita lihat semua pakai peci. Jadi kalau di kampung saya biasanya yang baca doa itu yang pakai peci. Tapi nggak tahu kenapa Mas Hasto minta saya baca doa, tapi ya sebagai penghormatan untuk kami, insya Allah kita akan membacakan doa secara bersama-sama. Izin Bu Mega, saya memimpin doa dengan cara Islam, dan saya memohon pada teman-teman yang beragama lain untuk menyesuaikan sesuai dengan ajaran dan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'us samawati wal ard, ya Dzal jalali wal ikram. Ya Allah, la ilaha illa anta, nas'aluka tuhya qalbina binuri hidayatik. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, ya Allah, dengan segala kerendahan hati, izinkanlah kami bermunajat sembari berdoa dan memohon kepadamu. Ya Allah, ya Jabbar, ya Alimul Ghuyubi was Sahadah, ya Allah yang Maha Agung, jadikanlah acara silaturahim kami ini silaturahim yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi kedua partai, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Dan jadikanlah pertemuan ini, ya Allah, pertemuan yang mendatangkan manfaat besar bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini. Allahumma yassir lana jami'a umuruna wa sahhil alaina kullu sa'bin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Perkasa, mudahkanlah segala urusan kami dan jauhkanlah kami dari segala kesulitan dan kesusahan, terutama dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2024 yang akan datang. Bukakanlah pintu kebaikan dan kemuliaan, ya Allah, bagi seluruh rakyat dan anak bangsa kami. Allahumma aftah alaina awabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqah wa abwabal quwwah wa abwabas sihhah wa abwabas salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Pemurah, bukakanlah pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan bagi kami semua, karena hanya Engkaulah ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah negeri kami ini negeri yang makmur dan sejahtera, sebagaimana yang Engkau sebut sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang dilandaskan atas cinta dan kasih sayang, dan jadikanlah pula perpisahan kami perpisahan yang membawa kebaikan bagi semua. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Saleh Daulay atas doanya yang luar biasa. Dan selanjutnya buat teman-teman pers, konferensi pers. Untuk itu kepada teman-teman semuanya diberikan kesempatan untuk 3 orang perwakilan, nantinya menyebut nama dan dari media mana, tetapi sebelumnya kepada Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, untuk mohon dapat mengawali menyampaikan keterangan pers. Kami persilahkan. Baik. Mas Hasto, terima kasih. Mbak Mega yang saya hormati, kami muliakan. Mbak Puan yang kami hormati, kami muliakan. Mas Hasto dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan, Mas Ganjar yang kami hormati, kami muliakan. Juga teman-teman PAN dan teman-teman media semua, kami ucapkan, pertama tentu kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang begitu hangat, penuh kekeluargaan dari Mbak Mega, Mbak Puan dan PD Perjuangan, dan hadir seluruh pimpinan-pimpinan dari PD Perjuangan, juga Mas Ganjar. Tentu ini suatu kehormatan bagi kami, bagi Partai Amanat Nasional. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Nah, yang kedua, kami tadi sudah sangat panjang berdiskusi, tentu terkait berbagai hal ya mengenai kebangsaan kita, dan tentu juga tujuan pokok diskusi hari ini adalah kontestasi Pilpres 2024 mendatang itu. Nah, banyak yang kami sudah diskusikan, dan saudara saya dengan Mbak Mega ini dekat. Mbak Mega itu dengan PAN ini baik sekali, sering, teman-teman media mungkin nggak tahu, kami ini sering dibantu sama Mbak Mega. Dan juga Puan ini sebetulnya juga dengan kami punya ikatan ya dari daerah yang sama, jadi dekat sebetulnya juga. Nah, oleh karena itu PD dan Perjuangan dan PAN, PD Perjuangan PAN itu ya tidak jauh ya Mas Ganjar ya, dekat gitu. Nah, oleh karena itu diskusinya juga tadi enak, penuh kekeluargaan, penuh persahabatan. Hanya memang ini kan baru pertama kali kunjungan dan pertemuan setelah COVID 2 tahun yang lalu. Baru pertama kali kita bertemu resmi seperti ini. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, banyak hal yang kami tadi diskusikan dan saling pengertian, saling memahami satu dengan yang lain. Dan karena ini baru pertemuan pertama, tentu nanti kita akan diskusikan di PAN, dan kami akan melakukan pertemuan lanjutan, karena Mbak Mega juga sudah membuat tim, ada 2 tim di sini, yang dipimpin Mbak Puan, yang satu lagi dipimpin Pak Ahmad Basarah. Tentu pertemuan pertama ini kita betul-betul harapkan nanti akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan setelah nanti dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional melakukan diskusi-diskusi yang apa yang kami bahas tadi. Saya kira demikian dari saya, Mas Hasto. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan yang meriah buat Pak Zulkifli Hasan. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, waktu dan tempat kami aturkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Megawati Soekarno Putri. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jadi seperti yang telah diterangkan oleh Pak Zulkifli, ini adalah kedatangan tamu terhormat. Partai Amanat Nasional merupakan partai kedua, karena sebelumnya yang pertama datang adalah dari
Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang juga telah menyampaikan niat dan maksudnya, dan dengan resmi P3 itu sudah bersama dengan PDI Perjuangan. Dan sekarang kalau tadi dari pertemuan yang baru saja telah disampaikan oleh Ketua Umum PAN, pertemuan ini sangat aktif dan penuh dengan kebersamaan, juga hal-hal yang nantinya akan dilakukan karena ini adalah kedatangan pertama. Tadi kami juga telah menerangkan pada beliau di PDI Perjuangan sekarang telah dibentuk 2 tim. Yang pertama, maksud saya tim untuk pemenangan. Yang pertama itu tim pemenangan adalah ketuanya Ibu Puan Maharani, juga ketua DPR, ada tim kecilnya yang juga telah ditunjuk. Lalu yang kedua adalah untuk tim kedua, kami sebut tim kedua, yaitu untuk supaya tidak menjadi perkataan oleh Pak Basara ya. Jadi maka tim yang kedua ini, meskipun tim 1, tim 2 itu bergabung menjadi satu, tadi Mbak Puan mengingatkan saya, sebetulnya saya juga mau menyampaikan. Nah, yang kedua ini adalah mengkoordinir sukarelawan. Nah, setelah saya tentu saya pernah menjelaskan bahwa saya ini bukan senang, saya orang ikut aturan. Karena kadang ada sebuah kesan sepertinya sukarelawan itu justru yang bekerja untuk memenangkan, begitu. Nah, saya ingin mengkoreksi, tolong kalau saya ngomong begini ya dimasukkan seperti apa adanya. Karena apa? Mereka kan sukarelawan, jadi ya sukarela. Nah, karena saya ingin mencoba meluruskan supaya media pun bisa mengatakan apa yang saya katakan, tidak dengan cara memutar balik dan lain sebagainya. Ini selalu saya ingatkan karena apa? Sistem kita itu, terutama kan kita harus tahu bahwa yang penyelenggara KPU, saya hanya ingin mengingatkan kembali. Lalu pesertanya itu kan partai politik, bukan pesertanya adalah sukarelawan. Jadi ini harus sebuah hal, bukan saya bicara maunya saya, tidak. Ini peraturan yang dijalankan oleh pemerintahan Republik ini untuk seperti berjalan dengan baik, untuk bisa adanya pemilu, yaitu mengorganisir yang namanya rakyat untuk bisa nantinya memberikan pilihannya. Nah, itu tadi yang juga kami coba diskusikan, dan tentunya karena ini pertemuan pertama, tadi telah saya juga katakan silakan, tentunya mungkin dari pihak PAN ingin setelah pertemuan pertama ini akan mendiskusikan internal, sehingga dengan demikian ya saya bilang silakan, hanya nanti setelah ini akan
kantor DPP PAN, karena itu perintah saya. Waktu yang P3 itu Mbak Puan, karena dekat kan, tinggal nyebrang gitu Pak. Jadi Mbak Puan dan semua tim yang telah tadi saya katakan, dan begitu juga nanti untuk bersilaturahim di kantor DPP PAN. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Ibu Ketua Umum dan juga Pak Jul. Yang mendaftar sudah sangat banyak, hanya karena waktu. Ini Pak Zulkifli ini kan beliau juga sebagai Menteri akan tugas ke Kalimantan Tengah. Sehingga yang sudah daftar saja, yang pertama Mas Niko dari Harian Kompas, kemudian yang kedua Bung Tohirin dari CNN Indonesia. Dua itu saja kami persilahkan. Pak Munang, mic-nya dipersiapkan. Sudah, silakan. Selamat sore, saya Niko dari Harian Kompas, Bu, Pak Zulhas. Salam Pancasila. Ini karena hari lahir Pancasila kemarin. Tepuk tangan buat wartawan kalau gitu, Pak. Ya, ada beberapa pertanyaan Ibu Mega dan Pak Zulhas. Ini yang pertama ini kalau dilihat-lihat parpol yang ingin bekerja sama dengan PDI Perjuangan ini semakin banyak yang ikut gerbongnya. Dan kemarin sudah P3, lalu juga mungkin Hanura, dan sekarang ini PAN ini sudah berkunjung ke sini. Nah, kalau dilihat dari perjalanan historis kan Indonesia ini dibangun atas kerjasama Muhammadiyah, NU, lalu juga nasionalis dan juga sekber gitu ya. Nah, kalau dilihat dari Muhammadiyah ini sudah ada PAN. Lalu kalau dari NU secara kultural selain P3 masih ada PKB, Bu. Nah, ini agar lengkap menjadi rumah besar kebangsaan PDIP, PAN, PKB. Nah, ini apakah ini menandakan setelah bekerja sama dengan P3 dan PAN selanjutnya akan ke PKB gitu, Bu? Lalu apakah mungkin juga ke Golkar dari unsur sekbernya itu, Bu? Jadi mungkin semakin jadi besar gitu, Bu, untuk memenangkan Mas Ganjar ini gitu. Lalu yang kedua, Bu, apa sih, Bu, yang ingin dicapai dengan kerjasama politik ini, Bu? Karena apakah kerjasama ini kan sebenarnya Ibu selalu menyampaikan bahwa visi besar gitu, visi misi, tapi mungkin ada partai politik yang mencoba menyodorkan nama bargainingnya itu mungkin selalu cawapres. Apakah sebenarnya yang ingin dicapai dari PD Perjuangan itu memang seperti apa gitu, Bu, untuk kerjasama politik? Lalu untuk Mas Zulhas, ini PAN dan P3 kan sudah bergabung dengan PD Perjuangan. Nah, bagaimana nasib KIB, Pak Zulhas? Ini apakah makin nih Golkar semakin ditinggal, apakah nanti juga ditarik juga nih ke PD Perjuangan? Lalu juga mungkin ini masih jauh, tetapi publik mungkin akan penasaran gitu, sosok-sosok bakal cawapres yang akan dipasangkan dengan Mas Ganjar. Mungkin ada update sedikit. Terima kasih banyak. Satunya sekalian. Terima kasih Bu Mega, Bang Zulhas dan pengurus pusat dari kedua partai. Sebenarnya minta penegasan aja karena dari pernyataan yang disampaikan Bu Mega dengan Bang Zulhas tadi belum menegaskan bahwa sebenarnya apakah pertemuan ini sudah menyepakati kerjasama politik antara kedua partai atau masih ada akan komunikasi-komunikasi lanjutan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk secara khusus kepada Bu Mega, periode terakhir Pak Jokowi kan banyak partai yang bergabung gitu ya. Sebenarnya kalau dari PDIP, apakah di 2024 nanti PDIP menginginkan kerjasama partai yang besar gitu dengan partai-partai lain atau seperti apa? Terus untuk Bang Zulhas, khusus dalam beberapa kali kesempatan gitu ya, sering menyebut nama Pak Erick Thohir. Apakah dalam kesempatan ini Bang Zulhas atau PAN juga secara khusus menyebut nama Pak Erick Thohir kepada Bu Mega atau ke PDIP? Terima kasih. Ya, demikian cukup dua. Kepada Pak Jul, kami persilakan. Terima kasih Kompas dan CNN ya. Kan sama, hampir sama ya. Pertama, sekali lagi ini pertemuan pertama kami yang penuh persaudaraan, persahabatan, ya, saling pengertian. Tapi ini kan pertemuan pertama. Setelah ini
sebagaimana tiap partai politik itu ada mekanismenya. Tentu habis ini kami akan rapat, akan membahas, nanti daerah-daerah juga kita akan undang, nanti bagaimana selanjutnya. Habis itu Mbak Mega sudah ada tim juga kan. Nah nanti kalau soal setelah kami rapat, tentu akan komunikasi dengan tim yang telah dibentuk oleh APD Perjuangan. Ada dipimpin oleh Ibu Puan, dan Bu Puan punya sayap satu lagi saya dengar tadi, yaitu sayapnya mengenai relawan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengenai KIB. Kami selalu, karena ada etika yang harus kita pegang, karena kerjasama itu jadi apa tidak, itu kita tetap harus baik, harus penuh persahabatan dan persaudaraan. Oleh karena itu, saya kemari pun saya juga kasih tahu KIB. Kami kasih tahu saya akan ketemu PD Perjuangan, bla bla begitu ya. Nah, bagaimana keadaan KIB sekarang? Masih, walaupun dua masih sama, yang satu mimpinya sudah PD Perjuangan gitu. Ya nanti kalau bareng-bareng ya jadi sama kan. Tapi kalau beda ya tentu nanti baru kita ada pembicaraan final seperti apa gitu. Nah, ini belum final. Jadi masih ada, walaupun istilahnya yoga itu KIB koalisi, tapi mimpinya mulai agak beda-beda katanya gitu. Tapi masih ya. Nah, yang ketiga bagaimana dengan Pak Erik ya, kami tidak membahas secara khusus, tetapi walaupun nggak dibahas masing-masing sudah memahami. Dan tadi Mbak Mega juga menjelaskan tentu itu kewenangan daripada nanti APD Perjuangan, saudara-saudara. Jadi itulah yang hasil menurut apa yang saya rangkum ya, sesuai dengan pertanyaan tadi, mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jul. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri kami persilakan. Yang para wartawan tadi Pak Zul sudah menerangkan dari sisi PAN bahwa beliau tadi memberi stressing karena ini bertamunya itu baru satu kali, meskipun sudah ada kalau di politik itu prinsip pokok politik yang kalau dilihat tadi kesamaannya sudah sangat sama. Jadi tinggal nanti yang tadi juga ada sebuah kesepakatan bahwa karena tentu akan tertuangkan ke dalam masalah proses teknis. Saya tadi menyebutkan kalau di PDI Perjuangan itu ada satu tim yang terbagi dua, yaitu untuk pemenangan itu ketua tim Mbak Puan, ada timnya bisa nanti ditanyakan. Lalu yang kedua adalah tim mengkoordinir mereka yang ingin menjadi masuk untuk membantu PDI Perjuangan, yaitu sukarelawan. Nah, dengan demikian nanti ada silaturahim dari pihak kami juga dipimpin oleh Mbak Puan, sama seperti bertamu ke P3. Jadi nanti akan ada hari kami yang berkunjung ke apa namanya rumah, bukan DPP PAN itu di mana ya? Kok saya bisa lupa? Oh iya, makanya saya pikir dari tadi saya coba ingat-ingat tempatnya di mana itu. Iya saya ingat, tapi sekarang lupa karena saya dikurung Mbak Puan gara-gara COVID, tidak boleh jalan-jalan. Iya betul. Terus nah, kalau
bagi kami tadi juga sudah diterangkan secara in prinsip, kami ini bukan sombong, tetapi kami partai, saya sebagai kader dan petugas partai mendapatkan tugas untuk di dalam rangka pemilu ini memenangkan yang namanya PDI Perjuangan. Tapi saya yang mendapat penugasan itu karena kami berideologi Pancasila, maka tadi saya katakan kami selalu membuka diri kepada teman-teman dari lain partai kalau ingin bekerja sama dengan kami. Yang paling penting adalah dari in prinsip tadi, prinsip-prinsip politik yang harus sama, bahwa kita pun sesuai dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Sehingga tentunya hal seperti itulah yang akan bisa mentautkan kita sebagai sesama warga bangsa dan dari sisi juga kebangsaan kita. Karena saya mengatakan sistem kita ini bukan parlementer. Sistem Republik Indonesia ini adalah presidensial, sehingga ya harus mengikuti aturan-aturan dari sistem tersebut. Lalu kalau yang ditanyakan lagi, tadi Kompas menanyakan apa tujuannya, ya tujuannya untuk begitu. Kita ini karena kan sudah tahu, kalau saya kan selalu ngomong ideologi Pancasila, lalu ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu cara melaksanakannya itu bergotong royong. Itu sebetulnya adalah betul-betul hakikat kita sebagai bangsa. Nah, saya maunya ya kita harus sama. Bagaimana kita akan bergabung atau bekerja sama kalau pada ide-ide atau prinsip-prinsip yang ada beda, tentu tidak akan jalan menurut saya. Situ ada aturannya semua. Jadi kalau ditanya kalau partai-partai mau, apakah mau juga datang ke PDI Perjuangan, ya kami ya terbuka saja. Kami mana sih menutup diri, tidak ada. Ya tapi kami pada waktu sekarang ini, karena kami melihat dari kejauhan, saya bilang pada anak buah saya, berpolitik itu sebenarnya asik seperti berdansa. Tapi kalau kita berdansa, kita juga mesti melihat dansa yang paling enak itu bagaimana. Jadi saya mengamati dulu suasana politiknya bagaimana. Ternyata banyak partai itu sudah membuat ya, berkumpul begitu. Seperti kalau PAN itu kan dengan KIB begitu. Jadi ya buat saya ya monggo saja, karena bukan apa ya, karena itu kan tidak bisa dipaksa-paksa begitu. Umpamanya saya bilang sama PAN, ayo dong ke sini, ayo dong ke sini, biar sampai capek. Kalau PAN-nya tidak mau ya tidak akan datang. Jadi ya sudah, saya bilang pada mereka, ya duduk aja lah, kita lihatlah perkembangan politik di Indonesia ini. Hanya menurut saya janganlah kita melihat pemilu itu seperti barang baru. Maksud saya tuh begini, karena ada komen-komen yang menurut saya aneh, yaitu sepertinya akan kalau ndak begini, ndak begitu, itu bisa terjadi chaos. Saya lalu berpikir, nah mereka sendiri yang mengatakan begitu, bahwa akan bisa terjadi chaos. Karena bagi kami melihat kita ini kan sudah berapa kali pemilu, dan
pemilu pertama tolong diingat itu tahun 55. Jadi bukan barang baru. Jadi kalau ada yang sampai mengatakan seperti itu, buat saya big question, maunya apa? Tapi bagi kami melihat, tapi kalau rakyat kan kalau dilihat dari selalu melihatnya kan survei ya, itu kan kepuasan kepada pemerintahan Pak Jokowi itu kan tinggi. Jadi artinya sangat positif menerima yang namanya perjalanan Republik ini. Nah, yang berikutnya karena ditanya apa tujuannya? Tujuannya ya supaya Indonesia merdeka ini bisa terus berjalan dari satu generasi ke generasi yang lain, dan semakin hari semakin dapat memantapkan perjalanannya sebagai Republik Indonesia dan berkemajuan sampai pada tingkat yang Pak Jokowi kalau bilang saya berharap kita akan bisa bukan lagi disebut sebagai negara berkembang, tetapi bisa menjadi masuk ke dalam kriteria negara maju. Kalau saya itu sudah berpikir dari lama, karena Bung Karno berkehendaknya juga seperti itu. Tapi kan mesti usaha, niat usaha dan bekerja keras. Nah ini selalu kok nanya toh ya, buat sabar aja deh. Yang urusan cawapres, loh, ya saya sudah juga bilang pada Pak Zul, karena kita ini kan berteman, datang dengan suasana sejuk. Kalau ada yang ingin diusulkan, monggo saja. Persoalannya, saya mikir terus, karena menurut saya kok banyak amat yang mau jadi cawapres. Jadi kan saya mesti pilih dulu satu-satu, no. Jadi yang terbaik bukan bagi partai-partai, tapi untuk kemaslahatan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Karena sepanjang yang saya pilih ketika Pak Jokowi, saya tadi bilang pada Pak Zul dengan Pak JK, alhamdulillah berjalan dengan baik. Pemilu lagi, saya pilih lagi Pak Jokowi meneruskan. Lalu disandingi dengan Pak Ma'ruf. Insya Allah ini kan sudah hampir berakhir, semuanya berjalan dengan baik. Jadi kalau saya milih orang itu bukan kepentingan untuk sebetulnya PDI Perjuangan saja, tapi kemaslahatan bagi kepemerintahan Republik Indonesia ini terus berjalan. Jadi kalau saya pilih Pak Ganjar itu bukan, meskipun memang saya juga bilang, awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga. Nah, untung beliaunya nurut. Nah, jadi ya begitu. Jadi harus makna itu harus dikumpulkan. Ini bukan bagi kepentingan partai atau perorangan. Ini adalah kemaslahatan bagi Republik Indonesia ini supaya seperti apa yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Cobalah adik-adik wartawan tuh baca sejarah. Kita ini merdeka tidak diberi loh. Ada negara yang katanya merdeka tapi diberi loh. Kita ini penuh dengan perjuangan lahir batin, dengan darah dan air mata. Jadi itu jangan lupa kalian yang sudah bisa menghuni sebuah Nusantara menjadi Republik Indonesia, menjadi sebuah negara merdeka berdaulat. Dan saya selalu menambahkan bebas aktif. Nah, itulah jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka, 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 merdeka. Saya heran ya, kenapa wartawan tuh ndak mau begitu ya? Kalian ini orang Indonesia apa bukan toh? Kalau
Diulang Bu, diulang. Alah, pentingan merdeka apa foto? Nah, merdeka! 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 Ternyata Baik, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Jadi merdeka yang terakhir itu menggoncangkan langit. Waduh, luar biasa. Baik, terima kasih Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Zulkifli Hasan. Matahari, yang kedua teman-teman pers. Jadi mataharinya ada di sini, persnya ada di sini sekarang. Jadi luar biasa ini kita. Jadi apa yang disampaikan Bung Karno di PBB ya pada tahun 60 itu terpenuhi. Ada dua kekuatan yang bisa memberikan terang, yaitu matahari dan pers. Jadi dua-duanya ada di sini. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, monggo, silakan. Ya, mohon perhatian teman-teman. Sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kita akan bersama-sama mengucapkan syukur bahwa pertemuan pada hari ini dapat berjalan dengan baik, silaturahim antara Partai Amanat Nasional dan PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Selanjutnya mohon dengan hormat kepada Mas Saleh Daulay untuk berkenan memimpin doa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Megawati yang saya hormati, saya banggakan, beserta seluruh jajaran pengurus PDI Perjuangan, Ibu Puan, ketua kami di DPR. Saya harus minta izin pada ketua umum saya dulu, karena saya petugas partai, saya harus mendapat izin dari ketua umum untuk baca doa. Tapi Bu Mega, tadi saya begitu masuk, saya lihat sebetulnya lebih religius orang PDI ini. Karena kalau kita lihat semua pakai peci. Jadi kalau di kampung saya biasanya yang baca doa itu yang pakai peci. Tapi nggak tahu kenapa Mas Hasto minta saya baca doa, tapi ya sebagai penghormatan untuk kami, insya Allah kita akan membacakan doa secara bersama-sama. Izin Bu Mega, saya memimpin doa dengan cara Islam, dan saya memohon pada teman-teman yang beragama lain untuk menyesuaikan sesuai dengan ajaran dan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'us samawati wal ard, ya Dzal jalali wal ikram. Ya Allah, la ilaha illa anta, nas'aluka tuhya qalbina binuri hidayatik. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, ya Allah, dengan segala kerendahan hati, izinkanlah kami bermunajat sembari berdoa dan memohon kepadamu. Ya Allah, ya Jabbar, ya Alimul Ghuyubi was Sahadah, ya Allah yang Maha Agung, jadikanlah acara silaturahim kami ini silaturahim yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi kedua partai, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Dan jadikanlah pertemuan ini, ya Allah, pertemuan yang mendatangkan manfaat besar bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini. Allahumma yassir lana jami'a umuruna wa sahhil alaina kullu sa'bin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Perkasa, mudahkanlah segala urusan kami dan jauhkanlah kami dari segala kesulitan dan kesusahan, terutama dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2024 yang akan datang. Bukakanlah pintu kebaikan dan kemuliaan, ya Allah, bagi seluruh rakyat dan anak bangsa kami. Allahumma aftah alaina awabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqah wa abwabal quwwah wa abwabal sihhah wa abwabal salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Pemurah, bukakanlah pintu kebaikan dan kemuliaan bagi seluruh rakyat dan anak bangsa kami. Allahumma aftah alaina awabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqah wa abwabal quwwah wa abwabal sihhah wa abwabal salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Pemurah,
pintu keberkahan, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan bagi kami semua. Karena hanya Engkaulah ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah negeri kami ini negeri yang makmur dan sejahtera, sebagaimana yang Engkau sebut sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang dilandaskan atas cinta dan kasih sayang, dan jadikanlah pula perpisahan kami perpisahan yang membawa kebaikan bagi semua. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saleh Daulay atas doanya yang luar biasa. Dan selanjutnya buat teman-teman pers, konferensi pers. Untuk itu kepada teman-teman semuanya diberikan kesempatan untuk 3 orang perwakilan, nantinya menyebut nama dan dari media mana. Tetapi sebelumnya kepada Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, untuk mohon dapat mengawali menyampaikan keterangan pers. Kami persilahkan. Baik. Mas Hasto, terima kasih. Mbak Mega yang saya hormati, kami muliakan. Mbak Puan yang kami hormati, kami muliakan. Mas Hasto dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan, Mas Ganjar yang kami hormati, kami muliakan, juga teman-teman PAN, dan terus teman-teman media semua. Kami ucapkan, pertama tentu kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang begitu hangat, penuh kekeluargaan dari Mbak Mega, Mbak Puan dan PD Perjuangan, dan hadir seluruh pimpinan-pimpinan dari PD Perjuangan, juga Mas Ganjar. Tentu ini suatu kehormatan bagi kami, bagi Partai Amanat Nasional. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Nah, yang kedua, kami tadi sudah sangat panjang berdiskusi, tentu terkait berbagai hal ya mengenai kebangsaan kita, dan tentu juga tujuan pokok diskusi hari ini adalah kontestasi Pilpres 2024 mendatang itu. Nah, banyak yang kami sudah diskusikan, dan saudara saya dengan Mbak Mega ini dekat. Mbak Mega itu dengan PAN ini baik sekali, sering, teman-teman media mungkin nggak tahu, kami ini sering dibantu sama Mbak Mega. Dan juga Puan ini sebetulnya juga dengan kami punya ikatan ya dari daerah yang sama, jadi dekat sebetulnya juga. Nah, oleh karena itu PD dan Perjuangan dan PAN, PD Perjuangan PAN itu ya tidak jauh ya Mas Ganjar ya, dekat gitu. Nah, oleh karena itu diskusinya juga tadi enak, penuh kekeluargaan, penuh persahabatan. Hanya memang ini kan baru pertama kali kunjungan dan pertemuan setelah COVID dua tahun yang lalu, baru pertama kali kita bertemu resmi seperti ini. Nah, oleh karena itu saudara, banyak hal yang kami tadi diskusikan dan saling pengertian, saling memahami satu dengan yang lain. Dan karena ini baru pertemuan pertama, tentu nanti kita akan diskusikan di PAN, dan kami akan melakukan pertemuan lanjutan, karena Mbak Mega juga sudah membuat tim, ada 2 tim di sini, yang dipimpin Mbak Puan, yang satu lagi dipimpin Pak Ahmad Basarah. Tentu pertemuan pertama ini kita betul-betul
harapkan nanti akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan setelah nanti dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional melakukan diskusi-diskusi yang apa yang kami bahas tadi. Saya kira demikian dari saya, Mas Hasto. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tepuk tangan yang meriah buat Pak Zulkifli Hasan. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, waktu dan tempat kami aturkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Megawati Soekarno Putri. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jadi seperti yang telah diterangkan oleh Pak Zulkifli, ini adalah kedatangan tamu terhormat. Partai Amanat Nasional merupakan partai kedua, karena sebelumnya yang pertama datang adalah dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang juga telah menyampaikan niat dan maksudnya, dan dengan resmi P3 itu sudah bersama dengan PDI Perjuangan. Dan sekarang kalau tadi dari pertemuan yang baru saja telah disampaikan oleh Ketua Umum PAN, pertemuan ini sangat aktif dan penuh dengan kebersamaan, juga hal-hal yang nantinya akan dilakukan, karena ini adalah kedatangan pertama. Tadi kami juga telah menerangkan pada beliau, di PDI Perjuangan sekarang telah dibentuk 2 tim. Yang pertama, maksud saya tim untuk pemenangan. Yang pertama itu tim pemenangan adalah ketuanya Ibu Puan Maharani, juga ketua DPR, ada tim kecilnya yang juga telah ditunjuk. Lalu yang kedua adalah untuk tim kedua, kami sebut tim kedua, yaitu untuk supaya tidak menjadi perkataan oleh Pak Basara ya. Jadi maka tim yang kedua ini, meskipun tim 1, tim 2 itu bergabung menjadi satu, tadi Mbak Puan mengingatkan saya, sebetulnya saya juga mau menyampaikan. Nah, yang kedua ini adalah mengkoordinir sukarelawan. Nah, setelah saya tentu saya pernah menjelaskan bahwa saya ini bukan senang, saya orang ikut aturan. Karena kadang ada sebuah kesan sepertinya sukarelawan itu justru yang bekerja untuk memenangkan, begitu. Nah, saya ingin mengkoreksi, tolong kalau saya ngomong begini ya dimasukkan seperti apa adanya. Karena apa? Mereka kan sukarelawan, jadi ya sukarela. Nah, karena saya ingin mencoba meluruskan supaya media pun bisa mengatakan apa yang saya katakan, tidak dengan cara memutar balik dan lain sebagainya. Ini selalu saya ingatkan, karena apa? Sistem kita itu, terutama kan kita harus tahu bahwa yang penyelenggara KPU, saya hanya ingin mengingatkan kembali,
Lalu pesertanya itu kan partai politik, bukan pesertanya adalah sukarelawan. Jadi ini harus sebuah hal, bukan saya bicara maunya saya, tidak. Ini peraturan yang dijalankan oleh pemerintahan Republik ini untuk seperti berjalan dengan baik untuk bisa adanya pemilu, yaitu mengorganisir yang namanya rakyat untuk bisa nantinya memberikan pilihannya. Nah, itu tadi yang juga kami coba diskusikan, dan tentunya karena ini pertemuan pertama, tadi telah saya juga katakan silakan, tentunya mungkin dari pihak PAN ingin setelah pertemuan pertama ini akan mendiskusikan internal, sehingga dengan demikian ya saya bilang silakan, hanya nanti setelah ini akan apa namanya ini kantor DPP PAN, karena itu perintah saya waktu yang P3 itu Mbak Puan, karena dekat kan tinggal nyebrang gitu Pak. Jadi Mbak Puan dan semua tim yang telah tadi saya katakan, dan begitu juga nanti untuk bersilaturahim di kantor DPP PAN. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Ibu Ketua Umum dan juga Pak Jul. Yang mendaftar sudah sangat banyak, hanya karena waktu. Ini Pak Zulkifli ini kan beliau juga sebagai Menteri akan tugas ke Kalimantan Tengah. Sehingga yang sudah daftar saja, yang pertama Mas Niko dari Harian Kompas, kemudian yang kedua Bung Tohirin dari CNN Indonesia. Dua itu saja kami persilakan. Pak Munang, mic-nya dipersiapkan. Sudah, silakan. Selamat sore, saya Niko dari Harian Kompas, Bu, Pak Zulhas. Salam Pancasila. Ini karena hari lahir Pancasila kemarin. Tepuk tangan buat wartawan kalau gitu kan. Ya, ada beberapa pertanyaan Ibu Mega dan Pak Zulhas. Ini yang pertama, ini kalau dilihat-lihat parpol yang ingin bekerja sama dengan PD Perjuangan ini semakin banyak yang ikut gerbongnya. Dan kemarin sudah P3, lalu juga mungkin Hanura, dan sekarang ini PAN ini sudah berkunjung ke sini. Nah, kalau dilihat dari perjalanan historis kan Indonesia ini dibangun atas kerjasama Muhammadiyah, NU, lalu juga nasionalis dan juga sekber gitu ya. Nah, kalau dilihat dari Muhammadiyah ini sudah ada PAN. Lalu kalau dari NU secara kultural selain P3 masih ada PKB, Bu. Nah, ini agar lengkap menjadi rumah besar kebangsaan PDIP, PAN, PKB. Nah, ini apakah ini menandakan setelah bekerja sama dengan P3 dan PAN selanjutnya akan ke PKB gitu, Bu? Lalu apakah mungkin juga ke Golkar dari unsur sekbernya itu, Bu? Jadi mungkin semakin jadi besar gitu, Bu, untuk memenangkan Mas Ganjar ini gitu. Lalu yang kedua, Bu, apa sih, Bu, yang ingin dicapai dengan kerjasama politik ini, Bu? Karena apakah kerjasama ini kan sebenarnya Ibu selalu menyampaikan bahwa visi besar gitu, visi misi, tapi mungkin ada partai politik yang mencoba menyodorkan nama bargainingnya itu mungkin selalu cawapres. Apakah sebenarnya yang ingin dicapai dari PD Perjuangan itu memang seperti apa gitu, Bu, untuk kerjasama politik? Lalu untuk Mas Zulhas, ini PAN dan P3 kan sudah bergabung dengan PD Perjuangan. Nah, bagaimana nasib KIB, Pak Zulhas? Ini apakah makin nih Golkar semakin ditinggal, apakah nanti juga ditarik juga nih ke PD Perjuangan? Lalu juga mungkin ini masih jauh, tetapi publik mungkin akan penasaran gitu, sosok-sosok bakal cawapres yang akan dipasangkan dengan Mas Ganjar. Mungkin ada update sedikit. Terima kasih banyak. Baik, satunya sekalian. Terima kasih Bu Mega, Bang Zulhas dan pengurus pusat dari kedua partai.
sebenarnya minta penegasan aja karena dari pernyataan yang disampaikan Bu Mega dengan Bang Zulhas tadi belum menegaskan bahwa sebenarnya apakah pertemuan ini sudah menyepakati kerjasama politik antara kedua partai atau masih ada akan komunikasi-komunikasi lanjutan. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk secara khusus kepada Bu Mega, periode terakhir Pak Jokowi kan banyak partai yang bergabung gitu ya. Sebenarnya kalau dari PDIP, apakah di 2024 nanti PDIP menginginkan kerjasama partai yang besar gitu dengan partai-partai lain atau seperti apa? Terus untuk Bang Zulhas, khusus dalam beberapa kali kesempatan gitu ya, sering menyebut nama Pak Erick Thohir. Apakah dalam kesempatan ini Bang Zulhas atau PAN juga secara khusus menyebut nama Pak Erick Thohir kepada Bu Mega atau ke PDIP? Terima kasih. Ya, demikian cukup dua. Kepada Pak Jul, kami persilakan. Terima kasih Kompas dan CNN ya. Kan sama, hampir sama ya. Pertama sekali lagi, ini pertemuan pertama kami yang penuh persaudaraan, persahabatan, ya, saling pengertian. Tapi ini kan pertemuan pertama. Setelah ini, sebagaimana tiap partai politik itu ada mekanismenya. Tentu habis ini kami akan rapat, akan membahas. Nanti daerah-daerah juga kita akan undang. Nanti bagaimana selanjutnya. Habis itu Mbak Mega sudah ada tim juga kan. Nah nanti kalau soal setelah kami rapat, tentu akan komunikasi dengan tim yang telah dibentuk oleh APD Perjuangan. Ada dipimpin oleh Ibu Puan dan Bu Puan punya sayap satu lagi saya dengar tadi, yaitu sayapnya mengenai relawan. Itu yang pertama. Yang kedua bagaimana mengenai KIB. Kami selalu, karena ada etika yang harus kita pegang, karena kerjasama itu jadi apa tidak, itu kita tetap harus baik, harus penuh persahabatan dan persaudaraan. Oleh karena itu saya kemari pun saya juga kasih tahu KIB. Kami kasih tahu saya akan ketemu PD Perjuangan, bla bla begitu ya. Nah bagaimana keadaan KIB sekarang? Masih, walaupun dua masih sama, yang satu mimpinya sudah PD Perjuangan gitu. Ya nanti kalau bareng-bareng ya jadi sama kan. Tapi kalau beda ya tentu nanti baru kita ada pembicaraan final seperti apa gitu. Nah ini belum final, jadi masih ada, walaupun istilahnya yoga itu KIB koalisi, tapi mimpinya mulai agak beda-beda katanya gitu. Tapi masih ya. Nah yang ketiga bagaimana dengan Pak Erick ya. Kami tidak membahas secara khusus, tetapi walaupun nggak dibahas, masing-masing sudah memahami. Dan tadi Mbak Mega juga menjelaskan, tentu itu kewenangan daripada nanti APD Perjuangan, saudara-saudara. Jadi itulah yang hasil menurut apa yang saya rangkum ya sesuai dengan pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jul. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, kami persilakan. Para wartawan, tadi Pak Zul sudah menerangkan dari sisi PAN bahwa beliau tadi memberi stressing karena ini bertamunya itu baru satu kali, meskipun sudah ada kalau di politik itu prinsip pokok politik yang kalau dilihat tadi kesamaannya sudah sangat sama. Jadi tinggal nanti yang tadi juga ada sebuah kesepakatan bahwa karena tentu akan tertuangkan ke dalam masalah proses teknis. Saya tadi menyebutkan kalau di PDI Perjuangan itu ada satu tim yang terbagi dua, yaitu untuk pemenangan itu ketua tim Mbak Puan,
ada timnya, bisa nanti ditanyakan. Lalu yang kedua adalah tim mengkoordinir mereka yang ingin menjadi masuk untuk membantu PDI Perjuangan, yaitu sukarelawan. Nah, dengan demikian nanti ada silaturahim dari pihak kami juga dipimpin oleh Mbak Puan, sama seperti bertamu ke P3. Jadi nanti akan ada hari kami yang berkunjung ke apa namanya rumah, bukan DPP PAN, itu di mana ya? Kok saya bisa lupa? Oh iya, makanya saya pikir dari tadi saya coba ingat-ingat tempatnya di mana itu. Iya saya ingat, tapi sekarang lupa karena saya dikurung Mbak Puan gara-gara COVID, tidak boleh jalan-jalan. Iya betul. Terus kalau bagi kami tadi juga sudah diterangkan secara in prinsip, kami ini bukan sombong, tetapi kami partai, saya sebagai kader dan petugas partai mendapatkan tugas untuk di dalam rangka pemilu ini memenangkan yang namanya PDI Perjuangan. Tapi saya yang mendapat penugasan itu karena kami berideologi Pancasila, maka tadi saya katakan kami selalu membuka diri kepada teman-teman dari lain partai kalau ingin bekerja sama dengan kami. Yang paling penting adalah dari in prinsip tadi, prinsip-prinsip politik yang harus sama, bahwa kita pun sesuai dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Sehingga tentunya hal seperti itulah yang akan bisa mentautkan kita sebagai sesama warga bangsa dan dari sisi juga kebangsaan kita. Karena saya mengatakan sistem kita ini bukan parlementer. Sistem Republik Indonesia ini adalah presidensial, sehingga ya harus mengikuti aturan-aturan dari sistem tersebut. Lalu kalau yang ditanyakan lagi, tadi Kompas menanyakan apa tujuannya, ya tujuannya untuk begitu. Kita ini karena kan sudah tahu, kalau saya kan selalu ngomong ideologi Pancasila, lalu ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu cara melaksanakannya itu bergotong royong. Itu sebetulnya adalah betul-betul hakikat kita sebagai bangsa. Nah, saya maunya ya kita harus sama. Bagaimana kita akan bergabung atau bekerja sama kalau pada ide-ide atau prinsip-prinsip yang ada beda, tentu tidak akan jalan menurut saya. Situ ada aturannya semua. Jadi kalau ditanya, kalau partai-partai apakah mau juga datang ke PDI Perjuangan, ya kami ya terbuka saja. Kami mana sih menutup diri, tidak ada. Ya tapi kami pada waktu sekarang ini, karena kami melihat dari kejauhan, saya bilang pada anak buah saya, berpolitik itu sebenarnya asik seperti berdansa. Tapi kalau kita berdansa, kita juga mesti melihat dansa yang paling enak itu bagaimana. Jadi saya mengamati dulu suasana politiknya bagaimana. Ternyata banyak partai itu sudah membuat
berkumpul begitu. Seperti kalau PAN itu kan dengan KIB begitu. Jadi ya buat saya ya monggo saja, karena bukan apa ya, karena itu kan tidak bisa dipaksa-paksa begitu. Umpamanya saya bilang sama PAN, ayo dong ke sini, ayo dong ke sini, biar sampai capek. Kalau PAN-nya tidak mau ya tidak akan datang. Jadi ya sudah, saya bilang pada mereka, ya duduk aja lah, kita lihatlah perkembangan politik di Indonesia ini. Hanya menurut saya janganlah kita melihat pemilu itu seperti barang baru. Maksud saya tuh begini, karena ada komen-komen yang menurut saya aneh, yaitu sepertinya akan kalau ndak begini, ndak begitu, itu bisa terjadi chaos. Saya lalu berpikir, nah mereka sendiri yang mengatakan begitu, bahwa akan bisa terjadi chaos. Karena bagi kami melihat kita ini kan sudah berapa kali pemilu, dan pemilu pertama tolong diingat itu tahun 55, jadi bukan barang baru. Jadi kalau ada yang sampai mengatakan seperti itu, buat saya big question, maunya apa. Tapi bagi kami melihat, tapi kalau rakyat kan kalau dilihat dari selalu melihatnya kan survei ya, itu kan kepuasan kepada pemerintahan Pak Jokowi itu kan tinggi. Jadi artinya sangat positif menerima yang namanya perjalanan Republik ini. Nah yang berikutnya, karena ditanya apa tujuannya, tujuannya ya supaya Indonesia merdeka ini bisa terus berjalan dari satu generasi ke generasi yang lain, dan semakin hari semakin dapat memantapkan perjalanannya sebagai Republik Indonesia dan berkemajuan sampai pada tingkat yang Pak Jokowi kalau bilang, saya berharap kita akan bisa bukan lagi disebut sebagai negara berkembang, tetapi bisa menjadi masuk ke dalam kriteria negara maju. Kalau saya itu sudah berpikir dari lama, karena Bung Karno berkehendaknya juga seperti itu. Tapi kan mesti usaha, niat usaha dan bekerja keras. Nah ini selalu kok nanya, Toya, buat sabar aja deh. Yang urusan cawapres, loh, ya saya sudah juga bilang pada Pak Zul, karena kita ini kan berteman, datang dengan suasana sejuk. Kalau ada yang ingin diusulkan, monggo saja. Persoalannya, saya mikir terus, karena menurut saya kok banyak amat yang mau jadi cawapres. Jadi kan saya mesti pilih dulu satu-satu, no. Jadi yang terbaik bukan bagi partai-partai, tapi untuk kemaslahatan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Karena sepanjang yang saya pilih ketika Pak Jokowi, saya tadi bilang pada Pak Zul, dengan Pak JK, alhamdulillah berjalan dengan baik. Pemilu lagi, saya pilih lagi Pak Jokowi meneruskan. Lalu disandingi dengan Pak Ma'ruf. Insya Allah ini kan sudah hampir berakhir, semuanya berjalan dengan baik. Jadi kalau saya milih orang itu bukan kepentingan untuk sebetulnya PDI Perjuangan saja, tapi kemaslahatan bagi kepemerintahan Republik Indonesia ini terus berjalan. Jadi kalau saya pilih Pak Ganjar itu bukan, meskipun memang saya juga bilang, awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga. Nah, untung beliaunya nurut. Nah, jadi ya begitu. Jadi harus makna itu harus dikumpulkan. Ini bukan bagi kepentingan partai atau perorangan.
Ini adalah kemaslahatan bagi Republik Indonesia ini supaya seperti apa yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Cobalah adik-adik wartawan tuh baca sejarah. Kita ini merdeka tidak diberi loh. Ada negara yang katanya merdeka tapi diberi loh. Kita ini penuh dengan perjuangan lahir batin, dengan darah dan air mata. Jadi itu jangan lupa kalian yang sudah bisa menghuni sebuah Nusantara menjadi Republik Indonesia, menjadi sebuah negara merdeka berdaulat. Dan saya selalu menambahkan bebas aktif. Nah, itulah jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka, 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 merdeka. Saya heran ya, kenapa wartawan tuh ndak mau begitu ya? Kalian ini orang Indonesia apa bukan toh? Kalau apa? Diulang Bu, diulang. Alah, pentingan merdeka apa foto? Nah, merdeka, 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 merdeka. Ternyata Baik, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Jadi merdeka yang terakhir itu menggoncangkan langit. Waduh, luar biasa. Baik, terima kasih Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Zulkifli Hasan. Matahari, yang kedua teman-teman pers. Jadi mataharinya ada di sini, persnya ada di sini sekarang. Jadi luar biasa ini kita. Jadi apa yang disampaikan Bung Karno di PBB ya pada tahun 60 itu terpenuhi. Ada dua kekuatan yang bisa memberikan terang, yaitu matahari dan pers. Jadi dua-duanya ada di sini. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, monggo, silakan. Ya, mohon perhatian teman-teman pers. Sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kita akan bersama-sama mengucapkan syukur bahwa pertemuan pada hari ini dapat berjalan dengan baik, silaturahim antara Partai Amanat Nasional dan PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Selanjutnya mohon dengan hormat kepada Mas Saleh Daulay untuk berkenan memimpin doa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Megawati yang saya hormati, saya banggakan beserta seluruh jajaran pengurus PDI Perjuangan, Ibu Puan, ketua kami di DPR. Saya harus minta izin pada ketua umum saya dulu. Karena saya petugas partai, saya harus mendapat izin dari ketua umum untuk baca doa. Tapi Bu Mega tadi saya begitu masuk, saya lihat sebetulnya lebih religius orang PDI ini. Karena kalau kita lihat semua pakai peci. Jadi kalau di kampung saya biasanya yang baca doa itu yang pakai peci. Tapi nggak tahu kenapa Mas Hasto minta saya baca doa, tapi ya sebagai penghormatan untuk kami, insya Allah kita akan membacakan doa secara bersama-sama. Izin Bu Mega saya memimpin doa dengan cara Islam, dan saya memohon pada teman-teman yang beragama lain untuk menyesuaikan sesuai dengan ajaran dan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'us samawati wal ard, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah la ilaha illa anta, nas'aluka tuhya qalbina binuri hidayatik, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, ya Allah, dengan segala kerendahan hati, izinkanlah kami bermunajat sembari berdoa dan memohon kepadamu. Ya Allah, ya Jabbar, ya Alimul Ghuyubi was Sahadah, ya Allah yang Maha Agung,
Jadikanlah acara silaturahim kami ini silaturahim yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi kedua partai, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Dan jadikanlah pertemuan ini, ya Allah, pertemuan yang mendatangkan manfaat besar bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini. Allahumma yassir lana jami'a umuruna wa sahhil alaina kullu sa'bin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha perkasa, mudahkanlah segala urusan kami dan jauhkanlah kami dari segala kesulitan dan kesusahan, terutama dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2024 yang akan datang. Bukakanlah pintu kebaikan dan kemuliaan, ya Allah, bagi seluruh rakyat dan anak bangsa kami. Allahumma aftah alaina awabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqah wa abwabal quwwah wa abwabas sihhah wa abwabas salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha pemurah, bukakanlah pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan bagi kami semua, karena hanya Engkaulah ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah negeri kami ini negeri yang makmur dan sejahtera, sebagaimana yang Engkau sebut sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang dilandaskan atas cinta dan kasih sayang, dan jadikanlah pula perpisahan kami perpisahan yang membawa kebaikan bagi semua. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saleh Daulay atas doanya yang luar biasa. Dan selanjutnya buat teman-teman pers, konferensi pers. Untuk itu kepada teman-teman semuanya diberikan kesempatan untuk 3 orang perwakilan, nantinya menyebut nama dan dari media mana, tetapi sebelumnya kepada Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, untuk mohon dapat mengawali menyampaikan keterangan pers. Kami persilahkan. Baik. Mas Hasto, terima kasih. Mbak Mega yang saya hormati, kami muliakan. Mbak Puan yang kami hormati, kami muliakan. Mas Hasto dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan, Mas Ganjar yang kami hormati, kami muliakan. Juga teman-teman PAN dan teman-teman media semua, kami ucapkan, pertama tentu kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang begitu hangat, penuh kekeluargaan dari Mbak Mega, Mbak Puan dan PD Perjuangan, dan hadir seluruh pimpinan-pimpinan dari PD Perjuangan, juga Mas Ganjar. Tentu ini suatu kehormatan bagi kami, bagi Partai Amanat Nasional. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Nah, yang kedua, kami tadi sudah sangat panjang berdiskusi, tentu terkait berbagai hal ya mengenai kebangsaan kita, dan tentu juga tujuan pokok diskusi hari ini adalah kontestasi Pilpres 2024 mendatang itu. Nah, banyak yang kami sudah diskusikan, dan saudara-saudara, saya dengan Mbak Mega ini dekat. Mbak Mega itu dengan PAN ini baik sekali, sering
teman-teman media mungkin nggak tahu, kami ini sering dibantu sama Mbak Mega. Dan juga Puan ini sebetulnya juga dengan kami punya ikatan ya dari daerah yang sama, jadi dekat sebetulnya juga. Nah oleh karena itu PDI dan Perjuangan dan PAN, PDI Perjuangan PAN itu ya tidak jauh ya Mas Ganjar ya, dekat itu. Nah oleh karena itu diskusinya juga tadi enak, penuh kekeluargaan, penuh persahabatan. Hanya memang ini kan baru pertama kali kunjungan dan pertemuan setelah COVID dua tahun yang lalu. Baru pertama kali kita bertemu resmi seperti ini. Nah oleh karena itu saudara-saudara, banyak hal yang kami tadi diskusikan dan saling pengertian, saling memahami satu dengan yang lain. Dan karena ini baru pertemuan pertama, tentu nanti kita akan diskusikan di PAN dan kami akan melakukan pertemuan lanjutan karena Mbak Mega juga sudah membuat tim, ada 2 tim di sini yang dipimpin Mbak Puan, yang satu lagi dipimpin Pak Ahmad Basarah. Tentu pertemuan pertama ini kita betul-betul harapkan nanti akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan setelah nanti dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional melakukan diskusi-diskusi yang apa yang kami bahas tadi. Saya kira demikian dari saya Mas Hasto. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tepuk tangan yang meriah buat Pak Zulkifli Hasan. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, waktu dan tempat kami aturkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Megawati Soekarno Putri. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jadi seperti yang telah diterangkan oleh Pak Zulkifli, ini adalah kedatangan tamu terhormat Partai Amanat Nasional, merupakan partai kedua, karena sebelumnya yang pertama datang adalah dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang juga telah menyampaikan niat dan maksudnya, dan dengan resmi P3 itu sudah bersama dengan PDI Perjuangan. Dan sekarang kalau tadi dari pertemuan yang baru saja telah disampaikan oleh Ketua Umum PAN, pertemuan ini sangat aktif dan penuh dengan kebersamaan, juga hal-hal yang nantinya akan dilakukan karena ini adalah kedatangan pertama. Tadi kami juga telah menerangkan pada beliau di PDI Perjuangan sekarang telah dibentuk 2 tim. Yang pertama, maksud saya tim untuk pemenangan. Yang pertama itu tim pemenangan adalah ketuanya Ibu Puan Maharani, juga ketua DPR, ada tim kecilnya yang juga telah ditunjuk. Lalu yang kedua adalah untuk tim kedua, kami sebut tim kedua, yaitu untuk supaya tidak menjadi perkataan oleh Pak Basarah ya. Jadi maka tim yang kedua ini, meskipun tim 1, tim 2 itu bergabung menjadi satu, tadi Mbak Puan mengingatkan saya, sebetulnya saya juga mau menyampaikan. Nah, yang kedua ini adalah mengkoordinir
sukarelawan. Nah, setelah saya tentu saya pernah menjelaskan bahwa saya ini bukan senang, saya orang ikut aturan. Karena kadang ada sebuah kesan sepertinya sukarelawan itu justru yang bekerja untuk memenangkan begitu. Nah, saya ingin mengkoreksi, tolong kalau saya ngomong begini ya dimasukkan seperti apa adanya. Karena apa? Mereka kan sukarelawan, jadi ya sukarela. Nah, karena saya ingin mencoba meluruskan supaya media pun bisa mengatakan apa yang saya katakan, tidak dengan cara memutar balik dan lain sebagainya. Ini selalu saya ingatkan karena apa? Sistem kita itu terutama kan kita harus tahu bahwa yang penyelenggara KPU, saya hanya ingin mengingatkan kembali. Lalu pesertanya itu kan partai politik, bukan pesertanya adalah sukarelawan. Jadi ini harus sebuah hal, bukan saya bicara maunya saya, tidak. Ini peraturan yang dijalankan oleh pemerintahan Republik ini untuk seperti berjalan dengan baik untuk bisa adanya pemilu, yaitu mengorganisir yang namanya rakyat untuk bisa nantinya memberikan pilihannya. Nah, itu tadi yang juga kami coba diskusikan, dan tentunya karena ini pertemuan pertama, tadi telah saya juga katakan silakan, tentunya mungkin dari pihak PAN ingin setelah pertemuan pertama ini akan mendiskusikan internal, sehingga dengan demikian ya saya bilang silakan, hanya nanti setelah ini akan apa namanya ini kantor DPP PAN, karena itu perintah saya waktu yang P3 itu Mbak Puan, karena dekat kan tinggal nyebrang gitu Pak. Jadi Mbak Puan dan semua tim yang telah tadi saya katakan, dan begitu juga nanti untuk bersilaturahim di kantor DPP PAN. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Ibu Ketua Umum dan juga Pak Jul. Yang mendaftar sudah sangat banyak, hanya karena waktu. Ini Pak Zulkifli ini kan beliau juga sebagai Menteri akan tugas ke Kalimantan Tengah. Sehingga yang sudah daftar saja, yang pertama Mas Niko dari Harian Kompas, kemudian yang kedua Bung Tohirin dari CNN Indonesia. Dua itu saja kami persilakan. Pak Munang, mic-nya dipersiapkan. Ya, silakan. Selamat sore, saya Niko dari Harian Kompas, Bu, Pak Zulhas. Salam Pancasila. Ini karena hari lahir Pancasila kemarin. Tepuk tangan buat wartawan kalau gitu kan. Ya, ada beberapa pertanyaan Ibu Mega dan Pak Zulhas. Ini yang pertama ini kalau dilihat-lihat parpol yang ingin bekerja sama dengan PDI Perjuangan ini semakin banyak yang ikut gerbongnya. Dan kemarin sudah P3, lalu juga mungkin Hanura, dan sekarang ini PAN ini sudah berkunjung ke sini. Nah, kalau dilihat dari perjalanan historis kan Indonesia ini dibangun atas kerjasama Muhammadiyah, NU, lalu juga nasionalis dan juga sekber gitu ya. Nah, kalau dilihat dari Muhammadiyah ini sudah ada PAN. Lalu kalau dari NU secara kultural selain P3 masih ada PKB, Bu. Nah, ini agar lengkap menjadi rumah besar kebangsaan PDIP, PAN, PKB. Nah, ini apakah ini menandakan setelah bekerja sama dengan
P3 dan PAN selanjutnya akan ke PKB gitu Bu. Lalu apakah mungkin juga ke Golkar dari unsur sekbernya itu Bu? Jadi mungkin semakin jadi besar gitu Bu untuk memenangkan Mas Ganjar ini gitu. Lalu yang kedua Bu, apa sih Bu yang ingin dicapai dengan kerjasama politik ini Bu? Karena apakah kerjasama ini kan sebenarnya Ibu selalu menyampaikan bahwa visi besar gitu, visi misi, tapi mungkin ada partai politik yang mencoba menyodorkan nama bargainingnya itu mungkin selalu cawapres. Apakah sebenarnya yang ingin dicapai dari PD Perjuangan itu memang seperti apa gitu Bu untuk kerjasama politik? Lalu untuk Mas Zulhas, ini PAN dan P3 kan sudah bergabung dengan PD Perjuangan. Nah bagaimana nasib KIB Pak Zulhas? Ini apakah makin nih Golkar semakin ditinggal, apakah nanti juga ditarik juga nih ke PD Perjuangan? Lalu juga mungkin ini masih jauh, tetapi publik mungkin akan penasaran gitu, sosok-sosok bakal cawapres yang akan dipasangkan dengan Mas Ganjar. Mungkin ada update sedikit. Terima kasih banyak. Satunya sekalian. Terima kasih Bu Mega, Bang Zulhas dan pengurus pusat dari kedua partai. Sebenarnya minta penegasan aja karena dari pernyataan yang disampaikan Bu Mega dengan Bang Zulhas tadi belum menegaskan bahwa sebenarnya apakah pertemuan ini sudah menyepakati kerjasama politik antara kedua partai atau masih ada akan komunikasi-komunikasi lanjutan. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk secara khusus kepada Bu Mega, periode terakhir Pak Jokowi kan banyak partai yang bergabung gitu ya. Sebenarnya kalau dari PDIP, apakah di 2024 nanti PDIP menginginkan kerjasama partai yang besar gitu dengan partai-partai lain atau seperti apa? Terus untuk Bang Zulhas, khusus dalam beberapa kali kesempatan gitu ya, sering menyebut nama Pak Erick Thohir. Apakah dalam kesempatan ini Bang Zulhas atau PAN juga secara khusus menyebut nama Pak Erick Thohir kepada Bu Mega atau ke PDIP? Terima kasih. Ya demikian cukup dua. Kepada Pak Jul kami persilakan. Terima kasih Kompas dan CNN ya. Kan sama, hampir sama ya. Pertama sekali lagi ini pertemuan pertama kami yang penuh persaudaraan, persahabatan, ya, saling pengertian. Tapi ini kan pertemuan pertama. Setelah ini, sebagaimana tiap partai politik itu ada mekanismenya. Tentu habis ini kami akan rapat, akan membahas. Nanti daerah-daerah juga kita akan undang. Nanti bagaimana selanjutnya. Habis itu Mbak Mega sudah ada tim juga kan. Nah nanti kalau soal setelah kami rapat, tentu akan komunikasi dengan tim yang telah dibentuk oleh PD Perjuangan. Ada dipimpin oleh Ibu Puan dan Bu Puan punya sayap satu lagi saya dengar tadi, yaitu sayapnya mengenai relawan. Itu yang pertama. Yang kedua bagaimana mengenai KIB. Kami selalu, karena ada etika yang harus kita pegang, karena kerjasama itu jadi apa tidak, itu kita tetap harus baik, harus penuh persahabatan dan persaudaraan. Oleh karena itu saya kemari pun saya juga kasih tahu KIB. Kami kasih tahu saya akan ketemu PD Perjuangan, bla bla begitu ya. Nah bagaimana keadaan KIB sekarang? Masih, walaupun dua masih sama, yang satu mimpinya sudah PD Perjuangan gitu. Ya nanti kalau bareng-bareng ya jadi sama kan. Tapi kalau beda ya tentu nanti baru kita ada pembicaraan final seperti apa gitu. Nah ini belum final. Jadi masih ada, walaupun istilahnya yoga itu KIB koalisi, tapi mimpinya mulai agak beda-beda katanya gitu. Tapi masih ya. Nah yang ketiga bagaimana dengan Pak Erick ya. Kami tidak membahas secara khusus, tetapi walaupun nggak dibahas, masing-masing sudah memahami. Dan tadi Mbak Mega juga menjelaskan, tentu itu kewenangan daripada nanti PD Perjuangan, saudara-saudara. Jadi itulah yang hasil menurut apa yang saya rangkum ya dengan pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jul. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri kami persilakan.
para wartawan, tadi Pak Zul sudah menerangkan dari sisi PAN bahwa beliau tadi memberi stressing karena ini bertamunya itu baru 1 kali, meskipun sudah ada kalau di politik itu prinsip-prinsip pokok politik yang kalau dilihat tadi kesamaannya sudah sangat sama. Jadi tinggal nanti yang tadi juga ada sebuah kesepakatan bahwa karena tentu akan tertuangkan ke dalam masalah proses teknis. Saya tadi menyebutkan kalau di PDI Perjuangan itu ada 1 tim yang terbagi 2, yaitu untuk pemenangan itu ketua tim Mbak Puan, ada timnya bisa nanti ditanyakan. Lalu yang kedua adalah tim mengkoordinir mereka yang ingin menjadi masuk untuk membantu PDI Perjuangan, yaitu sukarelawan. Nah, dengan demikian nanti ada silaturahim dari pihak kami juga dipimpin oleh Mbak Puan, sama seperti bertamu ke P3. Jadi nanti akan ada hari kami yang berkunjung ke apa namanya rumah, bukan DPP PAN, itu di mana ya? Kok saya bisa lupa? Oh iya, makanya saya pikir dari tadi saya coba ingat-ingat tempatnya di mana itu. Iya saya ingat, tapi sekarang lupa karena saya dikurung Mbak Puan gara-gara COVID, tidak boleh jalan-jalan. Iya betul. Terus kalau bagi kami tadi juga sudah diterangkan secara in prinsip, kami ini bukan sombong, tetapi kami partai, saya sebagai kader dan petugas partai mendapatkan tugas untuk di dalam rangka pemilu ini memenangkan yang namanya PDI Perjuangan. Tapi saya yang mendapat penugasan itu karena kami berideologi Pancasila, maka tadi saya katakan kami selalu membuka diri kepada teman-teman dari lain partai kalau ingin bekerja sama dengan kami. Yang paling penting adalah dari in prinsip tadi, prinsip-prinsip politik yang harus sama, bahwa kita pun sesuai dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Sehingga tentunya hal seperti itulah yang akan bisa mentautkan kita sebagai sesama warga bangsa dan dari sisi juga kebangsaan kita. Karena saya mengatakan sistem kita ini bukan parlementer. Sistem Republik Indonesia ini adalah presidensial, sehingga ya harus mengikuti aturan-aturan dari sistem tersebut. Lalu kalau yang ditanyakan lagi, tadi Kompas menanyakan apa tujuannya, ya tujuannya untuk begitu. Kita ini karena kan sudah tahu, kalau saya kan selalu ngomong ideologi Pancasila, lalu ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu cara melaksanakannya itu bergotong royong. Itu sebetulnya adalah betul-betul hakikat kita sebagai bangsa. Nah, saya maunya ya kita harus sama. Bagaimana kita akan bergabung atau bekerja sama kalau pada ide-ide atau prinsip-prinsip yang ada beda, tentu
tidak akan jalan menurut saya. Situ ada aturannya semua. Jadi kalau ditanya kalau partai-partai apakah mau juga datang ke PDI Perjuangan, ya kami ya terbuka saja. Kami mana sih menutup diri, tidak ada. Ya tapi kami pada waktu sekarang ini karena kami melihat dari kejauhan, saya bilang pada anak buah saya, berpolitik itu sebenarnya asik seperti berdansa. Tapi kalau kita berdansa, kita juga mesti melihat dansa yang paling enak itu bagaimana. Jadi saya mengamati dulu suasana politiknya bagaimana. Ternyata banyak partai itu sudah membuat ya, berkumpul begitu. Seperti kalau PAN itu kan dengan KIB begitu. Jadi ya buat saya ya monggo saja, karena bukan apa ya, karena itu kan tidak bisa dipaksa-paksa begitu. Umpamanya saya bilang sama PAN, ayo dong ke sini, ayo dong ke sini, biar sampai capek. Kalau PAN-nya tidak mau ya tidak akan datang. Jadi ya sudah, saya bilang pada mereka, ya duduk aja lah, kita lihatlah perkembangan politik di Indonesia ini. Hanya menurut saya janganlah kita melihat pemilu itu seperti barang baru. Maksud saya tuh begini, karena ada komen-komen yang menurut saya aneh, yaitu sepertinya akan kalau ndak begini, ndak begitu, itu bisa terjadi chaos. Saya lalu berpikir, nah mereka sendiri yang mengatakan begitu, bahwa akan bisa terjadi chaos. Karena bagi kami melihat kita ini kan sudah berapa kali pemilu, dan pemilu pertama tolong diingat itu tahun 55, jadi bukan barang baru. Jadi kalau ada yang sampai mengatakan seperti itu, buat saya big question, maunya apa. Tapi bagi kami melihat, tapi kalau rakyat kan kalau dilihat dari selalu melihatnya kan survei ya, itu kan kepuasan kepada pemerintahan Pak Jokowi itu kan tinggi. Jadi artinya sangat positif menerima yang namanya perjalanan Republik ini. Nah yang berikutnya, karena ditanya apa tujuannya, tujuannya ya supaya Indonesia merdeka ini bisa terus berjalan dari satu generasi ke generasi yang lain, dan semakin hari semakin dapat memantapkan perjalanannya sebagai Republik Indonesia dan berkemajuan sampai pada tingkat yang Pak Jokowi kalau bilang, saya berharap kita akan bisa bukan lagi disebut sebagai negara berkembang, tetapi bisa menjadi masuk ke dalam kriteria negara maju. Kalau saya itu sudah berpikir dari lama, karena Bung Karno berkehendaknya juga seperti itu. Tapi kan mesti usaha, niat usaha dan bekerja keras. Nah ini selalu kok nanya, Toya, buat sabar aja deh. Yang urusan cawapres, loh, ya saya sudah juga bilang pada Pak Zul, karena kita ini kan berteman, datang dengan suasana sejuk. Kalau ada yang ingin diusulkan, monggo saja. Persoalannya, saya mikir terus, karena menurut saya kok banyak amat yang mau jadi cawapres. Jadi kan saya mesti pilih dulu satu-satu, no. Jadi yang terbaik bukan bagi partai-partai, tapi untuk kemaslahatan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Karena sepanjang yang saya pilih ketika Pak Jokowi
Saya tadi bilang pada Pak Zul dengan Pak JK, alhamdulillah berjalan dengan baik. Pemilu lagi, saya pilih lagi Pak Jokowi meneruskan. Lalu disandingi dengan Pak Ma'ruf. Insya Allah ini kan sudah hampir berakhir, semuanya berjalan dengan baik. Jadi kalau saya milih orang itu bukan kepentingan untuk sebetulnya PDI Perjuangan saja, tapi kemaslahatan bagi pemerintahan Republik Indonesia ini terus berjalan. Jadi kalau saya pilih Pak Ganjar itu bukan, meskipun memang saya juga bilang, awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga. Nah, untung beliaunya nurut. Nah, jadi ya begitu. Jadi harus makna itu harus dikumpulkan. Ini bukan bagi kepentingan partai atau perorangan. Ini adalah kemaslahatan bagi Republik Indonesia ini supaya seperti apa yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Cobalah adik-adik wartawan tuh baca sejarah. Kita ini merdeka tidak diberi loh. Ada negara yang katanya merdeka tapi diberi loh. Kita ini penuh dengan perjuangan lahir batin, dengan darah dan air mata. Jadi itu jangan lupa kalian yang sudah bisa menghuni sebuah Nusantara menjadi Republik Indonesia, menjadi sebuah negara merdeka berdaulat. Dan saya selalu menambahkan bebas aktif. Nah, itulah jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka, 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 merdeka. Saya heran ya, kenapa wartawan tuh ndak mau begitu ya? Kalian ini orang Indonesia apa bukan toh? Kalau apa? Diulang Bu, diulang. Alah, pentingan merdeka apa foto? Nah, merdeka, 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 merdeka. Ternyata baik, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Jadi merdeka yang terakhir itu menggoncangkan langit. Waduh, luar biasa. Baik, terima kasih Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Zulkifli Hasan. Matahari, yang kedua teman-teman pers. Jadi mataharinya ada di sini, persnya ada di sini sekarang. Jadi luar biasa ini kita. Jadi apa yang disampaikan Bung Karno di PBB ya pada tahun 60 itu terpenuhi. Ada dua kekuatan yang bisa memberikan terang, yaitu matahari dan pers. Jadi dua-duanya ada di sini. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, monggo, silakan. Ya, mohon perhatian teman-teman pers. Sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kita akan bersama-sama mengucapkan syukur bahwa pertemuan pada hari ini dapat berjalan dengan baik, silaturahim antara Partai Amanat Nasional dan PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Selanjutnya mohon dengan hormat kepada Mas Saleh Daulay untuk berkenan memimpin doa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Megawati yang saya hormati, saya banggakan, beserta seluruh jajaran pengurus PDI Perjuangan, Ibu Puan, ketua kami di DPR. Saya harus minta izin pada ketua umum saya dulu, karena saya petugas partai, saya harus mendapat izin dari ketua umum untuk baca doa. Tapi Bu Mega tadi saya begitu masuk, saya lihat sebetulnya lebih religius orang PDI ini. Karena kalau kita lihat semua pakai peci. Jadi kalau di kampung saya biasanya yang baca doa itu yang pakai peci. Tapi nggak tahu kenapa Mas Hasto minta saya baca doa, tapi ya sebagai penghormatan untuk kami, insya Allah kita akan membacakan doa secara bersama-sama. Izin Bu Mega saya memimpin doa
dengan cara Islam, dan saya memohon pada teman-teman yang beragama lain untuk menyesuaikan sesuai dengan ajaran dan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'us samawati wal ard, ya Dzal jalali wal ikram. Ya Allah, la ilaha illa anta, nas'aluka tuhya qalbina binuri hidayatik. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, ya Allah, dengan segala kerendahan hati, izinkanlah kami bermunajat sembari berdoa dan memohon kepadamu. Ya Allah, ya Jabbar, ya Alimul Ghuyubi was Syahadah. Ya Allah yang Maha Agung, jadikanlah acara silaturahim kami ini silaturahim yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi kedua partai, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Dan jadikanlah pertemuan ini, ya Allah, pertemuan yang mendatangkan manfaat besar bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini. Allahumma yassir lana jami'a umuruna wa sahhil alaina kullu sa'bin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Perkasa, mudahkanlah segala urusan kami dan jauhkanlah kami dari segala kesulitan dan kesusahan, terutama dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2024 yang akan datang. Bukakanlah pintu kebaikan dan kemuliaan, ya Allah, bagi seluruh rakyat dan anak bangsa kami. Allahumma aftah alaina awabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqah wa abwabal quwwah wa abwabal sihhah wa abwabal salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Pemurah, bukakanlah pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan bagi kami semua, karena hanya Engkaulah ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah negeri kami ini negeri yang makmur dan sejahtera, sebagaimana yang Engkau sebut sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang dilandaskan atas cinta dan kasih sayang, dan jadikanlah pula perpisahan kami perpisahan yang membawa kebaikan bagi semua. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saleh Daulay atas doanya yang luar biasa. Dan selanjutnya buat teman-teman pers, konferensi pers. Untuk itu kepada teman-teman semuanya diberikan kesempatan untuk 3 orang perwakilan, nantinya menyebut nama dan dari media mana, tetapi sebelumnya kepada Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, untuk mohon dapat mengawali menyampaikan keterangan pers. Kami persilahkan. Baik. Mas Hasto, terima kasih. Mbak Mega yang saya hormati, kami muliakan. Mbak Puan yang kami hormati, kami muliakan. Mas Hasto dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat
PD Perjuangan, Mas Ganjar, yang kami hormati, kami muliakan, juga teman-teman PAN, dan teman-teman media semua, kami ucapkan, pertama tentu kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang begitu hangat, penuh kekeluargaan dari Mbak Mega, Mbak Puan, dan PD Perjuangan, dan hadir seluruh pimpinan-pimpinan dari PD Perjuangan, juga Mas Ganjar. Tentu ini suatu kehormatan bagi kami, bagi Partai Amanat Nasional. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Nah, yang kedua, kami tadi sudah sangat panjang berdiskusi, tentu terkait berbagai hal ya mengenai kebangsaan kita, dan tentu juga tujuan pokok diskusi hari ini adalah kontestasi Pilpres 2024 mendatang itu. Nah, banyak yang kami sudah diskusikan, dan saudara-saudara, saya dengan Mbak Mega ini dekat. Mbak Mega itu dengan PAN ini baik sekali, sering teman-teman media mungkin nggak tahu, kami ini sering dibantu sama Mbak Mega. Dan juga Puan ini sebetulnya juga dengan kami punya ikatan ya dari daerah yang sama, jadi dekat sebetulnya juga. Nah, oleh karena itu PD dan Perjuangan dan PAN, PD Perjuangan PAN itu ya tidak jauh ya Mas Ganjar ya, dekat itu. Nah, oleh karena itu diskusinya juga tadi enak, penuh kekeluargaan, penuh persahabatan. Hanya memang ini kan baru pertama kali kunjungan dan pertemuan setelah COVID dua tahun yang lalu, baru pertama kali kita bertemu resmi seperti ini. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, banyak hal yang kami tadi diskusikan dan saling pengertian, saling memahami satu dengan yang lain. Dan karena ini baru pertemuan pertama, tentu nanti kita akan diskusikan di PAN, dan kami akan melakukan pertemuan lanjutan, karena Mbak Mega juga sudah membuat tim, ada 2 tim di sini, yang dipimpin Mbak Puan, yang satu lagi dipimpin Pak Ahmad Basarah. Tentu pertemuan pertama ini kita betul-betul harapkan nanti akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan setelah nanti dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional melakukan diskusi-diskusi yang apa yang kami bahas tadi. Saya kira demikian dari saya, Mas Hasto. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan yang meriah buat Pak Zulkifli Hasan. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, waktu dan tempat kami aturkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Megawati Soekarno Putri. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu.